menjelaskan penampungan etnis Rohingya di Aceh ini bersifat sementara. Saat ini pemerintah sedang melakukan pembicaraan dengan organisasi-organisasi internasional seperti UNHCR. Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah akan memberikan bantuan sementara sebagai bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Ia menyebut pemberian bantuan kepada Rohingya dengan mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Presiden ke-7 Indonesia itu menilai bahwa fenomena bertambahnya arus pengungsi Rohingya ke Indonesia juga diduga kuat adanya keterlibatan jaringan tindak pidana perdagangan orang. Oleh karena itu, Presiden Jokowi menekankan bahwa untuk menangani hal tersebut, pemerintah akan terus meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan sejumlah pihak. Saya sampaikan bahwa sementara kita tampung, dan kita masih berbicara dengan organisasi-organisasi internasional, UNHCR dan lain-lain, karena memang masyarakat lokal tidak menginginkannya. Ya. Warga Aceh melakukan penghadangan dan penolakan terhadap 137 pengungsi Rohingya yang baru saja tiba di Kem Pramuka wilayah Sare, Aceh Besar. Akibat penolakan tersebut, truk yang mengangkat ratusan Rohingya putar balik pada Senin 11 Desember dini hari. Lantas beginilah nasib ratusan Rohingya yang terkatung-katung. Dikutip dari Serambi News, mereka ditempatkan di Gedung Balai Meuse Raya Aceh atau BMA. Adapun gedung tersebut berada di Kota Banda Aceh. Ratusan pengungsi menggunakan gedung tersebut untuk beristirahat, namun tempat tersebut hanya digunakan sementara waktu sembari menunggu keputusan mereka akan ditempatkan. Berdasar pantauan Serambi News, para pengungsi melakukan sholat asar berjamaah di lokasi tersebut, sementara beberapa dari mereka menyempatkan diri untuk membersihkan diri di kamar mandi setempat. Wajah lelah mereka tampak bisa beristirahat sejenak. Terlihat anak-anak bermain bersama di halaman gedung tersebut. Di satu sisi, PJ Bupati Aceh Besar Iswanto buka suara soal penolakan tersebut. Ia masih menunggu dan akan terus berkoordinasi dengan UNHCR dan IOM untuk penempatan sementara ratusan pengungsi Rohingya. Gigih bergilir patroli tengah laut cegah kapal pengungsi Rohingya. Mana patroli aparat? Kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh sudah meresahkan warga lokal sebab semakin hari jumlahnya semakin banyak. Tak ingin hal serupa terus terjadi, warga lokal berinisiatif untuk menghalau pengungsi Rohingya yang hendak masuk ke Aceh. Baru-baru ini viral aksi seorang nelayan menghalau kapal pengungsi Rohingya yang hendak berlabuh di pantai Aceh. Dalam video yang beredar, terlihat seorang pria parubaya yang diduga adalah nelayan setempat mencegat kapal pengungsi Rohingya. Nelayan tersebut langsung mendekati kapal pengungsi Rohingya yang ia lihat. Dari kode tangannya, nelayan tersebut mencoba menghalau para pengungsi yang menaiki kapal tua itu. Sementara itu, nelayan di Birawan mulai dari Kecamatan Samalanga hingga Gandapura sejak beberapa waktu lalu sampai kini terus melakukan pengawasan dan patroli di laut. Tujuan patroli ini agar jika ada kapal yang mengangkut para pengungsi Rohingya supaya tidak mendarat di Birawan. Patroli ini dilakukan para nelayan di Birawan saat mereka melaut. Ketua DPD Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Birawan, Badrudin Yunus menanggapi banyaknya pengungsi Rohingya mendarat di Aceh, termasuk di Birawan akhir-akhir ini. Menurut keterangan sejumlah nelayan, kata Badrudin, hingga kini masih ada kapal yang diduga pengungsi Rohingya di laut lepas. Keberadaan mereka dengan kapal terus dipantau kemana arahnya. Mereka diinformasikan berada di zona bebas dan bergerak tidak jelas arahnya. Wilayah laut Birawan hanya berjarak 150 mil. Mereka berada dan terlihat di kejauhan di kawasan zona ekonomi eksklusif atau ZEE batas negara. Selain meminta para nelayan untuk patroli, saat berpapasan dengan bot Rohingya, para nelayan juga diminta membantu apa yang bisa dibantu untuk mereka, namun diharapkan mereka tidak sempat mendarat. Mantan Panglima Laut Birawan menduga para pengungsi Rohingya akan terus menyasar ke kawasan pesisir Aceh untuk mereka mendarat. Pasalnya, pengalaman para pengungsi yang mendarat sebelumnya meski mereka ditolak warga tapi tetap ada tempat penampungan. Selaku Ketua DPD KNTI Birawan, kata Badrudin, Rohingya berhasil menembus keamanan laut di kawasan Aceh dan mendarat di PDA Aceh saat Minggu 10 Desember 2023 subuh pukul 4. Diperkirakan satu kapal memuat 200 orang hingga diperkirakan jumlah Rohingya yang datang menyusul sekitar 400 orang. Miftah Cut Ade, Ketua Komunitas Nelayan di Aceh seperti dilansir dari Antara, 2 perahu mendarat di Aceh pada Minggu pagi mengatakan, masing-masing satu di Kabupaten Pidie dan Aceh Besar. Setiap perahu membawa sekitar 200 orang Rohingya, katanya.
Sementara dilansir dari Reuters dan Lanal Lok Sumawe, Kolonel Laut Andi Susanto mengatakan orang Rohingya mendarat di PDY dan petugas sedang berkoordinasi di lapangan untuk mengumpulkan data. Ia mengatakan pihaknya mengetahui adanya kapal kedua, namun tak memiliki informasi di mana kapal itu berlabuh atau berapa jumlah penumpang di dalamnya. Diduga kuat mafia perdagangan manusia sengaja menyelundupkan mereka ke Indonesia. Sebab hal ini diakui salah seorang pengungsi bernama Rohima yang membayar hingga 14-15 juta rupiah kepada mafia atau yang mereka sebut agen. Tujuan mereka memang Indonesia sebab informasi yang didapatkan Indonesia pernah menyambut mereka dengan baik. Sebab di pengungsian Bangladesh, Cox's Bazar, kami tak lagi tenang, ada gangguan. Kami berharap bisa mengadu nasib, jelasnya. Keluhan tak hanya datang dari Rohima, tetapi hampir semuanya berkata demikian. Namun akibatnya mereka jadi korban pada mafia. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona H menilai pengungsi Rohingya di Aceh merupakan korban mafia tindak pidana penyelundupan orang. Para pelaku tidak bekerja perorangan, melainkan sebuah sindikat. Mereka, pengungsi Rohingya, juga adalah korban-korban dari mafia-mafia yang membawa mereka, kata Yasona saat ditemui awak media di lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu 10 Desember 2023. Sementara itu, kedatangan pengungsi ini menambah lonjakan. Sebelumnya sudah ada 1.200 orang Rohingya yang mendarat di Indonesia sejak bulan November. Tak terbendung, ratusan pengungsi Rohingya lolos pertahanan laut lagi. Kini 2 kapal mendarat di Aceh. Lagi 2 kapal yang mengangkut pengungsi Rohingya terdampar di Provinsi Aceh Minggu 10 Desember 2023. Laporan dari Serambi News, 2 kapal pengangkut pengungsi Rohingya tersebut mendarat di lokasi dan waktu yang berbeda di Aceh. Informasi diperoleh 2 buah kapal yang mengangkut pengungsi Rohingya tersebut mendarat di Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidi. Kedatangan mereka langsung diamankan dan didata oleh TNI atau Polri. Panglima Laut Aceh, Miftah Juk Adek mengatakan, di Desa Pelangraya, Kecamatan Muatan 3, Kabupaten Pidi, mereka mendarat Minggu 10 Desember 2023 pukul 3:30. Mereka mendarat pada dini hari, jumlahnya sekitar 200-an, kata Miftah saat dikonfirmasi. Para pengungsi tiba dan mendarat di pantai Pelangraya, Kecamatan Muara 3, Kabupaten Pidi. Mereka terdiri dari laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Selain di Kabupaten Pidi, kapal yang mengangkut ratusan etnis Rohingya mendarat di Kabupaten Aceh Besar. Kapolsek Krueng Raya, Ibda Roli Yuisa Awai mengatakan, di Gampong Blang, Ulam, Kecamatan Masjid Raya, jumlah etnis Rohingya yang mendarat sebanyak sekitar 135 orang. Sampai saat ini keberadaan ratusan pengungsi Rohingya di pesisir pantai Blang Raya belum dapat penolakan dari warga setempat. Saat ini lebih dari 1.400 pengungsi Rohingya ditampung di sejumlah tempat di Pidi, Lok Sumawe, dan Sabang. Detik-detik 16 pengungsi Rohingya kabur dari gedung penampungan, nekat jebol dinding sudah 2 kali. Sebanyak 16 pengungsi Rohingya melarikan diri dari lokasi penampungan di bekas gedung imigrasi Lo Seumawe, Aceh. Ke-16 pengungsi Rohingya itu kabur dari lokasi penampungan dengan merusak dan menjebol dinding kamar. Peristiwa 16 pengungsi Rohingya kabur dari lokasi penampungan itu menambah runyam permasalahan yang dihadapi imigran tersebut dengan masyarakat sekitar. Dikutip dari Serambi, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemerintah Kota Lo Sumawe, Darius mengatakan bahwa pengungsi Rohingya tersebut kabur dengan cara merusak dinding kamar dan melarikan diri melalui pagar arah toilet wanita. Darius menyebutkan lokasi penampungan pengungsi itu sebenarnya sudah dijaga oleh polisi, satpam, dan organisasi pendampingan pengungsi lainnya yang berada di sana. Hanya saja penjagaan selama ini hanya ada di depan gedung dan tidak menyeluruh hingga ke belakang. Peristiwa ini juga telah dinyatakan pemerintah kota Lek Sumawe ke lembaga terkait yang menangani pengungsi internasional. Darius juga menyatakan kaburnya pengungsi Rohingya dari tempat penampungan bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya pada Senin 27 November 2023 juga terdapat 7 orang pengungsi etnis Rohingya yang kabur dari penampungan di gedung bekas kantor imigrasi. Kini pengungsi Rohingya yang tersisa di penampungan ada 498 orang dari sebelumnya 514 orang. Terpisah desakan dari warga muncul untuk Badan PBB Urusan Pengungsi atau UNHCR. Mereka mendesak untuk segera memindahkan para pengungsi Rohingya keluar dari Pulau W. Hal tersebut disampaikan Gaucik Gampong Kuta Barat Muhammad Hamim yang melakukan audensi ke kantor wali kota Sabang bersama perwakilan masyarakat. Presiden Joko Widodo menyadari kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh mendapat penolakan dari masyarakat setempat, namun Presiden Jokowi menegaskan akan tetap menerima dan menampung pengungsi etnis Rohingya.
Demikian disampaikan Presiden Jokowi dalam keterangan persnya usai meresmikan stasiun pompa Ancol Sentiong Pademangan, Jakarta pada Senin 11 Desember 2023. Presiden Jokowi menjelaskan penampungan etnis Rohingya di Aceh ini bersifat sementara. Saat ini pemerintah sedang melakukan pembicaraan dengan organisasi-organisasi internasional seperti UNHCR. Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah akan memberikan bantuan sementara sebagai bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Ia menyebut pemberian bantuan kepada Rohingya dengan mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Presiden ke-7 Indonesia itu menilai bahwa fenomena bertambahnya arus pengungsi Rohingya ke Indonesia juga diduga kuat adanya keterlibatan jaringan tindak pidana perdagangan orang. Oleh karena itu, Presiden Jokowi menekankan bahwa untuk menangani hal tersebut, pemerintah akan terus meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan sejumlah pihak. Saya sampaikan bahwa sementara kita tampung, sementara, dan kita masih berbicara dengan organisasi-organisasi internasional, UNHCR dan lain-lain, karena memang masyarakat lokal tidak menginginkannya. Ya. Warga Aceh melakukan penghadangan dan penolakan terhadap 137 pengungsi Rohingya yang baru saja tiba di Kem Pramuka Wilayah Sare, Aceh Besar. Akibat penolakan tersebut, truk yang mengangkat ratusan Rohingya putar balik pada Senin 11 Desember dini hari. Lantas beginilah nasib ratusan Rohingya yang terkatung-katung. Dikutip dari Serambi News, mereka ditempatkan di Gedung Balai Musiraya Aceh atau BMA. Adapun gedung tersebut berada di Kota Banda Aceh. Ratusan pengungsi menggunakan gedung tersebut untuk beristirahat, namun tempat tersebut hanya digunakan sementara waktu sembari menunggu keputusan mereka akan ditempatkan. Berdasar pantauan Serambi News, para pengungsi melakukan sholat asar berjamaah di lokasi tersebut, sementara beberapa dari mereka menyempatkan diri untuk membersihkan diri di kamar mandi setempat. Baca lelah mereka tampak bisa beristirahat sejenak. Terlihat anak-anak bermain bersama di halaman gedung tersebut. Di satu sisi, PC Bupati Aceh Besar Iswanto buka suara soal penolakan tersebut. Ia masih menunggu dan akan terus berkoordinasi dengan UNHCR dan IOM untuk penempatan sementara ratusan pengungsi Rohingya. Gigih bergilir patroli tengah laut cegah kapal pengungsi Rohingya. Mana patroli aparat? Kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh sudah meresahkan warga lokal sebab semakin hari jumlahnya semakin banyak. Tak ingin hal serupa terus terjadi, warga lokal berinisiatif untuk menghalau pengungsi Rohingya yang hendak masuk ke Aceh. Baru-baru ini viral aksi seorang nelayan menghalau kapal pengungsi Rohingya yang hendak berlabuh di pantai Aceh. Dalam video yang beredar, terlihat seorang pria parubaya yang diduga adalah nelayan setempat mencegat kapal pengungsi Rohingya. Nelayan tersebut langsung mendekati kapal pengungsi Rohingya yang ia lihat. Dari kode tangannya, nelayan tersebut mencoba menghalau para pengungsi yang menaiki kapal tua itu. Sementara itu, nelayan di Birawan mulai dari Kecamatan Samalanga hingga Gandapura sejak beberapa waktu lalu sampai kini terus melakukan pengawasan dan patroli di laut. Tujuan patroli ini agar jika ada kapal yang mengangkut para pengungsi Rohingya supaya tidak mendarat di Birawan. Patroli ini dilakukan para nelayan di Birawan saat mereka melaut. Ketua DPD Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Birawan, Badrudin Yunus, menanggapi banyaknya pengungsi Rohingya mendarat di Aceh, termasuk di Birawan akhir-akhir ini. Menurut keterangan sejumlah nelayan, kata Badrudin, hingga kini masih ada kapal yang diduga pengungsi Rohingya di laut lepas. Keberadaan mereka dengan kapal terus dipantau kemana arahnya. Mereka diinformasikan berada di zona bebas dan bergerak tidak jelas arahnya. Wilayah laut Birawan hanya berjarak 150 mil. Mereka berada dan terlihat di kejauhan di kawasan zona ekonomi eksklusif atau ZEE batas negara. Selain meminta para nelayan untuk patroli, saat berpapasan dengan bot Rohingya, para nelayan juga diminta membantu apa yang bisa dibantu untuk mereka, namun diharapkan mereka tidak sempat mendarat. Mantan Panglima Laut Birawan menduga para pengungsi Rohingya akan terus menyasar ke kawasan pesisir Aceh untuk mereka mendarat. Pasalnya, pengalaman para pengungsi yang mendarat sebelumnya meski mereka ditolak warga tapi tetap ada tempat penampungan. Selaku Ketua DPD KNTI Birawan, kata Badrudin, Rohingya berhasil menembus keamanan laut di kawasan Aceh dan mendarat di PDA Aceh saat Minggu 10 Desember 2023 subuh pukul 4. Diperkirakan satu kapal memuat 200 orang hingga diperkirakan jumlah Rohingya yang datang menyusul sekitar 400 orang.
Miftah Jod Ade, Ketua Komunitas Nelayan di Aceh, seperti dilansir dari Antara, 2 perahu mendarat di Aceh pada Minggu pagi, mengatakan masing-masing satu di Kabupaten Pidie dan Aceh Besar. Setiap perahu membawa sekitar 200 orang Rohingya, katanya. Sementara dilansir dari Reuters dan Lanal Lok Sumawe, Kolonel Laut Andi Susanto mengatakan orang Rohingya mendarat di Pidie dan petugas sedang berkoordinasi di lapangan untuk mengumpulkan data. Ia mengatakan pihaknya mengetahui adanya kapal kedua, namun tak memiliki informasi di mana kapal itu berlabuh atau berapa jumlah penumpang di dalamnya. Diduga kuat mafia perdagangan manusia sengaja menyelundupkan mereka ke Indonesia. Sebab hal ini diakui salah seorang pengungsi bernama Rohima yang membayar hingga 14-15 juta rupiah kepada mafia atau yang mereka sebut agen. Tujuan mereka memang Indonesia, sebab informasi yang didapatkan Indonesia pernah menyambut mereka dengan baik. Sebab di pengungsian Bangladesh, Cox's Bazar, kami tak lagi tenang, ada gangguan. Kami berharap bisa mengadu nasib, jelasnya. Keluhan tak hanya datang dari Rohima, tetapi hampir semuanya berkata demikian. Namun akibatnya mereka jadi korban pada mafia. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona H. menilai pengungsi Rohingya di Aceh merupakan korban mafia tindak pidana penyelundupan orang. Para pelaku tidak bekerja perorangan, melainkan sebuah sindikat. Mereka, pengungsi Rohingya, juga adalah korban-korban dari mafia-mafia yang membawa mereka, kata Yasona saat ditemui awak media di lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu 10 Desember 2023. Sementara itu, kedatangan pengungsi ini menambah lonjakan. Sebelumnya sudah ada 1.200 orang Rohingya yang mendarat di Indonesia sejak bulan November. Tak terbendung, ratusan pengungsi Rohingya lolos pertahanan laut lagi. Kini 2 kapal mendarat di Aceh. Lagi 2 kapal yang mengangkut pengungsi Rohingya terdampar di Provinsi Aceh Minggu 10 Desember 2023. Laporan dari Serambi News, 2 kapal pengangkut pengungsi Rohingya tersebut mendarat di lokasi dan waktu yang berbeda di Aceh. Informasi diperoleh 2 buah kapal yang mengangkut pengungsi Rohingya tersebut mendarat di Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidi. Kedatangan mereka langsung diamankan dan didata oleh TNI atau Polri. Panglima Laut Aceh, Miftah Jod Ade mengatakan, di Desa Plangraya, Kecamatan Muatan 3, Kabupaten Pidi, mereka mendarat Minggu 10 Desember 2023 pukul 3:30. Mereka mendarat pada dini hari, jumlahnya sekitar 200-an, kata Miftah saat dikonfirmasi. Para pengungsi tiba dan mendarat di pantai Plangraya, Kecamatan Muara 3, Kabupaten Pidi. Mereka terdiri dari laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Selain di Kabupaten Pidi, kapal yang mengangkut ratusan etnis Rohingya mendarat di Kabupaten Aceh Besar. Kapolsek Krueng Raya, Ibda Roli Yuisa Awai mengatakan, di Gampong Blang, Ulam, Kecamatan Masjid Raya, jumlah etnis Rohingya yang mendarat sebanyak sekitar 135 orang. Sampai saat ini keberadaan ratusan pengungsi Rohingya di pesisir pantai Blang Raya belum dapat penolakan dari warga setempat. Saat ini lebih dari 1.400 pengungsi Rohingya ditampung di sejumlah tempat di Pidi, Lok Sumawe, dan Sabang. Detik-detik 16 pengungsi Rohingya kabur dari gedung penampungan, nekat jebol dinding sudah 2 kali. Sebanyak 16 pengungsi Rohingya melarikan diri dari lokasi penampungan di bekas gedung imigrasi Lo Seumawe, Aceh. Ke-16 pengungsi Rohingya itu kabur dari lokasi penampungan dengan merusak dan menjebol dinding kamar. Peristiwa 16 pengungsi Rohingya kabur dari lokasi penampungan itu menambah runyam permasalahan yang dihadapi imigran tersebut dengan masyarakat sekitar. Dikutip dari Serambi, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemerintah Kota Lo Sumawe, Darius mengatakan bahwa pengungsi Rohingya tersebut kabur dengan cara merusak dinding kamar dan melarikan diri melalui pagar arah toilet wanita. Darius menyebutkan lokasi penampungan pengungsi itu sebenarnya sudah dijaga oleh polisi, Satpam, dan organisasi pendampingan pengungsi lainnya yang berada di sana. Hanya saja penjagaan selama ini hanya ada di depan gedung dan tidak menyeluruh hingga ke belakang. Peristiwa ini juga telah dinyatakan pemerintah kota Lek Sumawe ke lembaga terkait yang menangani pengungsi internasional. Darius juga menyatakan kaburnya pengungsi Rohingya dari tempat penampungan bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya pada Senin 27 November 2023 juga terdapat 7 orang pengungsi etnis Rohingya yang kabur dari penampungan di gedung bekas kantor imigrasi. Kini pengungsi Rohingya yang tersisa di penampungan ada 498 orang dari sebelumnya 514 orang. Terpisah desakan dari warga muncul untuk Badan PBB Urusan Pengungsi atau UNHCR. Mereka mendesak untuk segera memindahkan para pengungsi Rohingya keluar dari Pulau W. Hal tersebut disampaikan Keucik Gampong Kuta Barat Muhammad Hamim
yang melakukan audiensi ke kantor Wali Kota Sabang bersama perwakilan masyarakat. Presiden Joko Widodo menyadari kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh mendapat penolakan dari masyarakat setempat, namun Presiden Jokowi menegaskan akan tetap menerima dan menampung pengungsi etnis Rohingya. Demikian disampaikan Presiden Jokowi dalam keterangan persnya usai meresmikan stasiun pompa Ancol Sentiong Pademangan, Jakarta pada Senin 11 Desember 2023. Presiden Jokowi menjelaskan penampungan etnis Rohingya di Aceh ini bersifat sementara. Saat ini pemerintah sedang melakukan pembicaraan dengan organisasi-organisasi internasional seperti UNHCR. Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah akan memberikan bantuan sementara sebagai bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Ia menyebut pemberian bantuan kepada Rohingya dengan mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Presiden ke-7 Indonesia itu menilai bahwa fenomena bertambahnya arus pengungsi Rohingya ke Indonesia juga diduga kuat adanya keterlibatan jaringan tindak pidana perdagangan orang. Oleh karena itu, Presiden Jokowi menekankan bahwa untuk menangani hal tersebut, pemerintah akan terus meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan sejumlah pihak. Saya sampaikan bahwa sementara kita tampung, sementara, dan kita masih berbicara dengan organisasi-organisasi internasional, UNHCR dan lain-lain, karena memang masyarakat lokal tidak menginginkannya. Ya. Warga Aceh melakukan penghadangan dan penolakan terhadap 137 pengungsi Rohingya yang baru saja tiba di Kem Pramuka Wilayah Sare, Aceh Besar. Akibat penolakan tersebut, truk yang mengangkat ratusan Rohingya putar balik pada Senin 11 Desember dini hari. Lantas beginilah nasib ratusan Rohingya yang terkatung-katung. Dikutip dari Serambi News, mereka ditempatkan di Gedung Balai Musiraya Aceh atau BMA. Adapun gedung tersebut berada di Kota Banda Aceh. Ratusan pengungsi menggunakan gedung tersebut untuk beristirahat, namun tempat tersebut hanya digunakan sementara waktu sembari menunggu keputusan mereka akan ditempatkan. Berdasar pantauan Serambi News, para pengungsi melakukan sholat asar berjamaah di lokasi tersebut, sementara beberapa dari mereka menyempatkan diri untuk membersihkan diri di kamar mandi setempat. Wajah lelah mereka tampak bisa beristirahat sejenak. Terlihat anak-anak bermain bersama di halaman gedung tersebut. Di satu sisi, PJ Bupati Aceh Besar Iswanto buka suara soal penolakan tersebut. Ia masih menunggu dan akan terus berkoordinasi dengan UNHCR dan IOM untuk penempatan sementara ratusan pengungsi Rohingya. Gigih bergilir patroli tengah laut cegah kapal pengungsi Rohingya. Mana patroli aparat? Kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh sudah meresahkan warga lokal sebab semakin hari jumlahnya semakin banyak. Tak ingin hal serupa terus terjadi, warga lokal berinisiatif untuk menghalau pengungsi Rohingya yang hendak masuk ke Aceh. Baru-baru ini viral aksi seorang nelayan menghalau kapal pengungsi Rohingya yang hendak berlabuh di pantai Aceh. Dalam video yang beredar, terlihat seorang pria parubaya yang diduga adalah nelayan setempat mencegat kapal pengungsi Rohingya. Nelayan tersebut langsung mendekati kapal pengungsi Rohingya yang ia lihat. Dari kode tangannya, nelayan tersebut mencoba menghalau para pengungsi yang menaiki kapal tua itu. Sementara itu, nelayan di Birawan mulai dari Kecamatan Samalanga hingga Gandapura sejak beberapa waktu lalu sampai kini terus melakukan pengawasan dan patroli di laut. Tujuan patroli ini agar jika ada kapal yang mengangkut para pengungsi Rohingya supaya tidak mendarat di Birawan. Patroli ini dilakukan para nelayan di Birawan saat mereka melaut. Ketua DPD Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Birawan, Badrudin Yunus, menanggapi banyaknya pengungsi Rohingya mendarat di Aceh, termasuk di Birawan akhir-akhir ini. Menurut keterangan sejumlah nelayan, kata Badrudin, hingga kini masih ada kapal yang diduga pengungsi Rohingya di laut lepas. Keberadaan mereka dengan kapal terus dipantau kemana arahnya. Mereka diinformasikan berada di zona bebas dan bergerak tidak jelas arahnya. Wilayah laut Birawan hanya berjarak 150 mil. Mereka berada dan terlihat di kejauhan di kawasan zona ekonomi eksklusif atau ZEE batas negara. Selain meminta para nelayan untuk patroli, saat berpapasan dengan bot Rohingya, para nelayan juga diminta membantu apa yang bisa dibantu untuk mereka, namun diharapkan mereka tidak sempat mendarat. Mantan Panglima Laut Birawan menduga para pengungsi Rohingya akan terus menyasar ke kawasan pesisir Aceh untuk mereka mendarat. Pasalnya, pengalaman para pengungsi yang mendarat sebelumnya meski mereka ditolak warga tapi tetap ada tempat penampungan. Selaku Ketua DPD KNTI Birawan, kata Badrudin, Rohingya berhasil menembus keamanan laut di kawasan Aceh dan mendarat di PDA Aceh
saat Minggu 10 Desember 2023 subuh pukul 4. Diperkirakan satu kapal memuat 200 orang hingga diperkirakan jumlah Rohingya yang datang menyusul sekitar 400 orang. Miftah Jod Ade, Ketua Komunitas Nelayan di Aceh seperti dilansir dari Antara, 2 perahu mendarat di Aceh pada Minggu pagi mengatakan masing-masing satu di Kabupaten Pidie dan Aceh Besar. Setiap perahu membawa sekitar 200 orang Rohingya katanya. Sementara dilansir dari Reuters dan Lanal Lok Sumawe, Kolonel Laut Andi Susanto mengatakan orang Rohingya mendarat di Pidie dan petugas sedang berkoordinasi di lapangan untuk mengumpulkan data. Ia mengatakan pihaknya mengetahui adanya kapal kedua, namun tak memiliki informasi di mana kapal itu berlabuh atau berapa jumlah penumpang di dalamnya. Diduga kuat mafia perdagangan manusia sengaja menyelundupkan mereka ke Indonesia. Sebab hal ini diakui salah seorang pengungsi bernama Rohima yang membayar hingga 14-15 juta rupiah kepada mafia atau yang mereka sebut agen. Tujuan mereka memang Indonesia, sebab informasi yang didapatkan Indonesia pernah menyambut mereka dengan baik. Sebab di pengungsian Bangladesh, Cox's Bazar, kami tak lagi tenang, ada gangguan. Kami berharap bisa mengadu nasib, jelasnya. Keluhan tak hanya datang dari Rohima, tetapi hampir semuanya berkata demikian. Namun akibatnya mereka jadi korban pada mafia. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona H. menilai pengungsi Rohingya di Aceh merupakan korban mafia tindak pidana penyelundupan orang. Para pelaku tidak bekerja perorangan, melainkan sebuah sindikat. Mereka, pengungsi Rohingya, juga adalah korban-korban dari mafia-mafia yang membawa mereka, kata Yasona saat ditemui awak media di lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu 10 Desember 2023. Sementara itu, kedatangan pengungsi ini menambah lonjakan. Sebelumnya sudah ada 1.200 orang Rohingya yang mendarat di Indonesia sejak bulan November. Tak terbendung, ratusan pengungsi Rohingya lolos pertahanan laut lagi. Kini 2 kapal mendarat di Aceh. Lagi 2 kapal yang mengangkut pengungsi Rohingya terdampar di Provinsi Aceh Minggu 10 Desember 2023. Laporan dari Serambi News, 2 kapal pengangkut pengungsi Rohingya tersebut mendarat di lokasi dan waktu yang berbeda di Aceh. Informasi diperoleh 2 buah kapal yang mengangkut pengungsi Rohingya tersebut mendarat di Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidi. Kedatangan mereka langsung diamankan dan didata oleh TNI atau Polri. Panglima Laut Aceh, Miftah Jod Ade mengatakan, di Desa Plangraya, Kecamatan Muatan 3, Kabupaten Pidi, mereka mendarat Minggu 10 Desember 2023 pukul 3:30. Mereka mendarat pada dini hari, jumlahnya sekitar 200-an, kata Miftah saat dikonfirmasi. Para pengungsi tiba dan mendarat di pantai Plangraya, Kecamatan Muara 3, Kabupaten Pidi. Mereka terdiri dari laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Selain di Kabupaten Pidi, kapal yang mengangkut ratusan etnis Rohingya mendarat di Kabupaten Aceh Besar. Kapolsek Krueng Raya, Ibda Roli Yuisa Awai mengatakan, di Gampong Blang, Ulam, Kecamatan Masjid Raya, jumlah etnis Rohingya yang mendarat sebanyak sekitar 135 orang. Sampai saat ini keberadaan ratusan pengungsi Rohingya di pesisir pantai Blang Raya belum dapat penolakan dari warga setempat. Saat ini lebih dari 1.400 pengungsi Rohingya ditampung di sejumlah tempat di Pidi, Lok Sumawe, dan Sabang. Detik-detik 16 pengungsi Rohingya kabur dari gedung penampungan, nekat jebol dinding sudah 2 kali. Sebanyak 16 pengungsi Rohingya melarikan diri dari lokasi penampungan di bekas gedung imigrasi Lo Seumawe, Aceh. Ke-16 pengungsi Rohingya itu kabur dari lokasi penampungan dengan merusak dan menjebol dinding kamar. Peristiwa 16 pengungsi Rohingya kabur dari lokasi penampungan itu menambah runyam permasalahan yang dihadapi imigran tersebut dengan masyarakat sekitar. Dikutip dari Serambi, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemerintah Kota Lo Sumawe, Darius mengatakan bahwa pengungsi Rohingya tersebut kabur dengan cara merusak dinding kamar dan melarikan diri melalui pagar arah toilet wanita. Darius menyebutkan lokasi penampungan pengungsi itu sebenarnya sudah dijaga oleh polisi, Satpam, dan organisasi pendampingan pengungsi lainnya yang berada di sana. Hanya saja penjagaan selama ini hanya ada di depan gedung dan tidak menyeluruh hingga ke belakang. Peristiwa ini juga telah dinyatakan pemerintah Kota Lek Sumawe ke lembaga terkait yang menangani pengungsi internasional. Darius juga menyatakan kaburnya pengungsi Rohingya dari tempat penampungan bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya pada Senin 27 November 2023 juga terdapat 7 orang pengungsi etnis Rohingya yang kabur dari penampungan di gedung bekas kantor imigrasi. Kini pengungsi Rohingya yang tersisa di penampungan ada 498 orang dari sebelumnya 514 orang. Terpisah desakan dari warga muncul untuk Badan PBB Urusan Pengungsi atau UNHCR. Mereka mendesak untuk segera memindahkan para pengungsi Rohingya keluar dari Pulau W. Hal tersebut disampaikan Gaucik Gampong Kuta Barat Muhammad Hamim
yang melakukan audensi ke kantor Wali Kota Sabang bersama perwakilan masyarakat. Presiden Joko Widodo menyadari kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh mendapat penolakan dari masyarakat setempat, namun Presiden Jokowi menegaskan akan tetap menerima dan menampung pengungsi etnis Rohingya. Demikian disampaikan Presiden Jokowi dalam keterangan persnya usai meresmikan stasiun pompa Ancol Sentiong Pademangan, Jakarta pada Senin 11 Desember 2023. Presiden Jokowi menjelaskan penampungan etnis Rohingya di Aceh ini bersifat sementara. Saat ini pemerintah sedang melakukan pembicaraan dengan organisasi-organisasi internasional seperti UNHCR. Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah akan memberikan bantuan sementara sebagai bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Ia menyebut pemberian bantuan kepada Rohingya dengan mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Presiden ke-7 Indonesia itu menilai bahwa fenomena bertambahnya arus pengungsi Rohingya ke Indonesia juga diduga kuat adanya keterlibatan jaringan tindak pidana perdagangan orang. Oleh karena itu, Presiden Jokowi menekankan bahwa untuk menangani hal tersebut, pemerintah akan terus meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan sejumlah pihak. Saya sampaikan bahwa sementara kita tampung, dan kita masih berbicara dengan organisasi-organisasi internasional, UNHCR dan lain-lain, karena memang masyarakat lokal tidak menginginkannya. Ya. Warga Aceh melakukan penghadangan dan penolakan terhadap 137 pengungsi Rohingya yang baru saja tiba di Kem Pramuka Wilayah Sare, Aceh Besar. Akibat penolakan tersebut, truk yang mengangkat ratusan Rohingya putar balik pada Senin 11 Desember dini hari. Lantas beginilah nasib ratusan Rohingya yang terkatung-katung. Dikutip dari Serambi News, mereka ditempatkan di Gedung Balai Musiraya Aceh atau BMA. Adapun gedung tersebut berada di Kota Banda Aceh. Ratusan pengungsi menggunakan gedung tersebut untuk beristirahat, namun tempat tersebut hanya digunakan sementara waktu sembari menunggu keputusan mereka akan ditempatkan. Berdasar pantauan Serambi News, para pengungsi melakukan sholat asar berjamaah di lokasi tersebut, sementara beberapa dari mereka menyempatkan diri untuk membersihkan diri di kamar mandi setempat. Wajah lelah mereka tampak bisa beristirahat sejenak. Terlihat anak-anak bermain bersama di halaman gedung tersebut. Di satu sisi, PJ Bupati Aceh Besar Iswanto buka suara soal penolakan tersebut. Ia masih menunggu dan akan terus berkoordinasi dengan UNHCR dan IOM untuk penempatan sementara ratusan pengungsi Rohingya. Gigih bergilir patroli tengah laut cegah kapal pengungsi Rohingya. Mana patroli aparat? Kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh sudah meresahkan warga lokal sebab semakin hari jumlahnya semakin banyak. Tak ingin hal serupa terus terjadi, warga lokal berinisiatif untuk menghalau pengungsi Rohingya yang hendak masuk ke Aceh. Baru-baru ini viral aksi seorang nelayan menghalau kapal pengungsi Rohingya yang hendak berlabuh di pantai Aceh. Dalam video yang beredar, terlihat seorang pria parubaya yang diduga adalah nelayan setempat mencegat kapal pengungsi Rohingya. Nelayan tersebut langsung mendekati kapal pengungsi Rohingya yang ia lihat. Dari kode tangannya, nelayan tersebut mencoba menghalau para pengungsi yang menaiki kapal tua itu. Sementara itu, nelayan di Birawan mulai dari Kecamatan Samalanga hingga Gandapura sejak beberapa waktu lalu sampai kini terus melakukan pengawasan dan patroli di laut. Tujuan patroli ini agar jika ada kapal yang mengangkut para pengungsi Rohingya supaya tidak mendarat di Birawan. Patroli ini dilakukan para nelayan di Birawan saat mereka melaut. Ketua DPD Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Birawan, Badrudin Yunus menanggapi banyaknya pengungsi Rohingya mendarat di Aceh, termasuk di Birawan akhir-akhir ini. Menurut keterangan sejumlah nelayan, kata Badrudin, hingga kini masih ada kapal yang diduga pengungsi Rohingya di laut lepas. Keberadaan mereka dengan kapal terus dipantau kemana arahnya. Mereka diinformasikan berada di zona bebas dan bergerak tidak jelas arahnya. Wilayah laut Birawan hanya berjarak 150 mil. Mereka berada dan terlihat di kejauhan di kawasan zona ekonomi eksklusif atau ZEE batas negara. Selain meminta para nelayan untuk patroli, saat berpapasan dengan bot Rohingya, para nelayan juga diminta membantu apa yang bisa dibantu untuk mereka, namun diharapkan mereka tidak sempat mendarat. Mantan Panglima Laut Birawan menduga para pengungsi Rohingya akan terus menyasar ke kawasan pesisir Aceh untuk mereka mendarat. Pasalnya, pengalaman para pengungsi yang mendarat sebelumnya meski mereka ditolak warga tapi tetap ada tempat penampungan. Selaku Ketua DPD KNTI Birawan, kata Badrudin, Rohingya berhasil menembus keamanan laut di kawasan Aceh dan mendarat di PDA Aceh
saat Minggu 10 Desember 2023 subuh pukul 4. Diperkirakan satu kapal memuat 200 orang hingga diperkirakan jumlah Rohingya yang datang menyusul sekitar 400 orang. Miftah Cut Ade, Ketua Komunitas Nelayan di Aceh seperti dilansir dari Antara, 2 perahu mendarat di Aceh pada Minggu pagi mengatakan masing-masing satu di Kabupaten Pidie dan Aceh Besar. Setiap perahu membawa sekitar 200 orang Rohingya katanya. Sementara dilansir dari Reuters dan Lanal Lok Sumawe, Kolonel Laut Andi Susanto mengatakan orang Rohingya mendarat di Pidie dan petugas sedang berkoordinasi di lapangan untuk mengumpulkan data. Ia mengatakan pihaknya mengetahui adanya kapal kedua, namun tak memiliki informasi di mana kapal itu berlabuh atau berapa jumlah penumpang di dalamnya. Diduga kuat mafia perdagangan manusia sengaja menyelundupkan mereka ke Indonesia. Sebab hal ini diakui salah seorang pengungsi bernama Rohima yang membayar hingga 14-15 juta rupiah kepada mafia atau yang mereka sebut agen. Tujuan mereka memang Indonesia sebab informasi yang didapatkan Indonesia pernah menyambut mereka dengan baik. Sebab di pengungsian Bangladesh, Cox's Bazar, kami tak lagi tenang, ada gangguan. Kami berharap bisa mengadu nasib, jelasnya. Keluhan tak hanya datang dari Rohima, tetapi hampir semuanya berkata demikian. Namun akibatnya mereka jadi korban pada mafia. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Ha menilai pengungsi Rohingya di Aceh merupakan korban mafia tindak pidana penyelundupan orang. Para pelaku tidak bekerja perorangan, melainkan sebuah sindikat. Mereka, pengungsi Rohingya, juga adalah korban-korban dari mafia-mafia yang membawa mereka, kata Yasona saat ditemui awak media di lapangan Banteng, Jakarta Pusat Minggu 10 Desember 2023. Sementara itu kedatangan pengungsi ini menambah lonjakan. Sebelumnya sudah ada 1.200 orang Rohingya yang mendarat di Indonesia sejak bulan November. Tak terbendung, ratusan pengungsi Rohingya lolos pertahanan laut lagi. Kini 2 kapal mendarat di Aceh. Lagi 2 kapal yang mengangkut pengungsi Rohingya terdampar di Provinsi Aceh Minggu 10 Desember 2023. Laporan dari Serambi News, 2 kapal pengangkut pengungsi Rohingya tersebut mendarat di lokasi dan waktu yang berbeda di Aceh. Informasi diperoleh 2 buah kapal yang mengangkut pengungsi Rohingya tersebut mendarat di Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidi. Kedatangan mereka langsung diamankan dan didata oleh TNI atau Polri. Panglima Laut Aceh, Miftah Cut Ade mengatakan, di Desa Pelangraya, Kecamatan Muatan 3, Kabupaten Pidi mereka mendarat Minggu 10 Desember 2023 pukul 3:30. Mereka mendarat pada dini hari, jumlahnya sekitar 200-an, kata Miftah saat dikonfirmasi. Para pengungsi tiba dan mendarat di pantai Pelangraya, Kecamatan Muara 3, Kabupaten Pidi. Mereka terdiri dari laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Selain di Kabupaten Pidi, kapal yang mengangkut ratusan etnis Rohingya mendarat di Kabupaten Aceh Besar. Kapolsek Krueng Raya, Ibda Roli Yuisa Awai mengatakan, di Gampong Blang, Ulam, Kecamatan Masjid Raya, jumlah etnis Rohingya yang mendarat sebanyak sekitar 135 orang. Sampai saat ini keberadaan ratusan pengungsi Rohingya di pesisir pantai Blang Raya belum dapat penolakan dari warga setempat. Saat ini lebih dari 1.400 pengungsi Rohingya ditampung di sejumlah tempat di Pidi, Lok Sumawe, dan Sabang. Detik-detik 16 pengungsi Rohingya kabur dari gedung penampungan, nekat jebol dinding sudah 2 kali. Sebanyak 16 pengungsi Rohingya melarikan diri dari lokasi penampungan di bekas gedung imigrasi Lo Seumawe, Aceh. Ke-16 pengungsi Rohingya itu kabur dari lokasi penampungan dengan merusak dan menjebol dinding kamar. Peristiwa 16 pengungsi Rohingya kabur dari lokasi penampungan itu menambah runyam permasalahan yang dihadapi imigran tersebut dengan masyarakat sekitar. Dikutip dari Serambi, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemerintah Kota Lo Sumawe, Darius mengatakan bahwa pengungsi Rohingya tersebut kabur dengan cara merusak dinding kamar dan melarikan diri melalui pagar arah toilet wanita. Darius menyebutkan lokasi penampungan pengungsi itu sebenarnya sudah dijaga oleh polisi, satpam, dan organisasi pendampingan pengungsi lainnya yang berada di sana. Hanya saja penjagaan selama ini hanya ada di depan gedung dan tidak menyeluruh hingga ke belakang. Peristiwa ini juga telah dinyatakan pemerintah Kota Lek Sumawe ke lembaga terkait yang menangani pengungsi internasional. Darius juga menyatakan kaburnya pengungsi Rohingya dari tempat penampungan bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya pada Senin 27 November 2023 juga terdapat 7 orang pengungsi etnis Rohingya yang kabur dari penampungan di gedung bekas kantor imigrasi. Kini pengungsi Rohingya yang tersisa di penampungan ada 498 orang dari sebelumnya 514 orang. Terpisah desakan dari warga muncul untuk Badan PBB Urusan Pengungsi atau UNHCR. Mereka mendesak untuk segera memindahkan para pengungsi Rohingya keluar dari Pulau W. Hal tersebut disampaikan Gaucik Gampong Kuta Barat Muhammad Hamim
yang melakukan audensi ke kantor Wali Kota Sabang bersama perwakilan masyarakat. Presiden Joko Widodo menyadari kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh mendapat penolakan dari masyarakat setempat, namun Presiden Jokowi menegaskan akan tetap menerima dan menampung pengungsi etnis Rohingya. Demikian disampaikan Presiden Jokowi dalam keterangan persnya usai meresmikan stasiun pompa Ancol Sentiong Pademangan, Jakarta pada Senin 11 Desember 2023. Presiden Jokowi menjelaskan penampungan etnis Rohingya di Aceh ini bersifat sementara. Saat ini pemerintah sedang melakukan pembicaraan dengan organisasi-organisasi internasional seperti UNHCR. Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah akan memberikan bantuan sementara sebagai bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Ia menyebut pemberian bantuan kepada Rohingya dengan mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Presiden ke-7 Indonesia itu menilai bahwa fenomena bertambahnya arus pengungsi Rohingya ke Indonesia juga diduga kuat adanya keterlibatan jaringan tindak pidana perdagangan orang. Oleh karena itu, Presiden Jokowi menekankan bahwa untuk menangani hal tersebut, pemerintah akan terus meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan sejumlah pihak. Saya sampaikan bahwa sementara kita tampung, sementara, dan kita masih berbicara dengan organisasi-organisasi internasional, UNHCR dan lain-lain, karena memang masyarakat lokal tidak menginginkannya. Ya. Warga Aceh melakukan penghadangan dan penolakan terhadap 137 pengungsi Rohingya yang baru saja tiba di Kem Pramuka Wilayah Sare, Aceh Besar. Akibat penolakan tersebut, truk yang mengangkat ratusan Rohingya putar balik pada Senin 11 Desember dini hari. Lantas beginilah nasib ratusan Rohingya yang terkatung-katung. Dikutip dari Serambi News, mereka ditempatkan di Gedung Balai Musiraya Aceh atau BMA. Adapun gedung tersebut berada di Kota Banda Aceh. Ratusan pengungsi menggunakan gedung tersebut untuk beristirahat, namun tempat tersebut hanya digunakan sementara waktu sembari menunggu keputusan mereka akan ditempatkan. Berdasar pantauan Serambi News, para pengungsi melakukan sholat asar berjamaah di lokasi tersebut, sementara beberapa dari mereka menyempatkan diri untuk membersihkan diri di kamar mandi setempat. Wajah lelah mereka tampak bisa beristirahat sejenak. Terlihat anak-anak bermain bersama di halaman gedung tersebut. Di satu sisi, PJ Bupati Aceh Besar Iswanto buka suara soal penolakan tersebut. Ia masih menunggu dan akan terus berkoordinasi dengan UNHCR dan IOM untuk penempatan sementara ratusan pengungsi Rohingya. Gigih bergilir patroli tengah laut cegah kapal pengungsi Rohingya. Mana patroli aparat? Kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh sudah meresahkan warga lokal sebab semakin hari jumlahnya semakin banyak. Tak ingin hal serupa terus terjadi, warga lokal berinisiatif untuk menghalau pengungsi Rohingya yang hendak masuk ke Aceh. Baru-baru ini viral aksi seorang nelayan menghalau kapal pengungsi Rohingya yang hendak berlabuh di pantai Aceh. Dalam video yang beredar, terlihat seorang pria parubaya yang diduga adalah nelayan setempat mencegat kapal pengungsi Rohingya. Nelayan tersebut langsung mendekati kapal pengungsi Rohingya yang ia lihat. Dari kode tangannya, nelayan tersebut mencoba menghalau para pengungsi yang menaiki kapal tua itu. Sementara itu, nelayan di Birawan mulai dari Kecamatan Samalanga hingga Gandapura sejak beberapa waktu lalu sampai kini terus melakukan pengawasan dan patroli di laut. Tujuan patroli ini agar jika ada kapal yang mengangkut para pengungsi Rohingya supaya tidak mendarat di Birawan. Patroli ini dilakukan para nelayan di Birawan saat mereka melaut. Ketua DPD Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Birawan, Badrudin Yunus, menanggapi banyaknya pengungsi Rohingya mendarat di Aceh, termasuk di Birawan akhir-akhir ini. Menurut keterangan sejumlah nelayan, kata Badrudin, hingga kini masih ada kapal yang diduga pengungsi Rohingya di laut lepas. Keberadaan mereka dengan kapal terus dipantau kemana arahnya. Mereka diinformasikan berada di zona bebas dan bergerak tidak jelas arahnya. Wilayah laut Birawan hanya berjarak 150 mil. Mereka berada dan terlihat di kejauhan di kawasan zona ekonomi eksklusif atau ZEE batas negara. Selain meminta para nelayan untuk patroli, saat berpapasan dengan bot Rohingya, para nelayan juga diminta membantu apa yang bisa dibantu untuk mereka, namun diharapkan mereka tidak sempat mendarat. Mantan Panglima Laut Birawan menduga para pengungsi Rohingya akan terus menyasar ke kawasan pesisir Aceh untuk mereka mendarat. Pasalnya, pengalaman para pengungsi yang mendarat sebelumnya meski mereka ditolak warga tapi tetap ada tempat penampungan. Selaku Ketua DPD KNTI Birawan, kata Badrudin, Rohingya berhasil menembus keamanan laut di kawasan Aceh dan mendarat di PDA Aceh
saat Minggu 10 Desember 2023 subuh pukul 4. Diperkirakan satu kapal memuat 200 orang hingga diperkirakan jumlah Rohingya yang datang menyusul sekitar 400 orang. Miftah Jod Ade, Ketua Komunitas Nelayan di Aceh seperti dilansir dari Antara, 2 perahu mendarat di Aceh pada Minggu pagi mengatakan, masing-masing satu di Kabupaten Pidie dan Aceh Besar. Setiap perahu membawa sekitar 200 orang Rohingya, katanya. Sementara dilansir dari Reuters dan Lanal Lok Sumawe, Kolonel Laut Andi Susanto mengatakan, orang Rohingya mendarat di Pidie dan petugas sedang berkoordinasi di lapangan untuk mengumpulkan data. Ia mengatakan pihaknya mengetahui adanya kapal kedua, namun tak memiliki informasi di mana kapal itu berlabuh atau berapa jumlah penumpang di dalamnya. Diduga kuat mafia perdagangan manusia sengaja menyelundupkan mereka ke Indonesia. Sebab hal ini diakui salah seorang pengungsi bernama Rohima yang membayar hingga 14-15 juta rupiah kepada mafia atau yang mereka sebut agen. Tujuan mereka memang Indonesia, sebab informasi yang didapatkan Indonesia pernah menyambut mereka dengan baik. Sebab di pengungsian Bangladesh, Cox's Bazar, kami tak lagi tenang, ada gangguan. Kami berharap bisa mengadu nasib, jelasnya. Keluhan tak hanya datang dari Rohima, tetapi hampir semuanya berkata demikian. Namun akibatnya mereka jadi korban pada mafia. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona H. menilai pengungsi Rohingya di Aceh merupakan korban mafia tindak pidana penyelundupan orang. Para pelaku tidak bekerja perorangan, melainkan sebuah sindikat. Mereka, pengungsi Rohingya, juga adalah korban-korban dari mafia-mafia yang membawa mereka, kata Yasona saat ditemui awak media di lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu 10 Desember 2023. Sementara itu, kedatangan pengungsi ini menambah lonjakan. Sebelumnya sudah ada 1.200 orang Rohingya yang mendarat di Indonesia sejak bulan November. Tak terbendung, ratusan pengungsi Rohingya lolos pertahanan laut lagi. Kini 2 kapal mendarat di Aceh. Lagi 2 kapal yang mengangkut pengungsi Rohingya terdampar di Provinsi Aceh Minggu 10 Desember 2023. Laporan dari Serambi News, 2 kapal pengangkut pengungsi Rohingya tersebut mendarat di lokasi dan waktu yang berbeda di Aceh. Informasi diperoleh 2 buah kapal yang mengangkut pengungsi Rohingya tersebut mendarat di Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidi. Kedatangan mereka langsung diamankan dan didata oleh TNI atau Polri. Panglima Laut Aceh, Miftah Jod Ade mengatakan, di Desa Plang Raya, Kecamatan Muatan 3, Kabupaten Pidi, mereka mendarat Minggu 10 Desember 2023 pukul 3:30. Mereka mendarat pada dini hari, jumlahnya sekitar 200-an, kata Miftah saat dikonfirmasi. Para pengungsi tiba dan mendarat di pantai Plang Raya, Kecamatan Muara 3, Kabupaten Pidi. Mereka terdiri dari laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Selain di Kabupaten Pidi, kapal yang mengangkut ratusan etnis Rohingya mendarat di Kabupaten Aceh Besar. Kapolsek Krueng Raya, Ibda Roli Yuisa Awai mengatakan, di Gampong Blang, Ulam, Kecamatan Masjid Raya, jumlah etnis Rohingya yang mendarat sebanyak sekitar 135 orang. Sampai saat ini keberadaan ratusan pengungsi Rohingya di pesisir pantai Plang Raya belum dapat penolakan dari warga setempat. Saat ini lebih dari 1.400 pengungsi Rohingya ditampung di sejumlah tempat di Pidi, Lok Sumawe, dan Sabang. Detik-detik 16 pengungsi Rohingya kabur dari gedung penampungan, nekat jebol dinding sudah 2 kali. Sebanyak 16 pengungsi Rohingya melarikan diri dari lokasi penampungan di bekas gedung imigrasi Lo Seumawe, Aceh. Ke-16 pengungsi Rohingya itu kabur dari lokasi penampungan dengan merusak dan menjebol dinding kamar. Peristiwa 16 pengungsi Rohingya kabur dari lokasi penampungan itu menambah runyam permasalahan yang dihadapi imigran tersebut dengan masyarakat sekitar. Dikutip dari Serambi, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemerintah Kota Lo Sumawe, Darius mengatakan bahwa pengungsi Rohingya tersebut kabur dengan cara merusak dinding kamar dan melarikan diri melalui pagar arah toilet wanita. Darius menyebutkan lokasi penampungan pengungsi itu sebenarnya sudah dijaga oleh polisi, Satpam, dan organisasi pendampingan pengungsi lainnya yang berada di sana. Hanya saja, penjagaan selama ini hanya ada di depan gedung dan tidak menyeluruh hingga ke belakang. Peristiwa ini juga telah dinyatakan pemerintah kota Lek Sumawe ke lembaga terkait yang menangani pengungsi internasional. Darius juga menyatakan kaburnya pengungsi Rohingya dari tempat penampungan bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya pada Senin 27 November 2023 juga terdapat 7 orang pengungsi etnis Rohingya yang kabur dari penampungan di gedung bekas kantor imigrasi. Kini pengungsi Rohingya yang tersisa di penampungan ada 498 orang dari sebelumnya 514 orang. Terpisah desakan dari warga muncul untuk Badan PBB Urusan Pengungsi atau UNHCR. Mereka mendesak untuk segera memindahkan para pengungsi Rohingya keluar dari Pulau W. Hal tersebut disampaikan Gaucik Gampong Kuta Barat Muhammad Hamim
yang melakukan audensi ke kantor wali kota Sabang bersama perwakilan masyarakat. Presiden Joko Widodo menyadari kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh mendapat penolakan dari masyarakat setempat, namun Presiden Jokowi menegaskan akan tetap menerima dan menampung pengungsi etnis Rohingya. Demikian disampaikan Presiden Jokowi dalam keterangan persnya usai meresmikan stasiun pompa Ancol Sentiong Pademangan, Jakarta pada Senin 11 Desember 2023. Presiden Jokowi menjelaskan penampungan etnis Rohingya di Aceh ini bersifat sementara. Saat ini pemerintah sedang melakukan pembicaraan dengan organisasi-organisasi internasional seperti UNHCR. Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah akan memberikan bantuan sementara sebagai bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Ia menyebut pemberian bantuan kepada Rohingya dengan mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Presiden ke-7 Indonesia itu menilai bahwa fenomena bertambahnya arus pengungsi Rohingya ke Indonesia juga diduga kuat adanya keterlibatan jaringan tindak pidana perdagangan orang. Oleh karena itu, Presiden Jokowi menekankan bahwa untuk menangani hal tersebut, pemerintah akan terus meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan sejumlah pihak. Saya sampaikan bahwa sementara kita tampung, sementara, dan kita masih berbicara dengan organisasi-organisasi internasional, UNHCR dan lain-lain, karena memang masyarakat lokal tidak menginginkannya. Ya. Bergaya melakukan penghadangan dan penolakan terhadap 137 pengungsi Rohingya yang baru saja tiba di Kem Pramuka Wilayah Sare, Aceh Besar. Akibat penolakan tersebut, truk yang mengangkat ratusan Rohingya putar balik pada Senin 11 Desember dini hari. Lantas beginilah nasib ratusan Rohingya yang terkatung-katung. Dikutip dari Serambi News, mereka ditempatkan di Gedung Balai Musiraya Aceh atau BMA. Adapun gedung tersebut berada di Kota Banda Aceh. Ratusan pengungsi menggunakan gedung tersebut untuk beristirahat, namun tempat tersebut hanya digunakan sementara waktu sembari menunggu keputusan mereka akan ditempatkan. Berdasar pantauan Serambi News, para pengungsi melakukan sholat asar berjamaah di lokasi tersebut, sementara beberapa dari mereka menyempatkan diri untuk membersihkan diri di kamar mandi setempat. Wajah lelah mereka tampak bisa beristirahat sejenak. Terlihat anak-anak bermain bersama di halaman gedung tersebut. Di satu sisi, PJ Bupati Aceh Besar Iswanto buka suara soal penolakan tersebut. Ia masih menunggu dan akan terus berkoordinasi dengan UNHCR dan IOM untuk penempatan sementara ratusan pengungsi Rohingya. Gigih bergilir patroli tengah laut cegah kapal pengungsi Rohingya. Mana patroli aparat? Kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh sudah meresahkan warga lokal sebab semakin hari jumlahnya semakin banyak. Tak ingin hal serupa terus terjadi, warga lokal berinisiatif untuk menghalau pengungsi Rohingya yang hendak masuk ke Aceh. Baru-baru ini viral aksi seorang nelayan menghalau kapal pengungsi Rohingya yang hendak berlabuh di pantai Aceh. Dalam video yang beredar, terlihat seorang pria parubaya yang diduga adalah nelayan setempat mencegat kapal pengungsi Rohingya. Nelayan tersebut langsung mendekati kapal pengungsi Rohingya yang ia lihat. Dari kode tangannya, nelayan tersebut mencoba menghalau para pengungsi yang menaiki kapal tua itu. Sementara itu, nelayan di Birawan mulai dari Kecamatan Samalanga hingga Gandapura sejak beberapa waktu lalu sampai kini terus melakukan pengawasan dan patroli di laut. Tujuan patroli ini agar jika ada kapal yang mengangkut para pengungsi Rohingya supaya tidak mendarat di Birawan. Patroli ini dilakukan para nelayan di Birawan saat mereka melaut. Ketua DPD Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Birawan, Badrudin Yunus, menanggapi banyaknya pengungsi Rohingya mendarat di Aceh, termasuk di Birawan akhir-akhir ini. Menurut keterangan sejumlah nelayan, kata Badrudin, hingga kini masih ada kapal yang diduga pengungsi Rohingya di laut lepas. Keberadaan mereka dengan kapal terus dipantau kemana arahnya. Mereka diinformasikan berada di zona bebas dan bergerak tidak jelas arahnya. Wilayah laut Birawan hanya berjarak 150 mil. Mereka berada dan terlihat di kejauhan di kawasan zona ekonomi eksklusif atau ZEE batas negara. Selain meminta para nelayan untuk patroli, saat berpapasan dengan bot Rohingya, para nelayan juga diminta membantu apa yang bisa dibantu untuk mereka, namun diharapkan mereka tidak sempat mendarat. Mantan Panglima Laut Birawan menduga para pengungsi Rohingya akan terus menyasar ke kawasan pesisir Aceh untuk mereka mendarat. Pasalnya, pengalaman para pengungsi yang mendarat sebelumnya meski mereka ditolak warga tapi tetap ada tempat penampungan. Selaku Ketua DPD KNTI Birawan, kata Badrudin, Rohingya berhasil menembus keamanan laut di kawasan Aceh dan mendarat di PDI Aceh
saat Minggu 10 Desember 2023 subuh pukul 4. Diperkirakan satu kapal memuat 200 orang hingga diperkirakan jumlah Rohingya yang datang menyusul sekitar 400 orang. Miftah Jod Ade, Ketua Komunitas Nelayan di Aceh seperti dilansir dari Antara, 2 perahu mendarat di Aceh pada Minggu pagi mengatakan masing-masing satu di Kabupaten Pidie dan Aceh Besar. Setiap perahu membawa sekitar 200 orang Rohingya katanya. Sementara dilansir dari Reuters dan Lanal Lok Sumawe, Kolonel Laut Andi Susanto mengatakan orang Rohingya mendarat di Pidie dan petugas sedang berkoordinasi di lapangan untuk mengumpulkan data. Ia mengatakan pihaknya mengetahui adanya kapal kedua, namun tak memiliki informasi di mana kapal itu berlabuh atau berapa jumlah penumpang di dalamnya. Diduga kuat mafia perdagangan manusia sengaja menyelundupkan mereka ke Indonesia. Sebab hal ini diakui salah seorang pengungsi bernama Rohima yang membayar hingga 14-15 juta rupiah kepada mafia atau yang mereka sebut agen. Tujuan mereka memang Indonesia, sebab informasi yang didapatkan Indonesia pernah menyambut mereka dengan baik. Sebab di pengungsian Bangladesh, Cox's Bazar, kami tak lagi tenang, ada gangguan. Kami berharap bisa mengadu nasib, jelasnya. Keluhan tak hanya datang dari Rohima, tetapi hampir semuanya berkata demikian. Namun akibatnya mereka jadi korban pada mafia. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona H. menilai pengungsi Rohingya di Aceh merupakan korban mafia tindak pidana penyelundupan orang. Para pelaku tidak bekerja perorangan, melainkan sebuah sindikat. Mereka, pengungsi Rohingya, juga adalah korban-korban dari mafia-mafia yang membawa mereka, kata Yasona saat ditemui awak media di lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu 10 Desember 2023. Sementara itu, kedatangan pengungsi ini menambah lonjakan. Sebelumnya sudah ada 1.200 orang Rohingya yang mendarat di Indonesia sejak bulan November. Tak terbendung, ratusan pengungsi Rohingya lolos pertahanan laut lagi. Kini 2 kapal mendarat di Aceh. Lagi 2 kapal yang mengangkut pengungsi Rohingya terdampar di Provinsi Aceh Minggu 10 Desember 2023. Laporan dari Serambi News, 2 kapal pengangkut pengungsi Rohingya tersebut mendarat di lokasi dan waktu yang berbeda di Aceh. Informasi diperoleh 2 buah kapal yang mengangkut pengungsi Rohingya tersebut mendarat di Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidi. Kedatangan mereka langsung diamankan dan didata oleh TNI atau Polri. Panglima Laut Aceh, Miftah Jod Ade mengatakan, di Desa Plangraya, Kecamatan Muatan 3, Kabupaten Pidi, mereka mendarat Minggu 10 Desember 2023 pukul 3:30. Mereka mendarat pada dini hari, jumlahnya sekitar 200-an, kata Miftah saat dikonfirmasi. Para pengungsi tiba dan mendarat di Pantai Plangraya, Kecamatan Muara 3, Kabupaten Pidi. Mereka terdiri dari laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Selain di Kabupaten Pidi, kapal yang mengangkut ratusan etnis Rohingya mendarat di Kabupaten Aceh Besar. Kapolsek Krueng Raya, Ibda Roli Yuisa Awai mengatakan, di Gampong Blang, Ulam, Kecamatan Masjid Raya, jumlah etnis Rohingya yang mendarat sebanyak sekitar 135 orang. Sampai saat ini keberadaan ratusan pengungsi Rohingya di pesisir pantai Blang Raya belum dapat penolakan dari warga setempat. Saat ini lebih dari 1.400 pengungsi Rohingya ditampung di sejumlah tempat di Pidi, Lok Sumawe, dan Sabang. Detik-detik 16 pengungsi Rohingya kabur dari gedung penampungan, nekat jebol dinding sudah 2 kali. Sebanyak 16 pengungsi Rohingya melarikan diri dari lokasi penampungan di bekas gedung imigrasi Lo Seumawe, Aceh. Ke-16 pengungsi Rohingya itu kabur dari lokasi penampungan dengan merusak dan menjebol dinding kamar. Peristiwa 16 pengungsi Rohingya kabur dari lokasi penampungan itu menambah runyam permasalahan yang dihadapi imigran tersebut dengan masyarakat sekitar. Dikutip dari Serambi, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemerintah Kota Lo Sumawe, Darius mengatakan bahwa pengungsi Rohingya tersebut kabur dengan cara merusak dinding kamar dan melarikan diri melalui pagar arah toilet wanita. Darius menyebutkan lokasi penampungan pengungsi itu sebenarnya sudah dijaga oleh polisi, Satpam, dan organisasi pendampingan pengungsi lainnya yang berada di sana. Hanya saja, penjagaan selama ini hanya ada di depan gedung dan tidak menyeluruh hingga ke belakang. Peristiwa ini juga telah dinyatakan pemerintah kota Lek Sumawe ke lembaga terkait yang menangani pengungsi internasional. Darius juga menyatakan kaburnya pengungsi Rohingya dari tempat penampungan bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya pada Senin 27 November 2023 juga terdapat 7 orang pengungsi etnis Rohingya yang kabur dari penampungan di gedung bekas kantor imigrasi. Kini pengungsi Rohingya yang tersisa di penampungan ada 498 orang dari sebelumnya 514 orang. Terpisah desakan dari warga muncul untuk Badan PBB Urusan Pengungsi atau UNHCR. Mereka mendesak untuk segera memindahkan para pengungsi Rohingya keluar dari Pulau W. Hal tersebut disampaikan Gaucik Gampong Kuta Barat Muhammad Hamim
yang melakukan audiensi ke kantor Wali Kota Sabang bersama perwakilan masyarakat. Presiden Joko Widodo menyadari kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh mendapat penolakan dari masyarakat setempat, namun Presiden Jokowi menegaskan akan tetap menerima dan menampung pengungsi etnis Rohingya. Demikian disampaikan Presiden Jokowi dalam keterangan persnya usai meresmikan stasiun pompa Ancol Sentiong Pademangan, Jakarta pada Senin 11 Desember 2023. Presiden Jokowi menjelaskan penampungan etnis Rohingya di Aceh ini bersifat sementara. Saat ini pemerintah sedang melakukan pembicaraan dengan organisasi-organisasi internasional seperti UNHCR. Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah akan memberikan bantuan sementara sebagai bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Ia menyebut pemberian bantuan kepada Rohingya dengan mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Presiden ke-7 Indonesia itu menilai bahwa fenomena bertambahnya arus pengungsi Rohingya ke Indonesia juga diduga kuat adanya keterlibatan jaringan tindak pidana perdagangan orang. Oleh karena itu, Presiden Jokowi menekankan bahwa untuk menangani hal tersebut, pemerintah akan terus meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan sejumlah pihak. Saya sampaikan bahwa sementara kita tampung, sementara, dan kita masih berbicara dengan organisasi-organisasi internasional, UNHCR dan lain-lain, karena memang masyarakat lokal tidak menginginkannya. Ya. Warga Aceh melakukan penghadangan dan penolakan terhadap 137 pengungsi Rohingya yang baru saja tiba di Kem Pramuka Wilayah Sare, Aceh Besar. Akibat penolakan tersebut, truk yang mengangkat ratusan Rohingya putar balik pada Senin 11 Desember dini hari. Lantas beginilah nasib ratusan Rohingya yang terkatung-katung. Dikutip dari Serambi News, mereka ditempatkan di Gedung Balai Musiraya Aceh atau BMA. Adapun gedung tersebut berada di Kota Banda Aceh. Ratusan pengungsi menggunakan gedung tersebut untuk beristirahat, namun tempat tersebut hanya digunakan sementara waktu sembari menunggu keputusan mereka akan ditempatkan. Berdasar pantauan Serambi News, para pengungsi melakukan sholat asar berjamaah di lokasi tersebut, sementara beberapa dari mereka menyempatkan diri untuk membersihkan diri di kamar mandi setempat. Wajah lelah mereka tampak bisa beristirahat sejenak. Terlihat anak-anak bermain bersama di halaman gedung tersebut. Di satu sisi, PJ Bupati Aceh Besar Iswanto buka suara soal penolakan tersebut. Ia masih menunggu dan akan terus berkoordinasi dengan UNHCR dan IOM untuk penempatan sementara ratusan pengungsi Rohingya. Gigih bergilir patroli tengah laut cegah kapal pengungsi Rohingya. Mana patroli aparat? Kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh sudah meresahkan warga lokal sebab semakin hari jumlahnya semakin banyak. Tak ingin hal serupa terus terjadi, warga lokal berinisiatif untuk menghalau pengungsi Rohingya yang hendak masuk ke Aceh. Baru-baru ini viral aksi seorang nelayan menghalau kapal pengungsi Rohingya yang hendak berlabuh di pantai Aceh. Dalam video yang beredar, terlihat seorang pria parubaya yang diduga adalah nelayan setempat mencegat kapal pengungsi Rohingya. Nelayan tersebut langsung mendekati kapal pengungsi Rohingya yang ia lihat. Dari kode tangannya, nelayan tersebut mencoba menghalau para pengungsi yang menaiki kapal tua itu. Sementara itu, nelayan di Birawan mulai dari Kecamatan Samalanga hingga Gandapura sejak beberapa waktu lalu sampai kini terus melakukan pengawasan dan patroli di laut. Tujuan patroli ini agar jika ada kapal yang mengangkut para pengungsi Rohingya supaya tidak mendarat di Birawan. Patroli ini dilakukan para nelayan di Birawan saat mereka melaut. Ketua DPD Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Birawan, Badrudin Yunus, menanggapi banyaknya pengungsi Rohingya mendarat di Aceh, termasuk di Birawan akhir-akhir ini. Menurut keterangan sejumlah nelayan, kata Badrudin, hingga kini masih ada kapal yang diduga pengungsi Rohingya di laut lepas. Keberadaan mereka dengan kapal terus dipantau kemana arahnya. Mereka diinformasikan berada di zona bebas dan bergerak tidak jelas arahnya. Wilayah laut Birawan hanya berjarak 150 mil. Mereka berada dan terlihat di kejauhan di kawasan zona ekonomi eksklusif atau ZEE batas negara. Selain meminta para nelayan untuk patroli, saat berpapasan dengan bot Rohingya, para nelayan juga diminta membantu apa yang bisa dibantu untuk mereka, namun diharapkan mereka tidak sempat mendarat. Mantan Panglima Laut Birawan menduga para pengungsi Rohingya akan terus menyasar ke kawasan pesisir Aceh untuk mereka mendarat. Pasalnya, pengalaman para pengungsi yang mendarat sebelumnya meski mereka ditolak warga tapi tetap ada tempat penampungan. Selaku Ketua DPD KNTI Birawan, kata Badrudin, Rohingya berhasil menembus keamanan laut di kawasan Aceh dan mendarat di PDA Aceh
saat Minggu 10 Desember 2023 subuh pukul 4. Diperkirakan satu kapal memuat 200 orang hingga diperkirakan jumlah Rohingya yang datang menyusul sekitar 400 orang. Miftah Jod Ade, Ketua Komunitas Nelayan di Aceh seperti dilansir dari Antara, 2 perahu mendarat di Aceh pada Minggu pagi mengatakan masing-masing satu di Kabupaten Pidie dan Aceh Besar. Setiap perahu membawa sekitar 200 orang Rohingya katanya. Sementara dilansir dari Reuters dan Lanal Lok Sumawe, Kolonel Laut Andi Susanto mengatakan orang Rohingya mendarat di Pidie dan petugas sedang berkoordinasi di lapangan untuk mengumpulkan data. Ia mengatakan pihaknya mengetahui adanya kapal kedua, namun tak memiliki informasi di mana kapal itu berlabuh atau berapa jumlah penumpang di dalamnya. Diduga kuat mafia perdagangan manusia sengaja menyelundupkan mereka ke Indonesia. Sebab hal ini diakui salah seorang pengungsi bernama Rohima yang membayar hingga 14-15 juta rupiah kepada mafia atau yang mereka sebut agen. Tujuan mereka memang Indonesia, sebab informasi yang didapatkan Indonesia pernah menyambut mereka dengan baik. Sebab di pengungsian Bangladesh, Cox's Bazar, kami tak lagi tenang, ada gangguan. Kami berharap bisa mengadu nasib, jelasnya. Keluhan tak hanya datang dari Rohima, tetapi hampir semuanya berkata demikian. Namun akibatnya mereka jadi korban pada mafia. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona H. menilai pengungsi Rohingya di Aceh merupakan korban mafia tindak pidana penyelundupan orang. Para pelaku tidak bekerja perorangan, melainkan sebuah sindikat. Mereka, pengungsi Rohingya, juga adalah korban-korban dari mafia-mafia yang membawa mereka, kata Yasona saat ditemui awak media di lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu 10 Desember 2023. Sementara itu, kedatangan pengungsi ini menambah lonjakan. Sebelumnya sudah ada 1.200 orang Rohingya yang mendarat di Indonesia sejak bulan November. Tak terbendung, ratusan pengungsi Rohingya lolos pertahanan laut lagi. Kini 2 kapal mendarat di Aceh. Lagi 2 kapal yang mengangkut pengungsi Rohingya terdampar di Provinsi Aceh Minggu 10 Desember 2023. Laporan dari Serambi News, 2 kapal pengangkut pengungsi Rohingya tersebut mendarat di lokasi dan waktu yang berbeda di Aceh. Informasi diperoleh 2 buah kapal yang mengangkut pengungsi Rohingya tersebut mendarat di Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidi. Kedatangan mereka langsung diamankan dan didata oleh TNI atau Polri. Panglima Laut Aceh, Miftah Jod Ade mengatakan, di Desa Pelangraya, Kecamatan Muatan 3, Kabupaten Pidi, mereka mendarat Minggu 10 Desember 2023 pukul 3:30. Mereka mendarat pada dini hari, jumlahnya sekitar 200-an, kata Miftah saat dikonfirmasi. Para pengungsi tiba dan mendarat di Pantai Pelangraya, Kecamatan Muara 3, Kabupaten Pidi. Mereka terdiri dari laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Selain di Kabupaten Pidi, kapal yang mengangkut ratusan etnis Rohingya mendarat di Kabupaten Aceh Besar. Kapolsek Krueng Raya, Ibda Roli Yuisa Awai mengatakan, di Gampong Blang, Ulam, Kecamatan Masjid Raya, jumlah etnis Rohingya yang mendarat sebanyak sekitar 135 orang. Sampai saat ini keberadaan ratusan pengungsi Rohingya di pesisir pantai Blang Raya belum dapat penolakan dari warga setempat. Saat ini lebih dari 1.400 pengungsi Rohingya ditampung di sejumlah tempat di Pidi, Lok Sumawe, dan Sabang. Detik-detik 16 pengungsi Rohingya kabur dari gedung penampungan, nekat jebol dinding sudah 2 kali. Sebanyak 16 pengungsi Rohingya melarikan diri dari lokasi penampungan di bekas gedung imigrasi Lo Seumawe, Aceh. Ke-16 pengungsi Rohingya itu kabur dari lokasi penampungan dengan merusak dan menjebol dinding kamar. Peristiwa 16 pengungsi Rohingya kabur dari lokasi penampungan itu menambah runyam permasalahan yang dihadapi imigran tersebut dengan masyarakat sekitar. Dikutip dari Serambi, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemerintah Kota Lo Sumawe, Darius mengatakan bahwa pengungsi Rohingya tersebut kabur dengan cara merusak dinding kamar dan melarikan diri melalui pagar arah toilet wanita. Darius menyebutkan lokasi penampungan pengungsi itu sebenarnya sudah dijaga oleh polisi, Satpam, dan organisasi pendampingan pengungsi lainnya yang berada di sana. Hanya saja, penjagaan selama ini hanya ada di depan gedung dan tidak menyeluruh hingga ke belakang. Peristiwa ini juga telah dinyatakan pemerintah kota Lek Sumawe ke lembaga terkait yang menangani pengungsi internasional. Darius juga menyatakan kaburnya pengungsi Rohingya dari tempat penampungan bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya pada Senin 27 November 2023 juga terdapat 7 orang pengungsi etnis Rohingya yang kabur dari penampungan di gedung bekas kantor imigrasi. Kini pengungsi Rohingya yang tersisa di penampungan ada 498 orang dari sebelumnya 514 orang. Terpisah desakan dari warga muncul untuk Badan PBB Urusan Pengungsi atau UNHCR. Mereka mendesak untuk segera memindahkan para pengungsi Rohingya keluar dari Pulau W. Hal tersebut disampaikan Gaucik Gampong Kuta Barat Muhammad Hamim
yang melakukan audiensi ke kantor Wali Kota Sabang bersama perwakilan masyarakat. Presiden Joko Widodo menyadari kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh mendapat penolakan dari masyarakat setempat, namun Presiden Jokowi menegaskan akan tetap menerima dan menampung pengungsi etnis Rohingya. Demikian disampaikan Presiden Jokowi dalam keterangan persnya usai meresmikan stasiun pompa Ancol Sentiong Pademangan, Jakarta pada Senin 11 Desember 2023. Presiden Jokowi menjelaskan penampungan etnis Rohingya di Aceh ini bersifat sementara. Saat ini pemerintah sedang melakukan pembicaraan dengan organisasi-organisasi internasional seperti UNHCR. Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah akan memberikan bantuan sementara sebagai bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Ia menyebut pemberian bantuan kepada Rohingya dengan mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Presiden ke-7 Indonesia itu menilai bahwa fenomena bertambahnya arus pengungsi Rohingya ke Indonesia juga diduga kuat adanya keterlibatan jaringan tindak pidana perdagangan orang. Oleh karena itu, Presiden Jokowi menekankan bahwa untuk menangani hal tersebut, pemerintah akan terus meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan sejumlah pihak. Saya sampaikan bahwa sementara kita tampung, sementara, dan kita masih berbicara dengan organisasi-organisasi internasional, UNHCR dan lain-lain, karena memang masyarakat lokal tidak menginginkannya. Ya. Warga Aceh melakukan penghadangan dan penolakan terhadap 137 pengungsi Rohingya yang baru saja tiba di Kem Pramuka Wilayah Sare, Aceh Besar. Akibat penolakan tersebut, truk yang mengangkat ratusan Rohingya putar balik pada Senin 11 Desember dini hari. Lantas beginilah nasib ratusan Rohingya yang terkatung-katung. Dikutip dari Serambi News, mereka ditempatkan di Gedung Balai Musiraya Aceh atau BMA. Adapun gedung tersebut berada di Kota Banda Aceh. Ratusan pengungsi menggunakan gedung tersebut untuk beristirahat, namun tempat tersebut hanya digunakan sementara waktu sembari menunggu keputusan mereka akan ditempatkan. Berdasar pantauan Serambi News, para pengungsi melakukan sholat asar berjamaah di lokasi tersebut, sementara beberapa dari mereka menyempatkan diri untuk membersihkan diri di kamar mandi setempat. Wajah lelah mereka tampak bisa beristirahat sejenak. Terlihat anak-anak bermain bersama di halaman gedung tersebut. Di satu sisi, PJ Bupati Aceh Besar Iswanto buka suara soal penolakan tersebut. Ia masih menunggu dan akan terus berkoordinasi dengan UNHCR dan IOM untuk penempatan sementara ratusan pengungsi Rohingya. Gigi bergilir patroli tengah laut cegah kapal pengungsi Rohingya. Mana patroli aparat? Kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh sudah meresahkan warga lokal sebab semakin hari jumlahnya semakin banyak. Tak ingin hal serupa terus terjadi, warga lokal berinisiatif untuk menghalau pengungsi Rohingya yang hendak masuk ke Aceh. Baru-baru ini viral aksi seorang nelayan menghalau kapal pengungsi Rohingya yang hendak berlabuh di pantai Aceh. Dalam video yang beredar, terlihat seorang pria parubaya yang diduga adalah nelayan setempat mencegat kapal pengungsi Rohingya. Nelayan tersebut langsung mendekati kapal pengungsi Rohingya yang ia lihat. Dari kode tangannya, nelayan tersebut mencoba menghalau para pengungsi yang menaiki kapal tua itu. Sementara itu, nelayan di Birawan mulai dari Kecamatan Samalanga hingga Gandapura sejak beberapa waktu lalu sampai kini terus melakukan pengawasan dan patroli di laut. Tujuan patroli ini agar jika ada kapal yang mengangkut para pengungsi Rohingya supaya tidak mendarat di Birawan. Patroli ini dilakukan para nelayan di Birawan saat mereka melaut. Ketua DPD Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Birawan, Badrudin Yunus, menanggapi banyaknya pengungsi Rohingya mendarat di Aceh, termasuk di Birawan akhir-akhir ini. Menurut keterangan sejumlah nelayan, kata Badrudin, hingga kini masih ada kapal yang diduga pengungsi Rohingya di laut lepas. Keberadaan mereka dengan kapal terus dipantau kemana arahnya. Mereka diinformasikan berada di zona bebas dan bergerak tidak jelas arahnya. Wilayah laut Birawan hanya berjarak 150 mil. Mereka berada dan terlihat di kejauhan di kawasan zona ekonomi eksklusif atau ZEE batas negara. Selain meminta para nelayan untuk patroli, saat berpapasan dengan bot Rohingya, para nelayan juga diminta membantu apa yang bisa dibantu untuk mereka, namun diharapkan mereka tidak sempat mendarat. Mantan Panglima Laut Birawan menduga para pengungsi Rohingya akan terus menyasar ke kawasan pesisir Aceh untuk mereka mendarat. Pasalnya, pengalaman para pengungsi yang mendarat sebelumnya meski mereka ditolak warga tapi tetap ada tempat penampungan. Selaku Ketua DPD KNTI Birawan, kata Badrudin, Rohingya berhasil menembus keamanan laut di kawasan Aceh dan mendarat di PDA Aceh
saat Minggu 10 Desember 2023 subuh pukul 4. Diperkirakan satu kapal memuat 200 orang hingga diperkirakan jumlah Rohingya yang datang menyusul sekitar 400 orang. Miftah Jod Ade, Ketua Komunitas Nelayan di Aceh seperti dilansir dari Antara, 2 perahu mendarat di Aceh pada Minggu pagi mengatakan masing-masing satu di Kabupaten Pidie dan Aceh Besar. Setiap perahu membawa sekitar 200 orang Rohingya katanya. Sementara dilansir dari Reuters dan Lanal Lok Sumawe, Kolonel Laut Andi Susanto mengatakan orang Rohingya mendarat di Pidie dan petugas sedang berkoordinasi di lapangan untuk mengumpulkan data. Ia mengatakan pihaknya mengetahui adanya kapal kedua, namun tak memiliki informasi di mana kapal itu berlabuh atau berapa jumlah penumpang di dalamnya. Diduga kuat mafia perdagangan manusia sengaja menyelundupkan mereka ke Indonesia. Sebab hal ini diakui salah seorang pengungsi bernama Rohima yang membayar hingga 14-15 juta rupiah kepada mafia atau yang mereka sebut agen. Tujuan mereka memang Indonesia, sebab informasi yang didapatkan Indonesia pernah menyambut mereka dengan baik. Sebab di pengungsian Bangladesh, Cox's Bazar, kami tak lagi tenang, ada gangguan. Kami berharap bisa mengadu nasib, jelasnya. Keluhan tak hanya datang dari Rohima, tetapi hampir semuanya berkata demikian. Namun akibatnya mereka jadi korban pada mafia. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona H. menilai pengungsi Rohingya di Aceh merupakan korban mafia tindak pidana penyelundupan orang. Para pelaku tidak bekerja perorangan, melainkan sebuah sindikat. Mereka, pengungsi Rohingya, juga adalah korban-korban dari mafia-mafia yang membawa mereka, kata Yasona saat ditemui awak media di lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu 10 Desember 2023. Sementara itu, kedatangan pengungsi ini menambah lonjakan. Sebelumnya sudah ada 1.200 orang Rohingya yang mendarat di Indonesia sejak bulan November. Tak terbendung, ratusan pengungsi Rohingya lolos pertahanan laut lagi. Kini 2 kapal mendarat di Aceh. Lagi 2 kapal yang mengangkut pengungsi Rohingya terdampar di Provinsi Aceh Minggu 10 Desember 2023. Laporan dari Serambi News, 2 kapal pengangkut pengungsi Rohingya tersebut mendarat di lokasi dan waktu yang berbeda di Aceh. Informasi diperoleh 2 buah kapal yang mengangkut pengungsi Rohingya tersebut mendarat di Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidi. Kedatangan mereka langsung diamankan dan didata oleh TNI atau Polri. Panglima Laut Aceh, Miftah Jod Ade mengatakan, di Desa Pelangraya, Kecamatan Muatan 3, Kabupaten Pidi, mereka mendarat Minggu 10 Desember 2023 pukul 3:30. Mereka mendarat pada dini hari, jumlahnya sekitar 200-an, kata Miftah saat dikonfirmasi. Para pengungsi tiba dan mendarat di Pantai Pelangraya, Kecamatan Muara 3, Kabupaten Pidi. Mereka terdiri dari laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Selain di Kabupaten Pidi, kapal yang mengangkut ratusan etnis Rohingya mendarat di Kabupaten Aceh Besar. Kapolsek Krueng Raya Ibda Roli Yuisa Awai mengatakan, di Gampong Blang, Ulam, Kecamatan Masjid Raya, jumlah etnis Rohingya yang mendarat sebanyak sekitar 135 orang. Sampai saat ini keberadaan ratusan pengungsi Rohingya di pesisir pantai Blang Raya belum dapat penolakan dari warga setempat. Saat ini lebih dari 1.400 pengungsi Rohingya ditampung di sejumlah tempat di Pidi, Lok Sumawe, dan Sabang. Detik-detik 16 pengungsi Rohingya kabur dari gedung penampungan, nekat jebol dinding sudah 2 kali. Sebanyak 16 pengungsi Rohingya melarikan diri dari lokasi penampungan di bekas gedung imigrasi Lo Seumawe, Aceh. Ke-16 pengungsi Rohingya itu kabur dari lokasi penampungan dengan merusak dan menjebol dinding kamar. Peristiwa 16 pengungsi Rohingya kabur dari lokasi penampungan itu menambah runyam permasalahan yang dihadapi imigran tersebut dengan masyarakat sekitar. Dikutip dari Serambi, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemerintah Kota Lo Sumawe, Darius mengatakan bahwa pengungsi Rohingya tersebut kabur dengan cara merusak dinding kamar dan melarikan diri melalui pagar arah toilet wanita. Darius menyebutkan lokasi penampungan pengungsi itu sebenarnya sudah dijaga oleh polisi, Satpam, dan organisasi pendampingan pengungsi lainnya yang berada di sana. Hanya saja penjagaan selama ini hanya ada di depan gedung dan tidak menyeluruh hingga ke belakang. Peristiwa ini juga telah dinyatakan pemerintah kota Lek Sumawe ke lembaga terkait yang menangani pengungsi internasional. Darius juga menyatakan kaburnya pengungsi Rohingya dari tempat penampungan bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya pada Senin 27 November 2023 juga terdapat 7 orang pengungsi etnis Rohingya yang kabur dari penampungan di gedung bekas kantor imigrasi. Kini pengungsi Rohingya yang tersisa di penampungan ada 498 orang dari sebelumnya 514 orang. Terpisah desakan dari warga muncul untuk Badan PBB Urusan Pengungsi atau UNHCR. Mereka mendesak untuk segera memindahkan para pengungsi Rohingya keluar dari Pulau W. Hal tersebut disampaikan Gaucik Gampong Kuta Barat Muhammad Hamim
yang melakukan audiensi ke kantor Wali Kota Sabang bersama perwakilan masyarakat. Presiden Joko Widodo menyadari kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh mendapat penolakan dari masyarakat setempat, namun Presiden Jokowi menegaskan akan tetap menerima dan menampung pengungsi etnis Rohingya. Demikian disampaikan Presiden Jokowi dalam keterangan persnya usai meresmikan stasiun pompa Ancol Sentiong Pademangan, Jakarta pada Senin 11 Desember 2023. Presiden Jokowi menjelaskan penampungan etnis Rohingya di Aceh ini bersifat sementara. Saat ini pemerintah sedang melakukan pembicaraan dengan organisasi-organisasi internasional seperti UNHCR. Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah akan memberikan bantuan sementara sebagai bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Ia menyebut pemberian bantuan kepada Rohingya dengan mengutamakan fenomena bertambahnya arus pengungsi Rohingya ke Indonesia juga diduga kuat adanya organisasi internasional, UNHCR dan lain-lain. Untuk Warga Aceh melakukan penghadangan dan penolakan terhadap 137 pengungsi Rohingya yang baru saja tiba di Kem Pramuka Wilayah Sare, Aceh Besar. Akibat penolakan tersebut, truk yang mengangkat ratusan Rohingya putar balik pada Senin 11 Desember dini hari. Lantas beginilah nasib ratusan Rohingya yang terkatung-katung. Dikutip dari Serambi News, mereka ditempatkan di Gedung Balai Musiraya Aceh atau BMA. Adapun gedung tersebut berada di kota Banda Aceh. Ratusan pengungsi menggunakan gedung tersebut untuk beristirahat, namun tempat tersebut hanya digunakan sementara waktu sembari menunggu keputusan mereka akan ditempatkan. Berdasar pantauan Serambi News, para pengungsi melakukan sholat asar berjamaah di lokasi tersebut, sementara beberapa dari mereka menyempatkan diri untuk membersihkan diri di kamar mandi setempat. Wajah lelah mereka tampak bisa beristirahat sejenak. Terlihat anak-anak bermain bersama di halaman gedung tersebut. Di satu sisi, PJ Bupati Aceh Besar Iswanto buka suara soal penolakan tersebut. Ia masih menunggu dan akan terus berkoordinasi dengan UNHCR dan IOM untuk penempatan sementara ratusan pengungsi Rohingya. Gigih bergilir patroli tengah laut cegah kapal pengungsi Rohingya. Mana patroli aparat? Kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh sudah meresahkan warga lokal sebab semakin hari jumlahnya semakin banyak. Tak ingin hal serupa terus terjadi, warga lokal berinisiatif untuk menghalau pengungsi Rohingya yang hendak masuk ke Aceh. Baru-baru ini viral aksi seorang nelayan menghalau kapal pengungsi Rohingya yang hendak berlabuh di pantai Aceh. Dalam video yang beredar, terlihat seorang pria parubaya yang diduga adalah nelayan setempat mencegat kapal pengungsi Rohingya. Nelayan tersebut langsung mendekati kapal pengungsi Rohingya yang ia lihat. Dari kode tangannya, nelayan tersebut mencoba menghalau para pengungsi yang menaiki kapal tua itu. Sementara itu, nelayan di Birawan mulai dari Kecamatan Samalanga hingga Gandapura sejak beberapa waktu lalu sampai kini terus melakukan pengawasan dan patroli di laut. Tujuan patroli ini agar jika ada kapal yang mengangkut para pengungsi Rohingya supaya tidak mendarat di Birawan. Patroli ini dilakukan para nelayan di Birawan saat mereka melaut. Ketua DPD Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Birawan, Badrudin Yunus menanggapi banyaknya pengungsi Rohingya mendarat di Aceh, termasuk di Birawan akhir-akhir ini. Menurut keterangan sejumlah nelayan, kata Badrudin, hingga kini masih ada kapal yang diduga pengungsi Rohingya di laut lepas. Keberadaan mereka dengan kapal terus dipantau kemana arahnya. Mereka diinformasikan berada di zona bebas dan bergerak tidak jelas arahnya. Wilayah laut Birawan hanya berjarak 150 mil. Mereka berada dan terlihat di kejauhan di kawasan zona ekonomi eksklusif atau ZEE batas negara. Selain meminta para nelayan untuk patroli, saat berpapasan dengan bot Rohingya, para nelayan juga diminta membantu apa yang bisa dibantu untuk mereka, namun diharapkan mereka tidak sempat mendarat. Mantan Panglima Laut Birawan menduga para pengungsi Rohingya akan terus menyasar ke kawasan pesisir Aceh untuk mereka mendarat. Pasalnya, pengalaman para pengungsi yang mendarat sebelumnya meski mereka ditolak warga tapi tetap ada tempat penampungan. Selaku Ketua DPD KNTI Birawan, kata Badrudin, Rohingya berhasil menembus keamanan laut di kawasan Aceh dan mendarat di PDY Aceh saat Minggu 10 Desember 2023 subuh pukul 4. Diperkirakan satu kapal memuat 200 orang hingga diperkirakan jumlah Rohingya yang datang menyusul sekitar 400 orang. Miftah Jod Ade, Ketua Komunitas Nelayan di Aceh seperti dilansir dari Antara, 2 perahu mendarat di Aceh pada Minggu pagi mengatakan, masing-masing satu di Kabupaten Pidie dan Aceh Besar. Setiap perahu membawa sekitar 200 orang Rohingya, katanya.
Sementara dilansir dari Reuters dan Lanal Lok Sumawe, Kolonel Laut Andi Susanto mengatakan orang Rohingya mendarat di PDY dan petugas sedang berkoordinasi di lapangan untuk mengumpulkan data. Ia mengatakan pihaknya mengetahui adanya kapal kedua, namun tak memiliki informasi di mana kapal itu berlabuh atau berapa jumlah penumpang di dalamnya. Diduga kuat mafia perdagangan manusia sengaja menyelundupkan mereka ke Indonesia. Sebab hal ini diakui salah seorang pengungsi bernama Rohima yang membayar hingga 14-15 juta rupiah kepada mafia atau yang mereka sebut agen. Tujuan mereka memang Indonesia sebab informasi yang didapatkan Indonesia pernah menyambut mereka dengan baik. Sebab di pengungsian Bangladesh, Cox's Bazar, kami tak lagi tenang, ada gangguan. Kami berharap bisa mengadu nasib, jelasnya. Keluhan tak hanya datang dari Rohima, tetapi hampir semuanya berkata demikian. Namun akibatnya mereka jadi korban pada mafia. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona H. menilai pengungsi Rohingya di Aceh merupakan korban mafia tindak pidana penyelundupan orang. Para pelaku tidak bekerja perorangan, melainkan sebuah sindikat. Mereka, pengungsi Rohingya, juga adalah korban-korban dari mafia-mafia yang membawa mereka, kata Yasona saat ditemui awak media di lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu 10 Desember 2023. Sementara itu, kedatangan pengungsi ini menambah lonjakan. Sebelumnya sudah ada 1.200 orang Rohingya yang mendarat di Indonesia sejak bulan November. Tak terbendung, ratusan pengungsi Rohingya lolos pertahanan laut lagi. Kini 2 kapal mendarat di Aceh. Lagi 2 kapal yang mengangkut pengungsi Rohingya terdampar di Provinsi Aceh Minggu 10 Desember 2023. Laporan dari Serambi News, 2 kapal pengangkut pengungsi Rohingya tersebut mendarat di lokasi dan waktu yang berbeda di Aceh. Informasi diperoleh 2 buah kapal yang mengangkut pengungsi Rohingya tersebut mendarat di Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidi. Kedatangan mereka langsung diamankan dan didata oleh TNI atau Polri. Panglima Laut Aceh, Miftah Juk Adek mengatakan, di Desa Plangraya, Kecamatan Muatan 3, Kabupaten Pidi, mereka mendarat Minggu 10 Desember 2023 pukul 3:30. Mereka mendarat pada dini hari, jumlahnya sekitar 200-an, kata Miftah saat dikonfirmasi. Para pengungsi tiba dan mendarat di pantai Plangraya, Kecamatan Muara 3, Kabupaten Pidi. Mereka terdiri dari laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Selain di Kabupaten Pidi, kapal yang mengangkut ratusan etnis Rohingya mendarat di Kabupaten Aceh Besar. Kapolsek Krueng Raya, Ibda Roli Yuisa Awai mengatakan, di Gampong Blang, Ulam, Kecamatan Masjid Raya, jumlah etnis Rohingya yang mendarat sebanyak sekitar 135 orang. Sampai saat ini keberadaan ratusan pengungsi Rohingya di pesisir pantai Blang Raya belum dapat penolakan dari warga setempat. Saat ini lebih dari 1.400 pengungsi Rohingya ditampung di sejumlah tempat di Pidi, Lok Sumawe, dan Sabang. Detik-detik 16 pengungsi Rohingya kabur dari gedung penampungan, nekat jebol dinding sudah 2 kali. Sebanyak 16 pengungsi Rohingya melarikan diri dari lokasi penampungan di bekas gedung imigrasi Lo Seumawe, Aceh. Ke-16 pengungsi Rohingya itu kabur dari lokasi penampungan dengan merusak dan menjebol dinding kamar. Peristiwa 16 pengungsi Rohingya kabur dari lokasi penampungan itu menambah runyam permasalahan yang dihadapi imigran tersebut dengan masyarakat sekitar. Dikutip dari Serambi, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemerintah Kota Lok Sumawe, Darius mengatakan bahwa pengungsi Rohingya tersebut kabur dengan cara merusak dinding kamar dan melarikan diri melalui pagar arah toilet wanita. Darius menyebutkan lokasi penampungan pengungsi itu sebenarnya sudah dijaga oleh polisi, Satpam, dan organisasi pendampingan pengungsi lainnya yang berada di sana. Hanya saja penjagaan selama ini hanya ada di depan gedung dan tidak menyeluruh hingga ke belakang. Peristiwa ini juga telah dinyatakan pemerintah Kota Lek Sumawe ke lembaga terkait yang menangani pengungsi internasional. Darius juga menyatakan kaburnya pengungsi Rohingya dari tempat penampungan bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya pada Senin 27 November 2023 juga terdapat 7 orang pengungsi etnis Rohingya yang kabur dari penampungan di gedung bekas kantor imigrasi. Kini pengungsi Rohingya yang tersisa di penampungan ada 498 orang dari sebelumnya 514 orang. Terpisah desakan dari warga muncul untuk Badan PBB Urusan Pengungsi atau UNHCR. Mereka mendesak untuk segera memindahkan para pengungsi Rohingya keluar dari Pulau W. Hal tersebut disampaikan Gaucik Gampong Kuta Barat Muhammad Hamim yang melakukan audensi ke kantor wali kota Sabang bersama perwakilan masyarakat. Presiden Joko Widodo menyadari kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh mendapat penolakan dari masyarakat setempat, namun Presiden Jokowi menegaskan akan tetap menerima dan menampung pengungsi etnis Rohingya.
Demikian disampaikan Presiden Jokowi dalam keterangan persnya usai meresmikan stasiun Pompa Ancol Sentiong Pademangan, Jakarta pada Senin 11 Desember 2023. Presiden Jokowi menjelaskan penampungan etnis Rohingya di Aceh ini bersifat sementara. Saat ini pemerintah sedang melakukan pembicaraan dengan organisasi-organisasi internasional seperti UNHCR. Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah akan memberikan bantuan sementara sebagai bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Ia menyebut pemberian bantuan kepada Rohingya dengan mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Presiden ke-7 Indonesia itu menilai bahwa fenomena bertambahnya arus pengungsi Rohingya ke Indonesia juga diduga kuat adanya keterlibatan jaringan tindak pidana perdagangan orang. Oleh karena itu, Presiden Jokowi menekankan bahwa untuk menangani hal tersebut, pemerintah akan terus meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan sejumlah pihak. Saya sampaikan bahwa sementara kita tampung, sementara, dan kita masih berbicara dengan organisasi-organisasi internasional, UNHCR dan lain-lain, karena memang masyarakat lokal tidak menginginkannya. Ya. Warga Aceh melakukan penghadangan dan penolakan terhadap 137 pengungsi Rohingya yang baru saja tiba di Kem Pramuka Wilayah Sare, Aceh Besar. Akibat penolakan tersebut, truk yang mengangkat ratusan Rohingya putar balik pada Senin 11 Desember dini hari. Lantas beginilah nasib ratusan Rohingya yang terkatung-katung. Dikutip dari Serambi News, mereka ditempatkan di Gedung Balai Musiraya Aceh atau BMA. Adapun gedung tersebut berada di Kota Banda Aceh. Ratusan pengungsi menggunakan gedung tersebut untuk beristirahat, namun tempat tersebut hanya digunakan sementara waktu sembari menunggu keputusan mereka akan ditempatkan. Berdasar pantauan Serambi News, para pengungsi melakukan sholat asar berjamaah di lokasi tersebut, sementara beberapa dari mereka menyempatkan diri untuk membersihkan diri di kamar mandi setempat. Wajah lelah mereka tampak bisa beristirahat sejenak. Terlihat anak-anak bermain bersama di halaman gedung tersebut. Di satu sisi, PJ Bupati Aceh Besar Iswanto buka suara soal penolakan tersebut. Ia masih menunggu dan akan terus berkoordinasi dengan UNHCR dan IOM untuk penempatan sementara ratusan pengungsi Rohingya. Gigih bergilir patroli tengah laut cegah kapal pengungsi Rohingya. Mana patroli aparat? Kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh sudah meresahkan warga lokal sebab semakin hari jumlahnya semakin banyak. Tak ingin hal serupa terus terjadi, warga lokal berinisiatif untuk menghalau pengungsi Rohingya yang hendak masuk ke Aceh. Baru-baru ini viral aksi seorang nelayan menghalau kapal pengungsi Rohingya yang hendak berlabuh di pantai Aceh. Dalam video yang beredar, terlihat seorang pria parubaya yang diduga adalah nelayan setempat mencegat kapal pengungsi Rohingya. Nelayan tersebut langsung mendekati kapal pengungsi Rohingya yang ia lihat. Dari kode tangannya, nelayan tersebut mencoba menghalau para pengungsi yang menaiki kapal tua itu. Sementara itu, nelayan di Birawan mulai dari Kecamatan Samalanga hingga Gandapura sejak beberapa waktu lalu sampai kini terus melakukan pengawasan dan patroli di laut. Tujuan patroli ini agar jika ada kapal yang mengangkut para pengungsi Rohingya supaya tidak mendarat di Birawan. Patroli ini dilakukan para nelayan di Birawan saat mereka melaut. Ketua DPD Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Birawan, Badrudin Yunus, menanggapi banyaknya pengungsi Rohingya mendarat di Aceh, termasuk di Birawan akhir-akhir ini. Menurut keterangan sejumlah nelayan, kata Badrudin, hingga kini masih ada kapal yang diduga pengungsi Rohingya di laut lepas. Keberadaan mereka dengan kapal terus dipantau kemana arahnya. Mereka diinformasikan berada di zona bebas dan bergerak tidak jelas arahnya. Wilayah laut Birawan hanya berjarak 150 mil. Mereka berada dan terlihat di kejauhan di kawasan zona ekonomi eksklusif atau ZEE batas negara. Selain meminta para nelayan untuk patroli, saat berpapasan dengan bot Rohingya, para nelayan juga diminta membantu apa yang bisa dibantu untuk mereka, namun diharapkan mereka tidak sempat mendarat. Mantan Panglima Laut Birawan menduga para pengungsi Rohingya akan terus menyasar ke kawasan pesisir Aceh untuk mereka mendarat. Pasalnya, pengalaman para pengungsi yang mendarat sebelumnya meski mereka ditolak warga tapi tetap ada tempat penampungan. Selaku Ketua DPD KNTI Birawan, kata Badrudin, Rohingya berhasil menembus keamanan laut di kawasan Aceh dan mendarat di PDY Aceh saat Minggu 10 Desember 2023 subuh pukul 4. Diperkirakan satu kapal memuat 200 orang hingga diperkirakan jumlah Rohingya yang datang menyusul sekitar 400 orang. Miftah Cut Ade, Ketua Komunitas Nelayan di Aceh, seperti dilansir dari Antara,
2 perahu mendarat di Aceh pada Minggu pagi mengatakan, masing-masing satu di Kabupaten Pidie dan Aceh Besar. Setiap perahu membawa sekitar 200 orang Rohingya katanya. Sementara dilansir dari Reuters dan Lanal Lok Sumawe, Kolonel Laut Andi Susanto mengatakan, orang Rohingya mendarat di Pidie dan petugas sedang berkoordinasi di lapangan untuk mengumpulkan data. Ia mengatakan pihaknya mengetahui adanya kapal kedua, namun tak memiliki informasi di mana kapal itu berlabuh atau berapa jumlah penumpang di dalamnya. Diduga kuat mafia perdagangan manusia sengaja menyelundupkan mereka ke Indonesia. Sebab hal ini diakui salah seorang pengungsi bernama Rohima yang membayar hingga 14-15 juta rupiah kepada mafia atau yang mereka sebut agen. Tujuan mereka memang Indonesia sebab informasi yang didapatkan Indonesia pernah menyambut mereka dengan baik. Sebab di pengungsian Bangladesh, Cox's Bazar, kami tak lagi tenang, ada gangguan. Kami berharap bisa mengadu nasib, jelasnya. Keluhan tak hanya datang dari Rohima, tetapi hampir semuanya berkata demikian. Namun akibatnya mereka jadi korban pada mafia. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona H. menilai pengungsi Rohingya di Aceh merupakan korban mafia tindak pidana penyelundupan orang. Para pelaku tidak bekerja perorangan, melainkan sebuah sindikat. Mereka, pengungsi Rohingya, juga adalah korban-korban dari mafia-mafia yang membawa mereka, kata Yasona saat ditemui awak media di lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu 10 Desember 2023. Sementara itu, kedatangan pengungsi ini menambah lonjakan. Sebelumnya sudah ada 1.200 orang Rohingya yang mendarat di Indonesia sejak bulan November. Tak terbendung, ratusan pengungsi Rohingya lolos pertahanan laut lagi. Kini 2 kapal mendarat di Aceh. Lagi 2 kapal yang mengangkut pengungsi Rohingya terdampar di Provinsi Aceh Minggu 10 Desember 2023. Laporan dari Serambi News, 2 kapal pengangkut pengungsi Rohingya tersebut mendarat di lokasi dan waktu yang berbeda di Aceh. Informasi diperoleh 2 buah kapal yang mengangkut pengungsi Rohingya tersebut mendarat di Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidi. Kedatangan mereka langsung diamankan dan didata oleh TNI atau Polri. Panglima Laut Aceh, Miftah Juk Adek mengatakan, di Desa Pelangraya, Kecamatan Muatan 3, Kabupaten Pidi, mereka mendarat Minggu 10 Desember 2023 pukul 3:30. Mereka mendarat pada dini hari, jumlahnya sekitar 200-an, kata Miftah saat dikonfirmasi. Para pengungsi tiba dan mendarat di pantai Pelangraya, Kecamatan Muara 3, Kabupaten Pidi. Mereka terdiri dari laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Selain di Kabupaten Pidi, kapal yang mengangkut ratusan etnis Rohingya mendarat di Kabupaten Aceh Besar. Kapolsek Krueng Raya, Ibda Roli Yuisa Awai mengatakan, di Gampong Blang, Ulam, Kecamatan Masjid Raya, jumlah etnis Rohingya yang mendarat sebanyak sekitar 135 orang. Sampai saat ini keberadaan ratusan pengungsi Rohingya di pesisir pantai Blang Raya belum dapat penolakan dari warga setempat. Saat ini lebih dari 1.400 pengungsi Rohingya ditampung di sejumlah tempat di Pidi, Lok Sumawe, dan Sabang. Detik-detik 16 pengungsi Rohingya kabur dari gedung penampungan, nekat jebol dinding sudah 2 kali. Sebanyak 16 pengungsi Rohingya melarikan diri dari lokasi penampungan di bekas gedung imigrasi Lo Seumawe, Aceh. Ke-16 pengungsi Rohingya itu kabur dari lokasi penampungan dengan merusak dan menjebol dinding kamar. Peristiwa 16 pengungsi Rohingya kabur dari lokasi penampungan itu menambah runyam permasalahan yang dihadapi imigran tersebut dengan masyarakat sekitar. Dikutip dari Serambi, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemerintah Kota Lo Sumawe, Darius mengatakan bahwa pengungsi Rohingya tersebut kabur dengan cara merusak dinding kamar dan melarikan diri melalui pagar arah toilet wanita. Darius menyebutkan lokasi penampungan pengungsi itu sebenarnya sudah dijaga oleh polisi, Satpam, dan organisasi pendampingan pengungsi lainnya yang berada di sana. Hanya saja, penjagaan selama ini hanya ada di depan gedung dan tidak menyeluruh hingga ke belakang. Peristiwa ini juga telah dinyatakan pemerintah kota Lek Sumawe ke lembaga terkait yang menangani pengungsi internasional. Darius juga menyatakan kaburnya pengungsi Rohingya dari tempat penampungan bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya pada Senin 27 November 2023 juga terdapat 7 orang pengungsi etnis Rohingya yang kabur dari penampungan di gedung bekas kantor imigrasi. Kini pengungsi Rohingya yang tersisa di penampungan ada 498 orang dari sebelumnya 514 orang. Terpisah desakan dari warga muncul untuk Badan PBB Urusan Pengungsi atau UNHCR. Mereka mendesak untuk segera memindahkan para pengungsi Rohingya keluar dari Pulau W. Hal tersebut disampaikan Gaucik Gampong Kuta Barat Muhammad Hamim yang melakukan audensi ke kantor wali kota Sabang bersama perwakilan masyarakat. Presiden Joko Widodo menyadari kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh mendapat penolakan dari masyarakat setempat, namun Presiden Jokowi menegaskan akan tetap menerima dan menampung pengungsi etnis Rohingya.
Demikian disampaikan Presiden Jokowi dalam keterangan persnya usai meresmikan stasiun pompa Ancol Sentiong Pademangan, Jakarta pada Senin 11 Desember 2023. Presiden Jokowi menjelaskan penampungan etnis Rohingya di Aceh ini bersifat sementara. Saat ini pemerintah sedang melakukan pembicaraan dengan organisasi-organisasi internasional seperti UNHCR. Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah akan memberikan bantuan sementara sebagai bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Ia menyebut pemberian bantuan kepada Rohingya dengan mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Presiden ke-7 Indonesia itu menilai bahwa fenomena bertambahnya arus pengungsi Rohingya ke Indonesia juga diduga kuat adanya keterlibatan jaringan tindak pidana perdagangan orang. Oleh karena itu, Presiden Jokowi menekankan bahwa untuk menangani hal tersebut, pemerintah akan terus meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan sejumlah pihak. Saya sampaikan bahwa sementara kita tampung, sementara, dan kita masih berbicara dengan organisasi-organisasi internasional, UNHCR dan lain-lain, karena memang masyarakat lokal tidak menginginkannya. Ya. Warga Aceh melakukan penghadangan dan penolakan terhadap 137 pengungsi Rohingya yang baru saja tiba di Kem Pramuka Wilayah Sare, Aceh Besar. Akibat penolakan tersebut, truk yang mengangkat ratusan Rohingya putar balik pada Senin 11 Desember dini hari. Lantas beginilah nasib ratusan Rohingya yang terkatung-katung. Dikutip dari Serambi News, mereka ditempatkan di Gedung Balai Musiraya Aceh atau BMA. Adapun gedung tersebut berada di kota Banda Aceh. Ratusan pengungsi menggunakan gedung tersebut untuk beristirahat, namun tempat tersebut hanya digunakan sementara waktu sembari menunggu keputusan mereka akan ditempatkan. Berdasar pantauan Serambi News, para pengungsi melakukan sholat asar berjamaah di lokasi tersebut, sementara beberapa dari mereka menyempatkan diri untuk membersihkan diri di kamar mandi setempat. Wajah lelah mereka tampak bisa beristirahat sejenak. Terlihat anak-anak bermain bersama di halaman gedung tersebut. Di satu sisi, PJ Bupati Aceh Besar Iswanto buka suara soal penolakan tersebut. Ia masih menunggu dan akan terus berkoordinasi dengan UNHCR dan IOM untuk penempatan sementara ratusan pengungsi Rohingya. Gigih bergilir patroli tengah laut cegah kapal pengungsi Rohingya. Mana patroli aparat? Kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh sudah meresahkan warga lokal sebab semakin hari jumlahnya semakin banyak. Tak ingin hal serupa terus terjadi, warga lokal berinisiatif untuk menghalau pengungsi Rohingya yang hendak masuk ke Aceh. Baru-baru ini viral aksi seorang nelayan menghalau kapal pengungsi Rohingya yang hendak berlabuh di pantai Aceh. Dalam video yang beredar, terlihat seorang pria parubaya yang diduga adalah nelayan setempat mencegat kapal pengungsi Rohingya. Nelayan tersebut langsung mendekati kapal pengungsi Rohingya yang ia lihat. Dari kode tangannya, nelayan tersebut mencoba menghalau para pengungsi yang menaiki kapal tua itu. Sementara itu, nelayan di Birawan mulai dari Kecamatan Samalanga hingga Gandapura sejak beberapa waktu lalu sampai kini terus melakukan pengawasan dan patroli di laut. Tujuan patroli ini agar jika ada kapal yang mengangkut para pengungsi Rohingya supaya tidak mendarat di Birawan. Patroli ini dilakukan para nelayan di Birawan saat mereka melaut. Ketua DPD Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Birawan, Badrudin Yunus menanggapi banyaknya pengungsi Rohingya mendarat di Aceh, termasuk di Birawan akhir-akhir ini. Menurut keterangan sejumlah nelayan, kata Badrudin, hingga kini masih ada kapal yang diduga pengungsi Rohingya di laut lepas. Keberadaan mereka dengan kapal terus dipantau kemana arahnya. Mereka diinformasikan berada di zona bebas dan bergerak tidak jelas arahnya. Wilayah laut Birawan hanya berjarak 150 mil. Mereka berada dan terlihat di kejauhan di kawasan zona ekonomi eksklusif atau ZEE batas negara. Selain meminta para nelayan untuk patroli, saat berpapasan dengan bot Rohingya, para nelayan juga diminta membantu apa yang bisa dibantu untuk mereka, namun diharapkan mereka tidak sempat mendarat. Mantan Panglima Laut Birawan menduga para pengungsi Rohingya akan terus menyasar ke kawasan pesisir Aceh untuk mereka mendarat. Pasalnya, pengalaman para pengungsi yang mendarat sebelumnya meski mereka ditolak warga tapi tetap ada tempat penampungan. Selaku Ketua DPD KNTI Birawan, kata Badrudin, Rohingya berhasil menembus keamanan laut di kawasan Aceh dan mendarat di PDA Aceh saat Minggu 10 Desember 2023 subuh pukul 4. Diperkirakan satu kapal memuat 200 orang hingga diperkirakan jumlah Rohingya yang datang menyusul sekitar 400 orang.
Miftah Jod Ade, Ketua Komunitas Nelayan di Aceh, seperti dilansir dari Antara, 2 perahu mendarat di Aceh pada Minggu pagi, mengatakan masing-masing satu di Kabupaten Pidie dan Aceh Besar. Setiap perahu membawa sekitar 200 orang Rohingya, katanya. Sementara dilansir dari Reuters dan Lanal Lok Sumawe, Kolonel Laut Andi Susanto mengatakan orang Rohingya mendarat di Pidie dan petugas sedang berkoordinasi di lapangan untuk mengumpulkan data. Ia mengatakan pihaknya mengetahui adanya kapal kedua, namun tak memiliki informasi di mana kapal itu berlabuh atau berapa jumlah penumpang di dalamnya. Diduga kuat mafia perdagangan manusia sengaja menyelundupkan mereka ke Indonesia. Sebab hal ini diakui salah seorang pengungsi bernama Rohima yang membayar hingga 14-15 juta rupiah kepada mafia atau yang mereka sebut agen. Tujuan mereka memang Indonesia, sebab informasi yang didapatkan Indonesia pernah menyambut mereka dengan baik. Sebab di pengungsian Bangladesh, Cox's Bazar, kami tak lagi tenang, ada gangguan. Kami berharap bisa mengadu nasib, jelasnya. Keluhan tak hanya datang dari Rohima, tetapi hampir semuanya berkata demikian. Namun akibatnya mereka jadi korban pada mafia. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona H. menilai pengungsi Rohingya di Aceh merupakan korban mafia tindak pidana penyelundupan orang. Para pelaku tidak bekerja perorangan, melainkan sebuah sindikat. Mereka, pengungsi Rohingya, juga adalah korban-korban dari mafia-mafia yang membawa mereka, kata Yasona saat ditemui awak media di lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu 10 Desember 2023. Sementara itu, kedatangan pengungsi ini menambah lonjakan. Sebelumnya sudah ada 1.200 orang Rohingya yang mendarat di Indonesia sejak bulan November. Tak terbendung, ratusan pengungsi Rohingya lolos pertahanan laut lagi. Kini 2 kapal mendarat di Aceh. Lagi 2 kapal yang mengangkut pengungsi Rohingya terdampar di Provinsi Aceh Minggu 10 Desember 2023. Laporan dari Serambi News, 2 kapal pengangkut pengungsi Rohingya tersebut mendarat di lokasi dan waktu yang berbeda di Aceh. Informasi diperoleh 2 buah kapal yang mengangkut pengungsi Rohingya tersebut mendarat di Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidi. Kedatangan mereka langsung diamankan dan didata oleh TNI atau Polri. Panglima Laut Aceh, Miftah Jod Ade mengatakan, di Desa Pelangraya, Kecamatan Muatan 3, Kabupaten Pidi, mereka mendarat Minggu 10 Desember 2023 pukul 3:30. Mereka mendarat pada dini hari, jumlahnya sekitar 200-an, kata Miftah saat dikonfirmasi. Para pengungsi tiba dan mendarat di Pantai Pelangraya, Kecamatan Muara 3, Kabupaten Pidi. Mereka terdiri dari laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Selain di Kabupaten Pidi, kapal yang mengangkut ratusan etnis Rohingya mendarat di Kabupaten Aceh Besar. Kapolsek Krueng Raya Ibda Roli Yuisa Awai mengatakan, di Gampong Blang, Ulam, Kecamatan Masjid Raya, jumlah etnis Rohingya yang mendarat sebanyak sekitar 135 orang. Sampai saat ini keberadaan ratusan pengungsi Rohingya di pesisir pantai Blang Raya belum dapat penolakan dari warga setempat. Saat ini lebih dari 1.400 pengungsi Rohingya ditampung di sejumlah tempat di Pidi, Lok Sumawe, dan Sabang. Detik-detik 16 pengungsi Rohingya kabur dari gedung penampungan, nekat jebol dinding sudah 2 kali. Sebanyak 16 pengungsi Rohingya melarikan diri dari lokasi penampungan di bekas gedung imigrasi Lok Sumawe, Aceh. Ke-16 pengungsi Rohingya itu kabur dari lokasi penampungan dengan merusak dan menjebol dinding kamar. Peristiwa 16 pengungsi Rohingya kabur dari lokasi penampungan itu menambah runyam permasalahan yang dihadapi imigran tersebut dengan masyarakat sekitar. Dikutip dari Serambi, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemerintah Kota Lok Sumawe, Darius, mengatakan bahwa pengungsi Rohingya tersebut kabur dengan cara merusak dinding kamar dan melarikan diri melalui pagar arah toilet wanita. Darius menyebutkan lokasi penampungan pengungsi itu sebenarnya sudah dijaga oleh polisi, Satpam, dan organisasi pendampingan pengungsi lainnya yang berada di sana. Hanya saja, penjagaan selama ini hanya ada di depan gedung dan tidak menyeluruh hingga ke belakang. Peristiwa ini juga telah dinyatakan pemerintah kota Lok Sumawe ke lembaga terkait yang menangani pengungsi internasional. Darius juga menyatakan kaburnya pengungsi Rohingya dari tempat penampungan bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya pada Senin 27 November 2023 juga terdapat 7 orang pengungsi etnis Rohingya yang kabur dari penampungan di gedung bekas kantor imigrasi. Kini pengungsi Rohingya yang tersisa di penampungan ada 498 orang dari sebelumnya 514 orang. Terpisah desakan dari warga muncul untuk Badan PBB Urusan Pengungsi atau UNHCR. Mereka mendesak untuk segera memindahkan para pengungsi Rohingya keluar dari Pulau W. Hal tersebut disampaikan Gaucik Gampong Kuta Barat Muhammad Hamim
yang melakukan audiensi ke kantor Wali Kota Sabang bersama perwakilan masyarakat. Presiden Joko Widodo menyadari kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh mendapat penolakan dari masyarakat setempat, namun Presiden Jokowi menegaskan akan tetap menerima dan menampung pengungsi etnis Rohingya. Demikian disampaikan Presiden Jokowi dalam keterangan persnya usai meresmikan stasiun pompa Ancol Sentiong Pademangan, Jakarta pada Senin 11 Desember 2023. Presiden Jokowi menjelaskan penampungan etnis Rohingya di Aceh ini bersifat sementara. Saat ini pemerintah sedang melakukan pembicaraan dengan organisasi-organisasi internasional seperti UNHCR. Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah akan memberikan bantuan sementara sebagai bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Ia menyebut pemberian bantuan kepada Rohingya dengan mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Presiden ke-7 Indonesia itu menilai bahwa fenomena bertambahnya arus pengungsi Rohingya ke Indonesia juga diduga kuat adanya keterlibatan jaringan tindak pidana perdagangan orang. Oleh karena itu, Presiden Jokowi menekankan bahwa untuk menangani hal tersebut, pemerintah akan terus meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan sejumlah pihak. Saya sampaikan bahwa sementara kita tampung, sementara, dan kita masih berbicara dengan organisasi-organisasi internasional, UNHCR dan lain-lain, karena memang masyarakat lokal tidak menginginkannya. Ya. Warga Aceh melakukan penghadangan dan penolakan terhadap 137 pengungsi Rohingya yang baru saja tiba di Kem Pramuka Wilayah Sare, Aceh Besar. Akibat penolakan tersebut, truk yang mengangkat ratusan Rohingya putar balik pada Senin 11 Desember dini hari. Lantas beginilah nasib ratusan Rohingya yang terkatung-katung. Dikutip dari Serambi News, mereka ditempatkan di Gedung Balai Musiraya Aceh atau BMA. Adapun gedung tersebut berada di Kota Banda Aceh. Ratusan pengungsi menggunakan gedung tersebut untuk beristirahat, namun tempat tersebut hanya digunakan sementara waktu sembari menunggu keputusan mereka akan ditempatkan. Berdasar pantauan Serambi News, para pengungsi melakukan sholat asar berjamaah di lokasi tersebut, sementara beberapa dari mereka menyempatkan diri untuk membersihkan diri di kamar mandi setempat. Wajah lelah mereka tampak bisa beristirahat sejenak. Terlihat anak-anak bermain bersama di halaman gedung tersebut. Di satu sisi, PJ Bupati Aceh Besar Iswanto buka suara soal penolakan tersebut. Ia masih menunggu dan akan terus berkoordinasi dengan UNHCR dan IOM untuk penempatan sementara ratusan pengungsi Rohingya. Gigih bergilir patroli tengah laut cegah kapal pengungsi Rohingya. Mana patroli aparat? Kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh sudah meresahkan warga lokal sebab semakin hari jumlahnya semakin banyak. Tak ingin hal serupa terus terjadi, warga lokal berinisiatif untuk menghalau pengungsi Rohingya yang hendak masuk ke Aceh. Baru-baru ini viral aksi seorang nelayan menghalau kapal pengungsi Rohingya yang hendak berlabuh di pantai Aceh. Dalam video yang beredar, terlihat seorang pria parubaya yang diduga adalah nelayan setempat mencegat kapal pengungsi Rohingya. Nelayan tersebut langsung mendekati kapal pengungsi Rohingya yang ia lihat. Dari kode tangannya, nelayan tersebut mencoba menghalau para pengungsi yang menaiki kapal tua itu. Sementara itu, nelayan di Birawan mulai dari Kecamatan Samalanga hingga Gandapura sejak beberapa waktu lalu sampai kini terus melakukan pengawasan dan patroli di laut. Tujuan patroli ini agar jika ada kapal yang mengangkut para pengungsi Rohingya supaya tidak mendarat di Birawan. Patroli ini dilakukan para nelayan di Birawan saat mereka melaut. Ketua DPD Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Birawan, Badrudin Yunus menanggapi banyaknya pengungsi Rohingya mendarat di Aceh, termasuk di Birawan akhir-akhir ini. Menurut keterangan sejumlah nelayan, kata Badrudin, hingga kini masih ada kapal yang diduga pengungsi Rohingya di laut lepas. Keberadaan mereka dengan kapal terus dipantau kemana arahnya. Mereka diinformasikan berada di zona bebas dan bergerak tidak jelas arahnya. Wilayah laut Birawan hanya berjarak 150 mil. Mereka berada dan terlihat di kejauhan di kawasan zona ekonomi eksklusif atau ZEE batas negara. Selain meminta para nelayan untuk patroli, saat berpapasan dengan bot Rohingya, para nelayan juga diminta membantu apa yang bisa dibantu untuk mereka, namun diharapkan mereka tidak sempat mendarat. Mantan Panglima Laut Birawan menduga para pengungsi Rohingya akan terus menyasar ke kawasan pesisir Aceh untuk mereka mendarat. Pasalnya, pengalaman para pengungsi yang mendarat sebelumnya meski mereka ditolak warga tapi tetap ada tempat penampungan. Selaku Ketua DPD KNTI Birawan, kata Badrudin, Rohingya berhasil menembus keamanan laut di kawasan Aceh dan mendarat di PDA Aceh
saat Minggu 10 Desember 2023 subuh pukul 4. Diperkirakan satu kapal memuat 200 orang hingga diperkirakan jumlah Rohingya yang datang menyusul sekitar 400 orang. Miftah Jod Ade, Ketua Komunitas Nelayan di Aceh seperti dilansir dari Antara, 2 perahu mendarat di Aceh pada Minggu pagi mengatakan masing-masing satu di Kabupaten Pidie dan Aceh Besar. Setiap perahu membawa sekitar 200 orang Rohingya katanya. Sementara dilansir dari Reuters dan Lanal Lok Sumawe, Kolonel Laut Andi Susanto mengatakan orang Rohingya mendarat di Pidie dan petugas sedang berkoordinasi di lapangan untuk mengumpulkan data. Ia mengatakan pihaknya mengetahui adanya kapal kedua, namun tak memiliki informasi di mana kapal itu berlabuh atau berapa jumlah penumpang di dalamnya. Diduga kuat mafia perdagangan manusia sengaja menyelundupkan mereka ke Indonesia. Sebab hal ini diakui salah seorang pengungsi bernama Rohima yang membayar hingga 14-15 juta rupiah kepada mafia atau yang mereka sebut agen. Tujuan mereka memang Indonesia, sebab informasi yang didapatkan Indonesia pernah menyambut mereka dengan baik. Sebab di pengungsian Bangladesh, Cox's Bazar, kami tak lagi tenang, ada gangguan. Kami berharap bisa mengadu nasib, jelasnya. Keluhan tak hanya datang dari Rohima, tetapi hampir semuanya berkata demikian. Namun akibatnya mereka jadi korban pada mafia. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Ha menilai pengungsi Rohingya di Aceh merupakan korban mafia tindak pidana penyelundupan orang. Para pelaku tidak bekerja perorangan, melainkan sebuah sindikat. Mereka, pengungsi Rohingya, juga adalah korban-korban dari mafia-mafia yang membawa mereka, kata Yasona saat ditemui awak media di lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu 10 Desember 2023. Sementara itu, kedatangan pengungsi ini menambah lonjakan. Sebelumnya sudah ada 1.200 orang Rohingya yang mendarat di Indonesia sejak bulan November. Tak terbendung, ratusan pengungsi Rohingya lolos pertahanan laut lagi. Kini 2 kapal mendarat di Aceh. Lagi 2 kapal yang mengangkut pengungsi Rohingya terdampar di Provinsi Aceh Minggu 10 Desember 2023. Laporan dari Serambi News, 2 kapal pengangkut pengungsi Rohingya tersebut mendarat di lokasi dan waktu yang berbeda di Aceh. Informasi diperoleh 2 buah kapal yang mengangkut pengungsi Rohingya tersebut mendarat di Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidi. Kedatangan mereka langsung diamankan dan didata oleh TNI atau Polri. Panglima Laut Aceh, Miftah Jod Ade mengatakan, di Desa Pelangraya, Kecamatan Muatan 3, Kabupaten Pidi, mereka mendarat Minggu 10 Desember 2023 pukul 3:30. Mereka mendarat pada dini hari, jumlahnya sekitar 200-an, kata Miftah saat dikonfirmasi. Para pengungsi tiba dan mendarat di pantai Pelangraya, Kecamatan Muara 3, Kabupaten Pidi. Mereka terdiri dari laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Selain di Kabupaten Pidi, kapal yang mengangkut ratusan etnis Rohingya mendarat di Kabupaten Aceh Besar. Kapolsek Krueng Raya Ibda Roli Yuisa Awai mengatakan, di Gampong Blang, Ulam, Kecamatan Masjid Raya, jumlah etnis Rohingya yang mendarat sebanyak sekitar 135 orang. Sampai saat ini keberadaan ratusan pengungsi Rohingya di pesisir pantai Blang Raya belum dapat penolakan dari warga setempat. Saat ini lebih dari 1.400 pengungsi Rohingya ditampung di sejumlah tempat di Pidi, Lok Sumawe, dan Sabang. Detik-detik 16 pengungsi Rohingya kabur dari gedung penampungan, nekat jebol dinding sudah 2 kali. Sebanyak 16 pengungsi Rohingya melarikan diri dari lokasi penampungan di bekas gedung imigrasi Lo Seumawe, Aceh. Ke-16 pengungsi Rohingya itu kabur dari lokasi penampungan dengan merusak dan menjebol dinding kamar. Peristiwa 16 pengungsi Rohingya kabur dari lokasi penampungan itu menambah runyam permasalahan yang dihadapi imigran tersebut dengan masyarakat sekitar. Dikutip dari Serambi, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemerintah Kota Lo Sumawe, Darius mengatakan bahwa pengungsi Rohingya tersebut kabur dengan cara merusak dinding kamar dan melarikan diri melalui pagar arah toilet wanita. Darius menyebutkan lokasi penampungan pengungsi itu sebenarnya sudah dijaga oleh polisi, satpam, dan organisasi pendampingan pengungsi lainnya yang berada di sana. Hanya saja penjagaan selama ini hanya ada di depan gedung dan tidak menyeluruh hingga ke belakang. Peristiwa ini juga telah dinyatakan pemerintah Kota Lek Sumawe ke lembaga terkait yang menangani pengungsi internasional. Darius juga menyatakan kaburnya pengungsi Rohingya dari tempat penampungan bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya pada Senin 27 November 2023 juga terdapat 7 orang pengungsi etnis Rohingya yang kabur dari penampungan di gedung bekas kantor imigrasi. Kini pengungsi Rohingya yang tersisa di penampungan ada 498 orang dari sebelumnya 514 orang. Terpisah desakan dari warga muncul untuk Badan PBB Urusan Pengungsi atau UNHCR. Mereka mendesak untuk segera memindahkan para pengungsi Rohingya keluar dari Pulau W. Hal tersebut disampaikan Gaucik Gampong Kuta Barat Muhammad Hamim
yang melakukan audensi ke kantor Wali Kota Sabang bersama perwakilan masyarakat. Presiden Joko Widodo menyadari kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh mendapat penolakan dari masyarakat setempat, namun Presiden Jokowi menegaskan akan tetap menerima dan menampung pengungsi etnis Rohingya. Demikian disampaikan Presiden Jokowi dalam keterangan persnya usai meresmikan stasiun pompa Ancol Sentiong Pademangan, Jakarta pada Senin 11 Desember 2023. Presiden Jokowi menjelaskan penampungan etnis Rohingya di Aceh ini bersifat sementara. Saat ini pemerintah sedang melakukan pembicaraan dengan organisasi-organisasi internasional seperti UNHCR. Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah akan memberikan bantuan sementara sebagai bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Ia menyebut pemberian bantuan kepada Rohingya dengan mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Presiden ke-7 Indonesia itu menilai bahwa fenomena bertambahnya arus pengungsi Rohingya ke Indonesia juga diduga kuat adanya keterlibatan jaringan tindak pidana perdagangan orang. Oleh karena itu, Presiden Jokowi menekankan bahwa untuk menangani hal tersebut, pemerintah akan terus meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan sejumlah pihak. Saya sampaikan bahwa sementara kita tampung, sementara, dan kita masih berbicara dengan organisasi-organisasi internasional, UNHCR dan lain-lain, karena memang masyarakat lokal tidak menginginkannya. Ya. Warga Aceh melakukan penghadangan dan penolakan terhadap 137 pengungsi Rohingya yang baru saja tiba di Kem Pramuka Wilayah Sare, Aceh Besar. Akibat penolakan tersebut, truk yang mengangkat ratusan Rohingya putar balik pada Senin 11 Desember dini hari. Lantas beginilah nasib ratusan Rohingya yang terkatung-katung. Dikutip dari Serambi News, mereka ditempatkan di Gedung Balai Musiraya Aceh atau BMA. Adapun gedung tersebut berada di Kota Banda Aceh. Ratusan pengungsi menggunakan gedung tersebut untuk beristirahat, namun tempat tersebut hanya digunakan sementara waktu sembari menunggu keputusan mereka akan ditempatkan. Berdasar pantauan Serambi News, para pengungsi melakukan sholat asar berjamaah di lokasi tersebut, sementara beberapa dari mereka menyempatkan diri untuk membersihkan diri di kamar mandi setempat. Wajah lelah mereka tampak bisa beristirahat sejenak. Terlihat anak-anak bermain bersama di halaman gedung tersebut. Di satu sisi, PJ Bupati Aceh Besar Iswanto buka suara soal penolakan tersebut. Ia masih menunggu dan akan terus berkoordinasi dengan UNHCR dan IOM untuk penempatan sementara ratusan pengungsi Rohingya. Gigih bergilir patroli tengah laut cegah kapal pengungsi Rohingya. Mana patroli aparat? Kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh sudah meresahkan warga lokal sebab semakin hari jumlahnya semakin banyak. Tak ingin hal serupa terus terjadi, warga lokal berinisiatif untuk menghalau pengungsi Rohingya yang hendak masuk ke Aceh. Baru-baru ini viral aksi seorang nelayan menghalau kapal pengungsi Rohingya yang hendak berlabuh di pantai Aceh. Dalam video yang beredar, terlihat seorang pria parubaya yang diduga adalah nelayan setempat mencegat kapal pengungsi Rohingya. Nelayan tersebut langsung mendekati kapal pengungsi Rohingya yang ia lihat. Dari kode tangannya, nelayan tersebut mencoba menghalau para pengungsi yang menaiki kapal tua itu. Sementara itu, nelayan di Birawan mulai dari Kecamatan Samalanga hingga Gandapura sejak beberapa waktu lalu sampai kini terus melakukan pengawasan dan patroli di laut. Tujuan patroli ini agar jika ada kapal yang mengangkut para pengungsi Rohingya supaya tidak mendarat di Birawan. Patroli ini dilakukan para nelayan di Birawan saat mereka melaut. Ketua DPD Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Birawan, Badrudin Yunus menanggapi banyaknya pengungsi Rohingya mendarat di Aceh, termasuk di Birawan akhir-akhir ini. Menurut keterangan sejumlah nelayan, kata Badrudin, hingga kini masih ada kapal yang diduga pengungsi Rohingya di laut lepas. Keberadaan mereka dengan kapal terus dipantau kemana arahnya. Mereka diinformasikan berada di zona bebas dan bergerak tidak jelas arahnya. Wilayah laut Birawan hanya berjarak 150 mil. Mereka berada dan terlihat di kejauhan di kawasan zona ekonomi eksklusif atau ZEE batas negara. Selain meminta para nelayan untuk patroli, saat berpapasan dengan bot Rohingya, para nelayan juga diminta membantu apa yang bisa dibantu untuk mereka, namun diharapkan mereka tidak sempat mendarat. Mantan Panglima Laut Birawan menduga para pengungsi Rohingya akan terus menyasar ke kawasan pesisir Aceh untuk mereka mendarat. Pasalnya, pengalaman para pengungsi yang mendarat sebelumnya meski mereka ditolak warga tapi tetap ada tempat penampungan. Selaku Ketua DPD KNTI Birawan, kata Badrudin, Rohingya berhasil menembus keamanan laut di kawasan Aceh dan mendarat di PDA Aceh
saat Minggu 10 Desember 2023 subuh pukul 4. Diperkirakan satu kapal memuat 200 orang hingga diperkirakan jumlah Rohingya yang datang menyusul sekitar 400 orang. Miftah Cut Ade, Ketua Komunitas Nelayan di Aceh seperti dilansir dari Antara, 2 perahu mendarat di Aceh pada Minggu pagi mengatakan masing-masing satu di Kabupaten Pidie dan Aceh Besar. Setiap perahu membawa sekitar 200 orang Rohingya katanya. Sementara dilansir dari Reuters dan Lanal Lok Sumawe, Kolonel Laut Andi Susanto mengatakan orang Rohingya mendarat di Pidie dan petugas sedang berkoordinasi di lapangan untuk mengumpulkan data. Ia mengatakan pihaknya mengetahui adanya kapal kedua, namun tak memiliki informasi di mana kapal itu berlabuh atau berapa jumlah penumpang di dalamnya. Diduga kuat mafia perdagangan manusia sengaja menyelundupkan mereka ke Indonesia. Sebab hal ini diakui salah seorang pengungsi bernama Rohima yang membayar hingga 14-15 juta rupiah kepada mafia atau yang mereka sebut agen. Tujuan mereka memang Indonesia sebab informasi yang didapatkan Indonesia pernah menyambut mereka dengan baik. Sebab di pengungsian Bangladesh, Cox's Bazar kami tak lagi tenang, ada gangguan. Kami berharap bisa mengadu nasib, jelasnya. Keluhan tak hanya datang dari Rohima, tetapi hampir semuanya berkata demikian. Namun akibatnya mereka jadi korban pada mafia. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona H. menilai pengungsi Rohingya di Aceh merupakan korban mafia tindak pidana penyelundupan orang. Para pelaku tidak bekerja perorangan, melainkan sebuah sindikat. Mereka, pengungsi Rohingya, juga adalah korban-korban dari mafia-mafia yang membawa mereka, kata Yasona saat ditemui awak media di lapangan Banteng, Jakarta Pusat Minggu 10 Desember 2023. Sementara itu kedatangan pengungsi ini menambah lonjakan. Sebelumnya sudah ada 1.200 orang Rohingya yang mendarat di Indonesia sejak bulan November. Tak terbendung, ratusan pengungsi Rohingya lolos pertahanan laut lagi. Kini 2 kapal mendarat di Aceh. Lagi 2 kapal yang mengangkut pengungsi Rohingya terdampar di Provinsi Aceh Minggu 10 Desember 2023. Laporan dari Serambi News, 2 kapal pengangkut pengungsi Rohingya tersebut mendarat di lokasi dan waktu yang berbeda di Aceh. Informasi diperoleh 2 buah kapal yang mengangkut pengungsi Rohingya tersebut mendarat di Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidi. Kedatangan mereka langsung diamankan dan didata oleh TNI atau Polri. Panglima Laut Aceh, Miftah Cut Ade mengatakan, di Desa Pelangraya, Kecamatan Muatan 3, Kabupaten Pidi mereka mendarat Minggu 10 Desember 2023 pukul 3:30. Mereka mendarat pada dini hari, jumlahnya sekitar 200-an, kata Miftah saat dikonfirmasi. Para pengungsi tiba dan mendarat di pantai Pelangraya, Kecamatan Muara 3, Kabupaten Pidi. Mereka terdiri dari laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Selain di Kabupaten Pidi, kapal yang mengangkut ratusan etnis Rohingya mendarat di Kabupaten Aceh Besar. Kapolsek Krueng Raya, Ibda Roli Yuisa Awai mengatakan, di Gampong Blang, Ulam, Kecamatan Masjid Raya, jumlah etnis Rohingya yang mendarat sebanyak sekitar 135 orang. Sampai saat ini keberadaan ratusan pengungsi Rohingya di pesisir pantai Blang Raya belum dapat penolakan dari warga setempat. Saat ini lebih dari 1.400 pengungsi Rohingya ditampung di sejumlah tempat di Pidi, Lok Sumawe, dan Sabang. Detik-detik 16 pengungsi Rohingya kabur dari gedung penampungan, nekat jebol dinding sudah 2 kali. Sebanyak 16 pengungsi Rohingya melarikan diri dari lokasi penampungan di bekas gedung imigrasi Lo Seumawe, Aceh. Ke-16 pengungsi Rohingya itu kabur dari lokasi penampungan dengan merusak dan menjebol dinding kamar. Peristiwa 16 pengungsi Rohingya kabur dari lokasi penampungan itu menambah runyam permasalahan yang dihadapi imigran tersebut dengan masyarakat sekitar. Dikutip dari Serambi, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemerintah Kota Lo Sumawe, Darius mengatakan bahwa pengungsi Rohingya tersebut kabur dengan cara merusak dinding kamar dan melarikan diri melalui pagar arah toilet wanita. Darius menyebutkan lokasi penampungan pengungsi itu sebenarnya sudah dijaga oleh polisi, satpam, dan organisasi pendampingan pengungsi lainnya yang berada di sana. Hanya saja penjagaan selama ini hanya ada di depan gedung dan tidak menyeluruh hingga ke belakang. Peristiwa ini juga telah dinyatakan pemerintah kota Lek Sumawe ke lembaga terkait yang menangani pengungsi internasional. Darius juga menyatakan kaburnya pengungsi Rohingya dari tempat penampungan bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya pada Senin 27 November 2023 juga terdapat 7 orang pengungsi etnis Rohingya yang kabur dari penampungan di gedung bekas kantor imigrasi. Kini pengungsi Rohingya yang tersisa di penampungan ada 498 orang dari sebelumnya 514 orang. Terpisah desakan dari warga muncul untuk Badan PBB Urusan Pengungsi atau UNHCR. Mereka mendesak untuk segera memindahkan para pengungsi Rohingya keluar dari Pulau W. Hal tersebut disampaikan Gaucik Gampong Kuta Barat Muhammad Hamim
yang melakukan audensi ke kantor Wali Kota Sabang bersama perwakilan masyarakat. Presiden Joko Widodo menyadari kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh mendapat penolakan dari masyarakat setempat, namun Presiden Jokowi menegaskan akan tetap menerima dan menampung pengungsi etnis Rohingya. Demikian disampaikan Presiden Jokowi dalam keterangan persnya usai meresmikan stasiun pompa Ancol Sentiong Pademangan, Jakarta pada Senin 11 Desember 2023. Presiden Jokowi menjelaskan penampungan etnis Rohingya di Aceh ini bersifat sementara. Saat ini pemerintah sedang melakukan pembicaraan dengan organisasi-organisasi internasional seperti UNHCR. Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah akan memberikan bantuan sementara sebagai bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Ia menyebut pemberian bantuan kepada Rohingya dengan mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Presiden ke-7 Indonesia itu menilai bahwa fenomena bertambahnya arus pengungsi Rohingya ke Indonesia juga diduga kuat adanya keterlibatan jaringan tindak pidana perdagangan orang. Oleh karena itu, Presiden Jokowi menekankan bahwa untuk menangani hal tersebut, pemerintah akan terus meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan sejumlah pihak. Saya sampaikan bahwa sementara kita tampung, dan kita masih berbicara dengan organisasi internasional, UNHCR dan lain-lain, karena memang masyarakat lokal tidak menginginkannya. Ya. Warga Aceh melakukan penghadangan dan penolakan terhadap 137 pengungsi Rohingya yang baru saja tiba di Kem Pramuka Wilayah Sare, Aceh Besar. Akibat penolakan tersebut, truk yang mengangkat ratusan Rohingya putar balik pada Senin 11 Desember dini hari. Lantas beginilah nasib ratusan Rohingya yang terkatung-katung. Dikutip dari Serambi News, mereka ditempatkan di Gedung Balai Musiraya Aceh atau BMA. Adapun gedung tersebut berada di Kota Banda Aceh. Ratusan pengungsi menggunakan gedung tersebut untuk beristirahat, namun tempat tersebut hanya digunakan sementara waktu sembari menunggu keputusan mereka akan ditempatkan. Berdasar pantauan Serambi News, para pengungsi melakukan sholat asar berjamaah di lokasi tersebut, sementara beberapa dari mereka menyempatkan diri untuk membersihkan diri di kamar mandi setempat. Wajah lelah mereka tampak bisa beristirahat sejenak. Terlihat anak-anak bermain bersama di halaman gedung tersebut. Di satu sisi, PJ Bupati Aceh Besar Iswanto buka suara soal penolakan tersebut. Ia masih menunggu dan akan terus berkoordinasi dengan UNHCR dan IOM untuk penempatan sementara ratusan pengungsi Rohingya. Gigih bergilir patroli tengah laut cegah kapal pengungsi Rohingya. Mana patroli aparat? Kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh sudah meresahkan warga lokal sebab semakin hari jumlahnya semakin banyak. Tak ingin hal serupa terus terjadi, warga lokal berinisiatif untuk menghalau pengungsi Rohingya yang hendak masuk ke Aceh. Baru-baru ini viral aksi seorang nelayan menghalau kapal pengungsi Rohingya yang hendak berlabuh di pantai Aceh. Dalam video yang beredar, terlihat seorang pria parubaya yang diduga adalah nelayan setempat mencegat kapal pengungsi Rohingya. Nelayan tersebut langsung mendekati kapal pengungsi Rohingya yang ia lihat. Dari kode tangannya, nelayan tersebut mencoba menghalau para pengungsi yang menaiki kapal tua itu. Sementara itu, nelayan di Birawan mulai dari Kecamatan Samalanga hingga Gandapura sejak beberapa waktu lalu sampai kini terus melakukan pengawasan dan patroli di laut. Tujuan patroli ini agar jika ada kapal yang mengangkut para pengungsi Rohingya supaya tidak mendarat di Birawan. Patroli ini dilakukan para nelayan di Birawan saat mereka melaut. Ketua DPD Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Birawan, Badrudin Yunus menanggapi banyaknya pengungsi Rohingya mendarat di Aceh, termasuk di Birawan akhir-akhir ini. Menurut keterangan sejumlah nelayan, kata Badrudin, hingga kini masih ada kapal yang diduga pengungsi Rohingya di laut lepas. Keberadaan mereka dengan kapal terus dipantau kemana arahnya. Mereka diinformasikan berada di zona bebas dan bergerak tidak jelas arahnya. Wilayah laut Birawan hanya berjarak 150 mil. Mereka berada dan terlihat di kejauhan di kawasan zona ekonomi eksklusif atau ZEE batas negara. Selain meminta para nelayan untuk patroli, saat berpapasan dengan bot Rohingya, para nelayan juga diminta membantu apa yang bisa dibantu untuk mereka, namun diharapkan mereka tidak sempat mendarat. Mantan Panglima Laut Birawan menduga para pengungsi Rohingya akan terus menyasar ke kawasan pesisir Aceh untuk mereka mendarat. Pasalnya, pengalaman para pengungsi yang mendarat sebelumnya meski mereka ditolak warga tapi tetap ada tempat penampungan. Selaku Ketua DPD KNTI Birawan, kata Badrudin, Rohingya berhasil menembus keamanan laut di kawasan Aceh dan mendarat di PDA Aceh
saat Minggu 10 Desember 2023 subuh pukul 4. Diperkirakan satu kapal memuat 200 orang hingga diperkirakan jumlah Rohingya yang datang menyusul sekitar 400 orang. Miftah Cut Ade, Ketua Komunitas Nelayan di Aceh seperti dilansir dari Antara, 2 perahu mendarat di Aceh pada Minggu pagi mengatakan, masing-masing satu di Kabupaten Pidie dan Aceh Besar. Setiap perahu membawa sekitar 200 orang Rohingya, katanya. Sementara dilansir dari Reuters dan Lanal Lok Sumawe, Kolonel Laut Andi Susanto mengatakan, orang Rohingya mendarat di Pidie dan petugas sedang berkoordinasi di lapangan untuk mengumpulkan data. Ia mengatakan pihaknya mengetahui adanya kapal kedua, namun tak memiliki informasi di mana kapal itu berlabuh atau berapa jumlah penumpang di dalamnya. Diduga kuat mafia perdagangan manusia sengaja menyelundupkan mereka ke Indonesia. Sebab hal ini diakui salah seorang pengungsi bernama Rohima yang membayar hingga 14-15 juta rupiah kepada mafia atau yang mereka sebut agen. Tujuan mereka memang Indonesia, sebab informasi yang didapatkan Indonesia pernah menyambut mereka dengan baik. Sebab di pengungsian Bangladesh, Cox's Bazar, kami tak lagi tenang, ada gangguan. Kami berharap bisa mengadu nasib, jelasnya. Keluhan tak hanya datang dari Rohima, tetapi hampir semuanya berkata demikian. Namun akibatnya mereka jadi korban pada mafia. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona H. menilai pengungsi Rohingya di Aceh merupakan korban mafia tindak pidana penyelundupan orang. Para pelaku tidak bekerja perorangan, melainkan sebuah sindikat. Mereka, pengungsi Rohingya, juga adalah korban-korban dari mafia-mafia yang membawa mereka, kata Yasona saat ditemui awak media di lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu 10 Desember 2023. Sementara itu, kedatangan pengungsi ini menambah lonjakan. Sebelumnya sudah ada 1.200 orang Rohingya yang mendarat di Indonesia sejak bulan November. Tak terbendung, ratusan pengungsi Rohingya lolos pertahanan laut lagi. Kini 2 kapal mendarat di Aceh. Lagi 2 kapal yang mengangkut pengungsi Rohingya terdampar di Provinsi Aceh Minggu 10 Desember 2023. Laporan dari Serambi News, 2 kapal pengangkut pengungsi Rohingya tersebut mendarat di lokasi dan waktu yang berbeda di Aceh. Informasi diperoleh 2 buah kapal yang mengangkut pengungsi Rohingya tersebut mendarat di Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidi. Kedatangan mereka langsung diamankan dan didata oleh TNI atau Polri. Panglima Laut Aceh, Miftah Cut Ade mengatakan, di Desa Plang Raya, Kecamatan Muatan 3, Kabupaten Pidi, mereka mendarat Minggu 10 Desember 2023 pukul 3:30. Mereka mendarat pada dini hari, jumlahnya sekitar 200-an, kata Miftah saat dikonfirmasi. Para pengungsi tiba dan mendarat di pantai Plang Raya, Kecamatan Muara 3, Kabupaten Pidi. Mereka terdiri dari laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Selain di Kabupaten Pidi, kapal yang mengangkut ratusan etnis Rohingya mendarat di Kabupaten Aceh Besar. Kapolsek Krueng Raya, Ibda Roli Yuisa Awai mengatakan, di Gampong Blang, Ulam, Kecamatan Masjid Raya, jumlah etnis Rohingya yang mendarat sebanyak sekitar 135 orang. Sampai saat ini keberadaan ratusan pengungsi Rohingya di pesisir pantai Plang Raya belum dapat penolakan dari warga setempat. Saat ini lebih dari 1.400 pengungsi Rohingya ditampung di sejumlah tempat di Pidi, Lok Sumawe, dan Sabang. Detik-detik 16 pengungsi Rohingya kabur dari gedung penampungan, nekat jebol dinding sudah 2 kali. Sebanyak 16 pengungsi Rohingya melarikan diri dari lokasi penampungan di bekas gedung imigrasi Lo Seumawe, Aceh. Ke-16 pengungsi Rohingya itu kabur dari lokasi penampungan dengan merusak dan menjebol dinding kamar. Peristiwa 16 pengungsi Rohingya kabur dari lokasi penampungan itu menambah runyam permasalahan yang dihadapi imigran tersebut dengan masyarakat sekitar. Dikutip dari Serambi, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemerintah Kota Lo Sumawe, Darius mengatakan bahwa pengungsi Rohingya tersebut kabur dengan cara merusak dinding kamar dan melarikan diri melalui pagar arah toilet wanita. Darius menyebutkan lokasi penampungan pengungsi itu sebenarnya sudah dijaga oleh polisi, Satpam, dan organisasi pendampingan pengungsi lainnya yang berada di sana. Hanya saja, penjagaan selama ini hanya ada di depan gedung dan tidak menyeluruh hingga ke belakang. Peristiwa ini juga telah dinyatakan pemerintah kota Lek Sumawe ke lembaga terkait yang menangani pengungsi internasional. Darius juga menyatakan kaburnya pengungsi Rohingya dari tempat penampungan bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya pada Senin 27 November 2023 juga terdapat 7 orang pengungsi etnis Rohingya yang kabur dari penampungan di gedung bekas kantor imigrasi. Kini pengungsi Rohingya yang tersisa di penampungan ada 498 orang dari sebelumnya 514 orang. Terpisah desakan dari warga muncul untuk Badan PBB Urusan Pengungsi atau UNHCR. Mereka mendesak untuk segera memindahkan para pengungsi Rohingya keluar dari Pulau W. Hal tersebut disampaikan Gaucik Gampong Kuta Barat Muhammad Hamim
yang melakukan audensi ke kantor Wali Kota Sabang bersama perwakilan masyarakat. Presiden Joko Widodo menyadari kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh mendapat penolakan dari masyarakat setempat, namun Presiden Jokowi menegaskan akan tetap menerima dan menampung pengungsi etnis Rohingya. Demikian disampaikan Presiden Jokowi dalam keterangan persnya usai meresmikan stasiun pompa Ancol Sentiong Pademangan, Jakarta pada Senin 11 Desember 2023. Presiden Jokowi menjelaskan penampungan etnis Rohingya di Aceh ini bersifat sementara. Saat ini pemerintah sedang melakukan pembicaraan dengan organisasi-organisasi internasional seperti UNHCR. Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah akan memberikan bantuan sementara sebagai bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Ia menyebut pemberian bantuan kepada Rohingya dengan mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Presiden ke-7 Indonesia itu menilai bahwa fenomena bertambahnya arus pengungsi Rohingya ke Indonesia juga diduga kuat adanya keterlibatan jaringan tindak pidana perdagangan orang. Oleh karena itu, Presiden Jokowi menekankan bahwa untuk menangani hal tersebut, pemerintah akan terus meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan sejumlah pihak. Saya sampaikan bahwa sementara kita tampung, sementara, dan kita masih berbicara dengan organisasi-organisasi internasional, UNHCR dan lain-lain, karena memang masyarakat lokal tidak menginginkannya. Ya. Warga Aceh melakukan penghadangan dan penolakan terhadap 137 pengungsi Rohingya yang baru saja tiba di Kem Pramuka Wilayah Sare, Aceh Besar. Akibat penolakan tersebut, truk yang mengangkat ratusan Rohingya putar balik pada Senin 11 Desember dini hari. Lantas beginilah nasib ratusan Rohingya yang terkatung-katung. Dikutip dari Serambi News, mereka ditempatkan di Gedung Balai Musiraya Aceh atau BMA. Adapun gedung tersebut berada di Kota Banda Aceh. Ratusan pengungsi menggunakan gedung tersebut untuk beristirahat, namun tempat tersebut hanya digunakan sementara waktu sembari menunggu keputusan mereka akan ditempatkan. Berdasar pantauan Serambi News, para pengungsi melakukan sholat asar berjamaah di lokasi tersebut, sementara beberapa dari mereka menyempatkan diri untuk membersihkan diri di kamar mandi setempat. Baca lelah mereka tampak bisa beristirahat sejenak. Terlihat anak-anak bermain bersama di halaman gedung tersebut. Di satu sisi, PJ Bupati Aceh Besar Iswanto buka suara soal penolakan tersebut. Ia masih menunggu dan akan terus berkoordinasi dengan UNHCR dan IOM untuk penempatan sementara ratusan pengungsi Rohingya. Gigih bergilir patroli tengah laut cegah kapal pengungsi Rohingya. Mana patroli aparat? Kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh sudah meresahkan warga lokal sebab semakin hari jumlahnya semakin banyak. Tak ingin hal serupa terus terjadi, warga lokal berinisiatif untuk menghalau pengungsi Rohingya yang hendak masuk ke Aceh. Baru-baru ini viral aksi seorang nelayan menghalau kapal pengungsi Rohingya yang hendak berlabuh di pantai Aceh. Dalam video yang beredar, terlihat seorang pria parubaya yang diduga adalah nelayan setempat mencegat kapal pengungsi Rohingya. Nelayan tersebut langsung mendekati kapal pengungsi Rohingya yang ia lihat. Dari kode tangannya, nelayan tersebut mencoba menghalau para pengungsi yang menaiki kapal tua itu. Sementara itu, nelayan di Birawan mulai dari Kecamatan Samalanga hingga Gandapura sejak beberapa waktu lalu sampai kini terus melakukan pengawasan dan patroli di laut. Tujuan patroli ini agar jika ada kapal yang mengangkut para pengungsi Rohingya supaya tidak mendarat di Birawan. Patroli ini dilakukan para nelayan di Birawan saat mereka melaut. Ketua DPD Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Birawan, Badrudin Yunus, menanggapi banyaknya pengungsi Rohingya mendarat di Aceh, termasuk di Birawan akhir-akhir ini. Menurut keterangan sejumlah nelayan, kata Badrudin, hingga kini masih ada kapal yang diduga pengungsi Rohingya di laut lepas. Keberadaan mereka dengan kapal terus dipantau kemana arahnya. Mereka diinformasikan berada di zona bebas dan bergerak tidak jelas arahnya. Wilayah laut Birawan hanya berjarak 150 mil. Mereka berada dan terlihat di kejauhan di kawasan zona ekonomi eksklusif atau ZEE batas negara. Selain meminta para nelayan untuk patroli, saat berpapasan dengan bot Rohingya, para nelayan juga diminta membantu apa yang bisa dibantu untuk mereka, namun diharapkan mereka tidak sempat mendarat. Mantan Panglima Laut Birawan menduga para pengungsi Rohingya akan terus menyasar ke kawasan pesisir Aceh untuk mereka mendarat. Pasalnya, pengalaman para pengungsi yang mendarat sebelumnya meski mereka ditolak warga tapi tetap ada tempat penampungan. Selaku Ketua DPD KNTI Birawan, kata Badrudin, Rohingya berhasil menembus keamanan laut di kawasan Aceh dan mendarat di PDA Aceh
saat Minggu 10 Desember 2023 subuh pukul 4. Diperkirakan satu kapal memuat 200 orang hingga diperkirakan jumlah Rohingya yang datang menyusul sekitar 400 orang. Miftah Cut Ade, Ketua Komunitas Nelayan di Aceh seperti dilansir dari Antara, 2 perahu mendarat di Aceh pada Minggu pagi mengatakan masing-masing satu di Kabupaten Pidie dan Aceh Besar. Setiap perahu membawa sekitar 200 orang Rohingya katanya. Sementara dilansir dari Reuters dan Lanal Lok Sumawe, Kolonel Laut Andi Susanto mengatakan orang Rohingya mendarat di Pidie dan petugas sedang berkoordinasi di lapangan untuk mengumpulkan data. Ia mengatakan pihaknya mengetahui adanya kapal kedua, namun tak memiliki informasi di mana kapal itu berlabuh atau berapa jumlah penumpang di dalamnya. Diduga kuat mafia perdagangan manusia sengaja menyelundupkan mereka ke Indonesia. Sebab hal ini diakui salah seorang pengungsi bernama Rohima yang membayar hingga 14-15 juta rupiah kepada mafia atau yang mereka sebut agen. Tujuan mereka memang Indonesia, sebab informasi yang didapatkan Indonesia pernah menyambut mereka dengan baik. Sebab di pengungsian Bangladesh, Cox's Bazar, kami tak lagi tenang, ada gangguan. Kami berharap bisa mengadu nasib, jelasnya. Keluhan tak hanya datang dari Rohima, tetapi hampir semuanya berkata demikian. Namun akibatnya mereka jadi korban pada mafia. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona H. menilai pengungsi Rohingya di Aceh merupakan korban mafia tindak pidana penyelundupan orang. Para pelaku tidak bekerja perorangan, melainkan sebuah sindikat. Mereka, pengungsi Rohingya, juga adalah korban-korban dari mafia-mafia yang membawa mereka, kata Yasona saat ditemui awak media di lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu 10 Desember 2023. Sementara itu, kedatangan pengungsi ini menambah lonjakan. Sebelumnya sudah ada 1.200 orang Rohingya yang mendarat di Indonesia sejak bulan November. Tak terbendung, ratusan pengungsi Rohingya lolos pertahanan laut lagi. Kini 2 kapal mendarat di Aceh. Lagi 2 kapal yang mengangkut pengungsi Rohingya terdampar di Provinsi Aceh Minggu 10 Desember 2023. Laporan dari Serambi News, 2 kapal pengangkut pengungsi Rohingya tersebut mendarat di lokasi dan waktu yang berbeda di Aceh. Informasi diperoleh 2 buah kapal yang mengangkut pengungsi Rohingya tersebut mendarat di Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidi. Kedatangan mereka langsung diamankan dan didata oleh TNI atau Polri. Panglima Laut Aceh, Miftah Cut Ade mengatakan, di Desa Pelangraya, Kecamatan Muatan 3, Kabupaten Pidi, mereka mendarat Minggu 10 Desember 2023 pukul 3:30. Mereka mendarat pada dini hari, jumlahnya sekitar 200-an, kata Miftah saat dikonfirmasi. Para pengungsi tiba dan mendarat di pantai Pelangraya, Kecamatan Muara 3, Kabupaten Pidi. Mereka terdiri dari laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Selain di Kabupaten Pidi, kapal yang mengangkut ratusan etnis Rohingya mendarat di Kabupaten Aceh Besar. Kapolsek Krueng Raya, Ibda Roli Yuisa Awai mengatakan, di Gampong Blang, Ulam, Kecamatan Masjid Raya, jumlah etnis Rohingya yang mendarat sebanyak sekitar 135 orang. Sampai saat ini keberadaan ratusan pengungsi Rohingya di pesisir pantai Blang Raya belum dapat penolakan dari warga setempat. Saat ini lebih dari 1.400 pengungsi Rohingya ditampung di sejumlah tempat di Pidi, Lok Sumawe, dan Sabang. Detik-detik 16 pengungsi Rohingya kabur dari gedung penampungan, nekat jebol dinding sudah 2 kali. Sebanyak 16 pengungsi Rohingya melarikan diri dari lokasi penampungan di bekas gedung imigrasi Lo Seumawe, Aceh. Ke-16 pengungsi Rohingya itu kabur dari lokasi penampungan dengan merusak dan menjebol dinding kamar. Peristiwa 16 pengungsi Rohingya kabur dari lokasi penampungan itu menambah runyam permasalahan yang dihadapi imigran tersebut dengan masyarakat sekitar. Dikutip dari Serambi, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemerintah Kota Lo Sumawe, Darius mengatakan bahwa pengungsi Rohingya tersebut kabur dengan cara merusak dinding kamar dan melarikan diri melalui pagar arah toilet wanita. Darius menyebutkan lokasi penampungan pengungsi itu sebenarnya sudah dijaga oleh polisi, satpam, dan organisasi pendampingan pengungsi lainnya yang berada di sana. Hanya saja penjagaan selama ini hanya ada di depan gedung dan tidak menyeluruh hingga ke belakang. Peristiwa ini juga telah dinyatakan pemerintah kota Lek Sumawe ke lembaga terkait yang menangani pengungsi internasional. Darius juga menyatakan kaburnya pengungsi Rohingya dari tempat penampungan bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya pada Senin 27 November 2023 juga terdapat 7 orang pengungsi etnis Rohingya yang kabur dari penampungan di gedung bekas kantor imigrasi. Kini pengungsi Rohingya yang tersisa di penampungan ada 498 orang dari sebelumnya 514 orang. Terpisah desakan dari warga muncul untuk Badan PBB Urusan Pengungsi atau UNHCR. Mereka mendesak untuk segera memindahkan para pengungsi Rohingya keluar dari Pulau W. Hal tersebut disampaikan Gaucik Gampong Kuta Barat Muhammad Hamim
yang melakukan audensi ke kantor Wali Kota Sabang bersama perwakilan masyarakat. Presiden Joko Widodo menyadari kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh mendapat penolakan dari masyarakat setempat, namun Presiden Jokowi menegaskan akan tetap menerima dan menampung pengungsi etnis Rohingya. Demikian disampaikan Presiden Jokowi dalam keterangan persnya usai meresmikan stasiun pompa Ancol Sentiong Pademangan, Jakarta pada Senin 11 Desember 2023. Presiden Jokowi menjelaskan penampungan etnis Rohingya di Aceh ini bersifat sementara. Saat ini pemerintah sedang melakukan pembicaraan dengan organisasi-organisasi internasional seperti UNHCR. Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah akan memberikan bantuan sementara sebagai bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Ia menyebut pemberian bantuan kepada Rohingya dengan mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Presiden ke-7 Indonesia itu menilai bahwa fenomena bertambahnya arus pengungsi Rohingya ke Indonesia juga diduga kuat adanya keterlibatan jaringan tindak pidana perdagangan orang. Oleh karena itu, Presiden Jokowi menekankan bahwa untuk menangani hal tersebut, pemerintah akan terus meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan sejumlah pihak. Saya sampaikan bahwa sementara kita tampung, sementara, dan kita masih berbicara dengan organisasi-organisasi internasional, UNHCR dan lain-lain, karena memang masyarakat lokal tidak menginginkannya. Ya. Warga Aceh melakukan penghadangan dan penolakan terhadap 137 pengungsi Rohingya yang baru saja tiba di Kem Pramuka Wilayah Sare, Aceh Besar. Akibat penolakan tersebut, truk yang mengangkat ratusan Rohingya putar balik pada Senin 11 Desember dini hari. Lantas beginilah nasib ratusan Rohingya yang terkatung-katung. Dikutip dari Serambi News, mereka ditempatkan di Gedung Balai Musiraya Aceh atau BMA. Adapun gedung tersebut berada di Kota Banda Aceh. Ratusan pengungsi menggunakan gedung tersebut untuk beristirahat, namun tempat tersebut hanya digunakan sementara waktu sembari menunggu keputusan mereka akan ditempatkan. Berdasar pantauan Serambi News, para pengungsi melakukan sholat asar berjamaah di lokasi tersebut, sementara beberapa dari mereka menyempatkan diri untuk membersihkan diri di kamar mandi setempat. Wajah lelah mereka tampak bisa beristirahat sejenak. Terlihat anak-anak bermain bersama di halaman gedung tersebut. Di satu sisi, PJ Bupati Aceh Besar Iswanto buka suara soal penolakan tersebut. Ia masih menunggu dan akan terus berkoordinasi dengan UNHCR dan IOM untuk penempatan sementara ratusan pengungsi Rohingya. Gigi bergilir patroli tengah laut cegah kapal pengungsi Rohingya. Mana patroli aparat? Kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh sudah meresahkan warga lokal sebab semakin hari jumlahnya semakin banyak. Tak ingin hal serupa terus terjadi, warga lokal berinisiatif untuk menghalau pengungsi Rohingya yang hendak masuk ke Aceh. Baru-baru ini viral aksi seorang nelayan menghalau kapal pengungsi Rohingya yang hendak berlabuh di pantai Aceh. Dalam video yang beredar, terlihat seorang pria parubaya yang diduga adalah nelayan setempat mencegat kapal pengungsi Rohingya. Nelayan tersebut langsung mendekati kapal pengungsi Rohingya yang ia lihat. Dari kode tangannya, nelayan tersebut mencoba menghalau para pengungsi yang menaiki kapal tua itu. Sementara itu, nelayan di Birawan mulai dari Kecamatan Samalanga hingga Gandapura sejak beberapa waktu lalu sampai kini terus melakukan pengawasan dan patroli di laut. Tujuan patroli ini agar jika ada kapal yang mengangkut para pengungsi Rohingya supaya tidak mendarat di Birawan. Patroli ini dilakukan para nelayan di Birawan saat mereka melaut. Ketua DPD Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Birawan, Badrudin Yunus, menanggapi banyaknya pengungsi Rohingya mendarat di Aceh, termasuk di Birawan akhir-akhir ini. Menurut keterangan sejumlah nelayan, kata Badrudin, hingga kini masih ada kapal yang diduga pengungsi Rohingya di laut lepas. Keberadaan mereka dengan kapal terus dipantau kemana arahnya. Mereka diinformasikan berada di zona bebas dan bergerak tidak jelas arahnya. Wilayah laut Birawan hanya berjarak 150 mil. Mereka berada dan terlihat di kejauhan di kawasan zona ekonomi eksklusif atau ZEE batas negara. Selain meminta para nelayan untuk patroli, saat berpapasan dengan bot Rohingya, para nelayan juga diminta membantu apa yang bisa dibantu untuk mereka, namun diharapkan mereka tidak sempat mendarat. Mantan Panglima Laut Birawan menduga para pengungsi Rohingya akan terus menyasar ke kawasan pesisir Aceh untuk mereka mendarat. Pasalnya, pengalaman para pengungsi yang mendarat sebelumnya meski mereka ditolak warga tapi tetap ada tempat penampungan. Selaku Ketua DPD KNTI Birawan, kata Badrudin, Rohingya berhasil menembus keamanan laut di kawasan Aceh dan mendarat di PDA Aceh
saat Minggu 10 Desember 2023 subuh pukul 4. Diperkirakan satu kapal memuat 200 orang hingga diperkirakan jumlah Rohingya yang datang menyusul sekitar 400 orang. Miftah Cut Ade, Ketua Komunitas Nelayan di Aceh seperti dilansir dari Antara, 2 perahu mendarat di Aceh pada Minggu pagi mengatakan masing-masing satu di Kabupaten Pidie dan Aceh Besar. Setiap perahu membawa sekitar 200 orang Rohingya katanya. Sementara dilansir dari Reuters dan Lanal Lok Sumawe, Kolonel Laut Andi Susanto mengatakan orang Rohingya mendarat di Pidie dan petugas sedang berkoordinasi di lapangan untuk mengumpulkan data. Ia mengatakan pihaknya mengetahui adanya kapal kedua, namun tak memiliki informasi di mana kapal itu berlabuh atau berapa jumlah penumpang di dalamnya. Diduga kuat mafia perdagangan manusia sengaja menyelundupkan mereka ke Indonesia. Sebab hal ini diakui salah seorang pengungsi bernama Rohima yang membayar hingga 14-15 juta rupiah kepada mafia atau yang mereka sebut agen. Tujuan mereka memang Indonesia sebab informasi yang didapatkan Indonesia pernah menyambut mereka dengan baik. Sebab di pengungsian Bangladesh, Cox's Bazar, kami tak lagi tenang, ada gangguan. Kami berharap bisa mengadu nasib, jelasnya. Keluhan tak hanya datang dari Rohima, tetapi hampir semuanya berkata demikian. Namun akibatnya mereka jadi korban pada mafia. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Ha menilai pengungsi Rohingya di Aceh merupakan korban mafia tindak pidana penyelundupan orang. Para pelaku tidak bekerja perorangan, melainkan sebuah sindikat. Mereka, pengungsi Rohingya, juga adalah korban-korban dari mafia-mafia yang membawa mereka, kata Yasona saat ditemui awak media di lapangan Banteng, Jakarta Pusat Minggu 10 Desember 2023. Sementara itu, kedatangan pengungsi ini menambah lonjakan. Sebelumnya sudah ada 1.200 orang Rohingya yang mendarat di Indonesia sejak bulan November. Tak terbendung, ratusan pengungsi Rohingya lolos pertahanan laut lagi. Kini 2 kapal mendarat di Aceh. Lagi 2 kapal yang mengangkut pengungsi Rohingya terdampar di Provinsi Aceh Minggu 10 Desember 2023. Laporan dari Serambi News, 2 kapal pengangkut pengungsi Rohingya tersebut mendarat di lokasi dan waktu yang berbeda di Aceh. Informasi diperoleh 2 buah kapal yang mengangkut pengungsi Rohingya tersebut mendarat di Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidi. Kedatangan mereka langsung diamankan dan didata oleh TNI atau Polri. Panglima Laut Aceh, Miftah Cut Ade mengatakan, di Desa Pelangraya, Kecamatan Muatan 3, Kabupaten Pidi, mereka mendarat Minggu 10 Desember 2023 pukul 3:30. Mereka mendarat pada dini hari, jumlahnya sekitar 200-an, kata Miftah saat dikonfirmasi. Para pengungsi tiba dan mendarat di pantai Pelangraya, Kecamatan Muara 3, Kabupaten Pidi. Mereka terdiri dari laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Selain di Kabupaten Pidi, kapal yang mengangkut ratusan etnis Rohingya mendarat di Kabupaten Aceh Besar. Kapolsek Krueng Raya, Ibda Roli Yuisa Awai mengatakan, di Gampong Blang, Ulam, Kecamatan Masjid Raya, jumlah etnis Rohingya yang mendarat sebanyak sekitar 135 orang. Sampai saat ini keberadaan ratusan pengungsi Rohingya di pesisir pantai Blang Raya belum dapat penolakan dari warga setempat. Saat ini lebih dari 1.400 pengungsi Rohingya ditampung di sejumlah tempat di Pidi, Lok Sumawe, dan Sabang. Detik-detik 16 pengungsi Rohingya kabur dari gedung penampungan, nekat jebol dinding sudah 2 kali. Sebanyak 16 pengungsi Rohingya melarikan diri dari lokasi penampungan di bekas gedung imigrasi Lo Seumawe, Aceh. Ke-16 pengungsi Rohingya itu kabur dari lokasi penampungan dengan merusak dan menjebol dinding kamar. Peristiwa 16 pengungsi Rohingya kabur dari lokasi penampungan itu menambah runyam permasalahan yang dihadapi imigran tersebut dengan masyarakat sekitar. Dikutip dari Serambi, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemerintah Kota Lo Sumawe, Darius mengatakan bahwa pengungsi Rohingya tersebut kabur dengan cara merusak dinding kamar dan melarikan diri melalui pagar arah toilet wanita. Darius menyebutkan lokasi penampungan pengungsi itu sebenarnya sudah dijaga oleh polisi, Satpam, dan organisasi pendampingan pengungsi lainnya yang berada di sana. Hanya saja penjagaan selama ini hanya ada di depan gedung dan tidak menyeluruh hingga ke belakang. Peristiwa ini juga telah dinyatakan pemerintah kota Lek Sumawe ke lembaga terkait yang menangani pengungsi internasional. Darius juga menyatakan kaburnya pengungsi Rohingya dari tempat penampungan bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya pada Senin 27 November 2023 juga terdapat 7 orang pengungsi etnis Rohingya yang kabur dari penampungan di gedung bekas kantor imigrasi. Kini pengungsi Rohingya yang tersisa di penampungan ada 498 orang dari sebelumnya 514 orang. Terpisah desakan dari warga muncul untuk Badan PBB Urusan Pengungsi atau UNHCR. Mereka mendesak untuk segera memindahkan para pengungsi Rohingya keluar dari Pulau W. Hal tersebut disampaikan Gaucik Gampong Kuta Barat Muhammad Hamim
yang melakukan audensi ke kantor Wali Kota Sabang bersama perwakilan masyarakat. Presiden Joko Widodo menyadari kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh mendapat penolakan dari masyarakat setempat, namun Presiden Jokowi menegaskan akan tetap menerima dan menampung pengungsi etnis Rohingya. Demikian disampaikan Presiden Jokowi dalam keterangan persnya usai meresmikan stasiun pompa Ancol Sentiong Pademangan, Jakarta pada Senin 11 Desember 2023. Presiden Jokowi menjelaskan penampungan etnis Rohingya di Aceh ini bersifat sementara. Saat ini pemerintah sedang melakukan pembicaraan dengan organisasi-organisasi internasional seperti UNHCR. Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah akan memberikan bantuan sementara sebagai bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Ia menyebut pemberian bantuan kepada Rohingya dengan mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Presiden ke-7 Indonesia itu menilai bahwa fenomena bertambahnya arus pengungsi Rohingya ke Indonesia juga diduga kuat adanya keterlibatan jaringan tindak pidana perdagangan orang. Oleh karena itu, Presiden Jokowi menekankan bahwa untuk menangani hal tersebut, pemerintah akan terus meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan sejumlah pihak. Saya sampaikan bahwa sementara kita tampung, dan kita masih berbicara dengan organisasi internasional, UNHCR dan lain-lain, karena memang masyarakat lokal tidak menginginkannya. Ya. Warga Aceh melakukan penghadangan dan penolakan terhadap 137 pengungsi Rohingya yang baru saja tiba di Kem Pramuka Wilayah Sare, Aceh Besar. Akibat penolakan tersebut, truk yang mengangkat ratusan Rohingya putar balik pada Senin 11 Desember dini hari. Lantas beginilah nasib ratusan Rohingya yang terkatung-katung. Dikutip dari Serambi News, mereka ditempatkan di Gedung Balai Musiraya Aceh atau BMA. Adapun gedung tersebut berada di Kota Banda Aceh. Ratusan pengungsi menggunakan gedung tersebut untuk beristirahat, namun tempat tersebut hanya digunakan sementara waktu sembari menunggu keputusan mereka akan ditempatkan. Berdasar pantauan Serambi News, para pengungsi melakukan sholat asar berjamaah di lokasi tersebut, sementara beberapa dari mereka menyempatkan diri untuk membersihkan diri di kamar mandi setempat. Wajah lelah mereka tampak bisa beristirahat sejenak. Terlihat anak-anak bermain bersama di halaman gedung tersebut. Di satu sisi, PJ Bupati Aceh Besar Iswanto buka suara soal penolakan tersebut. Ia masih menunggu dan akan terus berkoordinasi dengan UNHCR dan IOM untuk penempatan sementara ratusan pengungsi Rohingya. Gigih bergilir patroli tengah laut cegah kapal pengungsi Rohingya. Mana patroli aparat? Kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh sudah meresahkan warga lokal sebab semakin hari jumlahnya semakin banyak. Tak ingin hal serupa terus terjadi, warga lokal berinisiatif untuk menghalau pengungsi Rohingya yang hendak masuk ke Aceh. Baru-baru ini viral aksi seorang nelayan menghalau kapal pengungsi Rohingya yang hendak berlabuh di pantai Aceh. Dalam video yang beredar, terlihat seorang pria parubaya yang diduga adalah nelayan setempat mencegat kapal pengungsi Rohingya. Nelayan tersebut langsung mendekati kapal pengungsi Rohingya yang ia lihat. Dari kode tangannya, nelayan tersebut mencoba menghalau para pengungsi yang menaiki kapal tua itu. Sementara itu, nelayan di Birawan mulai dari Kecamatan Samalanga hingga Gandapura sejak beberapa waktu lalu sampai kini terus melakukan pengawasan dan patroli di laut. Tujuan patroli ini agar jika ada kapal yang mengangkut para pengungsi Rohingya supaya tidak mendarat di Birawan. Patroli ini dilakukan para nelayan di Birawan saat mereka melaut. Ketua DPD Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Birawan, Badrudin Yunus menanggapi banyaknya pengungsi Rohingya mendarat di Aceh, termasuk di Birawan akhir-akhir ini. Menurut keterangan sejumlah nelayan, kata Badrudin, hingga kini masih ada kapal yang diduga pengungsi Rohingya di laut lepas. Keberadaan mereka dengan kapal terus dipantau kemana arahnya. Mereka diinformasikan berada di zona bebas dan bergerak tidak jelas arahnya. Wilayah laut Birawan hanya berjarak 150 mil. Mereka berada dan terlihat di kejauhan di kawasan zona ekonomi eksklusif atau ZEE batas negara. Selain meminta para nelayan untuk patroli, saat berpapasan dengan bot Rohingya, para nelayan juga diminta membantu apa yang bisa dibantu untuk mereka, namun diharapkan mereka tidak sempat mendarat. Mantan Panglima Laut Birawan menduga para pengungsi Rohingya akan terus menyasar ke kawasan pesisir Aceh untuk mereka mendarat. Pasalnya, pengalaman para pengungsi yang mendarat sebelumnya meski mereka ditolak warga tapi tetap ada tempat penampungan. Selaku Ketua DPD KNTI Birawan, kata Badrudin, Rohingya berhasil menembus keamanan laut di kawasan Aceh dan mendarat di PDA Aceh
saat Minggu 10 Desember 2023 subuh pukul 4. Diperkirakan satu kapal memuat 200 orang hingga diperkirakan jumlah Rohingya yang datang menyusul sekitar 400 orang. Miftah Jod Ade, Ketua Komunitas Nelayan di Aceh seperti dilansir dari Antara, 2 perahu mendarat di Aceh pada Minggu pagi mengatakan masing-masing satu di Kabupaten Pidie dan Aceh Besar. Setiap perahu membawa sekitar 200 orang Rohingya katanya. Sementara dilansir dari Reuters dan Lanal Lok Sumawe, Kolonel Laut Andi Susanto mengatakan orang Rohingya mendarat di Pidie dan petugas sedang berkoordinasi di lapangan untuk mengumpulkan data. Ia mengatakan pihaknya mengetahui adanya kapal kedua, namun tak memiliki informasi di mana kapal itu berlabuh atau berapa jumlah penumpang di dalamnya. Diduga kuat mafia perdagangan manusia sengaja menyelundupkan mereka ke Indonesia. Sebab hal ini diakui salah seorang pengungsi bernama Rohima yang membayar hingga 14-15 juta rupiah kepada mafia atau yang mereka sebut agen. Tujuan mereka memang Indonesia sebab informasi yang didapatkan Indonesia pernah menyambut mereka dengan baik. Sebab di pengungsian Bangladesh, Cox's Bazar, kami tak lagi tenang, ada gangguan. Kami berharap bisa mengadu nasib, jelasnya. Keluhan tak hanya datang dari Rohima, tetapi hampir semuanya berkata demikian. Namun akibatnya mereka jadi korban pada mafia. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona H. menilai pengungsi Rohingya di Aceh merupakan korban mafia tindak pidana penyelundupan orang. Para pelaku tidak bekerja perorangan, melainkan sebuah sindikat. Mereka, pengungsi Rohingya, juga adalah korban-korban dari mafia-mafia yang membawa mereka, kata Yasona saat ditemui awak media di lapangan Banteng, Jakarta Pusat Minggu 10 Desember 2023. Sementara itu, kedatangan pengungsi ini menambah lonjakan. Sebelumnya sudah ada 1.200 orang Rohingya yang mendarat di Indonesia sejak bulan November. Tak terbendung, ratusan pengungsi Rohingya lolos pertahanan laut lagi. Kini 2 kapal mendarat di Aceh. Lagi 2 kapal yang mengangkut pengungsi Rohingya terdampar di Provinsi Aceh Minggu 10 Desember 2023. Laporan dari Serambi News, 2 kapal pengangkut pengungsi Rohingya tersebut mendarat di lokasi dan waktu yang berbeda di Aceh. Informasi diperoleh 2 buah kapal yang mengangkut pengungsi Rohingya tersebut mendarat di Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidi. Kedatangan mereka langsung diamankan dan didata oleh TNI atau Polri. Panglima Laut Aceh, Miftah Jod Ade mengatakan, di Desa Pelangraya, Kecamatan Muatan 3, Kabupaten Pidi mereka mendarat Minggu 10 Desember 2023 pukul 3:30. Mereka mendarat pada dini hari, jumlahnya sekitar 200-an, kata Miftah saat dikonfirmasi. Para pengungsi tiba dan mendarat di pantai Pelangraya, Kecamatan Muara 3, Kabupaten Pidi. Mereka terdiri dari laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Selain di Kabupaten Pidi, kapal yang mengangkut ratusan etnis Rohingya mendarat di Kabupaten Aceh Besar. Kapolsek Krueng Raya, Ibda Roli Yuisa Awai mengatakan, di Gampong Blang, Ulam, Kecamatan Masjid Raya, jumlah etnis Rohingya yang mendarat sebanyak sekitar 135 orang. Sampai saat ini keberadaan ratusan pengungsi Rohingya di pesisir pantai Blang Raya belum dapat penolakan dari warga setempat. Saat ini lebih dari 1.400 pengungsi Rohingya ditampung di sejumlah tempat di Pidi, Lok Sumawe, dan Sabang. Detik-detik 16 pengungsi Rohingya kabur dari gedung penampungan, nekat jebol dinding sudah 2 kali. Sebanyak 16 pengungsi Rohingya melarikan diri dari lokasi penampungan di bekas gedung imigrasi Lo Seumawe, Aceh. Ke-16 pengungsi Rohingya itu kabur dari lokasi penampungan dengan merusak dan menjebol dinding kamar. Peristiwa 16 pengungsi Rohingya kabur dari lokasi penampungan itu menambah runyam permasalahan yang dihadapi imigran tersebut dengan masyarakat sekitar. Dikutip dari Serambi, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemerintah Kota Lo Sumawe, Darius mengatakan bahwa pengungsi Rohingya tersebut kabur dengan cara merusak dinding kamar dan melarikan diri melalui pagar arah toilet wanita. Darius menyebutkan lokasi penampungan pengungsi itu sebenarnya sudah dijaga oleh polisi, satpam, dan organisasi pendampingan pengungsi lainnya yang berada di sana. Hanya saja penjagaan selama ini hanya ada di depan gedung dan tidak menyeluruh hingga ke belakang. Peristiwa ini juga telah dinyatakan pemerintah Kota Lek Sumawe ke lembaga terkait yang menangani pengungsi internasional. Darius juga menyatakan kaburnya pengungsi Rohingya dari tempat penampungan bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya pada Senin 27 November 2023 juga terdapat 7 orang pengungsi etnis Rohingya yang kabur dari penampungan di gedung bekas kantor imigrasi. Kini pengungsi Rohingya yang tersisa di penampungan ada 498 orang dari sebelumnya 514 orang. Terpisah desakan dari warga muncul untuk Badan PBB Urusan Pengungsi atau UNHCR. Mereka mendesak untuk segera memindahkan para pengungsi Rohingya keluar dari Pulau W. Hal tersebut disampaikan Gaucik Gampong Kuta Barat Muhammad Hamim
yang melakukan audensi ke kantor Wali Kota Sabang bersama perwakilan masyarakat. Presiden Joko Widodo menyadari kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh mendapat penolakan dari masyarakat setempat, namun Presiden Jokowi menegaskan akan tetap menerima dan menampung pengungsi etnis Rohingya. Demikian disampaikan Presiden Jokowi dalam keterangan persnya usai meresmikan stasiun pompa Ancol Sentiong Pademangan, Jakarta pada Senin 11 Desember 2023. Presiden Jokowi menjelaskan penampungan etnis Rohingya di Aceh ini bersifat sementara. Saat ini pemerintah sedang melakukan pembicaraan dengan organisasi-organisasi internasional seperti UNHCR. Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah akan memberikan bantuan sementara sebagai bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Ia menyebut pemberian bantuan kepada Rohingya dengan mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Presiden ke-7 Indonesia itu menilai bahwa fenomena bertambahnya arus pengungsi Rohingya ke Indonesia juga diduga kuat adanya keterlibatan jaringan tindak pidana perdagangan orang. Oleh karena itu, Presiden Jokowi menekankan bahwa untuk menangani hal tersebut, pemerintah akan terus meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan sejumlah pihak. Saya sampaikan bahwa sementara kita tampung, sementara, dan kita masih berbicara dengan organisasi internasional, UNHCR dan lain-lain, karena memang masyarakat lokal tidak menginginkannya. Ya. Warga Aceh melakukan penghadangan dan penolakan terhadap 137 pengungsi Rohingya yang baru saja tiba di Kem Pramuka Wilayah Sare, Aceh Besar. Akibat penolakan tersebut, truk yang mengangkat ratusan Rohingya putar balik pada Senin 11 Desember dini hari. Lantas beginilah nasib ratusan Rohingya yang terkatung-katung. Dikutip dari Serambi News, mereka ditempatkan di Gedung Balai Musiraya Aceh atau BMA. Adapun gedung tersebut berada di Kota Banda Aceh. Ratusan pengungsi menggunakan gedung tersebut untuk beristirahat, namun tempat tersebut hanya digunakan sementara waktu sembari menunggu keputusan mereka akan ditempatkan. Berdasar pantauan Serambi News, para pengungsi melakukan sholat asar berjamaah di lokasi tersebut, sementara beberapa dari mereka menyempatkan diri untuk membersihkan diri di kamar mandi setempat. Wajah lelah mereka tampak bisa beristirahat sejenak. Terlihat anak-anak bermain bersama di halaman gedung tersebut. Di satu sisi, PJ Bupati Aceh Besar Iswanto buka suara soal penolakan tersebut. Ia masih menunggu dan akan terus berkoordinasi dengan UNHCR dan IOM untuk penempatan sementara ratusan pengungsi Rohingya. Gigih bergilir patroli tengah laut cegah kapal pengungsi Rohingya. Mana patroli aparat? Kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh sudah meresahkan warga lokal sebab semakin hari jumlahnya semakin banyak. Tak ingin hal serupa terus terjadi, warga lokal berinisiatif untuk menghalau pengungsi Rohingya yang hendak masuk ke Aceh. Baru-baru ini viral aksi seorang nelayan menghalau kapal pengungsi Rohingya yang hendak berlabuh di pantai Aceh. Dalam video yang beredar, terlihat seorang pria parubaya yang diduga adalah nelayan setempat mencegat kapal pengungsi Rohingya. Nelayan tersebut langsung mendekati kapal pengungsi Rohingya yang ia lihat. Dari kode tangannya, nelayan tersebut mencoba menghalau para pengungsi yang menaiki kapal tua itu. Sementara itu, nelayan di Birawan mulai dari Kecamatan Samalanga hingga Gandapura sejak beberapa waktu lalu sampai kini terus melakukan pengawasan dan patroli di laut. Tujuan patroli ini agar jika ada kapal yang mengangkut para pengungsi Rohingya supaya tidak mendarat di Birawan. Patroli ini dilakukan para nelayan di Birawan saat mereka melaut. Ketua DPD Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Birawan, Badrudin Yunus, menanggapi banyaknya pengungsi Rohingya mendarat di Aceh, termasuk di Birawan akhir-akhir ini. Menurut keterangan sejumlah nelayan, kata Badrudin, hingga kini masih ada kapal yang diduga pengungsi Rohingya di laut lepas. Keberadaan mereka dengan kapal terus dipantau kemana arahnya. Mereka diinformasikan berada di zona bebas dan bergerak tidak jelas arahnya. Wilayah laut Birawan hanya berjarak 150 mil. Mereka berada dan terlihat di kejauhan di kawasan zona ekonomi eksklusif atau ZEE batas negara. Selain meminta para nelayan untuk patroli, saat berpapasan dengan bot Rohingya, para nelayan juga diminta membantu apa yang bisa dibantu untuk mereka, namun diharapkan mereka tidak sempat mendarat. Mantan Panglima Laut Birawan menduga para pengungsi Rohingya akan terus menyasar ke kawasan pesisir Aceh untuk mereka mendarat. Pasalnya, pengalaman para pengungsi yang mendarat sebelumnya meski mereka ditolak warga tapi tetap ada tempat penampungan. Selaku Ketua DPD KNTI Birawan, kata Badrudin, Rohingya berhasil menembus keamanan laut di kawasan Aceh dan mendarat di PDA Aceh
saat Minggu 10 Desember 2023 subuh pukul 4. Diperkirakan satu kapal memuat 200 orang hingga diperkirakan jumlah Rohingya yang datang menyusul sekitar 400 orang. Miftah Jod Ade, Ketua Komunitas Nelayan di Aceh seperti dilansir dari Antara, 2 perahu mendarat di Aceh pada Minggu pagi mengatakan masing-masing satu di Kabupaten Pidie dan Aceh Besar. Setiap perahu membawa sekitar 200 orang Rohingya katanya. Sementara dilansir dari Reuters dan Lanal Lok Sumawe, Kolonel Laut Andi Susanto mengatakan orang Rohingya mendarat di Pidie dan petugas sedang berkoordinasi di lapangan untuk mengumpulkan data. Ia mengatakan pihaknya mengetahui adanya kapal kedua, namun tak memiliki informasi di mana kapal itu berlabuh atau berapa jumlah penumpang di dalamnya. Diduga kuat mafia perdagangan manusia sengaja menyelundupkan mereka ke Indonesia. Sebab hal ini diakui salah seorang pengungsi bernama Rohima yang membayar hingga 14-15 juta rupiah kepada mafia atau yang mereka sebut agen. Tujuan mereka memang Indonesia, sebab informasi yang didapatkan Indonesia pernah menyambut mereka dengan baik. Sebab di pengungsian Bangladesh, Cox's Bazar, kami tak lagi tenang, ada gangguan. Kami berharap bisa mengadu nasib, jelasnya. Keluhan tak hanya datang dari Rohima, tetapi hampir semuanya berkata demikian. Namun akibatnya mereka jadi korban pada mafia. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona H. menilai pengungsi Rohingya di Aceh merupakan korban mafia tindak pidana penyelundupan orang. Para pelaku tidak bekerja perorangan, melainkan sebuah sindikat. Mereka, pengungsi Rohingya, juga adalah korban-korban dari mafia-mafia yang membawa mereka, kata Yasona saat ditemui awak media di lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu 10 Desember 2023. Sementara itu, kedatangan pengungsi ini menambah lonjakan. Sebelumnya sudah ada 1.200 orang Rohingya yang mendarat di Indonesia sejak bulan November. Tak terbendung, ratusan pengungsi Rohingya lolos pertahanan laut lagi. Kini 2 kapal mendarat di Aceh. Lagi 2 kapal yang mengangkut pengungsi Rohingya terdampar di Provinsi Aceh Minggu 10 Desember 2023. Laporan dari Serambi News, 2 kapal pengangkut pengungsi Rohingya tersebut mendarat di lokasi dan waktu yang berbeda di Aceh. Informasi diperoleh 2 buah kapal yang mengangkut pengungsi Rohingya tersebut mendarat di Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidi. Kedatangan mereka langsung diamankan dan didata oleh TNI atau Polri. Panglima Laut Aceh, Miftah Jod Ade mengatakan, di Desa Plangraya, Kecamatan Muatan 3, Kabupaten Pidi, mereka mendarat Minggu 10 Desember 2023 pukul 3:30. Mereka mendarat pada dini hari, jumlahnya sekitar 200-an, kata Miftah saat dikonfirmasi. Para pengungsi tiba dan mendarat di pantai Plangraya, Kecamatan Muara 3, Kabupaten Pidi. Mereka terdiri dari laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Selain di Kabupaten Pidi, kapal yang mengangkut ratusan etnis Rohingya mendarat di Kabupaten Aceh Besar. Kapolsek Krueng Raya, Ibda Roli Yuisa Awai mengatakan, di Gampong Blang, Ulam, Kecamatan Masjid Raya, jumlah etnis Rohingya yang mendarat sebanyak sekitar 135 orang. Sampai saat ini keberadaan ratusan pengungsi Rohingya di pesisir pantai Blang Raya belum dapat penolakan dari warga setempat. Saat ini lebih dari 1.400 pengungsi Rohingya ditampung di sejumlah tempat di Pidi, Lok Sumawe, dan Sabang. Detik-detik 16 pengungsi Rohingya kabur dari gedung penampungan, nekat jebol dinding sudah 2 kali. Sebanyak 16 pengungsi Rohingya melarikan diri dari lokasi penampungan di bekas gedung imigrasi Lo Seumawe, Aceh. Ke-16 pengungsi Rohingya itu kabur dari lokasi penampungan dengan merusak dan menjebol dinding kamar. Peristiwa 16 pengungsi Rohingya kabur dari lokasi penampungan itu menambah runyam permasalahan yang dihadapi imigran tersebut dengan masyarakat sekitar. Dikutip dari Serambi, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemerintah Kota Lo Sumawe, Darius mengatakan bahwa pengungsi Rohingya tersebut kabur dengan cara merusak dinding kamar dan melarikan diri melalui pagar arah toilet wanita. Darius menyebutkan lokasi penampungan pengungsi itu sebenarnya sudah dijaga oleh polisi, Satpam, dan organisasi pendampingan pengungsi lainnya yang berada di sana. Hanya saja, penjagaan selama ini hanya ada di depan gedung dan tidak menyeluruh hingga ke belakang. Peristiwa ini juga telah dinyatakan pemerintah kota Lek Sumawe ke lembaga terkait yang menangani pengungsi internasional. Darius juga menyatakan kaburnya pengungsi Rohingya dari tempat penampungan bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya pada Senin 27 November 2023 juga terdapat 7 orang pengungsi etnis Rohingya yang kabur dari penampungan di gedung bekas kantor imigrasi. Kini pengungsi Rohingya yang tersisa di penampungan ada 498 orang dari sebelumnya 514 orang. Terpisah desakan dari warga muncul untuk Badan PBB Urusan Pengungsi atau UNHCR. Mereka mendesak untuk segera memindahkan para pengungsi Rohingya keluar dari Pulau W. Hal tersebut disampaikan Gaucik Gampong Kuta Barat Muhammad Hamim
yang melakukan audensi ke kantor Wali Kota Sabang bersama perwakilan masyarakat. Presiden Joko Widodo menyadari kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh mendapat penolakan dari masyarakat setempat, namun Presiden Jokowi menegaskan akan tetap menerima dan menampung pengungsi etnis Rohingya. Demikian disampaikan Presiden Jokowi dalam keterangan persnya usai meresmikan stasiun pompa Ancol Sentiong Pademangan, Jakarta pada Senin 11 Desember 2023. Presiden Jokowi menjelaskan penampungan etnis Rohingya di Aceh ini bersifat sementara. Saat ini pemerintah sedang melakukan pembicaraan dengan organisasi-organisasi internasional seperti UNHCR. Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah akan memberikan bantuan sementara sebagai bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Ia menyebut pemberian bantuan kepada Rohingya dengan mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Presiden ke-7 Indonesia itu menilai bahwa fenomena bertambahnya arus pengungsi Rohingya ke Indonesia juga diduga kuat adanya keterlibatan jaringan tindak pidana perdagangan orang. Oleh karena itu, Presiden Jokowi menekankan bahwa untuk menangani hal tersebut, pemerintah akan terus meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan sejumlah pihak. Saya sampaikan bahwa sementara kita tampung, sementara, dan kita masih berbicara dengan organisasi-organisasi internasional, UNHCR dan lain-lain, karena memang masyarakat lokal tidak menginginkannya. Ya. Warga Aceh melakukan penghadangan dan penolakan terhadap 137 pengungsi Rohingya yang baru saja tiba di Kem Pramuka Wilayah Sare, Aceh Besar. Akibat penolakan tersebut, truk yang mengangkat ratusan Rohingya putar balik pada Senin 11 Desember dini hari. Lantas beginilah nasib ratusan Rohingya yang terkatung-katung. Dikutip dari Serambi News, mereka ditempatkan di Gedung Balai Musiraya Aceh atau BMA. Adapun gedung tersebut berada di Kota Banda Aceh. Ratusan pengungsi menggunakan gedung tersebut untuk beristirahat, namun tempat tersebut hanya digunakan sementara waktu sembari menunggu keputusan mereka akan ditempatkan. Berdasar pantauan Serambi News, para pengungsi melakukan sholat asar berjamaah di lokasi tersebut, sementara beberapa dari mereka menyempatkan diri untuk membersihkan diri di kamar mandi setempat. Wajah lelah mereka tampak bisa beristirahat sejenak. Terlihat anak-anak bermain bersama di halaman gedung tersebut. Di satu sisi, PJ Bupati Aceh Besar Iswanto buka suara soal penolakan tersebut. Ia masih menunggu dan akan terus berkoordinasi dengan UNHCR dan IOM untuk penempatan sementara ratusan pengungsi Rohingya. Gigi bergilir patroli tengah laut cegah kapal pengungsi Rohingya. Mana patroli aparat? Kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh sudah meresahkan warga lokal sebab semakin hari jumlahnya semakin banyak. Tak ingin hal serupa terus terjadi, warga lokal berinisiatif untuk menghalau pengungsi Rohingya yang hendak masuk ke Aceh. Baru-baru ini viral aksi seorang nelayan menghalau kapal pengungsi Rohingya yang hendak berlabuh di pantai Aceh. Dalam video yang beredar, terlihat seorang pria parubaya yang diduga adalah nelayan setempat mencegat kapal pengungsi Rohingya. Nelayan tersebut langsung mendekati kapal pengungsi Rohingya yang ia lihat. Dari kode tangannya, nelayan tersebut mencoba menghalau para pengungsi yang menaiki kapal tua itu. Sementara itu, nelayan di Birawan mulai dari Kecamatan Samalanga hingga Gandapura sejak beberapa waktu lalu sampai kini terus melakukan pengawasan dan patroli di laut. Tujuan patroli ini agar jika ada kapal yang mengangkut para pengungsi Rohingya supaya tidak mendarat di Birawan. Patroli ini dilakukan para nelayan di Birawan saat mereka melaut. Ketua DPD Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Birawan, Badrudin Yunus, menanggapi banyaknya pengungsi Rohingya mendarat di Aceh, termasuk di Birawan akhir-akhir ini. Menurut keterangan sejumlah nelayan, kata Badrudin, hingga kini masih ada kapal yang diduga pengungsi Rohingya di laut lepas. Keberadaan mereka dengan kapal terus dipantau kemana arahnya. Mereka diinformasikan berada di zona bebas dan bergerak tidak jelas arahnya. Wilayah laut Birawan hanya berjarak 150 mil. Mereka berada dan terlihat di kejauhan di kawasan zona ekonomi eksklusif atau ZEE batas negara. Selain meminta para nelayan untuk patroli, saat berpapasan dengan bot Rohingya, para nelayan juga diminta membantu apa yang bisa dibantu untuk mereka, namun diharapkan mereka tidak sempat mendarat. Mantan Panglima Laut Birawan menduga para pengungsi Rohingya akan terus menyasar ke kawasan pesisir Aceh untuk mereka mendarat. Pasalnya, pengalaman para pengungsi yang mendarat sebelumnya meski mereka ditolak warga tapi tetap ada tempat penampungan. Selaku Ketua DPD KNTI Birawan, kata Badrudin, Rohingya berhasil menembus keamanan laut di kawasan Aceh dan mendarat di PDA Aceh
saat Minggu 10 Desember 2023 subuh pukul 4. Diperkirakan satu kapal memuat 200 orang hingga diperkirakan jumlah Rohingya yang datang menyusul sekitar 400 orang. Miftah Jod Ade, Ketua Komunitas Nelayan di Aceh seperti dilansir dari Antara, 2 perahu mendarat di Aceh pada Minggu pagi mengatakan masing-masing satu di Kabupaten Pidie dan Aceh Besar. Setiap perahu membawa sekitar 200 orang Rohingya katanya. Sementara dilansir dari Reuters dan Lanal Lok Sumawe, Kolonel Laut Andi Susanto mengatakan orang Rohingya mendarat di Pidie dan petugas sedang berkoordinasi di lapangan untuk mengumpulkan data. Ia mengatakan pihaknya mengetahui adanya kapal kedua, namun tak memiliki informasi di mana kapal itu berlabuh atau berapa jumlah penumpang di dalamnya. Diduga kuat mafia perdagangan manusia sengaja menyelundupkan mereka ke Indonesia. Sebab hal ini diakui salah seorang pengungsi bernama Rohima yang membayar hingga 14-15 juta rupiah kepada mafia atau yang mereka sebut agen. Tujuan mereka memang Indonesia sebab informasi yang didapatkan Indonesia pernah menyambut mereka dengan baik. Sebab di pengungsian Bangladesh, Cox's Bazar kami tak lagi tenang, ada gangguan. Kami berharap bisa mengadu nasib, jelasnya. Keluhan tak hanya datang dari Rohima, tetapi hampir semuanya berkata demikian. Namun akibatnya mereka jadi korban pada mafia. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona H. menilai pengungsi Rohingya di Aceh merupakan korban mafia tindak pidana penyelundupan orang. Para pelaku tidak bekerja perorangan, melainkan sebuah sindikat. Mereka, pengungsi Rohingya, juga adalah korban-korban dari mafia-mafia yang membawa mereka, kata Yasona saat ditemui awak media di lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu 10 Desember 2023. Sementara itu, kedatangan pengungsi ini menambah lonjakan. Sebelumnya sudah ada 1.200 orang Rohingya yang mendarat di Indonesia sejak bulan November. Tak terbendung, ratusan pengungsi Rohingya lolos pertahanan laut lagi. Kini 2 kapal mendarat di Aceh. Lagi 2 kapal yang mengangkut pengungsi Rohingya terdampar di Provinsi Aceh Minggu 10 Desember 2023. Laporan dari Serambi News, 2 kapal pengangkut pengungsi Rohingya tersebut mendarat di lokasi dan waktu yang berbeda di Aceh. Informasi diperoleh 2 buah kapal yang mengangkut pengungsi Rohingya tersebut mendarat di Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidi. Kedatangan mereka langsung diamankan dan didata oleh TNI atau Polri. Panglima Laut Aceh, Miftah Jod Ade mengatakan, di Desa Plangraya, Kecamatan Muatan 3, Kabupaten Pidi mereka mendarat Minggu 10 Desember 2023 pukul 3:30. Mereka mendarat pada dini hari, jumlahnya sekitar 200-an, kata Miftah saat dikonfirmasi. Para pengungsi tiba dan mendarat di Pantai Plangraya, Kecamatan Muara 3, Kabupaten Pidi. Mereka terdiri dari laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Selain di Kabupaten Pidi, kapal yang mengangkut ratusan etnis Rohingya mendarat di Kabupaten Aceh Besar. Kapolsek Krueng Raya Ibda Roli Yuisa Awai mengatakan, di Gampong Blang, Ulam, Kecamatan Masjid Raya, jumlah etnis Rohingya yang mendarat sebanyak sekitar 135 orang. Sampai saat ini keberadaan ratusan pengungsi Rohingya di pesisir pantai Blang Raya belum dapat penolakan dari warga setempat. Saat ini lebih dari 1.400 pengungsi Rohingya ditampung di sejumlah tempat di Pidi, Lok Sumawe, dan Sabang. Detik-detik 16 pengungsi Rohingya kabur dari gedung penampungan, nekat jebol dinding sudah 2 kali. Sebanyak 16 pengungsi Rohingya melarikan diri dari lokasi penampungan di bekas gedung imigrasi Lo Seumawe, Aceh. Ke-16 pengungsi Rohingya itu kabur dari lokasi penampungan dengan merusak dan menjebol dinding kamar. Peristiwa 16 pengungsi Rohingya kabur dari lokasi penampungan itu menambah runyam permasalahan yang dihadapi imigran tersebut dengan masyarakat sekitar. Dikutip dari Serambi, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemerintah Kota Lo Sumawe, Darius mengatakan bahwa pengungsi Rohingya tersebut kabur dengan cara merusak dinding kamar dan melarikan diri melalui pagar arah toilet wanita. Darius menyebutkan lokasi penampungan pengungsi itu sebenarnya sudah dijaga oleh polisi, Satpam, dan organisasi pendampingan pengungsi lainnya yang berada di sana. Hanya saja, penjagaan selama ini hanya ada di depan gedung dan tidak menyeluruh hingga ke belakang. Peristiwa ini juga telah dinyatakan pemerintah kota Lek Sumawe ke lembaga terkait yang menangani pengungsi internasional. Darius juga menyatakan kaburnya pengungsi Rohingya dari tempat penampungan bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya pada Senin 27 November 2023 juga terdapat 7 orang pengungsi etnis Rohingya yang kabur dari penampungan di gedung bekas kantor imigrasi. Kini pengungsi Rohingya yang tersisa di penampungan ada 498 orang dari sebelumnya 514 orang. Terpisah desakan dari warga muncul untuk Badan PBB Urusan Pengungsi atau UNHCR. Mereka mendesak untuk segera memindahkan para pengungsi Rohingya keluar dari Pulau W. Hal tersebut disampaikan Gaucik Gampong Kuta Barat Muhammad Hamim
yang melakukan audensi ke kantor Wali Kota Sabang bersama perwakilan masyarakat. Presiden Joko Widodo menyadari kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh mendapat penolakan dari masyarakat setempat, namun Presiden Jokowi menegaskan akan tetap menerima dan menampung pengungsi etnis Rohingya. Demikian disampaikan Presiden Jokowi dalam keterangan persnya usai meresmikan stasiun pompa Ancol Sentiong Pademangan, Jakarta pada Senin 11 Desember 2023. Presiden Jokowi menjelaskan penampungan etnis Rohingya di Aceh ini bersifat sementara. Saat ini pemerintah sedang melakukan pembicaraan dengan organisasi-organisasi internasional seperti UNHCR. Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah akan memberikan bantuan sementara sebagai bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Ia menyebut pemberian bantuan kepada Rohingya dengan mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Presiden ke-7 Indonesia itu menilai bahwa fenomena bertambahnya arus pengungsi Rohingya ke Indonesia juga diduga kuat adanya keterlibatan jaringan tindak pidana perdagangan orang. Oleh karena itu, Presiden Jokowi menekankan bahwa untuk menangani hal tersebut, pemerintah akan terus meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan sejumlah pihak. Saya sampaikan bahwa sementara kita tampung, sementara, dan kita masih berbicara dengan organisasi-organisasi internasional, UNHCR dan lain-lain, karena memang masyarakat lokal tidak menginginkannya. Ya. Warga Aceh melakukan penghadangan dan penolakan terhadap 137 pengungsi Rohingya yang baru saja tiba di Kem Pramuka Wilayah Sare, Aceh Besar. Akibat penolakan tersebut, truk yang mengangkat ratusan Rohingya putar balik pada Senin 11 Desember dini hari. Lantas beginilah nasib ratusan Rohingya yang terkatung-katung. Dikutip dari Serambi News, mereka ditempatkan di Gedung Balai Musiraya Aceh atau BMA. Adapun gedung tersebut berada di Kota Banda Aceh. Ratusan pengungsi menggunakan gedung tersebut untuk beristirahat, namun tempat tersebut hanya digunakan sementara waktu sembari menunggu keputusan mereka akan ditempatkan. Berdasar pantauan Serambi News, para pengungsi melakukan sholat asar berjamaah di lokasi tersebut, sementara beberapa dari mereka menyempatkan diri untuk membersihkan diri di kamar mandi setempat. Wajah lelah mereka tampak bisa beristirahat sejenak. Terlihat anak-anak bermain bersama di halaman gedung tersebut. Di satu sisi, PJ Bupati Aceh Besar Iswanto buka suara soal penolakan tersebut. Ia masih menunggu dan akan terus berkoordinasi dengan UNHCR dan IOM untuk penempatan sementara ratusan pengungsi Rohingya. Gigih bergilir patroli tengah laut cegah kapal pengungsi Rohingya. Mana patroli aparat? Kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh sudah meresahkan warga lokal sebab semakin hari jumlahnya semakin banyak. Tak ingin hal serupa terus terjadi, warga lokal berinisiatif untuk menghalau pengungsi Rohingya yang hendak masuk ke Aceh. Baru-baru ini viral aksi seorang nelayan menghalau kapal pengungsi Rohingya yang hendak berlabuh di pantai Aceh. Dalam video yang beredar, terlihat seorang pria parubaya yang diduga adalah nelayan setempat mencegat kapal pengungsi Rohingya. Nelayan tersebut langsung mendekati kapal pengungsi Rohingya yang ia lihat. Dari kode tangannya, nelayan tersebut mencoba menghalau para pengungsi yang menaiki kapal tua itu. Sementara itu, nelayan di Birawan mulai dari Kecamatan Samalanga hingga Gandapura sejak beberapa waktu lalu sampai kini terus melakukan pengawasan dan patroli di laut. Tujuan patroli ini agar jika ada kapal yang mengangkut para pengungsi Rohingya supaya tidak mendarat di Birawan. Patroli ini dilakukan para nelayan di Birawan saat mereka melaut. Ketua DPD Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Birawan, Badrudin Yunus, menanggapi banyaknya pengungsi Rohingya mendarat di Aceh, termasuk di Birawan akhir-akhir ini. Menurut keterangan sejumlah nelayan, kata Badrudin, hingga kini masih ada kapal yang diduga pengungsi Rohingya di laut lepas. Keberadaan mereka dengan kapal terus dipantau kemana arahnya. Mereka diinformasikan berada di zona bebas dan bergerak tidak jelas arahnya. Wilayah laut Birawan hanya berjarak 150 mil. Mereka berada dan terlihat di kejauhan di kawasan zona ekonomi eksklusif atau ZEE batas negara. Selain meminta para nelayan untuk patroli, saat berpapasan dengan bot Rohingya, para nelayan juga diminta membantu apa yang bisa dibantu untuk mereka, namun diharapkan mereka tidak sempat mendarat. Mantan Panglima Laut Birawan menduga para pengungsi Rohingya akan terus menyasar ke kawasan pesisir Aceh untuk mereka mendarat. Pasalnya, pengalaman para pengungsi yang mendarat sebelumnya meski mereka ditolak warga tapi tetap ada tempat penampungan. Selaku Ketua DPD KNTI Birawan, kata Badrudin, Rohingya berhasil menembus keamanan laut di kawasan Aceh dan mendarat di PDA Aceh
saat Minggu 10 Desember 2023 subuh pukul 4. Diperkirakan satu kapal memuat 200 orang hingga diperkirakan jumlah Rohingya yang datang menyusul sekitar 400 orang. Miftah Jod Ade, Ketua Komunitas Nelayan di Aceh seperti dilansir dari Antara, 2 perahu mendarat di Aceh pada Minggu pagi mengatakan masing-masing satu di Kabupaten Pidie dan Aceh Besar. Setiap perahu membawa sekitar 200 orang Rohingya katanya. Sementara dilansir dari Reuters dan Lanal Lok Sumawe, Kolonel Laut Andi Susanto mengatakan orang Rohingya mendarat di Pidie dan petugas sedang berkoordinasi di lapangan untuk mengumpulkan data. Ia mengatakan pihaknya mengetahui adanya kapal kedua, namun tak memiliki informasi di mana kapal itu berlabuh atau berapa jumlah penumpang di dalamnya. Diduga kuat mafia perdagangan manusia sengaja menyelundupkan mereka ke Indonesia. Sebab hal ini diakui salah seorang pengungsi bernama Rohima yang membayar hingga 14-15 juta rupiah kepada mafia atau yang mereka sebut agen. Tujuan mereka memang Indonesia sebab informasi yang didapatkan Indonesia pernah menyambut mereka dengan baik. Sebab di pengungsian Bangladesh, Cox's Bazar kami tak lagi tenang, ada gangguan. Kami berharap bisa mengadu nasib, jelasnya. Keluhan tak hanya datang dari Rohima, tetapi hampir semuanya berkata demikian. Namun akibatnya mereka jadi korban pada mafia. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona H. menilai pengungsi Rohingya di Aceh merupakan korban mafia tindak pidana penyelundupan orang. Para pelaku tidak bekerja perorangan, melainkan sebuah sindikat. Mereka, pengungsi Rohingya, juga adalah korban-korban dari mafia-mafia yang membawa mereka, kata Yasona saat ditemui awak media di lapangan Banteng, Jakarta Pusat Minggu 10 Desember 2023. Sementara itu kedatangan pengungsi ini menambah lonjakan. Sebelumnya sudah ada 1.200 orang Rohingya yang mendarat di Indonesia sejak bulan November. Tak terbendung, ratusan pengungsi Rohingya lolos pertahanan laut lagi. Kini 2 kapal mendarat di Aceh. Lagi 2 kapal yang mengangkut pengungsi Rohingya terdampar di Provinsi Aceh Minggu 10 Desember 2023. Laporan dari Serambi News, 2 kapal pengangkut pengungsi Rohingya tersebut mendarat di lokasi dan waktu yang berbeda di Aceh. Informasi diperoleh 2 buah kapal yang mengangkut pengungsi Rohingya tersebut mendarat di Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidi. Kedatangan mereka langsung diamankan dan didata oleh TNI atau Polri. Panglima Laut Aceh, Miftah Jod Ade mengatakan, di Desa Plangraya, Kecamatan Muatan 3, Kabupaten Pidi mereka mendarat Minggu 10 Desember 2023 pukul 3:30. Mereka mendarat pada dini hari, jumlahnya sekitar 200-an, kata Miftah saat dikonfirmasi. Para pengungsi tiba dan mendarat di Pantai Plangraya, Kecamatan Muara 3, Kabupaten Pidi. Mereka terdiri dari laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Selain di Kabupaten Pidi, kapal yang mengangkut ratusan etnis Rohingya mendarat di Kabupaten Aceh Besar. Kapolsek Krueng Raya Ibda Roli Yuisa Awai mengatakan, di Gampong Blang, Ulam, Kecamatan Masjid Raya, jumlah etnis Rohingya yang mendarat sebanyak sekitar 135 orang. Sampai saat ini keberadaan ratusan pengungsi Rohingya di pesisir pantai Blang Raya belum dapat penolakan dari warga setempat. Saat ini lebih dari 1.400 pengungsi Rohingya ditampung di sejumlah tempat di Pidi, Lok Sumawe, dan Sabang. Detik-detik 16 pengungsi Rohingya kabur dari gedung penampungan, nekat jebol dinding sudah 2 kali. Sebanyak 16 pengungsi Rohingya melarikan diri dari lokasi penampungan di bekas gedung imigrasi Lo Seumawe, Aceh. Ke-16 pengungsi Rohingya itu kabur dari lokasi penampungan dengan merusak dan menjebol dinding kamar. Peristiwa 16 pengungsi Rohingya kabur dari lokasi penampungan itu menambah runyam permasalahan yang dihadapi imigran tersebut dengan masyarakat sekitar. Dikutip dari Serambi, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemerintah Kota Lo Sumawe, Darius mengatakan bahwa pengungsi Rohingya tersebut kabur dengan cara merusak dinding kamar dan melarikan diri melalui pagar arah toilet wanita. Darius menyebutkan lokasi penampungan pengungsi itu sebenarnya sudah dijaga oleh polisi, Satpam, dan organisasi pendampingan pengungsi lainnya yang berada di sana. Hanya saja penjagaan selama ini hanya ada di depan gedung dan tidak menyeluruh hingga ke belakang. Peristiwa ini juga telah dinyatakan pemerintah Kota Lek Sumawe ke lembaga terkait yang menangani pengungsi internasional. Darius juga menyatakan kaburnya pengungsi Rohingya dari tempat penampungan bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya pada Senin 27 November 2023 juga terdapat 7 orang pengungsi etnis Rohingya yang kabur dari penampungan di gedung bekas kantor imigrasi. Kini pengungsi Rohingya yang tersisa di penampungan ada 498 orang dari sebelumnya 514 orang. Terpisah desakan dari warga muncul untuk Badan PBB Urusan Pengungsi atau UNHCR. Mereka mendesak untuk segera memindahkan para pengungsi Rohingya keluar dari Pulau W. Hal tersebut disampaikan Gaucik Gampong Kuta Barat Muhammad Hamim
yang melakukan audensi ke kantor Wali Kota Sabang bersama perwakilan masyarakat. Presiden Joko Widodo menyadari kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh mendapat penolakan dari masyarakat setempat, namun Presiden Jokowi menegaskan akan tetap menerima dan menampung pengungsi etnis Rohingya. Demikian disampaikan Presiden Jokowi dalam keterangan persnya usai meresmikan stasiun pompa Ancol Sentiong Pademangan, Jakarta pada Senin 11 Desember 2023. Presiden Jokowi menjelaskan penampungan etnis Rohingya di Aceh ini bersifat sementara. Saat ini pemerintah sedang melakukan pembicaraan dengan organisasi-organisasi internasional seperti UNHCR. Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah akan memberikan bantuan sementara sebagai bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Ia menyebut pemberian bantuan kepada Rohingya dengan mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Presiden ke-7 Indonesia itu menilai bahwa fenomena bertambahnya arus pengungsi Rohingya ke Indonesia juga diduga kuat adanya keterlibatan jaringan tindak pidana perdagangan orang. Oleh karena itu, Presiden Jokowi menekankan bahwa untuk menangani hal tersebut, pemerintah akan terus meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan sejumlah pihak. Saya sampaikan bahwa sementara kita tampung, dan kita masih berbicara dengan organisasi internasional, UNHCR dan lain-lain, karena memang masyarakat lokal tidak menginginkannya. Ya. Warga Aceh melakukan penghadangan dan penolakan terhadap 137 pengungsi Rohingya yang baru saja tiba di Kem Pramuka Wilayah Sare, Aceh Besar. Akibat penolakan tersebut, truk yang mengangkat ratusan Rohingya putar balik pada Senin 11 Desember dini hari. Lantas beginilah nasib ratusan Rohingya yang terkatung-katung. Dikutip dari Serambi News, mereka ditempatkan di Gedung Balai Musiraya Aceh atau BMA. Adapun gedung tersebut berada di Kota Banda Aceh. Ratusan pengungsi menggunakan gedung tersebut untuk beristirahat, namun tempat tersebut hanya digunakan sementara waktu sembari menunggu keputusan mereka akan ditempatkan. Berdasar pantauan Serambi News, para pengungsi melakukan sholat asar berjamaah di lokasi tersebut, sementara beberapa dari mereka menyempatkan diri untuk membersihkan diri di kamar mandi setempat. Wajah lelah mereka tampak bisa beristirahat sejenak. Terlihat anak-anak bermain bersama di halaman gedung tersebut. Di satu sisi, PJ Bupati Aceh Besar Iswanto buka suara soal penolakan tersebut. Ia masih menunggu dan akan terus berkoordinasi dengan UNHCR dan IOM untuk penempatan sementara ratusan pengungsi Rohingya. Gigih bergilir patroli tengah laut cegah kapal pengungsi Rohingya. Mana patroli aparat? Kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh sudah meresahkan warga lokal sebab semakin hari jumlahnya semakin banyak. Tak ingin hal serupa terus terjadi, warga lokal berinisiatif untuk menghalau pengungsi Rohingya yang hendak masuk ke Aceh. Baru-baru ini viral aksi seorang nelayan menghalau kapal pengungsi Rohingya yang hendak berlabuh di pantai Aceh. Dalam video yang beredar, terlihat seorang pria parubaya yang diduga adalah nelayan setempat mencegat kapal pengungsi Rohingya. Nelayan tersebut langsung mendekati kapal pengungsi Rohingya yang ia lihat. Dari kode tangannya, nelayan tersebut mencoba menghalau para pengungsi yang menaiki kapal tua itu. Sementara itu, nelayan di Birawan mulai dari Kecamatan Samalanga hingga Gandapura sejak beberapa waktu lalu sampai kini terus melakukan pengawasan dan patroli di laut. Tujuan patroli ini agar jika ada kapal yang mengangkut para pengungsi Rohingya supaya tidak mendarat di Birawan. Patroli ini dilakukan para nelayan di Birawan saat mereka melaut. Ketua DPD Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Birawan, Badrudin Yunus, menanggapi banyaknya pengungsi Rohingya mendarat di Aceh, termasuk di Birawan akhir-akhir ini. Menurut keterangan sejumlah nelayan, kata Badrudin, hingga kini masih ada kapal yang diduga pengungsi Rohingya di laut lepas. Keberadaan mereka dengan kapal terus dipantau kemana arahnya. Mereka diinformasikan berada di zona bebas dan bergerak tidak jelas arahnya. Wilayah laut Birawan hanya berjarak 150 mil. Mereka berada dan terlihat di kejauhan di kawasan zona ekonomi eksklusif atau ZEE batas negara. Selain meminta para nelayan untuk patroli, saat berpapasan dengan bot Rohingya, para nelayan juga diminta membantu apa yang bisa dibantu untuk mereka, namun diharapkan mereka tidak sempat mendarat. Mantan Panglima Laut Birawan menduga para pengungsi Rohingya akan terus menyasar ke kawasan pesisir Aceh untuk mereka mendarat. Pasalnya, pengalaman para pengungsi yang mendarat sebelumnya meski mereka ditolak warga tapi tetap ada tempat penampungan. Selaku Ketua DPD KNTI Birawan, kata Badrudin, Rohingya berhasil menembus keamanan laut di kawasan Aceh dan mendarat di PDA Aceh
saat Minggu 10 Desember 2023 subuh pukul 4. Diperkirakan satu kapal memuat 200 orang hingga diperkirakan jumlah Rohingya yang datang menyusul sekitar 400 orang. Miftah Cut Ade, Ketua Komunitas Nelayan di Aceh seperti dilansir dari Antara, 2 perahu mendarat di Aceh pada Minggu pagi mengatakan masing-masing satu di Kabupaten Pidie dan Aceh Besar. Setiap perahu membawa sekitar 200 orang Rohingya katanya. Sementara dilansir dari Reuters dan Lanal Lok Sumawe, Kolonel Laut Andi Susanto mengatakan orang Rohingya mendarat di Pidie dan petugas sedang berkoordinasi di lapangan untuk mengumpulkan data. Ia mengatakan pihaknya mengetahui adanya kapal kedua, namun tak memiliki informasi di mana kapal itu berlabuh atau berapa jumlah penumpang di dalamnya. Diduga kuat mafia perdagangan manusia sengaja menyelundupkan mereka ke Indonesia. Sebab hal ini diakui salah seorang pengungsi bernama Rohima yang membayar hingga 14-15 juta rupiah kepada mafia atau yang mereka sebut agen. Tujuan mereka memang Indonesia, sebab informasi yang didapatkan Indonesia pernah menyambut mereka dengan baik. Sebab di pengungsian Bangladesh, Cox's Bazar, kami tak lagi tenang, ada gangguan. Kami berharap bisa mengadu nasib, jelasnya. Keluhan tak hanya datang dari Rohima, tetapi hampir semuanya berkata demikian. Namun akibatnya mereka jadi korban pada mafia. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona H. menilai pengungsi Rohingya di Aceh merupakan korban mafia tindak pidana penyelundupan orang. Para pelaku tidak bekerja perorangan, melainkan sebuah sindikat. Mereka, pengungsi Rohingya, juga adalah korban-korban dari mafia-mafia yang membawa mereka, kata Yasona saat ditemui awak media di lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu 10 Desember 2023. Sementara itu, kedatangan pengungsi ini menambah lonjakan. Sebelumnya sudah ada 1.200 orang Rohingya yang mendarat di Indonesia sejak bulan November. Tak terbendung, ratusan pengungsi Rohingya lolos pertahanan laut lagi. Kini 2 kapal mendarat di Aceh. Lagi 2 kapal yang mengangkut pengungsi Rohingya terdampar di Provinsi Aceh Minggu 10 Desember 2023. Laporan dari Serambi News, 2 kapal pengangkut pengungsi Rohingya tersebut mendarat di lokasi dan waktu yang berbeda di Aceh. Informasi diperoleh 2 buah kapal yang mengangkut pengungsi Rohingya tersebut mendarat di Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidi. Kedatangan mereka langsung diamankan dan didata oleh TNI atau Polri. Panglima Laut Aceh, Miftah Cut Ade mengatakan, di Desa Pelangraya, Kecamatan Muatan 3, Kabupaten Pidi, mereka mendarat Minggu 10 Desember 2023 pukul 3:30. Mereka mendarat pada dini hari, jumlahnya sekitar 200-an, kata Miftah saat dikonfirmasi. Para pengungsi tiba dan mendarat di pantai Pelangraya, Kecamatan Muara 3, Kabupaten Pidi. Mereka terdiri dari laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Selain di Kabupaten Pidi, kapal yang mengangkut ratusan etnis Rohingya mendarat di Kabupaten Aceh Besar. Kapolsek Krueng Raya, Ibda Roli Yuisa Awai mengatakan, di Gampong Blang, Ulam, Kecamatan Masjid Raya, jumlah etnis Rohingya yang mendarat sebanyak sekitar 135 orang. Sampai saat ini keberadaan ratusan pengungsi Rohingya di pesisir pantai Blang Raya belum dapat penolakan dari warga setempat. Saat ini lebih dari 1.400 pengungsi Rohingya ditampung di sejumlah tempat di Pidi, Lok Sumawe, dan Sabang. Detik-detik 16 pengungsi Rohingya kabur dari gedung penampungan, nekat jebol dinding sudah 2 kali. Sebanyak 16 pengungsi Rohingya melarikan diri dari lokasi penampungan di bekas gedung imigrasi Lo Seumawe, Aceh. Ke-16 pengungsi Rohingya itu kabur dari lokasi penampungan dengan merusak dan menjebol dinding kamar. Peristiwa 16 pengungsi Rohingya kabur dari lokasi penampungan itu menambah runyam permasalahan yang dihadapi imigran tersebut dengan masyarakat sekitar. Dikutip dari Serambi, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemerintah Kota Lok Sumawe, Darius mengatakan bahwa pengungsi Rohingya tersebut kabur dengan cara merusak dinding kamar dan melarikan diri melalui pagar arah toilet wanita. Darius menyebutkan lokasi penampungan pengungsi itu sebenarnya sudah dijaga oleh polisi, satpam, dan organisasi pendampingan pengungsi lainnya yang berada di sana. Hanya saja penjagaan selama ini hanya ada di depan gedung dan tidak menyeluruh hingga ke belakang. Peristiwa ini juga telah dinyatakan pemerintah Kota Lek Sumawe ke lembaga terkait yang menangani pengungsi internasional. Darius juga menyatakan kaburnya pengungsi Rohingya dari tempat penampungan bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya pada Senin 27 November 2023 juga terdapat 7 orang pengungsi etnis Rohingya yang kabur dari penampungan di gedung bekas kantor imigrasi. Kini pengungsi Rohingya yang tersisa di penampungan ada 498 orang dari sebelumnya 514 orang. Terpisah desakan dari warga muncul untuk Badan PBB Urusan Pengungsi atau UNHCR. Mereka mendesak untuk segera memindahkan para pengungsi Rohingya keluar dari Pulau W. Hal tersebut disampaikan Gaucik Gampong Kuta Barat Muhammad Hamim
yang melakukan audensi ke kantor Wali Kota Sabang bersama perwakilan masyarakat. Presiden Joko Widodo menyadari kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh mendapat penolakan dari masyarakat setempat, namun Presiden Jokowi menegaskan akan tetap menerima dan menampung pengungsi etnis Rohingya. Demikian disampaikan Presiden Jokowi dalam keterangan persnya usai meresmikan stasiun pompa Ancol Sentiong Pademangan, Jakarta pada Senin 11 Desember 2023. Presiden Jokowi menjelaskan penampungan etnis Rohingya di Aceh ini bersifat sementara. Saat ini pemerintah sedang melakukan pembicaraan dengan organisasi-organisasi internasional seperti UNHCR. Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah akan memberikan bantuan sementara sebagai bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Ia menyebut pemberian bantuan kepada Rohingya dengan mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Presiden ke-7 Indonesia itu menilai bahwa fenomena bertambahnya arus pengungsi Rohingya ke Indonesia juga diduga kuat adanya keterlibatan jaringan tindak pidana perdagangan orang. Oleh karena itu, Presiden Jokowi menekankan bahwa untuk menangani hal tersebut, pemerintah akan terus meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan sejumlah pihak. Saya sampaikan bahwa sementara kita tampung, sementara, dan kita masih berbicara dengan organisasi-organisasi internasional, UNHCR dan lain-lain. Karena memang masyarakat lokal tidak menginginkannya. Ya. Warga Aceh melakukan penghadangan dan penolakan terhadap 137 pengungsi Rohingya yang baru saja tiba di Kem Pramuka Wilayah Sare, Aceh Besar. Akibat penolakan tersebut, truk yang mengangkat ratusan Rohingya putar balik pada Senin 11 Desember dini hari. Lantas beginilah nasib ratusan Rohingya yang terkatung-katung. Dikutip dari Serambi News, mereka ditempatkan di Gedung Balai Musiraya Aceh atau BMA. Adapun gedung tersebut berada di Kota Banda Aceh. Ratusan pengungsi menggunakan gedung tersebut untuk beristirahat, namun tempat tersebut hanya digunakan sementara waktu sembari menunggu keputusan mereka akan ditempatkan. Berdasar pantauan Serambi News, para pengungsi melakukan sholat asar berjamaah di lokasi tersebut, sementara beberapa dari mereka menyempatkan diri untuk membersihkan diri di kamar mandi setempat. Wajah lelah mereka tampak bisa beristirahat sejenak. Terlihat anak-anak bermain bersama di halaman gedung tersebut. Di satu sisi, PJ Bupati Aceh Besar Iswanto buka suara soal penolakan tersebut. Ia masih menunggu dan akan terus berkoordinasi dengan UNHCR dan IOM untuk penempatan sementara ratusan pengungsi Rohingya. Gigih bergilir patroli tengah laut cegah kapal pengungsi Rohingya. Mana patroli aparat? Kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh sudah meresahkan warga lokal sebab semakin hari jumlahnya semakin banyak. Tak ingin hal serupa terus terjadi, warga lokal berinisiatif untuk menghalau pengungsi Rohingya yang hendak masuk ke Aceh. Baru-baru ini viral aksi seorang nelayan menghalau kapal pengungsi Rohingya yang hendak berlabuh di pantai Aceh. Dalam video yang beredar, terlihat seorang pria parubaya yang diduga adalah nelayan setempat mencegat kapal pengungsi Rohingya. Nelayan tersebut langsung mendekati kapal pengungsi Rohingya yang ia lihat. Dari kode tangannya, nelayan tersebut mencoba menghalau para pengungsi yang menaiki kapal tua itu. Sementara itu, nelayan di Birawan mulai dari Kecamatan Samalanga hingga Gandapura sejak beberapa waktu lalu sampai kini terus melakukan pengawasan dan patroli di laut. Tujuan patroli ini agar jika ada kapal yang mengangkut para pengungsi Rohingya supaya tidak mendarat di Birawan. Patroli ini dilakukan para nelayan di Birawan saat mereka melaut. Ketua DPD Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Birawan, Badrudin Yunus menanggapi banyaknya pengungsi Rohingya mendarat di Aceh, termasuk di Birawan akhir-akhir ini. Menurut keterangan sejumlah nelayan, kata Badrudin, hingga kini masih ada kapal yang diduga pengungsi Rohingya di laut lepas. Keberadaan mereka dengan kapal terus dipantau kemana arahnya. Mereka diinformasikan berada di zona bebas dan bergerak tidak jelas arahnya. Wilayah laut Birawan hanya berjarak 150 mil. Mereka berada dan terlihat di kejauhan di kawasan zona ekonomi eksklusif atau ZEE batas negara. Selain meminta para nelayan untuk patroli, saat berpapasan dengan bot Rohingya, para nelayan juga diminta membantu apa yang bisa dibantu untuk mereka, namun diharapkan mereka tidak sempat mendarat. Mantan Panglima Laut Birawan menduga para pengungsi Rohingya akan terus menyasar ke kawasan pesisir Aceh untuk mereka mendarat. Pasalnya, pengalaman para pengungsi yang mendarat sebelumnya meski mereka ditolak warga tapi tetap ada tempat penampungan. Selaku Ketua DPD KNTI Birawan, kata Badrudin, Rohingya berhasil menembus keamanan laut di kawasan Aceh dan mendarat di PDA Aceh
saat Minggu 10 Desember 2023 subuh pukul 4. Diperkirakan satu kapal memuat 200 orang hingga diperkirakan jumlah Rohingya yang datang menyusul sekitar 400 orang. Miftah Jod Ade, Ketua Komunitas Nelayan di Aceh seperti dilansir dari Antara, 2 perahu mendarat di Aceh pada Minggu pagi mengatakan, masing-masing satu di Kabupaten Pidie dan Aceh Besar. Setiap perahu membawa sekitar 200 orang Rohingya, katanya. Sementara dilansir dari Reuters dan Lanal Lok Sumawe, Kolonel Laut Andi Susanto mengatakan, orang Rohingya mendarat di Pidie dan petugas sedang berkoordinasi di lapangan untuk mengumpulkan data. Ia mengatakan pihaknya mengetahui adanya kapal kedua, namun tak memiliki informasi di mana kapal itu berlabuh atau berapa jumlah penumpang di dalamnya. Diduga kuat mafia perdagangan manusia sengaja menyelundupkan mereka ke Indonesia. Sebab hal ini diakui salah seorang pengungsi bernama Rohima yang membayar hingga 14-15 juta rupiah kepada mafia atau yang mereka sebut agen. Tujuan mereka memang Indonesia, sebab informasi yang didapatkan Indonesia pernah menyambut mereka dengan baik. Sebab di pengungsian Bangladesh, Cox's Bazar, kami tak lagi tenang, ada gangguan. Kami berharap bisa mengadu nasib, jelasnya. Keluhan tak hanya datang dari Rohima, tetapi hampir semuanya berkata demikian. Namun akibatnya mereka jadi korban pada mafia. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona H. menilai pengungsi Rohingya di Aceh merupakan korban mafia tindak pidana penyelundupan orang. Para pelaku tidak bekerja perorangan, melainkan sebuah sindikat. Mereka, pengungsi Rohingya, juga adalah korban-korban dari mafia-mafia yang membawa mereka, kata Yasona saat ditemui awak media di lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu 10 Desember 2023. Sementara itu, kedatangan pengungsi ini menambah lonjakan. Sebelumnya sudah ada 1.200 orang Rohingya yang mendarat di Indonesia sejak bulan November. Tak terbendung, ratusan pengungsi Rohingya lolos pertahanan laut lagi. Kini 2 kapal mendarat di Aceh. Lagi 2 kapal yang mengangkut pengungsi Rohingya terdampar di Provinsi Aceh Minggu 10 Desember 2023. Laporan dari Serambi News, 2 kapal pengangkut pengungsi Rohingya tersebut mendarat di lokasi dan waktu yang berbeda di Aceh. Informasi diperoleh 2 buah kapal yang mengangkut pengungsi Rohingya tersebut mendarat di Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidi. Kedatangan mereka langsung diamankan dan didata oleh TNI atau Polri. Panglima Laut Aceh, Miftah Jod Ade mengatakan, di Desa Plang Raya, Kecamatan Muatan 3, Kabupaten Pidi, mereka mendarat Minggu 10 Desember 2023 pukul 3:30. Mereka mendarat pada dini hari, jumlahnya sekitar 200-an, kata Miftah saat dikonfirmasi. Para pengungsi tiba dan mendarat di pantai Plang Raya, Kecamatan Muara 3, Kabupaten Pidi. Mereka terdiri dari laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Selain di Kabupaten Pidi, kapal yang mengangkut ratusan etnis Rohingya mendarat di Kabupaten Aceh Besar. Kapolsek Krueng Raya, Ibda Roli Yuisa Awai mengatakan, di Gampong Blang, Ulam, Kecamatan Masjid Raya, jumlah etnis Rohingya yang mendarat sebanyak sekitar 135 orang. Sampai saat ini keberadaan ratusan pengungsi Rohingya di pesisir pantai Plang Raya belum dapat penolakan dari warga setempat. Saat ini lebih dari 1.400 pengungsi Rohingya ditampung di sejumlah tempat di Pidi, Lok Sumawe, dan Sabang. Detik-detik 16 pengungsi Rohingya kabur dari gedung penampungan, nekat jebol dinding sudah 2 kali. Sebanyak 16 pengungsi Rohingya melarikan diri dari lokasi penampungan di bekas gedung imigrasi Lo Seumawe, Aceh. Ke-16 pengungsi Rohingya itu kabur dari lokasi penampungan dengan merusak dan menjebol dinding kamar. Peristiwa 16 pengungsi Rohingya kabur dari lokasi penampungan itu menambah runyam permasalahan yang dihadapi imigran tersebut dengan masyarakat sekitar. Dikutip dari Serambi, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemerintah Kota Lo Sumawe, Darius mengatakan bahwa pengungsi Rohingya tersebut kabur dengan cara merusak dinding kamar dan melarikan diri melalui pagar arah toilet wanita. Darius menyebutkan lokasi penampungan pengungsi itu sebenarnya sudah dijaga oleh polisi, Satpam, dan organisasi pendampingan pengungsi lainnya yang berada di sana. Hanya saja, penjagaan selama ini hanya ada di depan gedung dan tidak menyeluruh hingga ke belakang. Peristiwa ini juga telah dinyatakan pemerintah kota Lek Sumawe ke lembaga terkait yang menangani pengungsi internasional. Darius juga menyatakan kaburnya pengungsi Rohingya dari tempat penampungan bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya pada Senin 27 November 2023 juga terdapat 7 orang pengungsi etnis Rohingya yang kabur dari penampungan di gedung bekas kantor imigrasi. Kini pengungsi Rohingya yang tersisa di penampungan ada 498 orang dari sebelumnya 514 orang. Terpisah desakan dari warga muncul untuk Badan PBB Urusan Pengungsi atau UNHCR. Mereka mendesak untuk segera memindahkan para pengungsi Rohingya keluar dari Pulau W. Hal tersebut disampaikan Gaucik Gampong Kuta Barat Muhammad Hamim
yang melakukan audensi ke kantor wali kota Sabang bersama perwakilan masyarakat. Presiden Joko Widodo menyadari kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh mendapat penolakan dari masyarakat setempat, namun Presiden Jokowi menegaskan akan tetap menerima dan menampung pengungsi etnis Rohingya. Demikian disampaikan Presiden Jokowi dalam keterangan persnya usai meresmikan stasiun pompa Ancol Sentiong Pademangan, Jakarta pada Senin 11 Desember 2023. Presiden Jokowi menjelaskan penampungan etnis Rohingya di Aceh ini bersifat sementara. Saat ini pemerintah sedang melakukan pembicaraan dengan organisasi-organisasi internasional seperti UNHCR. Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah akan memberikan bantuan sementara sebagai bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Ia menyebut pemberian bantuan kepada Rohingya dengan mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Presiden ke-7 Indonesia itu menilai bahwa fenomena bertambahnya arus pengungsi Rohingya ke Indonesia juga diduga kuat adanya keterlibatan jaringan tindak pidana perdagangan orang. Oleh karena itu, Presiden Jokowi menekankan bahwa untuk menangani hal tersebut, pemerintah akan terus meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan sejumlah pihak. Saya sampaikan bahwa sementara kita tampung, sementara, dan kita masih berbicara dengan organisasi-organisasi internasional, UNHCR dan lain-lain, karena memang masyarakat lokal tidak menginginkannya. Ya. Warga Aceh melakukan penghadangan dan penolakan terhadap 137 pengungsi Rohingya yang baru saja tiba di Kem Pramuka Wilayah Sare, Aceh Besar. Akibat penolakan tersebut, truk yang mengangkat ratusan Rohingya putar balik pada Senin 11 Desember dini hari. Lantas beginilah nasib ratusan Rohingya yang terkatung-katung. Dikutip dari Serambi News, mereka ditempatkan di Gedung Balai Musiraya Aceh atau BMA. Adapun gedung tersebut berada di kota Banda Aceh. Ratusan pengungsi menggunakan gedung tersebut untuk beristirahat, namun tempat tersebut hanya digunakan sementara waktu sembari menunggu keputusan mereka akan ditempatkan. Berdasar pantauan Serambi News, para pengungsi melakukan sholat asar berjamaah di lokasi tersebut, sementara beberapa dari mereka menyempatkan diri untuk membersihkan diri di kamar mandi setempat. Wajah lelah mereka tampak bisa beristirahat sejenak. Terlihat anak-anak bermain bersama di halaman gedung tersebut. Di satu sisi, PJ Bupati Aceh Besar Iswanto buka suara soal penolakan tersebut. Ia masih menunggu dan akan terus berkoordinasi dengan UNHCR dan IOM untuk penempatan sementara ratusan pengungsi Rohingya. Gigih bergilir patroli tengah laut cegah kapal pengungsi Rohingya. Mana patroli aparat? Kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh sudah meresahkan warga lokal sebab semakin hari jumlahnya semakin banyak. Tak ingin hal serupa terus terjadi, warga lokal berinisiatif untuk menghalau pengungsi Rohingya yang hendak masuk ke Aceh. Baru-baru ini viral aksi seorang nelayan menghalau kapal pengungsi Rohingya yang hendak berlabuh di pantai Aceh. Dalam video yang beredar, terlihat seorang pria parubaya yang diduga adalah nelayan setempat mencegat kapal pengungsi Rohingya. Nelayan tersebut langsung mendekati kapal pengungsi Rohingya yang ia lihat. Dari kode tangannya, nelayan tersebut mencoba menghalau para pengungsi yang menaiki kapal tua itu. Sementara itu, nelayan di Birawan mulai dari Kecamatan Samalanga hingga Gandapura sejak beberapa waktu lalu sampai kini terus melakukan pengawasan dan patroli di laut. Tujuan patroli ini agar jika ada kapal yang mengangkut para pengungsi Rohingya supaya tidak mendarat di Birawan. Patroli ini dilakukan para nelayan di Birawan saat mereka melaut. Ketua DPD Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Birawan, Badrudin Yunus, menanggapi banyaknya pengungsi Rohingya mendarat di Aceh, termasuk di Birawan akhir-akhir ini. Menurut keterangan sejumlah nelayan, kata Badrudin, hingga kini masih ada kapal yang diduga pengungsi Rohingya di laut lepas. Keberadaan mereka dengan kapal terus dipantau kemana arahnya. Mereka diinformasikan berada di zona bebas dan bergerak tidak jelas arahnya. Wilayah laut Birawan hanya berjarak 150 mil. Mereka berada dan terlihat di kejauhan di kawasan zona ekonomi eksklusif atau ZEE batas negara. Selain meminta para nelayan untuk patroli, saat berpapasan dengan bot Rohingya, para nelayan juga diminta membantu apa yang bisa dibantu untuk mereka, namun diharapkan mereka tidak sempat mendarat. Mantan Panglima Laut Birawan menduga para pengungsi Rohingya akan terus menyasar ke kawasan pesisir Aceh untuk mereka mendarat. Pasalnya, pengalaman para pengungsi yang mendarat sebelumnya meski mereka ditolak warga tapi tetap ada tempat penampungan. Selaku Ketua DPD KNTI Birawan, kata Badrudin, Rohingya berhasil menembus keamanan laut di kawasan Aceh dan mendarat di PDA Aceh
saat Minggu 10 Desember 2023 subuh pukul 4. Diperkirakan satu kapal memuat 200 orang hingga diperkirakan jumlah Rohingya yang datang menyusul sekitar 400 orang. Miftah Jod Ade, ketua komunitas nelayan di Aceh seperti dilansir dari Antara, 2 perahu mendarat di Aceh pada Minggu pagi mengatakan, masing-masing satu di Kabupaten Pidie dan Aceh Besar. Setiap perahu membawa sekitar 200 orang Rohingya, katanya. Sementara dilansir dari Reuters dan Lanal Lok Sumawe, Kolonel Laut Andi Susanto mengatakan, orang Rohingya mendarat di Pidie dan petugas sedang berkoordinasi di lapangan untuk mengumpulkan data. Ia mengatakan pihaknya mengetahui adanya kapal kedua, namun tak memiliki informasi di mana kapal itu berlabuh atau berapa jumlah penumpang di dalamnya. Diduga kuat mafia perdagangan manusia sengaja menyelundupkan mereka ke Indonesia. Sebab hal ini diakui salah seorang pengungsi bernama Rohima yang membayar hingga 14-15 juta rupiah kepada mafia atau yang mereka sebut agen. Tujuan mereka memang Indonesia, sebab informasi yang didapatkan Indonesia pernah menyambut mereka dengan baik. Sebab di pengungsian Bangladesh, Cox's Bazar, kami tak lagi tenang, ada gangguan. Kami berharap bisa mengadu nasib, jelasnya. Keluhan tak hanya datang dari Rohima, tetapi hampir semuanya berkata demikian. Namun akibatnya mereka jadi korban pada mafia. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona H. menilai pengungsi Rohingya di Aceh merupakan korban mafia tindak pidana penyelundupan orang. Para pelaku tidak bekerja perorangan, melainkan sebuah sindikat. Mereka, pengungsi Rohingya, juga adalah korban-korban dari mafia-mafia yang membawa mereka, kata Yasona saat ditemui awak media di lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu 10 Desember 2023. Sementara itu, kedatangan pengungsi ini menambah lonjakan. Sebelumnya sudah ada 1.200 orang Rohingya yang mendarat di Indonesia sejak bulan November. Tak terbendung, ratusan pengungsi Rohingya lolos pertahanan laut lagi. Kini 2 kapal mendarat di Aceh. Lagi 2 kapal yang mengangkut pengungsi Rohingya terdampar di Provinsi Aceh Minggu 10 Desember 2023. Laporan dari Serambi News, 2 kapal pengangkut pengungsi Rohingya tersebut mendarat di lokasi dan waktu yang berbeda di Aceh. Informasi diperoleh, 2 buah kapal yang mengangkut pengungsi Rohingya tersebut mendarat di Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidi. Kedatangan mereka langsung diamankan dan didata oleh TNI atau Polri. Panglima Laut Aceh, Miftah Jod Ade mengatakan, di Desa Pelangraya, Kecamatan Muatan 3, Kabupaten Pidi, mereka mendarat Minggu 10 Desember 2023 pukul 3:30. Mereka mendarat pada dini hari, jumlahnya sekitar 200-an, kata Miftah saat dikonfirmasi. Para pengungsi tiba dan mendarat di Pantai Pelangraya, Kecamatan Muara 3, Kabupaten Pidi. Mereka terdiri dari laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Selain di Kabupaten Pidi, kapal yang mengangkut ratusan etnis Rohingya mendarat di Kabupaten Aceh Besar. Kapolsek Krueng Raya Ibda Roli Yuisa Awai mengatakan, di Gampong Blang, Ulam, Kecamatan Masjid Raya, jumlah etnis Rohingya yang mendarat sebanyak sekitar 135 orang. Sampai saat ini keberadaan ratusan pengungsi Rohingya di pesisir pantai Blang Raya belum dapat penolakan dari warga setempat. Saat ini lebih dari 1.400 pengungsi Rohingya ditampung di sejumlah tempat di Pidi, Lok Sumawe, dan Sabang. Detik-detik 16 pengungsi Rohingya kabur dari gedung penampungan, nekat jebol dinding sudah 2 kali. Sebanyak 16 pengungsi Rohingya melarikan diri dari lokasi penampungan di bekas gedung imigrasi Lok Sumawe, Aceh. Ke-16 pengungsi Rohingya itu kabur dari lokasi penampungan dengan merusak dan menjebol dinding kamar. Peristiwa 16 pengungsi Rohingya kabur dari lokasi penampungan itu menambah runyam permasalahan yang dihadapi imigran tersebut dengan masyarakat sekitar. Dikutip dari Serambi, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemerintah Kota Lok Sumawe, Darius mengatakan bahwa pengungsi Rohingya tersebut kabur dengan cara merusak dinding kamar dan melarikan diri melalui pagar arah toilet wanita. Darius menyebutkan lokasi penampungan pengungsi itu sebenarnya sudah dijaga oleh polisi, Satpam, dan organisasi pendampingan pengungsi lainnya yang berada di sana. Hanya saja, penjagaan selama ini hanya ada di depan gedung dan tidak menyeluruh hingga ke belakang. Peristiwa ini juga telah dinyatakan pemerintah kota Lok Sumawe ke lembaga terkait yang menangani pengungsi internasional. Darius juga menyatakan kaburnya pengungsi Rohingya dari tempat penampungan bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya pada Senin 27 November 2023 juga terdapat 7 orang pengungsi etnis Rohingya yang kabur dari penampungan di gedung bekas kantor imigrasi. Kini pengungsi Rohingya yang tersisa di penampungan ada 498 orang dari sebelumnya 514 orang. Terpisah desakan dari warga muncul untuk Badan PBB Urusan Pengungsi atau UNHCR. Mereka mendesak untuk segera memindahkan para pengungsi Rohingya keluar dari Pulau W. Hal tersebut disampaikan Gaucik Gampong Kuta Barat Muhammad Hamim
yang melakukan audensi ke kantor Wali Kota Sabang bersama perwakilan masyarakat. Presiden Joko Widodo menyadari kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh mendapat penolakan dari masyarakat setempat, namun Presiden Jokowi menegaskan akan tetap menerima dan menampung pengungsi etnis Rohingya. Demikian disampaikan Presiden Jokowi dalam keterangan persnya usai meresmikan stasiun pompa Ancol Sentiong Pademangan, Jakarta pada Senin 11 Desember 2023. Presiden Jokowi menjelaskan penampungan etnis Rohingya di Aceh ini bersifat sementara. Saat ini pemerintah sedang melakukan pembicaraan dengan organisasi-organisasi internasional seperti UNHCR. Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah akan memberikan bantuan sementara sebagai bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Ia menyebut pemberian bantuan kepada Rohingya dengan mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Presiden ke-7 Indonesia itu menilai bahwa fenomena bertambahnya arus pengungsi Rohingya ke Indonesia juga diduga kuat adanya keterlibatan jaringan tindak pidana perdagangan orang. Oleh karena itu, Presiden Jokowi menekankan bahwa untuk menangani hal tersebut, pemerintah akan terus meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan sejumlah pihak. Saya sampaikan bahwa sementara kita tampung, dan kita masih berbicara dengan organisasi internasional. Masyarakat lokal tidak menginginkannya. Ya. Warga Aceh melakukan penghadangan dan penolakan terhadap 137 pengungsi Rohingya yang baru saja tiba di Kem Pramuka Wilayah Sare, Aceh Besar. Akibat penolakan tersebut, truk yang mengangkat ratusan Rohingya putar balik pada Senin 11 Desember dini hari. Lantas beginilah nasib ratusan Rohingya yang terkatung-katung. Dikutip dari Serambi News, mereka ditempatkan di Gedung Balai Musiraya Aceh atau BMA. Adapun gedung tersebut berada di Kota Banda Aceh. Ratusan pengungsi menggunakan gedung tersebut untuk beristirahat, namun tempat tersebut hanya digunakan sementara waktu sembari menunggu keputusan mereka akan ditempatkan. Berdasar pantauan Serambi News, para pengungsi melakukan sholat asar berjamaah di lokasi tersebut, sementara beberapa dari mereka menyempatkan diri untuk membersihkan diri di kamar mandi setempat. Baca lelah mereka tampak bisa beristirahat sejenak. Terlihat anak-anak bermain bersama di halaman gedung tersebut. Di satu sisi, PJ Bupati Aceh Besar Iswanto buka suara soal penolakan tersebut. Ia masih menunggu dan akan terus berkoordinasi dengan UNHCR dan IOM untuk penempatan sementara ratusan pengungsi Rohingya. Gigih bergilir patroli tengah laut cegah kapal pengungsi Rohingya. Mana patroli aparat? Kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh sudah meresahkan warga lokal sebab semakin hari jumlahnya semakin banyak. Tak ingin hal serupa terus terjadi, warga lokal berinisiatif untuk menghalau pengungsi Rohingya yang hendak masuk ke Aceh. Baru-baru ini viral aksi seorang nelayan menghalau kapal pengungsi Rohingya yang hendak berlabuh di pantai Aceh. Dalam video yang beredar, terlihat seorang pria parubaya yang diduga adalah nelayan setempat mencegat kapal pengungsi Rohingya. Nelayan tersebut langsung mendekati kapal pengungsi Rohingya yang ia lihat. Dari kode tangannya, nelayan tersebut mencoba menghalau para pengungsi yang menaiki kapal tua itu. Sementara itu, nelayan di Birawan mulai dari Kecamatan Samalanga hingga Gandapura sejak beberapa waktu lalu sampai kini terus melakukan pengawasan dan patroli di laut. Tujuan patroli ini agar jika ada kapal yang mengangkut para pengungsi Rohingya supaya tidak mendarat di Birawan. Patroli ini dilakukan para nelayan di Birawan saat mereka melaut. Ketua DPD Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Birawan, Badrudin Yunus menanggapi banyaknya pengungsi Rohingya mendarat di Aceh, termasuk di Birawan akhir-akhir ini. Menurut keterangan sejumlah nelayan, kata Badrudin, hingga kini masih ada kapal yang diduga pengungsi Rohingya di laut lepas. Keberadaan mereka dengan kapal terus dipantau kemana arahnya. Mereka diinformasikan berada di zona bebas dan bergerak tidak jelas arahnya. Wilayah laut Birawan hanya berjarak 150 mil. Mereka berada dan terlihat di kejauhan di kawasan zona ekonomi eksklusif atau ZEE batas negara. Selain meminta para nelayan untuk patroli, saat berpapasan dengan bot Rohingya, para nelayan juga diminta membantu apa yang bisa dibantu untuk mereka, namun diharapkan mereka tidak sempat mendarat. Mantan Panglima Laut Birawan menduga para pengungsi Rohingya akan terus menyasar ke kawasan pesisir Aceh untuk mereka mendarat. Pasalnya, pengalaman para pengungsi yang mendarat sebelumnya meski mereka ditolak warga tapi tetap ada tempat penampungan. Selaku Ketua DPD KNTI Birawan, kata Badrudin, Rohingya berhasil menembus keamanan laut di kawasan Aceh dan mendarat di PDI Aceh saat Minggu 10 Desember 2023 subuh pukul 4.
Diperkirakan satu kapal memuat 200 orang hingga diperkirakan jumlah Rohingya yang datang menyusul sekitar 400 orang. Miftah Jod Ade, ketua komunitas nelayan di Aceh seperti dilansir dari Antara, 2 perahu mendarat di Aceh pada Minggu pagi mengatakan masing-masing satu di Kabupaten Pidie dan Aceh Besar. Setiap perahu membawa sekitar 200 orang Rohingya katanya. Sementara dilansir dari Reuters dan Lanal Lok Sumawe, Kolonel Laut Andi Susanto mengatakan orang Rohingya mendarat di Pidie dan petugas sedang berkoordinasi di lapangan untuk mengumpulkan data. Ia mengatakan pihaknya mengetahui adanya kapal kedua, namun tak memiliki informasi di mana kapal itu berlabuh atau berapa jumlah penumpang di dalamnya. Diduga kuat mafia perdagangan manusia sengaja menyelundupkan mereka ke Indonesia. Sebab hal ini diakui salah seorang pengungsi bernama Rohima yang membayar hingga 14-15 juta rupiah kepada mafia atau yang mereka sebut agen. Tujuan mereka memang Indonesia, sebab informasi yang didapatkan Indonesia pernah menyambut mereka dengan baik. Sebab di pengungsian Bangladesh, Cox's Bazar, kami tak lagi tenang, ada gangguan. Kami berharap bisa mengadu nasib, jelasnya. Keluhan tak hanya datang dari Rohima, tetapi hampir semuanya berkata demikian. Namun akibatnya mereka jadi korban pada mafia. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona H. menilai pengungsi Rohingya di Aceh merupakan korban mafia tindak pidana penyelundupan orang. Para pelaku tidak bekerja perorangan, melainkan sebuah sindikat. Mereka, pengungsi Rohingya, juga adalah korban-korban dari mafia-mafia yang membawa mereka, kata Yasona saat ditemui awak media di lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu 10 Desember 2023. Sementara itu, kedatangan pengungsi ini menambah lonjakan. Sebelumnya sudah ada 1.200 orang Rohingya yang mendarat di Indonesia sejak bulan November. Tak terbendung, ratusan pengungsi Rohingya lolos pertahanan laut lagi. Kini 2 kapal mendarat di Aceh. Lagi 2 kapal yang mengangkut pengungsi Rohingya terdampar di Provinsi Aceh Minggu 10 Desember 2023. Laporan dari Serambi News, 2 kapal pengangkut pengungsi Rohingya tersebut mendarat di lokasi dan waktu yang berbeda di Aceh. Informasi diperoleh 2 buah kapal yang mengangkut pengungsi Rohingya tersebut mendarat di Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidi. Kedatangan mereka langsung diamankan dan didata oleh TNI atau Polri. Panglima Laut Aceh, Miftah Jod Ade mengatakan, di Desa Plangraya, Kecamatan Muatan 3, Kabupaten Pidi, mereka mendarat Minggu 10 Desember 2023 pukul 3:30. Mereka mendarat pada dini hari, jumlahnya sekitar 200-an, kata Miftah saat dikonfirmasi. Para pengungsi tiba dan mendarat di Pantai Plangraya, Kecamatan Muara 3, Kabupaten Pidi. Mereka terdiri dari laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Selain di Kabupaten Pidi, kapal yang mengangkut ratusan etnis Rohingya mendarat di Kabupaten Aceh Besar. Kapolsek Krueng Raya, Ibda Roli Yuisa Awai mengatakan, di Gampong Blang, Ulam, Kecamatan Masjid Raya, jumlah etnis Rohingya yang mendarat sebanyak sekitar 135 orang. Sampai saat ini keberadaan ratusan pengungsi Rohingya di pesisir pantai Blang Raya belum dapat penolakan dari warga setempat. Saat ini lebih dari 1.400 pengungsi Rohingya ditampung di sejumlah tempat di Pidi, Lok Sumawe, dan Sabang. Detik-detik 16 pengungsi Rohingya kabur dari gedung penampungan, nekat jebol dinding sudah 2 kali. Sebanyak 16 pengungsi Rohingya melarikan diri dari lokasi penampungan di bekas gedung imigrasi Lo Seumawe, Aceh. Ke-16 pengungsi Rohingya itu kabur dari lokasi penampungan dengan merusak dan menjebol dinding kamar. Peristiwa 16 pengungsi Rohingya kabur dari lokasi penampungan itu menambah runyam permasalahan yang dihadapi imigran tersebut dengan masyarakat sekitar. Dikutip dari Serambi, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemerintah Kota Lo Sumawe, Darius mengatakan bahwa pengungsi Rohingya tersebut kabur dengan cara merusak dinding kamar dan melarikan diri melalui pagar arah toilet wanita. Darius menyebutkan lokasi penampungan pengungsi itu sebenarnya sudah dijaga oleh polisi, Satpam, dan organisasi pendampingan pengungsi lainnya yang berada di sana. Hanya saja penjagaan selama ini hanya ada di depan gedung dan tidak menyeluruh hingga ke belakang. Peristiwa ini juga telah dinyatakan pemerintah Kota Lek Sumawe ke lembaga terkait yang menangani pengungsi internasional. Darius juga menyatakan kaburnya pengungsi Rohingya dari tempat penampungan bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya pada Senin 27 November 2023 juga terdapat 7 orang pengungsi etnis Rohingya yang kabur dari penampungan di gedung bekas kantor imigrasi. Kini pengungsi Rohingya yang tersisa di penampungan ada 498 orang dari sebelumnya 514 orang. Terpisah desakan dari warga muncul untuk Badan PBB Urusan Pengungsi atau UNHCR. Mereka mendesak untuk segera memindahkan para pengungsi Rohingya keluar dari Pulau W. Hal tersebut disampaikan Gaucik Gampong Kuta Barat Muhammad Hamim
yang melakukan audiensi ke kantor Wali Kota Sabang bersama perwakilan masyarakat. Presiden Joko Widodo menyadari kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh mendapat penolakan dari masyarakat setempat, namun Presiden Jokowi menegaskan akan tetap menerima dan menampung pengungsi etnis Rohingya. Demikian disampaikan Presiden Jokowi dalam keterangan persnya usai meresmikan stasiun pompa Ancol Sentiong Pademangan, Jakarta pada Senin 11 Desember 2023. Presiden Jokowi menjelaskan penampungan etnis Rohingya di Aceh ini bersifat sementara. Saat ini pemerintah sedang melakukan pembicaraan dengan organisasi-organisasi internasional seperti UNHCR. Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah akan memberikan bantuan sementara sebagai bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Ia menyebut pemberian bantuan kepada Rohingya dengan mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Presiden ke-7 Indonesia itu menilai bahwa fenomena bertambahnya arus pengungsi Rohingya ke Indonesia juga diduga kuat adanya keterlibatan jaringan tindak pidana perdagangan orang. Oleh karena itu, Presiden Jokowi menekankan bahwa untuk menangani hal tersebut, pemerintah akan terus meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan sejumlah pihak. Saya sampaikan bahwa sementara kita tampung, dan kita masih berbicara dengan organisasi internasional, UNHCR dan lain-lain, karena memang masyarakat lokal tidak menginginkannya. Ya. Warga Aceh melakukan penghadangan dan penolakan terhadap 137 pengungsi Rohingya yang baru saja tiba di Kem Pramuka Wilayah Sare, Aceh Besar. Akibat penolakan tersebut, truk yang mengangkat ratusan Rohingya putar balik pada Senin 11 Desember dini hari. Lantas beginilah nasib ratusan Rohingya yang terkatung-katung. Dikutip dari Serambi News, mereka ditempatkan di Gedung Balai Musiraya Aceh atau BMA. Adapun gedung tersebut berada di Kota Banda Aceh. Ratusan pengungsi menggunakan gedung tersebut untuk beristirahat, namun tempat tersebut hanya digunakan sementara waktu sembari menunggu keputusan mereka akan ditempatkan. Berdasar pantauan Serambi News, para pengungsi melakukan sholat asar berjamaah di lokasi tersebut, sementara beberapa dari mereka menyempatkan diri untuk membersihkan diri di kamar mandi setempat. Wajah lelah mereka tampak bisa beristirahat sejenak. Terlihat anak-anak bermain bersama di halaman gedung tersebut. Di satu sisi, PJ Bupati Aceh Besar Iswanto buka suara soal penolakan tersebut. Ia masih menunggu dan akan terus berkoordinasi dengan UNHCR dan IOM untuk penempatan sementara ratusan pengungsi Rohingya. Gigi bergilir patroli tengah laut cegah kapal pengungsi Rohingya. Mana patroli aparat? Kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh sudah meresahkan warga lokal sebab semakin hari jumlahnya semakin banyak. Tak ingin hal serupa terus terjadi, warga lokal berinisiatif untuk menghalau pengungsi Rohingya yang hendak masuk ke Aceh. Baru-baru ini viral aksi seorang nelayan menghalau kapal pengungsi Rohingya yang hendak berlabuh di pantai Aceh. Dalam video yang beredar, terlihat seorang pria parubaya yang diduga adalah nelayan setempat mencegat kapal pengungsi Rohingya. Nelayan tersebut langsung mendekati kapal pengungsi Rohingya yang ia lihat. Dari kode tangannya, nelayan tersebut mencoba menghalau para pengungsi yang menaiki kapal tua itu. Sementara itu, nelayan di Birawan mulai dari Kecamatan Samalanga hingga Gandapura sejak beberapa waktu lalu sampai kini terus melakukan pengawasan dan patroli di laut. Tujuan patroli ini agar jika ada kapal yang mengangkut para pengungsi Rohingya supaya tidak mendarat di Birawan. Patroli ini dilakukan para nelayan di Birawan saat mereka melaut. Ketua DPD Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Birawan, Badrudin Yunus menanggapi banyaknya pengungsi Rohingya mendarat di Aceh, termasuk di Birawan akhir-akhir ini. Menurut keterangan sejumlah nelayan, kata Badrudin, hingga kini masih ada kapal yang diduga pengungsi Rohingya di laut lepas. Keberadaan mereka dengan kapal terus dipantau kemana arahnya. Mereka diinformasikan berada di zona bebas dan bergerak tidak jelas arahnya. Wilayah laut Birawan hanya berjarak 150 mil. Mereka berada dan terlihat di kejauhan di kawasan zona ekonomi eksklusif atau ZEE batas negara. Selain meminta para nelayan untuk patroli, saat berpapasan dengan bot Rohingya, para nelayan juga diminta membantu apa yang bisa dibantu untuk mereka, namun diharapkan mereka tidak sempat mendarat. Mantan Panglima Laut Birawan menduga para pengungsi Rohingya akan terus menyasar ke kawasan pesisir Aceh untuk mereka mendarat. Pasalnya, pengalaman para pengungsi yang mendarat sebelumnya meski mereka ditolak warga tapi tetap ada tempat penampungan. Selaku Ketua DPD KNTI Birawan, kata Badrudin, Rohingya berhasil menembus keamanan laut di kawasan Aceh dan mendarat di PDA Aceh
saat Minggu 10 Desember 2023 subuh pukul 4. Diperkirakan satu kapal memuat 200 orang hingga diperkirakan jumlah Rohingya yang datang menyusul sekitar 400 orang. Miftah Cut Ade, Ketua Komunitas Nelayan di Aceh seperti dilansir dari Antara, 2 perahu mendarat di Aceh pada Minggu pagi mengatakan, masing-masing satu di Kabupaten Pidie dan Aceh Besar. Setiap perahu membawa sekitar 200 orang Rohingya katanya. Sementara dilansir dari Reuters dan Lanal Lok Sumawe, Kolonel Laut Andi Susanto mengatakan, orang Rohingya mendarat di Pidie dan petugas sedang berkoordinasi di lapangan untuk mengumpulkan data. Ia mengatakan pihaknya mengetahui adanya kapal kedua, namun tak memiliki informasi di mana kapal itu berlabuh atau berapa jumlah penumpang di dalamnya. Diduga kuat mafia perdagangan manusia sengaja menyelundupkan mereka ke Indonesia. Sebab hal ini diakui salah seorang pengungsi bernama Rohima yang membayar hingga 14-15 juta rupiah kepada mafia atau yang mereka sebut agen. Tujuan mereka memang Indonesia sebab informasi yang didapatkan Indonesia pernah menyambut mereka dengan baik. Sebab di pengungsian Bangladesh, Cox's Bazar, kami tak lagi tenang, ada gangguan. Kami berharap bisa mengadu nasib, jelasnya. Keluhan tak hanya datang dari Rohima, tetapi hampir semuanya berkata demikian. Namun akibatnya mereka jadi korban pada mafia. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona H. menilai pengungsi Rohingya di Aceh merupakan korban mafia tindak pidana penyelundupan orang. Para pelaku tidak bekerja perorangan, melainkan sebuah sindikat. Mereka, pengungsi Rohingya, juga adalah korban-korban dari mafia-mafia yang membawa mereka, kata Yasona saat ditemui awak media di lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu 10 Desember 2023. Sementara itu, kedatangan pengungsi ini menambah lonjakan. Sebelumnya sudah ada 1.200 orang Rohingya yang mendarat di Indonesia sejak bulan November. Tak terbendung, ratusan pengungsi Rohingya lolos pertahanan laut lagi. Kini 2 kapal mendarat di Aceh. Lagi 2 kapal yang mengangkut pengungsi Rohingya terdampar di Provinsi Aceh Minggu 10 Desember 2023. Laporan dari Serambi News, 2 kapal pengangkut pengungsi Rohingya tersebut mendarat di lokasi dan waktu yang berbeda di Aceh. Informasi diperoleh 2 buah kapal yang mengangkut pengungsi Rohingya tersebut mendarat di Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidi. Kedatangan mereka langsung diamankan dan didata oleh TNI atau Polri. Panglima Laut Aceh, Miftah Cut Ade mengatakan, di Desa Pelangraya, Kecamatan Muatan 3, Kabupaten Pidi mereka mendarat Minggu 10 Desember 2023 pukul 3:30. Mereka mendarat pada dini hari, jumlahnya sekitar 200-an, kata Miftah saat dikonfirmasi. Para pengungsi tiba dan mendarat di pantai Pelangraya, Kecamatan Muara 3, Kabupaten Pidi. Mereka terdiri dari laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Selain di Kabupaten Pidi, kapal yang mengangkut ratusan etnis Rohingya mendarat di Kabupaten Aceh Besar. Kapolsek Krueng Raya, Ibda Roli Yuisa Awai mengatakan, di Gampong Blang, Ulam, Kecamatan Masjid Raya, jumlah etnis Rohingya yang mendarat sebanyak sekitar 135 orang. Sampai saat ini keberadaan ratusan pengungsi Rohingya di pesisir pantai Blang Raya belum dapat penolakan dari warga setempat. Saat ini lebih dari 1.400 pengungsi Rohingya ditampung di sejumlah tempat di Pidi, Lok Sumawe, dan Sabang. Detik-detik 16 pengungsi Rohingya kabur dari gedung penampungan, nekat jebol dinding sudah 2 kali. Sebanyak 16 pengungsi Rohingya melarikan diri dari lokasi penampungan di bekas gedung imigrasi Lo Seumawe, Aceh. Ke-16 pengungsi Rohingya itu kabur dari lokasi penampungan dengan merusak dan menjebol dinding kamar. Peristiwa 16 pengungsi Rohingya kabur dari lokasi penampungan itu menambah runyam permasalahan yang dihadapi imigran tersebut dengan masyarakat sekitar. Dikutip dari Serambi, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemerintah Kota Lo Sumawe, Darius mengatakan bahwa pengungsi Rohingya tersebut kabur dengan cara merusak dinding kamar dan melarikan diri melalui pagar arah toilet wanita. Darius menyebutkan lokasi penampungan pengungsi itu sebenarnya sudah dijaga oleh polisi, Satpam, dan organisasi pendampingan pengungsi lainnya yang berada di sana. Hanya saja, penjagaan selama ini hanya ada di depan gedung dan tidak menyeluruh hingga ke belakang. Peristiwa ini juga telah dinyatakan pemerintah kota Lek Sumawe ke lembaga terkait yang menangani pengungsi internasional. Darius juga menyatakan kaburnya pengungsi Rohingya dari tempat penampungan bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya pada Senin 27 November 2023 juga terdapat 7 orang pengungsi etnis Rohingya yang kabur dari penampungan di gedung bekas kantor imigrasi. Kini pengungsi Rohingya yang tersisa di penampungan ada 498 orang dari sebelumnya 514 orang. Terpisah desakan dari warga muncul untuk Badan PBB Urusan Pengungsi atau UNHCR. Mereka mendesak untuk segera memindahkan para pengungsi Rohingya keluar dari Pulau W. Hal tersebut disampaikan Gaucik Gampong Kuta Barat Muhammad Hamim
yang melakukan audensi ke kantor Wali Kota Sabang bersama perwakilan masyarakat. Presiden Joko Widodo menyadari kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh mendapat penolakan dari masyarakat setempat, namun Presiden Jokowi menegaskan akan tetap menerima dan menampung pengungsi etnis Rohingya. Demikian disampaikan Presiden Jokowi dalam keterangan persnya usai meresmikan stasiun pompa Ancol Sentiong Pademangan, Jakarta pada Senin 11 Desember 2023. Presiden Jokowi menjelaskan penampungan etnis Rohingya di Aceh ini bersifat sementara. Saat ini pemerintah sedang melakukan pembicaraan dengan organisasi-organisasi internasional seperti UNHCR. Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah akan memberikan bantuan sementara sebagai bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Ia menyebut pemberian bantuan kepada Rohingya dengan mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Presiden ke-7 Indonesia itu menilai bahwa fenomena bertambahnya arus pengungsi Rohingya ke Indonesia juga diduga kuat adanya keterlibatan jaringan tindak pidana perdagangan orang. Oleh karena itu, Presiden Jokowi menekankan bahwa untuk menangani hal tersebut, pemerintah akan terus meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan sejumlah pihak. Saya sampaikan bahwa sementara kita tampung, dan kita masih berbicara dengan organisasi internasional, UNHCR dan lain-lain, karena memang masyarakat lokal tidak menginginkannya. Ya. Warga Aceh melakukan penghadangan dan penolakan terhadap 137 pengungsi Rohingya yang baru saja tiba di Kem Pramuka Wilayah Sare, Aceh Besar. Akibat penolakan tersebut, truk yang mengangkat ratusan Rohingya putar balik pada Senin 11 Desember dini hari. Lantas beginilah nasib ratusan Rohingya yang terkatung-katung. Dikutip dari Serambi News, mereka ditempatkan di Gedung Balai Musiraya Aceh atau BMA. Adapun gedung tersebut berada di Kota Banda Aceh. Ratusan pengungsi menggunakan gedung tersebut untuk beristirahat, namun tempat tersebut hanya digunakan sementara waktu sembari menunggu keputusan mereka akan ditempatkan. Berdasar pantauan Serambi News, para pengungsi melakukan sholat asar berjamaah di lokasi tersebut, sementara beberapa dari mereka menyempatkan diri untuk membersihkan diri di kamar mandi setempat. Wajah lelah mereka tampak bisa beristirahat sejenak. Terlihat anak-anak bermain bersama di halaman gedung tersebut. Di satu sisi, PJ Bupati Aceh Besar Iswanto buka suara soal penolakan tersebut. Ia masih menunggu dan akan terus berkoordinasi dengan UNHCR dan IOM untuk penempatan sementara ratusan pengungsi Rohingya. Gigih bergilir patroli tengah laut cegah kapal pengungsi Rohingya. Mana patroli aparat? Kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh sudah meresahkan warga lokal sebab semakin hari jumlahnya semakin banyak. Tak ingin hal serupa terus terjadi, warga lokal berinisiatif untuk menghalau pengungsi Rohingya yang hendak masuk ke Aceh. Baru-baru ini viral aksi seorang nelayan menghalau kapal pengungsi Rohingya yang hendak berlabuh di pantai Aceh. Dalam video yang beredar, terlihat seorang pria parubaya yang diduga adalah nelayan setempat mencegat kapal pengungsi Rohingya. Nelayan tersebut langsung mendekati kapal pengungsi Rohingya yang ia lihat. Dari kode tangannya, nelayan tersebut mencoba menghalau para pengungsi yang menaiki kapal tua itu. Sementara itu, nelayan di Birawan mulai dari Kecamatan Samalanga hingga Gandapura sejak beberapa waktu lalu sampai kini terus melakukan pengawasan dan patroli di laut. Tujuan patroli ini agar jika ada kapal yang mengangkut para pengungsi Rohingya supaya tidak mendarat di Birawan. Patroli ini dilakukan para nelayan di Birawan saat mereka melaut. Ketua DPD Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Birawan, Badrudin Yunus, menanggapi banyaknya pengungsi Rohingya mendarat di Aceh, termasuk di Birawan akhir-akhir ini. Menurut keterangan sejumlah nelayan, kata Badrudin, hingga kini masih ada kapal yang diduga pengungsi Rohingya di laut lepas. Keberadaan mereka dengan kapal terus dipantau kemana arahnya. Mereka diinformasikan berada di zona bebas dan bergerak tidak jelas arahnya. Wilayah laut Birawan hanya berjarak 150 mil. Mereka berada dan terlihat di kejauhan di kawasan zona ekonomi eksklusif atau ZEE batas negara. Selain meminta para nelayan untuk patroli, saat berpapasan dengan bot Rohingya, para nelayan juga diminta membantu apa yang bisa dibantu untuk mereka, namun diharapkan mereka tidak sempat mendarat. Mantan Panglima Laut Birawan menduga para pengungsi Rohingya akan terus menyasar ke kawasan pesisir Aceh untuk mereka mendarat. Pasalnya, pengalaman para pengungsi yang mendarat sebelumnya meski mereka ditolak warga tapi tetap ada tempat penampungan. Selaku Ketua DPD KNTI Birawan, kata Badrudin, Rohingya berhasil menembus keamanan laut di kawasan Aceh dan mendarat di PDA Aceh
saat Minggu 10 Desember 2023 subuh pukul 4. Diperkirakan satu kapal memuat 200 orang hingga diperkirakan jumlah Rohingya yang datang menyusul sekitar 400 orang. Miftah Cut Ade, Ketua Komunitas Nelayan di Aceh seperti dilansir dari Antara, 2 perahu mendarat di Aceh pada Minggu pagi mengatakan, masing-masing satu di Kabupaten Pidie dan Aceh Besar. Setiap perahu membawa sekitar 200 orang Rohingya, katanya. Sementara dilansir dari Reuters dan Lanal Lok Sumawe, Kolonel Laut Andi Susanto mengatakan, orang Rohingya mendarat di Pidie dan petugas sedang berkoordinasi di lapangan untuk mengumpulkan data. Ia mengatakan pihaknya mengetahui adanya kapal kedua, namun tak memiliki informasi di mana kapal itu berlabuh atau berapa jumlah penumpang di dalamnya. Diduga kuat mafia perdagangan manusia sengaja menyelundupkan mereka ke Indonesia. Sebab hal ini diakui salah seorang pengungsi bernama Rohima yang membayar hingga 14-15 juta rupiah kepada mafia atau yang mereka sebut agen. Tujuan mereka memang Indonesia, sebab informasi yang didapatkan Indonesia pernah menyambut mereka dengan baik. Sebab di pengungsian Bangladesh, Cox's Bazar, kami tak lagi tenang, ada gangguan. Kami berharap bisa mengadu nasib, jelasnya. Keluhan tak hanya datang dari Rohima, tetapi hampir semuanya berkata demikian. Namun akibatnya mereka jadi korban pada mafia. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona H. menilai pengungsi Rohingya di Aceh merupakan korban mafia tindak pidana penyelundupan orang. Para pelaku tidak bekerja perorangan, melainkan sebuah sindikat. Mereka, pengungsi Rohingya, juga adalah korban-korban dari mafia-mafia yang membawa mereka, kata Yasona saat ditemui awak media di lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu 10 Desember 2023. Sementara itu, kedatangan pengungsi ini menambah lonjakan. Sebelumnya sudah ada 1.200 orang Rohingya yang mendarat di Indonesia sejak bulan November. Tak terbendung, ratusan pengungsi Rohingya lolos pertahanan laut lagi. Kini 2 kapal mendarat di Aceh. Lagi 2 kapal yang mengangkut pengungsi Rohingya terdampar di Provinsi Aceh Minggu 10 Desember 2023. Laporan dari Serambi News, 2 kapal pengangkut pengungsi Rohingya tersebut mendarat di lokasi dan waktu yang berbeda di Aceh. Informasi diperoleh, 2 buah kapal yang mengangkut pengungsi Rohingya tersebut mendarat di Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidi. Kedatangan mereka langsung diamankan dan didata oleh TNI atau Polri. Panglima Laut Aceh, Miftah Cut Ade mengatakan, di Desa Plangraya, Kecamatan Muatan 3, Kabupaten Pidi, mereka mendarat Minggu 10 Desember 2023 pukul 3:30. Mereka mendarat pada dini hari, jumlahnya sekitar 200-an, kata Miftah saat dikonfirmasi. Para pengungsi tiba dan mendarat di pantai Plangraya, Kecamatan Muara 3, Kabupaten Pidi. Mereka terdiri dari laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Selain di Kabupaten Pidi, kapal yang mengangkut ratusan etnis Rohingya mendarat di Kabupaten Aceh Besar. Kapolsek Krueng Raya, Ibda Roli Yuisa Awai mengatakan, di Gampong Blang, Ulam, Kecamatan Masjid Raya, jumlah etnis Rohingya yang mendarat sebanyak sekitar 135 orang. Sampai saat ini keberadaan ratusan pengungsi Rohingya di pesisir pantai Blang Raya belum dapat penolakan dari warga setempat. Saat ini lebih dari 1.400 pengungsi Rohingya ditampung di sejumlah tempat di Pidi, Lok Sumawe, dan Sabang. Detik-detik 16 pengungsi Rohingya kabur dari gedung penampungan, nekat jebol dinding sudah 2 kali. Sebanyak 16 pengungsi Rohingya melarikan diri dari lokasi penampungan di bekas gedung imigrasi Lo Seumawe, Aceh. Ke-16 pengungsi Rohingya itu kabur dari lokasi penampungan dengan merusak dan menjebol dinding kamar. Peristiwa 16 pengungsi Rohingya kabur dari lokasi penampungan itu menambah runyam permasalahan yang dihadapi imigran tersebut dengan masyarakat sekitar. Dikutip dari Serambi, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemerintah Kota Lo Sumawe, Darius mengatakan bahwa pengungsi Rohingya tersebut kabur dengan cara merusak dinding kamar dan melarikan diri melalui pagar arah toilet wanita. Darius menyebutkan lokasi penampungan pengungsi itu sebenarnya sudah dijaga oleh polisi, Satpam, dan organisasi pendampingan pengungsi lainnya yang berada di sana. Hanya saja, penjagaan selama ini hanya ada di depan gedung dan tidak menyeluruh hingga ke belakang. Peristiwa ini juga telah dinyatakan pemerintah kota Lek Sumawe ke lembaga terkait yang menangani pengungsi internasional. Darius juga menyatakan kaburnya pengungsi Rohingya dari tempat penampungan bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya pada Senin 27 November 2023 juga terdapat 7 orang pengungsi etnis Rohingya yang kabur dari penampungan di gedung bekas kantor imigrasi. Kini pengungsi Rohingya yang tersisa di penampungan ada 498 orang dari sebelumnya 514 orang. Terpisah desakan dari warga muncul untuk Badan PBB Urusan Pengungsi atau UNHCR. Mereka mendesak untuk segera memindahkan para pengungsi Rohingya keluar dari Pulau W. Hal tersebut disampaikan Gaucik Gampong Kuta Barat Muhammad Hamim
yang melakukan audensi ke kantor wali kota Sabang bersama perwakilan masyarakat. Presiden Joko Widodo menyadari kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh mendapat penolakan dari masyarakat setempat, namun Presiden Jokowi menegaskan akan tetap menerima dan menampung pengungsi etnis Rohingya. Demikian disampaikan Presiden Jokowi dalam keterangan persnya usai meresmikan stasiun pompa Ancol Sentiong Pademangan, Jakarta pada Senin 11 Desember 2023. Presiden Jokowi menjelaskan penampungan etnis Rohingya di Aceh ini bersifat sementara. Saat ini pemerintah sedang melakukan pembicaraan dengan organisasi-organisasi internasional seperti UNHCR. Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah akan memberikan bantuan sementara sebagai bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Ia menyebut pemberian bantuan kepada Rohingya dengan mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Presiden ke-7 Indonesia itu menilai bahwa fenomena bertambahnya arus pengungsi Rohingya ke Indonesia juga diduga kuat adanya keterlibatan jaringan tindak pidana perdagangan orang. Oleh karena itu, Presiden Jokowi menekankan bahwa untuk menangani hal tersebut, pemerintah akan terus meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan sejumlah pihak. Saya sampaikan bahwa sementara kita tampung, sementara, dan kita masih berbicara dengan organisasi-organisasi internasional, UNHCR dan lain-lain, karena memang masyarakat lokal tidak menginginkannya. Ya. Warga Aceh melakukan penghadangan dan penolakan terhadap 137 pengungsi Rohingya yang baru saja tiba di Kem Pramuka Wilayah Sare, Aceh Besar. Akibat penolakan tersebut, truk yang mengangkat ratusan Rohingya putar balik pada Senin 11 Desember dini hari. Lantas beginilah nasib ratusan Rohingya yang terkatung-katung. Dikutip dari Serambi News, mereka ditempatkan di Gedung Balai Musiraya Aceh atau BMA. Adapun gedung tersebut berada di Kota Banda Aceh. Ratusan pengungsi menggunakan gedung tersebut untuk beristirahat, namun tempat tersebut hanya digunakan sementara waktu sembari menunggu keputusan mereka akan ditempatkan. Berdasar pantauan Serambi News, para pengungsi melakukan sholat asar berjamaah di lokasi tersebut, sementara beberapa dari mereka menyempatkan diri untuk membersihkan diri di kamar mandi setempat. Wajah lelah mereka tampak bisa beristirahat sejenak. Terlihat anak-anak bermain bersama di halaman gedung tersebut. Di satu sisi, PJ Bupati Aceh Besar Iswanto buka suara soal penolakan tersebut. Ia masih menunggu dan akan terus berkoordinasi dengan UNHCR dan IOM untuk penempatan sementara ratusan pengungsi Rohingya. Gigih bergilir patroli tengah laut cegah kapal pengungsi Rohingya. Mana patroli aparat? Kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh sudah meresahkan warga lokal sebab semakin hari jumlahnya semakin banyak. Tak ingin hal serupa terus terjadi, warga lokal berinisiatif untuk menghalau pengungsi Rohingya yang hendak masuk ke Aceh. Baru-baru ini viral aksi seorang nelayan menghalau kapal pengungsi Rohingya yang hendak berlabuh di pantai Aceh. Dalam video yang beredar, terlihat seorang pria parubaya yang diduga adalah nelayan setempat mencegat kapal pengungsi Rohingya. Nelayan tersebut langsung mendekati kapal pengungsi Rohingya yang ia lihat. Dari kode tangannya, nelayan tersebut mencoba menghalau para pengungsi yang menaiki kapal tua itu. Sementara itu, nelayan di Birawan mulai dari Kecamatan Samalanga hingga Gandapura sejak beberapa waktu lalu sampai kini terus melakukan pengawasan dan patroli di laut. Tujuan patroli ini agar jika ada kapal yang mengangkut para pengungsi Rohingya supaya tidak mendarat di Birawan. Patroli ini dilakukan para nelayan di Birawan saat mereka melaut. Ketua DPD Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Birawan, Badrudin Yunus, menanggapi banyaknya pengungsi Rohingya mendarat di Aceh, termasuk di Birawan akhir-akhir ini. Menurut keterangan sejumlah nelayan, kata Badrudin, hingga kini masih ada kapal yang diduga pengungsi Rohingya di laut lepas. Keberadaan mereka dengan kapal terus dipantau kemana arahnya. Mereka diinformasikan berada di zona bebas dan bergerak tidak jelas arahnya. Wilayah laut Birawan hanya berjarak 150 mil. Mereka berada dan terlihat di kejauhan di kawasan zona ekonomi eksklusif atau ZEE batas negara. Selain meminta para nelayan untuk patroli, saat berpapasan dengan bot Rohingya, para nelayan juga diminta membantu apa yang bisa dibantu untuk mereka, namun diharapkan mereka tidak sempat mendarat. Mantan Panglima Laut Birawan menduga para pengungsi Rohingya akan terus menyasar ke kawasan pesisir Aceh untuk mereka mendarat. Pasalnya, pengalaman para pengungsi yang mendarat sebelumnya meski mereka ditolak warga tapi tetap ada tempat penampungan. Selaku Ketua DPD KNTI Birawan, kata Badrudin, Rohingya berhasil menembus keamanan laut di kawasan Aceh dan mendarat di PDA Aceh
saat Minggu 10 Desember 2023 subuh pukul 4. Diperkirakan satu kapal memuat 200 orang hingga diperkirakan jumlah Rohingya yang datang menyusul sekitar 400 orang. Miftah Jod Ade, Ketua Komunitas Nelayan di Aceh seperti dilansir dari Antara, 2 perahu mendarat di Aceh pada Minggu pagi mengatakan masing-masing satu di Kabupaten Pidie dan Aceh Besar. Setiap perahu membawa sekitar 200 orang Rohingya katanya. Sementara dilansir dari Reuters dan Lanal Lok Sumawe, Kolonel Laut Andi Susanto mengatakan orang Rohingya mendarat di Pidie dan petugas sedang berkoordinasi di lapangan untuk mengumpulkan data. Ia mengatakan pihaknya mengetahui adanya kapal kedua, namun tak memiliki informasi di mana kapal itu berlabuh atau berapa jumlah penumpang di dalamnya. Diduga kuat mafia perdagangan manusia sengaja menyelundupkan mereka ke Indonesia. Sebab hal ini diakui salah seorang pengungsi bernama Rohima yang membayar hingga 14-15 juta rupiah kepada mafia atau yang mereka sebut agen. Tujuan mereka memang Indonesia, sebab informasi yang didapatkan Indonesia pernah menyambut mereka dengan baik. Sebab di pengungsian Bangladesh, Cox's Bazar, kami tak lagi tenang, ada gangguan. Kami berharap bisa mengadu nasib, jelasnya. Keluhan tak hanya datang dari Rohima, tetapi hampir semuanya berkata demikian. Namun akibatnya mereka jadi korban pada mafia. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona H. menilai pengungsi Rohingya di Aceh merupakan korban mafia tindak pidana penyelundupan orang. Para pelaku tidak bekerja perorangan, melainkan sebuah sindikat. Mereka, pengungsi Rohingya, juga adalah korban-korban dari mafia-mafia yang membawa mereka, kata Yasona saat ditemui awak media di lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu 10 Desember 2023. Sementara itu, kedatangan pengungsi ini menambah lonjakan. Sebelumnya sudah ada 1.200 orang Rohingya yang mendarat di Indonesia sejak bulan November. Tak terbendung, ratusan pengungsi Rohingya lolos pertahanan laut lagi. Kini 2 kapal mendarat di Aceh. Lagi 2 kapal yang mengangkut pengungsi Rohingya terdampar di Provinsi Aceh Minggu 10 Desember 2023. Laporan dari Serambi News, 2 kapal pengangkut pengungsi Rohingya tersebut mendarat di lokasi dan waktu yang berbeda di Aceh. Informasi diperoleh 2 buah kapal yang mengangkut pengungsi Rohingya tersebut mendarat di Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidi. Kedatangan mereka langsung diamankan dan didata oleh TNI atau Polri. Panglima Laut Aceh, Miftah Jod Ade mengatakan, di Desa Plangraya, Kecamatan Muatan 3, Kabupaten Pidi, mereka mendarat Minggu 10 Desember 2023 pukul 3:30. Mereka mendarat pada dini hari, jumlahnya sekitar 200-an, kata Miftah saat dikonfirmasi. Para pengungsi tiba dan mendarat di pantai Plangraya, Kecamatan Muara 3, Kabupaten Pidi. Mereka terdiri dari laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Selain di Kabupaten Pidi, kapal yang mengangkut ratusan etnis Rohingya mendarat di Kabupaten Aceh Besar. Kapolsek Krueng Raya, Ibda Roli Yuisa Awai mengatakan, di Gampong Blang, Ulam, Kecamatan Masjid Raya, jumlah etnis Rohingya yang mendarat sebanyak sekitar 135 orang. Sampai saat ini keberadaan ratusan pengungsi Rohingya di pesisir pantai Blang Raya belum dapat penolakan dari warga setempat. Saat ini lebih dari 1.400 pengungsi Rohingya ditampung di sejumlah tempat di Pidi, Lok Sumawe, dan Sabang. Detik-detik 16 pengungsi Rohingya kabur dari gedung penampungan, nekat jebol dinding sudah 2 kali. Sebanyak 16 pengungsi Rohingya melarikan diri dari lokasi penampungan di bekas gedung imigrasi Lo Seumawe, Aceh. Ke-16 pengungsi Rohingya itu kabur dari lokasi penampungan dengan merusak dan menjebol dinding kamar. Peristiwa 16 pengungsi Rohingya kabur dari lokasi penampungan itu menambah runyam permasalahan yang dihadapi imigran tersebut dengan masyarakat sekitar. Dikutip dari Serambi, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemerintah Kota Lo Sumawe, Darius mengatakan bahwa pengungsi Rohingya tersebut kabur dengan cara merusak dinding kamar dan melarikan diri melalui pagar arah toilet wanita. Darius menyebutkan lokasi penampungan pengungsi itu sebenarnya sudah dijaga oleh polisi, Satpam, dan organisasi pendampingan pengungsi lainnya yang berada di sana. Hanya saja, penjagaan selama ini hanya ada di depan gedung dan tidak menyeluruh hingga ke belakang. Peristiwa ini juga telah dinyatakan pemerintah kota Lek Sumawe ke lembaga terkait yang menangani pengungsi internasional. Darius juga menyatakan kaburnya pengungsi Rohingya dari tempat penampungan bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya pada Senin 27 November 2023 juga terdapat 7 orang pengungsi etnis Rohingya yang kabur dari penampungan di gedung bekas kantor imigrasi. Kini pengungsi Rohingya yang tersisa di penampungan ada 498 orang dari sebelumnya 514 orang. Terpisah desakan dari warga muncul untuk Badan PBB Urusan Pengungsi atau UNHCR. Mereka mendesak untuk segera memindahkan para pengungsi Rohingya keluar dari Pulau W. Hal tersebut disampaikan Gaucik Gampong Kuta Barat Muhammad Hamim
yang melakukan audiensi ke kantor Wali Kota Sabang bersama perwakilan masyarakat. Presiden Joko Widodo menyadari kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh mendapat penolakan dari masyarakat setempat, namun Presiden Jokowi menegaskan akan tetap menerima dan menampung pengungsi etnis Rohingya. Demikian disampaikan Presiden Jokowi dalam keterangan persnya usai meresmikan stasiun pompa Ancol Sentiong Pademangan, Jakarta pada Senin 11 Desember 2023. Presiden Jokowi menjelaskan penampungan etnis Rohingya di Aceh ini bersifat sementara. Saat ini pemerintah sedang melakukan pembicaraan dengan organisasi-organisasi internasional seperti UNHCR. Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah akan memberikan bantuan sementara sebagai bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Ia menyebut pemberian bantuan kepada Rohingya dengan mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Presiden ke-7 Indonesia itu menilai bahwa fenomena bertambahnya arus pengungsi Rohingya ke Indonesia juga diduga kuat adanya keterlibatan jaringan tindak pidana perdagangan orang. Oleh karena itu, Presiden Jokowi menekankan bahwa untuk menangani hal tersebut, pemerintah akan terus meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan sejumlah pihak. Saya sampaikan bahwa sementara kita tampung, sementara, dan kita masih berbicara dengan organisasi-organisasi internasional, UNHCR dan lain-lain, karena memang masyarakat lokal tidak menginginkannya. Ya. Warga Aceh melakukan penghadangan dan penolakan terhadap 137 pengungsi Rohingya yang baru saja tiba di Kem Pramuka Wilayah Sare, Aceh Besar. Akibat penolakan tersebut, truk yang mengangkat ratusan Rohingya putar balik pada Senin 11 Desember dini hari. Lantas beginilah nasib ratusan Rohingya yang terkatung-katung. Dikutip dari Serambi News, mereka ditempatkan di Gedung Balai Musiraya Aceh atau BMA. Adapun gedung tersebut berada di Kota Banda Aceh. Ratusan pengungsi menggunakan gedung tersebut untuk beristirahat, namun tempat tersebut hanya digunakan sementara waktu sembari menunggu keputusan mereka akan ditempatkan. Berdasar pantauan Serambi News, para pengungsi melakukan sholat asar berjamaah di lokasi tersebut, sementara beberapa dari mereka menyempatkan diri untuk membersihkan diri di kamar mandi setempat. Wajah lelah mereka tampak bisa beristirahat sejenak. Terlihat anak-anak bermain bersama di halaman gedung tersebut. Di satu sisi, PJ Bupati Aceh Besar Iswanto buka suara soal penolakan tersebut. Ia masih menunggu dan akan terus berkoordinasi dengan UNHCR dan IOM untuk penempatan sementara ratusan pengungsi Rohingya. Gigih bergilir patroli tengah laut cegah kapal pengungsi Rohingya. Mana patroli aparat? Kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh sudah meresahkan warga lokal sebab semakin hari jumlahnya semakin banyak. Tak ingin hal serupa terus terjadi, warga lokal berinisiatif untuk menghalau pengungsi Rohingya yang hendak masuk ke Aceh. Baru-baru ini viral aksi seorang nelayan menghalau kapal pengungsi Rohingya yang hendak berlabuh di pantai Aceh. Dalam video yang beredar, terlihat seorang pria parubaya yang diduga adalah nelayan setempat mencegat kapal pengungsi Rohingya. Nelayan tersebut langsung mendekati kapal pengungsi Rohingya yang ia lihat. Dari kode tangannya, nelayan tersebut mencoba menghalau para pengungsi yang menaiki kapal tua itu. Sementara itu, nelayan di Birawan mulai dari Kecamatan Samalanga hingga Gandapura sejak beberapa waktu lalu sampai kini terus melakukan pengawasan dan patroli di laut. Tujuan patroli ini agar jika ada kapal yang mengangkut para pengungsi Rohingya supaya tidak mendarat di Birawan. Patroli ini dilakukan para nelayan di Birawan saat mereka melaut. Ketua DPD Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Birawan, Badrudin Yunus menanggapi banyaknya pengungsi Rohingya mendarat di Aceh, termasuk di Birawan akhir-akhir ini. Menurut keterangan sejumlah nelayan, kata Badrudin, hingga kini masih ada kapal yang diduga pengungsi Rohingya di laut lepas. Keberadaan mereka dengan kapal terus dipantau kemana arahnya. Mereka diinformasikan berada di zona bebas dan bergerak tidak jelas arahnya. Wilayah laut Birawan hanya berjarak 150 mil. Mereka berada dan terlihat di kejauhan di kawasan zona ekonomi eksklusif atau ZEE batas negara. Selain meminta para nelayan untuk patroli, saat berpapasan dengan bot Rohingya, para nelayan juga diminta membantu apa yang bisa dibantu untuk mereka, namun diharapkan mereka tidak sempat mendarat. Mantan Panglima Laut Birawan menduga para pengungsi Rohingya akan terus menyasar ke kawasan pesisir Aceh untuk mereka mendarat. Pasalnya, pengalaman para pengungsi yang mendarat sebelumnya meski mereka ditolak warga tapi tetap ada tempat penampungan. Selaku Ketua DPD KNTI Birawan, kata Badrudin, Rohingya berhasil menembus keamanan laut di kawasan Aceh dan mendarat di PDA Aceh
saat Minggu 10 Desember 2023 subuh pukul 4. Diperkirakan satu kapal memuat 200 orang hingga diperkirakan jumlah Rohingya yang datang menyusul sekitar 400 orang. Miftah Jod Ade, Ketua Komunitas Nelayan di Aceh seperti dilansir dari Antara, 2 perahu mendarat di Aceh pada Minggu pagi mengatakan, masing-masing satu di Kabupaten Pidie dan Aceh Besar. Setiap perahu membawa sekitar 200 orang Rohingya katanya. Sementara dilansir dari Reuters dan Lanal Lok Sumawe, Kolonel Laut Andi Susanto mengatakan orang Rohingya mendarat di Pidie dan petugas sedang berkoordinasi di lapangan untuk mengumpulkan data. Ia mengatakan pihaknya mengetahui adanya kapal kedua, namun tak memiliki informasi di mana kapal itu berlabuh atau berapa jumlah penumpang di dalamnya. Diduga kuat mafia perdagangan manusia sengaja menyelundupkan mereka ke Indonesia. Sebab hal ini diakui salah seorang pengungsi bernama Rohima yang membayar hingga 14-15 juta rupiah kepada mafia atau yang mereka sebut agen. Tujuan mereka memang Indonesia sebab informasi yang didapatkan Indonesia pernah menyambut mereka dengan baik. Sebab di pengungsian Bangladesh, Cox's Bazar kami tak lagi tenang, ada gangguan. Kami berharap bisa mengadu nasib, jelasnya. Keluhan tak hanya datang dari Rohima, tetapi hampir semuanya berkata demikian. Namun akibatnya mereka jadi korban pada mafia. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona H. menilai pengungsi Rohingya di Aceh merupakan korban mafia tindak pidana penyelundupan orang. Para pelaku tidak bekerja perorangan, melainkan sebuah sindikat. Mereka, pengungsi Rohingya, juga adalah korban-korban dari mafia-mafia yang membawa mereka, kata Yasona saat ditemui awak media di lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu 10 Desember 2023. Sementara itu, kedatangan pengungsi ini menambah lonjakan. Sebelumnya sudah ada 1.200 orang Rohingya yang mendarat di Indonesia sejak bulan November. Tak terbendung, ratusan pengungsi Rohingya lolos pertahanan laut lagi. Kini 2 kapal mendarat di Aceh. Lagi 2 kapal yang mengangkut pengungsi Rohingya terdampar di Provinsi Aceh Minggu 10 Desember 2023. Laporan dari Serambi News, 2 kapal pengangkut pengungsi Rohingya tersebut mendarat di lokasi dan waktu yang berbeda di Aceh. Informasi diperoleh 2 buah kapal yang mengangkut pengungsi Rohingya tersebut mendarat di Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidi. Kedatangan mereka langsung diamankan dan didata oleh TNI atau Polri. Panglima Laut Aceh, Miftah Jod Ade mengatakan, di Desa Pelangraya, Kecamatan Muatan 3, Kabupaten Pidi mereka mendarat Minggu 10 Desember 2023 pukul 3:30. Mereka mendarat pada dini hari, jumlahnya sekitar 200-an, kata Miftah saat dikonfirmasi. Para pengungsi tiba dan mendarat di Pantai Pelangraya, Kecamatan Muara 3, Kabupaten Pidi. Mereka terdiri dari laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Selain di Kabupaten Pidi, kapal yang mengangkut ratusan etnis Rohingya mendarat di Kabupaten Aceh Besar. Kapolsek Krueng Raya Ibda Roli Yuisa Awai mengatakan, di Gampong Blang, Ulam, Kecamatan Masjid Raya, jumlah etnis Rohingya yang mendarat sebanyak sekitar 135 orang. Sampai saat ini keberadaan ratusan pengungsi Rohingya di pesisir pantai Blang Raya belum dapat penolakan dari warga setempat. Saat ini lebih dari 1.400 pengungsi Rohingya ditampung di sejumlah tempat di Pidi, Lok Sumawe, dan Sabang. Detik-detik 16 pengungsi Rohingya kabur dari gedung penampungan, nekat jebol dinding sudah 2 kali. Sebanyak 16 pengungsi Rohingya melarikan diri dari lokasi penampungan di bekas gedung imigrasi Lo Seumawe, Aceh. Ke-16 pengungsi Rohingya itu kabur dari lokasi penampungan dengan merusak dan menjebol dinding kamar. Peristiwa 16 pengungsi Rohingya kabur dari lokasi penampungan itu menambah runyam permasalahan yang dihadapi imigran tersebut dengan masyarakat sekitar. Dikutip dari Serambi, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemerintah Kota Lo Sumawe, Darius mengatakan bahwa pengungsi Rohingya tersebut kabur dengan cara merusak dinding kamar dan melarikan diri melalui pagar arah toilet wanita. Darius menyebutkan lokasi penampungan pengungsi itu sebenarnya sudah dijaga oleh polisi, Satpam, dan organisasi pendampingan pengungsi lainnya yang berada di sana. Hanya saja, penjagaan selama ini hanya ada di depan gedung dan tidak menyeluruh hingga ke belakang. Peristiwa ini juga telah dinyatakan pemerintah kota Lek Sumawe ke lembaga terkait yang menangani pengungsi internasional. Darius juga menyatakan kaburnya pengungsi Rohingya dari tempat penampungan bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya pada Senin 27 November 2023 juga terdapat 7 orang pengungsi etnis Rohingya yang kabur dari penampungan di gedung bekas kantor imigrasi. Kini pengungsi Rohingya yang tersisa di penampungan ada 498 orang dari sebelumnya 514 orang. Terpisah desakan dari warga muncul untuk Badan PBB Urusan Pengungsi atau UNHCR. Mereka mendesak untuk segera memindahkan para pengungsi Rohingya keluar dari Pulau W. Hal tersebut disampaikan Gaucik Gampong Kuta Barat Muhammad Hamim
yang melakukan audensi ke kantor Wali Kota Sabang bersama perwakilan masyarakat. Presiden Joko Widodo menyadari kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh mendapat penolakan dari masyarakat setempat, namun Presiden Jokowi menegaskan akan tetap menerima dan menampung pengungsi etnis Rohingya. Demikian disampaikan Presiden Jokowi dalam keterangan persnya usai meresmikan stasiun pompa Ancol Sentiong Pademangan, Jakarta pada Senin 11 Desember 2023. Presiden Jokowi menjelaskan penampungan etnis Rohingya di Aceh ini bersifat sementara. Saat ini pemerintah sedang melakukan pembicaraan dengan organisasi-organisasi internasional seperti UNHCR. Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah akan memberikan bantuan sementara sebagai bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Ia menyebut pemberian bantuan kepada Rohingya dengan mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Presiden ke-7 Indonesia itu menilai bahwa fenomena bertambahnya arus pengungsi Rohingya ke Indonesia juga diduga kuat adanya keterlibatan jaringan tindak pidana perdagangan orang. Oleh karena itu, Presiden Jokowi menekankan bahwa untuk menangani hal tersebut, pemerintah akan terus meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan sejumlah pihak. Saya sampaikan bahwa sementara kita tampung, sementara, dan kita masih berbicara dengan organisasi-organisasi internasional, UNHCR dan lain-lain, karena memang masyarakat lokal tidak menginginkannya. Ya. Warga Aceh melakukan penghadangan dan penolakan terhadap 137 pengungsi Rohingya yang baru saja tiba di Kem Pramuka Wilayah Sare, Aceh Besar. Akibat penolakan tersebut, truk yang mengangkat ratusan Rohingya putar balik pada Senin 11 Desember dini hari. Lantas beginilah nasib ratusan Rohingya yang terkatung-katung. Dikutip dari Serambi News, mereka ditempatkan di Gedung Balai Musiraya Aceh atau BMA. Adapun gedung tersebut berada di Kota Banda Aceh. Ratusan pengungsi menggunakan gedung tersebut untuk beristirahat, namun tempat tersebut hanya digunakan sementara waktu sembari menunggu keputusan mereka akan ditempatkan. Berdasar pantauan Serambi News, para pengungsi melakukan sholat asar berjamaah di lokasi tersebut, sementara beberapa dari mereka menyempatkan diri untuk membersihkan diri di kamar mandi setempat. Wajah lelah mereka tampak bisa beristirahat sejenak. Terlihat anak-anak bermain bersama di halaman gedung tersebut. Di satu sisi, PJ Bupati Aceh Besar Iswanto buka suara soal penolakan tersebut. Ia masih menunggu dan akan terus berkoordinasi dengan UNHCR dan IOM untuk penempatan sementara ratusan pengungsi Rohingya. Gigih bergilir patroli tengah laut cegah kapal pengungsi Rohingya. Mana patroli aparat? Kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh sudah meresahkan warga lokal sebab semakin hari jumlahnya semakin banyak. Tak ingin hal serupa terus terjadi, warga lokal berinisiatif untuk menghalau pengungsi Rohingya yang hendak masuk ke Aceh. Baru-baru ini viral aksi seorang nelayan menghalau kapal pengungsi Rohingya yang hendak berlabuh di pantai Aceh. Dalam video yang beredar, terlihat seorang pria parubaya yang diduga adalah nelayan setempat mencegat kapal pengungsi Rohingya. Nelayan tersebut langsung mendekati kapal pengungsi Rohingya yang ia lihat. Dari kode tangannya, nelayan tersebut mencoba menghalau para pengungsi yang menaiki kapal tua itu. Sementara itu, nelayan di Birawan mulai dari Kecamatan Samalanga hingga Gandapura sejak beberapa waktu lalu sampai kini terus melakukan pengawasan dan patroli di laut. Tujuan patroli ini agar jika ada kapal yang mengangkut para pengungsi Rohingya supaya tidak mendarat di Birawan. Patroli ini dilakukan para nelayan di Birawan saat mereka melaut. Ketua DPD Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Birawan, Badrudin Yunus, menanggapi banyaknya pengungsi Rohingya mendarat di Aceh, termasuk di Birawan akhir-akhir ini. Menurut keterangan sejumlah nelayan, kata Badrudin, hingga kini masih ada kapal yang diduga pengungsi Rohingya di laut lepas. Keberadaan mereka dengan kapal terus dipantau kemana arahnya. Mereka diinformasikan berada di zona bebas dan bergerak tidak jelas arahnya. Wilayah laut Birawan hanya berjarak 150 mil. Mereka berada dan terlihat di kejauhan di kawasan zona ekonomi eksklusif atau ZEE batas negara. Selain meminta para nelayan untuk patroli, saat berpapasan dengan bot Rohingya, para nelayan juga diminta membantu apa yang bisa dibantu untuk mereka, namun diharapkan mereka tidak sempat mendarat. Mantan Panglima Laut Birawan menduga para pengungsi Rohingya akan terus menyasar ke kawasan pesisir Aceh untuk mereka mendarat. Pasalnya, pengalaman para pengungsi yang mendarat sebelumnya meski mereka ditolak warga tapi tetap ada tempat penampungan. Selaku Ketua DPD KNTI Birawan, kata Badrudin, Rohingya berhasil menembus keamanan laut di kawasan Aceh dan mendarat di PDA Aceh
saat Minggu 10 Desember 2023 subuh pukul 4. Diperkirakan satu kapal memuat 200 orang hingga diperkirakan jumlah Rohingya yang datang menyusul sekitar 400 orang. Miftah Jod Ade, Ketua Komunitas Nelayan di Aceh seperti dilansir dari Antara, dua perahu mendarat di Aceh pada Minggu pagi mengatakan masing-masing satu di Kabupaten Pidie dan Aceh Besar. Setiap perahu membawa sekitar 200 orang Rohingya katanya. Sementara dilansir dari Reuters dan Lanal Lok Sumawe, Kolonel Laut Andi Susanto mengatakan orang Rohingya mendarat di Pidie dan petugas sedang berkoordinasi di lapangan untuk mengumpulkan data. Ia mengatakan pihaknya mengetahui adanya kapal kedua, namun tak memiliki informasi di mana kapal itu berlabuh atau berapa jumlah penumpang di dalamnya. Diduga kuat mafia perdagangan manusia sengaja menyelundupkan mereka ke Indonesia. Sebab hal ini diakui salah seorang pengungsi bernama Rohima yang membayar hingga 14-15 juta rupiah kepada mafia atau yang mereka sebut agen. Tujuan mereka memang Indonesia sebab informasi yang didapatkan Indonesia pernah menyambut mereka dengan baik. Sebab di pengungsian Bangladesh, Cox's Bazar, kami tak lagi tenang, ada gangguan. Kami berharap bisa mengadu nasib, jelasnya. Keluhan tak hanya datang dari Rohima, tetapi hampir semuanya berkata demikian. Namun akibatnya mereka jadi korban pada mafia. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona H. menilai pengungsi Rohingya di Aceh merupakan korban mafia tindak pidana penyelundupan orang. Para pelaku tidak bekerja perorangan, melainkan sebuah sindikat. Mereka, pengungsi Rohingya, juga adalah korban-korban dari mafia-mafia yang membawa mereka, kata Yasona saat ditemui awak media di lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu 10 Desember 2023. Sementara itu, kedatangan pengungsi ini menambah lonjakan. Sebelumnya sudah ada 1.200 orang Rohingya yang mendarat di Indonesia sejak bulan November. Tak terbendung, ratusan pengungsi Rohingya lolos pertahanan laut lagi. Kini dua kapal mendarat di Aceh. Lagi dua kapal yang mengangkut pengungsi Rohingya terdampar di Provinsi Aceh Minggu 10 Desember 2023. Laporan dari Serambi News, dua kapal pengangkut pengungsi Rohingya tersebut mendarat di lokasi dan waktu yang berbeda di Aceh. Informasi diperoleh, dua buah kapal yang mengangkut pengungsi Rohingya tersebut mendarat di Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidi. Kedatangan mereka langsung diamankan dan didata oleh TNI atau Polri. Panglima Laut Aceh, Miftah Jod Ade mengatakan, di Desa Pelangraya, Kecamatan Muatan 3, Kabupaten Pidi, mereka mendarat Minggu 10 Desember 2023 pukul 3:30. Mereka mendarat pada dini hari, jumlahnya sekitar 200-an, kata Miftah saat dikonfirmasi. Para pengungsi tiba dan mendarat di Pantai Pelangraya, Kecamatan Muara 3, Kabupaten Pidi. Mereka terdiri dari laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Selain di Kabupaten Pidi, kapal yang mengangkut ratusan etnis Rohingya mendarat di Kabupaten Aceh Besar. Kapolsek Krueng Raya Ibda Roli Yuisa Awai mengatakan, di Gampong Blang, Ulam, Kecamatan Masjid Raya, jumlah etnis Rohingya yang mendarat sebanyak sekitar 135 orang. Sampai saat ini keberadaan ratusan pengungsi Rohingya di pesisir pantai Blang Raya belum dapat penolakan dari warga setempat. Saat ini lebih dari 1.400 pengungsi Rohingya ditampung di sejumlah tempat di Pidi, Lok Sumawe, dan Sabang. Detik-detik 16 pengungsi Rohingya kabur dari gedung penampungan, nekat jebol dinding sudah 2 kali. Sebanyak 16 pengungsi Rohingya melarikan diri dari lokasi penampungan di bekas gedung imigrasi Lo Seumawe, Aceh. Ke-16 pengungsi Rohingya itu kabur dari lokasi penampungan dengan merusak dan menjebol dinding kamar. Peristiwa 16 pengungsi Rohingya kabur dari lokasi penampungan itu menambah runyam permasalahan yang dihadapi imigran tersebut dengan masyarakat sekitar. Dikutip dari Serambi, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemerintah Kota Lo Sumawe, Darius mengatakan bahwa pengungsi Rohingya tersebut kabur dengan cara merusak dinding kamar dan melarikan diri melalui pagar arah toilet wanita. Darius menyebutkan lokasi penampungan pengungsi itu sebenarnya sudah dijaga oleh polisi, Satpam, dan organisasi pendampingan pengungsi lainnya yang berada di sana. Hanya saja penjagaan selama ini hanya ada di depan gedung dan tidak menyeluruh hingga ke belakang. Peristiwa ini juga telah dinyatakan pemerintah kota Lek Sumawe ke lembaga terkait yang menangani pengungsi internasional. Darius juga menyatakan kaburnya pengungsi Rohingya dari tempat penampungan bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya pada Senin 27 November 2023 juga terdapat 7 orang pengungsi etnis Rohingya yang kabur dari penampungan di gedung bekas kantor imigrasi. Kini pengungsi Rohingya yang tersisa di penampungan ada 498 orang dari sebelumnya 514 orang. Terpisah desakan dari warga muncul untuk Badan PBB Urusan Pengungsi atau UNHCR. Mereka mendesak untuk segera memindahkan para pengungsi Rohingya keluar dari Pulau W. Hal tersebut disampaikan Gaucik Gampong Kuta Barat Muhammad Hamim
yang melakukan audensi ke kantor Wali Kota Sabang bersama perwakilan masyarakat. Presiden Joko Widodo menyadari kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh mendapat penolakan dari masyarakat setempat, namun Presiden Jokowi menegaskan akan tetap menerima dan menampung pengungsi etnis Rohingya. Demikian disampaikan Presiden Jokowi dalam keterangan persnya usai meresmikan stasiun pompa Ancol Sentiong Pademangan, Jakarta pada Senin 11 Desember 2023. Presiden Jokowi menjelaskan penampungan etnis Rohingya di Aceh ini bersifat sementara. Saat ini pemerintah sedang melakukan pembicaraan dengan organisasi-organisasi internasional seperti UNHCR. Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah akan memberikan bantuan sementara sebagai bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Ia menyebut pemberian bantuan kepada Rohingya dengan mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Presiden ke-7 Indonesia itu menilai bahwa fenomena bertambahnya arus pengungsi Rohingya ke Indonesia juga diduga kuat adanya keterlibatan jaringan tindak pidana perdagangan orang. Oleh karena itu, Presiden Jokowi menekankan bahwa untuk menangani hal tersebut, pemerintah akan terus meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan sejumlah pihak. Saya sampaikan bahwa sementara kita tampung, dan kita masih berbicara dengan organisasi internasional, UNHCR dan lain-lain, karena memang masyarakat lokal tidak menginginkannya. Ya. Warga Aceh melakukan penghadangan dan penolakan terhadap 137 pengungsi Rohingya yang baru saja tiba di Kem Pramuka Wilayah Sare, Aceh Besar. Akibat penolakan tersebut, truk yang mengangkat ratusan Rohingya putar balik pada Senin 11 Desember dini hari. Lantas beginilah nasib ratusan Rohingya yang terkatung-katung. Dikutip dari Serambi News, mereka ditempatkan di Gedung Balai Musiraya Aceh atau BMA. Adapun gedung tersebut berada di Kota Banda Aceh. Ratusan pengungsi menggunakan gedung tersebut untuk beristirahat, namun tempat tersebut hanya digunakan sementara waktu sembari menunggu keputusan mereka akan ditempatkan. Berdasar pantauan Serambi News, para pengungsi melakukan sholat asar berjamaah di lokasi tersebut, sementara beberapa dari mereka menyempatkan diri untuk membersihkan diri di kamar mandi setempat. Wajah lelah mereka tampak bisa beristirahat sejenak. Terlihat anak-anak bermain bersama di halaman gedung tersebut. Di satu sisi, PJ Bupati Aceh Besar Iswanto buka suara soal penolakan tersebut. Ia masih menunggu dan akan terus berkoordinasi dengan UNHCR dan IOM untuk penempatan sementara ratusan pengungsi Rohingya. Gigih bergilir patroli tengah laut cegah kapal pengungsi Rohingya. Mana patroli aparat? Kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh sudah meresahkan warga lokal sebab semakin hari jumlahnya semakin banyak. Tak ingin hal serupa terus terjadi, warga lokal berinisiatif untuk menghalau pengungsi Rohingya yang hendak masuk ke Aceh. Baru-baru ini viral aksi seorang nelayan menghalau kapal pengungsi Rohingya yang hendak berlabuh di pantai Aceh. Dalam video yang beredar, terlihat seorang pria parubaya yang diduga adalah nelayan setempat mencegat kapal pengungsi Rohingya. Nelayan tersebut langsung mendekati kapal pengungsi Rohingya yang ia lihat. Dari kode tangannya, nelayan tersebut mencoba menghalau para pengungsi yang menaiki kapal tua itu. Sementara itu, nelayan di Birawan mulai dari Kecamatan Samalanga hingga Gandapura sejak beberapa waktu lalu sampai kini terus melakukan pengawasan dan patroli di laut. Tujuan patroli ini agar jika ada kapal yang mengangkut para pengungsi Rohingya supaya tidak mendarat di Birawan. Patroli ini dilakukan para nelayan di Birawan saat mereka melaut. Ketua DPD Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Birawan, Badrudin Yunus, menanggapi banyaknya pengungsi Rohingya mendarat di Aceh, termasuk di Birawan akhir-akhir ini. Menurut keterangan sejumlah nelayan, kata Badrudin, hingga kini masih ada kapal yang diduga pengungsi Rohingya di laut lepas. Keberadaan mereka dengan kapal terus dipantau kemana arahnya. Mereka diinformasikan berada di zona bebas dan bergerak tidak jelas arahnya. Wilayah laut Birawan hanya berjarak 150 mil. Mereka berada dan terlihat di kejauhan di kawasan zona ekonomi eksklusif atau ZEE batas negara. Selain meminta para nelayan untuk patroli, saat berpapasan dengan bot Rohingya, para nelayan juga diminta membantu apa yang bisa dibantu untuk mereka, namun diharapkan mereka tidak sempat mendarat. Mantan Panglima Laut Birawan menduga para pengungsi Rohingya akan terus menyasar ke kawasan pesisir Aceh untuk mereka mendarat. Pasalnya, pengalaman para pengungsi yang mendarat sebelumnya meski mereka ditolak warga tapi tetap ada tempat penampungan. Selaku Ketua DPD KNTI Birawan, kata Badrudin, Rohingya berhasil menembus keamanan laut di kawasan Aceh dan mendarat di PDA Aceh
saat Minggu 10 Desember 2023 subuh pukul 4. Diperkirakan satu kapal memuat 200 orang hingga diperkirakan jumlah Rohingya yang datang menyusul sekitar 400 orang. Miftah Cut Ade, Ketua Komunitas Nelayan di Aceh seperti dilansir dari Antara, 2 perahu mendarat di Aceh pada Minggu pagi mengatakan, masing-masing satu di Kabupaten Pidie dan Aceh Besar. Setiap perahu membawa sekitar 200 orang Rohingya katanya. Sementara dilansir dari Reuters dan Lanal Lok Sumawe, Kolonel Laut Andi Susanto mengatakan, orang Rohingya mendarat di Pidie dan petugas sedang berkoordinasi di lapangan untuk mengumpulkan data. Ia mengatakan pihaknya mengetahui adanya kapal kedua, namun tak memiliki informasi di mana kapal itu berlabuh atau berapa jumlah penumpang di dalamnya. Diduga kuat mafia perdagangan manusia sengaja menyelundupkan mereka ke Indonesia. Sebab hal ini diakui salah seorang pengungsi bernama Rohima yang membayar hingga 14-15 juta rupiah kepada mafia atau yang mereka sebut agen. Tujuan mereka memang Indonesia, sebab informasi yang didapatkan Indonesia pernah menyambut mereka dengan baik. Sebab di pengungsian Bangladesh, Cox's Bazar, kami tak lagi tenang, ada gangguan. Kami berharap bisa mengadu nasib, jelasnya. Keluhan tak hanya datang dari Rohima, tetapi hampir semuanya berkata demikian. Namun akibatnya mereka jadi korban pada mafia. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona H. menilai pengungsi Rohingya di Aceh merupakan korban mafia tindak pidana penyelundupan orang. Para pelaku tidak bekerja perorangan, melainkan sebuah sindikat. Mereka, pengungsi Rohingya, juga adalah korban-korban dari mafia-mafia yang membawa mereka, kata Yasona saat ditemui awak media di lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu 10 Desember 2023. Sementara itu, kedatangan pengungsi ini menambah lonjakan. Sebelumnya sudah ada 1.200 orang Rohingya yang mendarat di Indonesia sejak bulan November. Tak terbendung, ratusan pengungsi Rohingya lolos pertahanan laut lagi. Kini 2 kapal mendarat di Aceh. Lagi 2 kapal yang mengangkut pengungsi Rohingya terdampar di Provinsi Aceh Minggu 10 Desember 2023. Laporan dari Serambi News, 2 kapal pengangkut pengungsi Rohingya tersebut mendarat di lokasi dan waktu yang berbeda di Aceh. Informasi diperoleh 2 buah kapal yang mengangkut pengungsi Rohingya tersebut mendarat di Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidi. Kedatangan mereka langsung diamankan dan didata oleh TNI atau Polri. Panglima Laut Aceh, Miftah Cut Ade mengatakan, di Desa Plangraya, Kecamatan Muatan 3, Kabupaten Pidi, mereka mendarat Minggu 10 Desember 2023 pukul 3:30. Mereka mendarat pada dini hari, jumlahnya sekitar 200-an, kata Miftah saat dikonfirmasi. Para pengungsi tiba dan mendarat di pantai Plangraya, Kecamatan Muara 3, Kabupaten Pidi. Mereka terdiri dari laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Selain di Kabupaten Pidi, kapal yang mengangkut ratusan etnis Rohingya mendarat di Kabupaten Aceh Besar. Kapolsek Krueng Raya, Ibda Roli Yuisa Awai mengatakan, di Gampong Blang, Ulam, Kecamatan Masjid Raya, jumlah etnis Rohingya yang mendarat sebanyak sekitar 135 orang. Sampai saat ini keberadaan ratusan pengungsi Rohingya di pesisir pantai Blang Raya belum dapat penolakan dari warga setempat. Saat ini lebih dari 1.400 pengungsi Rohingya ditampung di sejumlah tempat di Pidi, Lok Sumawe, dan Sabang. Detik-detik 16 pengungsi Rohingya kabur dari gedung penampungan, nekat jebol dinding sudah 2 kali. Sebanyak 16 pengungsi Rohingya melarikan diri dari lokasi penampungan di bekas gedung imigrasi Lo Seumawe, Aceh. Ke-16 pengungsi Rohingya itu kabur dari lokasi penampungan dengan merusak dan menjebol dinding kamar. Peristiwa 16 pengungsi Rohingya kabur dari lokasi penampungan itu menambah runyam permasalahan yang dihadapi imigran tersebut dengan masyarakat sekitar. Dikutip dari Serambi, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemerintah Kota Lo Sumawe, Darius mengatakan bahwa pengungsi Rohingya tersebut kabur dengan cara merusak dinding kamar dan melarikan diri melalui pagar arah toilet wanita. Darius menyebutkan lokasi penampungan pengungsi itu sebenarnya sudah dijaga oleh polisi, satpam, dan organisasi pendampingan pengungsi lainnya yang berada di sana. Hanya saja penjagaan selama ini hanya ada di depan gedung dan tidak menyeluruh hingga ke belakang. Peristiwa ini juga telah dinyatakan pemerintah Kota Lek Sumawe ke lembaga terkait yang menangani pengungsi internasional. Darius juga menyatakan kaburnya pengungsi Rohingya dari tempat penampungan bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya pada Senin 27 November 2023 juga terdapat 7 orang pengungsi etnis Rohingya yang kabur dari penampungan di gedung bekas kantor imigrasi. Kini pengungsi Rohingya yang tersisa di penampungan ada 498 orang dari sebelumnya 514 orang. Terpisah desakan dari warga muncul untuk Badan PBB Urusan Pengungsi atau UNHCR. Mereka mendesak untuk segera memindahkan para pengungsi Rohingya keluar dari Pulau W. Hal tersebut disampaikan Gaucik Gampong Kuta Barat Muhammad Hamim
yang melakukan audensi ke kantor wali kota Sabang bersama perwakilan masyarakat. Presiden Joko Widodo menyadari kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh mendapat penolakan dari masyarakat setempat, namun Presiden Jokowi menegaskan akan tetap menerima dan menampung pengungsi etnis Rohingya. Demikian disampaikan Presiden Jokowi dalam keterangan persnya usai meresmikan stasiun pompa Ancol Sentiong Pademangan, Jakarta pada Senin 11 Desember 2023. Presiden Jokowi menjelaskan penampungan etnis Rohingya di Aceh ini bersifat sementara. Saat ini pemerintah sedang melakukan pembicaraan dengan organisasi-organisasi internasional seperti UNHCR. Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah akan memberikan bantuan sementara sebagai bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Ia menyebut pemberian bantuan kepada Rohingya dengan mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Presiden ke-7 Indonesia itu menilai bahwa fenomena bertambahnya arus pengungsi Rohingya ke Indonesia juga diduga kuat adanya keterlibatan jaringan tindak pidana perdagangan orang. Oleh karena itu, Presiden Jokowi menekankan bahwa untuk menangani hal tersebut, pemerintah akan terus meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan sejumlah pihak. Saya sampaikan bahwa sementara kita tampung, sementara, dan kita masih berbicara dengan organisasi internasional, UNHCR dan lain-lain. Karena memang masyarakat lokal tidak menginginkannya. Ya. Warga Aceh melakukan penghadangan dan penolakan terhadap 137 pengungsi Rohingya yang baru saja tiba di Kem Pramuka Wilayah Sare, Aceh Besar. Akibat penolakan tersebut, truk yang mengangkat ratusan Rohingya putar balik pada Senin 11 Desember dini hari. Lantas beginilah nasib ratusan Rohingya yang terkatung-katung. Dikutip dari Serambi News, mereka ditempatkan di Gedung Balai Musiraya Aceh atau BMA. Adapun gedung tersebut berada di Kota Banda Aceh. Ratusan pengungsi menggunakan gedung tersebut untuk beristirahat, namun tempat tersebut hanya digunakan sementara waktu sembari menunggu keputusan mereka akan ditempatkan. Berdasar pantauan Serambi News, para pengungsi melakukan sholat asar berjamaah di lokasi tersebut, sementara beberapa dari mereka menyempatkan diri untuk membersihkan diri di kamar mandi setempat. Baca lelah mereka tampak bisa beristirahat sejenak. Terlihat anak-anak bermain bersama di halaman gedung tersebut. Di satu sisi, PJ Bupati Aceh Besar Iswanto buka suara soal penolakan tersebut. Ia masih menunggu dan akan terus berkoordinasi dengan UNHCR dan IOM untuk penempatan sementara ratusan pengungsi Rohingya. Gigih bergilir patroli tengah laut cegah kapal pengungsi Rohingya. Mana patroli aparat? Kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh sudah meresahkan warga lokal sebab semakin hari jumlahnya semakin banyak. Tak ingin hal serupa terus terjadi, warga lokal berinisiatif untuk menghalau pengungsi Rohingya yang hendak masuk ke Aceh. Baru-baru ini viral aksi seorang nelayan menghalau kapal pengungsi Rohingya yang hendak berlabuh di pantai Aceh. Dalam video yang beredar, terlihat seorang pria parubaya yang diduga adalah nelayan setempat mencegat kapal pengungsi Rohingya. Nelayan tersebut langsung mendekati kapal pengungsi Rohingya yang ia lihat. Dari kode tangannya, nelayan tersebut mencoba menghalau para pengungsi yang menaiki kapal tua itu. Sementara itu, nelayan di Birawan mulai dari Kecamatan Samalanga hingga Gandapura sejak beberapa waktu lalu sampai kini terus melakukan pengawasan dan patroli di laut. Tujuan patroli ini agar jika ada kapal yang mengangkut para pengungsi Rohingya supaya tidak mendarat di Birawan. Patroli ini dilakukan para nelayan di Birawan saat mereka melaut. Ketua DPD Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Birawan, Badrudin Yunus, menanggapi banyaknya pengungsi Rohingya mendarat di Aceh, termasuk di Birawan akhir-akhir ini. Menurut keterangan sejumlah nelayan, kata Badrudin, hingga kini masih ada kapal yang diduga pengungsi Rohingya di laut lepas. Keberadaan mereka dengan kapal terus dipantau kemana arahnya. Mereka diinformasikan berada di zona bebas dan bergerak tidak jelas arahnya. Wilayah laut Birawan hanya berjarak 150 mil. Mereka berada dan terlihat di kejauhan di kawasan zona ekonomi eksklusif atau ZEE batas negara. Selain meminta para nelayan untuk patroli, saat berpapasan dengan bot Rohingya, para nelayan juga diminta membantu apa yang bisa dibantu untuk mereka, namun diharapkan mereka tidak sempat mendarat. Mantan Panglima Laut Birawan menduga para pengungsi Rohingya akan terus menyasar ke kawasan pesisir Aceh untuk mereka mendarat. Pasalnya, pengalaman para pengungsi yang mendarat sebelumnya meski mereka ditolak warga tapi tetap ada tempat penampungan. Selaku Ketua DPD KNTI Birawan, kata Badrudin, Rohingya berhasil menembus keamanan laut di kawasan Aceh dan mendarat di PDA Aceh
saat Minggu 10 Desember 2023 subuh pukul 4. Diperkirakan satu kapal memuat 200 orang hingga diperkirakan jumlah Rohingya yang datang menyusul sekitar 400 orang. Miftah Jod Ade, Ketua Komunitas Nelayan di Aceh seperti dilansir dari Antara, 2 perahu mendarat di Aceh pada Minggu pagi mengatakan masing-masing satu di Kabupaten Pidie dan Aceh Besar. Setiap perahu membawa sekitar 200 orang Rohingya katanya. Sementara dilansir dari Reuters dan Lanal Lok Sumawe, Kolonel Laut Andi Susanto mengatakan orang Rohingya mendarat di Pidie dan petugas sedang berkoordinasi di lapangan untuk mengumpulkan data. Ia mengatakan pihaknya mengetahui adanya kapal kedua, namun tak memiliki informasi di mana kapal itu berlabuh atau berapa jumlah penumpang di dalamnya. Diduga kuat mafia perdagangan manusia sengaja menyelundupkan mereka ke Indonesia. Sebab hal ini diakui salah seorang pengungsi bernama Rohima yang membayar hingga 14-15 juta rupiah kepada mafia atau yang mereka sebut agen. Tujuan mereka memang Indonesia, sebab informasi yang didapatkan Indonesia pernah menyambut mereka dengan baik. Sebab di pengungsian Bangladesh, Cox's Bazar, kami tak lagi tenang, ada gangguan. Kami berharap bisa mengadu nasib, jelasnya. Keluhan tak hanya datang dari Rohima, tetapi hampir semuanya berkata demikian. Namun akibatnya mereka jadi korban pada mafia. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona H. menilai pengungsi Rohingya di Aceh merupakan korban mafia tindak pidana penyelundupan orang. Para pelaku tidak bekerja perorangan, melainkan sebuah sindikat. Mereka, pengungsi Rohingya, juga adalah korban-korban dari mafia-mafia yang membawa mereka, kata Yasona saat ditemui awak media di lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu 10 Desember 2023. Sementara itu, kedatangan pengungsi ini menambah lonjakan. Sebelumnya sudah ada 1.200 orang Rohingya yang mendarat di Indonesia sejak bulan November. Tak terbendung, ratusan pengungsi Rohingya lolos pertahanan laut lagi. Kini 2 kapal mendarat di Aceh. Lagi 2 kapal yang mengangkut pengungsi Rohingya terdampar di Provinsi Aceh Minggu 10 Desember 2023. Laporan dari Serambi News, 2 kapal pengangkut pengungsi Rohingya tersebut mendarat di lokasi dan waktu yang berbeda di Aceh. Informasi diperoleh 2 buah kapal yang mengangkut pengungsi Rohingya tersebut mendarat di Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidi. Kedatangan mereka langsung diamankan dan didata oleh TNI atau Polri. Panglima Laut Aceh, Miftah Jod Ade mengatakan, di Desa Plangraya, Kecamatan Muatan 3, Kabupaten Pidi, mereka mendarat Minggu 10 Desember 2023 pukul 3:30. Mereka mendarat pada dini hari, jumlahnya sekitar 200-an, kata Miftah saat dikonfirmasi. Para pengungsi tiba dan mendarat di pantai Plangraya, Kecamatan Muara 3, Kabupaten Pidi. Mereka terdiri dari laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Selain di Kabupaten Pidi, kapal yang mengangkut ratusan etnis Rohingya mendarat di Kabupaten Aceh Besar. Kapolsek Krueng Raya, Ibda Roli Yuisa Awai mengatakan, di Gampong Blang, Ulam, Kecamatan Masjid Raya, jumlah etnis Rohingya yang mendarat sebanyak sekitar 135 orang. Sampai saat ini keberadaan ratusan pengungsi Rohingya di pesisir pantai Blang Raya belum dapat penolakan dari warga setempat. Saat ini lebih dari 1.400 pengungsi Rohingya ditampung di sejumlah tempat di Pidi, Lok Sumawe, dan Sabang. Detik-detik 16 pengungsi Rohingya kabur dari gedung penampungan, nekat jebol dinding sudah 2 kali. Sebanyak 16 pengungsi Rohingya melarikan diri dari lokasi penampungan di bekas gedung imigrasi Lo Seumawe, Aceh. Ke-16 pengungsi Rohingya itu kabur dari lokasi penampungan dengan merusak dan menjebol dinding kamar. Peristiwa 16 pengungsi Rohingya kabur dari lokasi penampungan itu menambah runyam permasalahan yang dihadapi imigran tersebut dengan masyarakat sekitar. Dikutip dari Serambi, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemerintah Kota Lo Sumawe, Darius mengatakan bahwa pengungsi Rohingya tersebut kabur dengan cara merusak dinding kamar dan melarikan diri melalui pagar arah toilet wanita. Darius menyebutkan lokasi penampungan pengungsi itu sebenarnya sudah dijaga oleh polisi, Satpam, dan organisasi pendampingan pengungsi lainnya yang berada di sana. Hanya saja, penjagaan selama ini hanya ada di depan gedung dan tidak menyeluruh hingga ke belakang. Peristiwa ini juga telah dinyatakan pemerintah kota Lek Sumawe ke lembaga terkait yang menangani pengungsi internasional. Darius juga menyatakan kaburnya pengungsi Rohingya dari tempat penampungan bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya pada Senin 27 November 2023 juga terdapat 7 orang pengungsi etnis Rohingya yang kabur dari penampungan di gedung bekas kantor imigrasi. Kini pengungsi Rohingya yang tersisa di penampungan ada 498 orang dari sebelumnya 514 orang. Terpisah desakan dari warga muncul untuk Badan PBB Urusan Pengungsi atau UNHCR. Mereka mendesak untuk segera memindahkan para pengungsi Rohingya keluar dari Pulau W. Hal tersebut disampaikan Gaucik Gampong Kuta Barat Muhammad Hamim
yang melakukan audensi ke kantor wali kota Sabang bersama perwakilan masyarakat. Presiden Joko Widodo menyadari kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh mendapat penolakan dari masyarakat setempat, namun Presiden Jokowi menegaskan akan tetap menerima dan menampung pengungsi etnis Rohingya. Demikian disampaikan Presiden Jokowi dalam keterangan persnya usai meresmikan stasiun pompa Ancol Sentiong Pademangan, Jakarta pada Senin 11 Desember 2023. Presiden Jokowi menjelaskan penampungan etnis Rohingya di Aceh ini bersifat sementara. Saat ini pemerintah sedang melakukan pembicaraan dengan organisasi-organisasi internasional seperti UNHCR. Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah akan memberikan bantuan sementara sebagai bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Ia menyebut pemberian bantuan kepada Rohingya dengan mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Presiden ke-7 Indonesia itu menilai bahwa fenomena bertambahnya arus pengungsi Rohingya ke Indonesia juga diduga kuat adanya keterlibatan jaringan tindak pidana perdagangan orang. Oleh karena itu, Presiden Jokowi menekankan bahwa untuk menangani hal tersebut, pemerintah akan terus meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan sejumlah pihak. Saya sampaikan bahwa sementara kita tampung, sementara, dan kita masih berbicara dengan organisasi-organisasi internasional, UNHCR dan lain-lain, karena memang masyarakat lokal tidak menginginkannya. Ya. Warga Aceh melakukan penghadangan dan penolakan terhadap 137 pengungsi Rohingya yang baru saja tiba di Kem Pramuka Wilayah Sare, Aceh Besar. Akibat penolakan tersebut, truk yang mengangkat ratusan Rohingya putar balik pada Senin 11 Desember dini hari. Lantas beginilah nasib ratusan Rohingya yang terkatung-katung. Dikutip dari Serambi News, mereka ditempatkan di Gedung Balai Musiraya Aceh atau BMA. Adapun gedung tersebut berada di Kota Banda Aceh. Ratusan pengungsi menggunakan gedung tersebut untuk beristirahat, namun tempat tersebut hanya digunakan sementara waktu sembari menunggu keputusan mereka akan ditempatkan. Berdasar pantauan Serambi News, para pengungsi melakukan sholat asar berjamaah di lokasi tersebut, sementara beberapa dari mereka menyempatkan diri untuk membersihkan diri di kamar mandi setempat. Wajah lelah mereka tampak bisa beristirahat sejenak. Terlihat anak-anak bermain bersama di halaman gedung tersebut. Di satu sisi, PJ Bupati Aceh Besar Iswanto buka suara soal penolakan tersebut. Ia masih menunggu dan akan terus berkoordinasi dengan UNHCR dan IOM untuk penempatan sementara ratusan pengungsi Rohingya. Gigih bergilir patroli tengah laut cegah kapal pengungsi Rohingya. Mana patroli aparat? Kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh sudah meresahkan warga lokal sebab semakin hari jumlahnya semakin banyak. Tak ingin hal serupa terus terjadi, warga lokal berinisiatif untuk menghalau pengungsi Rohingya yang hendak masuk ke Aceh. Baru-baru ini viral aksi seorang nelayan menghalau kapal pengungsi Rohingya yang hendak berlabuh di pantai Aceh. Dalam video yang beredar, terlihat seorang pria parubaya yang diduga adalah nelayan setempat mencegat kapal pengungsi Rohingya. Nelayan tersebut langsung mendekati kapal pengungsi Rohingya yang ia lihat. Dari kode tangannya, nelayan tersebut mencoba menghalau para pengungsi yang menaiki kapal tua itu. Sementara itu, nelayan di Birawan mulai dari Kecamatan Samalanga hingga Gandapura sejak beberapa waktu lalu sampai kini terus melakukan pengawasan dan patroli di laut. Tujuan patroli ini agar jika ada kapal yang mengangkut para pengungsi Rohingya supaya tidak mendarat di Birawan. Patroli ini dilakukan para nelayan di Birawan saat mereka melaut. Ketua DPD Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Birawan, Badrudin Yunus, menanggapi banyaknya pengungsi Rohingya mendarat di Aceh, termasuk di Birawan akhir-akhir ini. Menurut keterangan sejumlah nelayan, kata Badrudin, hingga kini masih ada kapal yang diduga pengungsi Rohingya di laut lepas. Keberadaan mereka dengan kapal terus dipantau kemana arahnya. Mereka diinformasikan berada di zona bebas dan bergerak tidak jelas arahnya. Wilayah laut Birawan hanya berjarak 150 mil. Mereka berada dan terlihat di kejauhan di kawasan zona ekonomi eksklusif atau ZEE batas negara. Selain meminta para nelayan untuk patroli, saat berpapasan dengan bot Rohingya, para nelayan juga diminta membantu apa yang bisa dibantu untuk mereka, namun diharapkan mereka tidak sempat mendarat. Mantan Panglima Laut Birawan menduga para pengungsi Rohingya akan terus menyasar ke kawasan pesisir Aceh untuk mereka mendarat. Pasalnya, pengalaman para pengungsi yang mendarat sebelumnya meski mereka ditolak warga tapi tetap ada tempat penampungan. Selaku Ketua DPD KNTI Birawan, kata Badrudin, Rohingya berhasil menembus keamanan laut di kawasan Aceh dan mendarat di PDA Aceh
saat Minggu 10 Desember 2023 subuh pukul 4. Diperkirakan satu kapal memuat 200 orang hingga diperkirakan jumlah Rohingya yang datang menyusul sekitar 400 orang. Miftah Jod Ade, Ketua Komunitas Nelayan di Aceh seperti dilansir dari Antara, 2 perahu mendarat di Aceh pada Minggu pagi mengatakan masing-masing satu di Kabupaten Pidie dan Aceh Besar. Setiap perahu membawa sekitar 200 orang Rohingya katanya. Sementara dilansir dari Reuters dan Lanal Lok Sumawe, Kolonel Laut Andi Susanto mengatakan orang Rohingya mendarat di Pidie dan petugas sedang berkoordinasi di lapangan untuk mengumpulkan data. Ia mengatakan pihaknya mengetahui adanya kapal kedua, namun tak memiliki informasi di mana kapal itu berlabuh atau berapa jumlah penumpang di dalamnya. Diduga kuat mafia perdagangan manusia sengaja menyelundupkan mereka ke Indonesia. Sebab hal ini diakui salah seorang pengungsi bernama Rohima yang membayar hingga 14-15 juta rupiah kepada mafia atau yang mereka sebut agen. Tujuan mereka memang Indonesia, sebab informasi yang didapatkan Indonesia pernah menyambut mereka dengan baik. Sebab di pengungsian Bangladesh, Cox's Bazar, kami tak lagi tenang, ada gangguan. Kami berharap bisa mengadu nasib, jelasnya. Keluhan tak hanya datang dari Rohima, tetapi hampir semuanya berkata demikian. Namun akibatnya mereka jadi korban pada mafia. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona H. menilai pengungsi Rohingya di Aceh merupakan korban mafia tindak pidana penyelundupan orang. Para pelaku tidak bekerja perorangan, melainkan sebuah sindikat. Mereka, pengungsi Rohingya, juga adalah korban-korban dari mafia-mafia yang membawa mereka, kata Yasona saat ditemui awak media di lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu 10 Desember 2023. Sementara itu, kedatangan pengungsi ini menambah lonjakan. Sebelumnya sudah ada 1.200 orang Rohingya yang mendarat di Indonesia sejak bulan November. Tak terbendung, ratusan pengungsi Rohingya lolos pertahanan laut lagi. Kini 2 kapal mendarat di Aceh. Lagi 2 kapal yang mengangkut pengungsi Rohingya terdampar di Provinsi Aceh Minggu 10 Desember 2023. Laporan dari Serambi News, 2 kapal pengangkut pengungsi Rohingya tersebut mendarat di lokasi dan waktu yang berbeda di Aceh. Informasi diperoleh 2 buah kapal yang mengangkut pengungsi Rohingya tersebut mendarat di Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidi. Kedatangan mereka langsung diamankan dan didata oleh TNI atau Polri. Panglima Laut Aceh, Miftah Jod Ade mengatakan, di Desa Plangraya, Kecamatan Muatan 3, Kabupaten Pidi, mereka mendarat Minggu 10 Desember 2023 pukul 3:30. Mereka mendarat pada dini hari, jumlahnya sekitar 200-an, kata Miftah saat dikonfirmasi. Para pengungsi tiba dan mendarat di pantai Plangraya, Kecamatan Muara 3, Kabupaten Pidi. Mereka terdiri dari laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Selain di Kabupaten Pidi, kapal yang mengangkut ratusan etnis Rohingya mendarat di Kabupaten Aceh Besar. Kapolsek Krueng Raya, Ibda Roli Yuisa Awai mengatakan, di Gampong Blang, Ulam, Kecamatan Masjid Raya, jumlah etnis Rohingya yang mendarat sebanyak sekitar 135 orang. Sampai saat ini keberadaan ratusan pengungsi Rohingya di pesisir pantai Blang Raya belum dapat penolakan dari warga setempat. Saat ini lebih dari 1.400 pengungsi Rohingya ditampung di sejumlah tempat di Pidi, Lok Sumawe, dan Sabang. Detik-detik 16 pengungsi Rohingya kabur dari gedung penampungan, nekat jebol dinding sudah 2 kali. Sebanyak 16 pengungsi Rohingya melarikan diri dari lokasi penampungan di bekas gedung imigrasi Lok Sumawe, Aceh. Ke-16 pengungsi Rohingya itu kabur dari lokasi penampungan dengan merusak dan menjebol dinding kamar. Peristiwa 16 pengungsi Rohingya kabur dari lokasi penampungan itu menambah runyam permasalahan yang dihadapi imigran tersebut dengan masyarakat sekitar. Dikutip dari Serambi, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemerintah Kota Lok Sumawe, Darius mengatakan bahwa pengungsi Rohingya tersebut kabur dengan cara merusak dinding kamar dan melarikan diri melalui pagar arah toilet wanita. Darius menyebutkan lokasi penampungan pengungsi itu sebenarnya sudah dijaga oleh polisi, Satpam, dan organisasi pendampingan pengungsi lainnya yang berada di sana. Hanya saja penjagaan selama ini hanya ada di depan gedung dan tidak menyeluruh hingga ke belakang. Peristiwa ini juga telah dinyatakan pemerintah Kota Lok Sumawe ke lembaga terkait yang menangani pengungsi internasional. Darius juga menyatakan kaburnya pengungsi Rohingya dari tempat penampungan bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya pada Senin 27 November 2023 juga terdapat 7 orang pengungsi etnis Rohingya yang kabur dari penampungan di gedung bekas kantor imigrasi. Kini pengungsi Rohingya yang tersisa di penampungan ada 498 orang dari sebelumnya 514 orang. Terpisah desakan dari warga muncul untuk Badan PBB Urusan Pengungsi atau UNHCR. Mereka mendesak untuk segera memindahkan para pengungsi Rohingya keluar dari Pulau W. Hal tersebut disampaikan Gaucik Gampong Kuta Barat Muhammad Hamim
yang melakukan audensi ke kantor Wali Kota Sabang bersama perwakilan masyarakat. Presiden Joko Widodo menyadari kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh mendapat penolakan dari masyarakat setempat, namun Presiden Jokowi menegaskan akan tetap menerima dan menampung pengungsi etnis Rohingya. Demikian disampaikan Presiden Jokowi dalam keterangan persnya usai meresmikan stasiun pompa Ancol Sentiong Pademangan, Jakarta pada Senin 11 Desember 2023. Presiden Jokowi menjelaskan penampungan etnis Rohingya di Aceh ini bersifat sementara. Saat ini pemerintah sedang melakukan pembicaraan dengan organisasi-organisasi internasional seperti UNHCR. Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah akan memberikan bantuan sementara sebagai bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Ia menyebut pemberian bantuan kepada Rohingya dengan mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Presiden ke-7 Indonesia itu menilai bahwa fenomena bertambahnya arus pengungsi Rohingya ke Indonesia juga diduga kuat adanya keterlibatan jaringan tindak pidana perdagangan orang. Oleh karena itu, Presiden Jokowi menekankan bahwa untuk menangani hal tersebut, pemerintah akan terus meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan sejumlah pihak. Saya sampaikan bahwa sementara kita tampung, sementara, dan kita masih berbicara dengan organisasi-organisasi internasional, UNHCR dan lain-lain, karena memang masyarakat lokal tidak menginginkannya. Ya. Warga Aceh melakukan penghadangan dan penolakan terhadap 137 pengungsi Rohingya yang baru saja tiba di Kem Pramuka Wilayah Sare, Aceh Besar. Akibat penolakan tersebut, truk yang mengangkat ratusan Rohingya putar balik pada Senin 11 Desember dini hari. Lantas beginilah nasib ratusan Rohingya yang terkatung-katung. Dikutip dari Serambi News, mereka ditempatkan di Gedung Balai Musiraya Aceh atau BMA. Adapun gedung tersebut berada di Kota Banda Aceh. Ratusan pengungsi menggunakan gedung tersebut untuk beristirahat, namun tempat tersebut hanya digunakan sementara waktu sembari menunggu keputusan mereka akan ditempatkan. Berdasar pantauan Serambi News, para pengungsi melakukan sholat asar berjamaah di lokasi tersebut, sementara beberapa dari mereka menyempatkan diri untuk membersihkan diri di kamar mandi setempat. Wajah lelah mereka tampak bisa beristirahat sejenak. Terlihat anak-anak bermain bersama di halaman gedung tersebut. Di satu sisi, PJ Bupati Aceh Besar Iswanto buka suara soal penolakan tersebut. Ia masih menunggu dan akan terus berkoordinasi dengan UNHCR dan IOM untuk penempatan sementara ratusan pengungsi Rohingya. Gigih bergilir patroli tengah laut cegah kapal pengungsi Rohingya. Mana patroli aparat? Kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh sudah meresahkan warga lokal sebab semakin hari jumlahnya semakin banyak. Tak ingin hal serupa terus terjadi, warga lokal berinisiatif untuk menghalau pengungsi Rohingya yang hendak masuk ke Aceh. Baru-baru ini viral aksi seorang nelayan menghalau kapal pengungsi Rohingya yang hendak berlabuh di pantai Aceh. Dalam video yang beredar, terlihat seorang pria parubaya yang diduga adalah nelayan setempat mencegat kapal pengungsi Rohingya. Nelayan tersebut langsung mendekati kapal pengungsi Rohingya yang ia lihat. Dari kode tangannya, nelayan tersebut mencoba menghalau para pengungsi yang menaiki kapal tua itu. Sementara itu, nelayan di Birawan mulai dari Kecamatan Samalanga hingga Gandapura sejak beberapa waktu lalu sampai kini terus melakukan pengawasan dan patroli di laut. Tujuan patroli ini agar jika ada kapal yang mengangkut para pengungsi Rohingya supaya tidak mendarat di Birawan. Patroli ini dilakukan para nelayan di Birawan saat mereka melaut. Ketua DPD Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Birawan, Badrudin Yunus menanggapi banyaknya pengungsi Rohingya mendarat di Aceh, termasuk di Birawan akhir-akhir ini. Menurut keterangan sejumlah nelayan, kata Badrudin, hingga kini masih ada kapal yang diduga pengungsi Rohingya di laut lepas. Keberadaan mereka dengan kapal terus dipantau kemana arahnya. Mereka diinformasikan berada di zona bebas dan bergerak tidak jelas arahnya. Wilayah laut Birawan hanya berjarak 150 mil. Mereka berada dan terlihat di kejauhan di kawasan zona ekonomi eksklusif atau ZEE batas negara. Selain meminta para nelayan untuk patroli, saat berpapasan dengan bot Rohingya, para nelayan juga diminta membantu apa yang bisa dibantu untuk mereka, namun diharapkan mereka tidak sempat mendarat. Mantan Panglima Laut Birawan menduga para pengungsi Rohingya akan terus menyasar ke kawasan pesisir Aceh untuk mereka mendarat. Pasalnya, pengalaman para pengungsi yang mendarat sebelumnya meski mereka ditolak warga tapi tetap ada tempat penampungan. Selaku Ketua DPD KNTI Birawan, kata Badrudin, Rohingya berhasil menembus keamanan laut di kawasan Aceh dan mendarat di PDA Aceh
saat Minggu 10 Desember 2023 subuh pukul 4. Diperkirakan satu kapal memuat 200 orang hingga diperkirakan jumlah Rohingya yang datang menyusul sekitar 400 orang. Miftah Cut Ade, Ketua Komunitas Nelayan di Aceh seperti dilansir dari Antara, 2 perahu mendarat di Aceh pada Minggu pagi mengatakan, masing-masing satu di Kabupaten Pidie dan Aceh Besar. Setiap perahu membawa sekitar 200 orang Rohingya katanya. Sementara dilansir dari Reuters dan Lanal Lok Sumawe, Kolonel Laut Andi Susanto mengatakan orang Rohingya mendarat di Pidie dan petugas sedang berkoordinasi di lapangan untuk mengumpulkan data. Ia mengatakan pihaknya mengetahui adanya kapal kedua, namun tak memiliki informasi di mana kapal itu berlabuh atau berapa jumlah penumpang di dalamnya. Diduga kuat mafia perdagangan manusia sengaja menyelundupkan mereka ke Indonesia. Sebab hal ini diakui salah seorang pengungsi bernama Rohima yang membayar hingga 14-15 juta rupiah kepada mafia atau yang mereka sebut agen. Tujuan mereka memang Indonesia sebab informasi yang didapatkan Indonesia pernah menyambut mereka dengan baik. Sebab di pengungsian Bangladesh, Cox's Bazar, kami tak lagi tenang, ada gangguan. Kami berharap bisa mengadu nasib, jelasnya. Keluhan tak hanya datang dari Rohima, tetapi hampir semuanya berkata demikian. Namun akibatnya mereka jadi korban pada mafia. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona H. menilai pengungsi Rohingya di Aceh merupakan korban mafia tindak pidana penyelundupan orang. Para pelaku tidak bekerja perorangan, melainkan sebuah sindikat. Mereka, pengungsi Rohingya, juga adalah korban-korban dari mafia-mafia yang membawa mereka, kata Yasona saat ditemui awak media di lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu 10 Desember 2023. Sementara itu, kedatangan pengungsi ini menambah lonjakan. Sebelumnya sudah ada 1.200 orang Rohingya yang mendarat di Indonesia sejak bulan November. Tak terbendung, ratusan pengungsi Rohingya lolos pertahanan laut lagi. Kini 2 kapal mendarat di Aceh. Lagi 2 kapal yang mengangkut pengungsi Rohingya terdampar di Provinsi Aceh Minggu 10 Desember 2023. Laporan dari Serambi News, 2 kapal pengangkut pengungsi Rohingya tersebut mendarat di lokasi dan waktu yang berbeda di Aceh. Informasi diperoleh 2 buah kapal yang mengangkut pengungsi Rohingya tersebut mendarat di Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidi. Kedatangan mereka langsung diamankan dan didata oleh TNI atau Polri. Panglima Laut Aceh, Miftah Cut Ade mengatakan, di Desa Plangraya, Kecamatan Muatan 3, Kabupaten Pidi, mereka mendarat Minggu 10 Desember 2023 pukul 3:30. Mereka mendarat pada dini hari, jumlahnya sekitar 200-an, kata Miftah saat dikonfirmasi. Para pengungsi tiba dan mendarat di Pantai Plangraya, Kecamatan Muara 3, Kabupaten Pidi. Mereka terdiri dari laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Selain di Kabupaten Pidi, kapal yang mengangkut ratusan etnis Rohingya mendarat di Kabupaten Aceh Besar. Kapolsek Krueng Raya, Ibda Roli Yuisa Awai mengatakan, di Gampong Blang, Ulam, Kecamatan Masjid Raya, jumlah etnis Rohingya yang mendarat sebanyak sekitar 135 orang. Sampai saat ini keberadaan ratusan pengungsi Rohingya di pesisir pantai Blang Raya belum dapat penolakan dari warga setempat. Saat ini lebih dari 1.400 pengungsi Rohingya ditampung di sejumlah tempat di Pidi, Lok Sumawe, dan Sabang. Detik-detik 16 pengungsi Rohingya kabur dari gedung penampungan, nekat jebol dinding sudah 2 kali. Sebanyak 16 pengungsi Rohingya melarikan diri dari lokasi penampungan di bekas gedung imigrasi Lo Seumawe, Aceh. Ke-16 pengungsi Rohingya itu kabur dari lokasi penampungan dengan merusak dan menjebol dinding kamar. Peristiwa 16 pengungsi Rohingya kabur dari lokasi penampungan itu menambah runyam permasalahan yang dihadapi imigran tersebut dengan masyarakat sekitar. Dikutip dari Serambi, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemerintah Kota Lo Sumawe, Darius mengatakan bahwa pengungsi Rohingya tersebut kabur dengan cara merusak dinding kamar dan melarikan diri melalui pagar arah toilet wanita. Darius menyebutkan lokasi penampungan pengungsi itu sebenarnya sudah dijaga oleh polisi, Satpam, dan organisasi pendampingan pengungsi lainnya yang berada di sana. Hanya saja penjagaan selama ini hanya ada di depan gedung dan tidak menyeluruh hingga ke belakang. Peristiwa ini juga telah dinyatakan pemerintah kota Lek Sumawe ke lembaga terkait yang menangani pengungsi internasional. Darius juga menyatakan kaburnya pengungsi Rohingya dari tempat penampungan bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya pada Senin 27 November 2023 juga terdapat 7 orang pengungsi etnis Rohingya yang kabur dari penampungan di gedung bekas kantor imigrasi. Kini pengungsi Rohingya yang tersisa di penampungan ada 498 orang dari sebelumnya 514 orang. Terpisah desakan dari warga muncul untuk Badan PBB Urusan Pengungsi atau UNHCR. Mereka mendesak untuk segera memindahkan para pengungsi Rohingya keluar dari Pulau W. Hal tersebut disampaikan Gaucik Gampong Kuta Barat Muhammad Hamim
yang melakukan audiensi ke kantor Wali Kota Sabang bersama perwakilan masyarakat. Presiden Joko Widodo menyadari kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh mendapat penolakan dari masyarakat setempat, namun Presiden Jokowi menegaskan akan tetap menerima dan menampung pengungsi etnis Rohingya. Demikian disampaikan Presiden Jokowi dalam keterangan persnya usai meresmikan stasiun pompa Ancol Sentiong Pademangan, Jakarta pada Senin 11 Desember 2023. Presiden Jokowi menjelaskan penampungan etnis Rohingya di Aceh ini bersifat sementara. Saat ini pemerintah sedang melakukan pembicaraan dengan organisasi-organisasi internasional seperti UNHCR. Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah akan memberikan bantuan sementara sebagai bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Ia menyebut pemberian bantuan kepada Rohingya dengan mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Presiden ke-7 Indonesia itu menilai bahwa fenomena bertambahnya arus pengungsi Rohingya ke Indonesia juga diduga kuat adanya keterlibatan jaringan tindak pidana perdagangan orang. Oleh karena itu, Presiden Jokowi menekankan bahwa untuk menangani hal tersebut, pemerintah akan terus meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan sejumlah pihak. Saya sampaikan bahwa sementara kita tampung, dan kita masih berbicara dengan organisasi-organisasi internasional, UNHCR dan lain-lain, karena memang masyarakat lokal tidak menginginkannya. Ya. Warga Aceh melakukan penghadangan dan penolakan terhadap 137 pengungsi Rohingya yang baru saja tiba di Kem Pramuka Wilayah Sare, Aceh Besar. Akibat penolakan tersebut, truk yang mengangkat ratusan Rohingya putar balik pada Senin 11 Desember dini hari. Lantas beginilah nasib ratusan Rohingya yang terkatung-katung. Dikutip dari Serambi News, mereka ditempatkan di Gedung Balai Musiraya Aceh atau BMA. Adapun gedung tersebut berada di Kota Banda Aceh. Ratusan pengungsi menggunakan gedung tersebut untuk beristirahat, namun tempat tersebut hanya digunakan sementara waktu sembari menunggu keputusan mereka akan ditempatkan. Berdasar pantauan Serambi News, para pengungsi melakukan sholat asar berjamaah di lokasi tersebut, sementara beberapa dari mereka menyempatkan diri untuk membersihkan diri di kamar mandi setempat. Wajah lelah mereka tampak bisa beristirahat sejenak. Terlihat anak-anak bermain bersama di halaman gedung tersebut. Di satu sisi, PJ Bupati Aceh Besar Iswanto buka suara soal penolakan tersebut. Ia masih menunggu dan akan terus berkoordinasi dengan UNHCR dan IOM untuk penempatan sementara ratusan pengungsi Rohingya. Gigi bergilir patroli tengah laut cegah kapal pengungsi Rohingya. Mana patroli aparat? Kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh sudah meresahkan warga lokal sebab semakin hari jumlahnya semakin banyak. Tak ingin hal serupa terus terjadi, warga lokal berinisiatif untuk menghalau pengungsi Rohingya yang hendak masuk ke Aceh. Baru-baru ini viral aksi seorang nelayan menghalau kapal pengungsi Rohingya yang hendak berlabuh di pantai Aceh. Dalam video yang beredar, terlihat seorang pria parubaya yang diduga adalah nelayan setempat mencegat kapal pengungsi Rohingya. Nelayan tersebut langsung mendekati kapal pengungsi Rohingya yang ia lihat. Dari kode tangannya, nelayan tersebut mencoba menghalau para pengungsi yang menaiki kapal tua itu. Sementara itu, nelayan di Birawan mulai dari Kecamatan Samalanga hingga Gandapura sejak beberapa waktu lalu sampai kini terus melakukan pengawasan dan patroli di laut. Tujuan patroli ini agar jika ada kapal yang mengangkut para pengungsi Rohingya supaya tidak mendarat di Birawan. Patroli ini dilakukan para nelayan di Birawan saat mereka melaut. Ketua DPD Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Birawan, Badrudin Yunus menanggapi banyaknya pengungsi Rohingya mendarat di Aceh, termasuk di Birawan akhir-akhir ini. Menurut keterangan sejumlah nelayan, kata Badrudin, hingga kini masih ada kapal yang diduga pengungsi Rohingya di laut lepas. Keberadaan mereka dengan kapal terus dipantau kemana arahnya. Mereka diinformasikan berada di zona bebas dan bergerak tidak jelas arahnya. Wilayah laut Birawan hanya berjarak 150 mil. Mereka berada dan terlihat di kejauhan di kawasan zona ekonomi eksklusif atau ZEE batas negara. Selain meminta para nelayan untuk patroli, saat berpapasan dengan bot Rohingya, para nelayan juga diminta membantu apa yang bisa dibantu untuk mereka, namun diharapkan mereka tidak sempat mendarat. Mantan Panglima Laut Birawan menduga para pengungsi Rohingya akan terus menyasar ke kawasan pesisir Aceh untuk mereka mendarat. Pasalnya, pengalaman para pengungsi yang mendarat sebelumnya meski mereka ditolak warga tapi tetap ada tempat penampungan. Selaku Ketua DPD KNTI Birawan, kata Badrudin, Rohingya berhasil menembus keamanan laut di kawasan Aceh dan mendarat di PDA Aceh
saat Minggu 10 Desember 2023 subuh pukul 4. Diperkirakan satu kapal memuat 200 orang hingga diperkirakan jumlah Rohingya yang datang menyusul sekitar 400 orang. Miftah Cut Ade, Ketua Komunitas Nelayan di Aceh seperti dilansir dari Antara, 2 perahu mendarat di Aceh pada Minggu pagi mengatakan, masing-masing satu di Kabupaten Pidie dan Aceh Besar. Setiap perahu membawa sekitar 200 orang Rohingya, katanya. Sementara dilansir dari Reuters dan Lanal Lok Sumawe, Kolonel Laut Andi Susanto mengatakan, orang Rohingya mendarat di Pidie dan petugas sedang berkoordinasi di lapangan untuk mengumpulkan data. Ia mengatakan pihaknya mengetahui adanya kapal kedua, namun tak memiliki informasi di mana kapal itu berlabuh atau berapa jumlah penumpang di dalamnya. Diduga kuat mafia perdagangan manusia sengaja menyelundupkan mereka ke Indonesia. Sebab hal ini diakui salah seorang pengungsi bernama Rohima yang membayar hingga 14-15 juta rupiah kepada mafia atau yang mereka sebut agen. Tujuan mereka memang Indonesia, sebab informasi yang didapatkan Indonesia pernah menyambut mereka dengan baik. Sebab di pengungsian Bangladesh, Cox's Bazar, kami tak lagi tenang, ada gangguan. Kami berharap bisa mengadu nasib, jelasnya. Keluhan tak hanya datang dari Rohima, tetapi hampir semuanya berkata demikian. Namun akibatnya mereka jadi korban pada mafia. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona H. menilai pengungsi Rohingya di Aceh merupakan korban mafia tindak pidana penyelundupan orang. Para pelaku tidak bekerja perorangan, melainkan sebuah sindikat. Mereka, pengungsi Rohingya, juga adalah korban-korban dari mafia-mafia yang membawa mereka, kata Yasona saat ditemui awak media di lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu 10 Desember 2023. Sementara itu, kedatangan pengungsi ini menambah lonjakan. Sebelumnya sudah ada 1.200 orang Rohingya yang mendarat di Indonesia sejak bulan November. Tak terbendung, ratusan pengungsi Rohingya lolos pertahanan laut lagi. Kini 2 kapal mendarat di Aceh. Lagi 2 kapal yang mengangkut pengungsi Rohingya terdampar di Provinsi Aceh Minggu 10 Desember 2023. Laporan dari Serambi News, 2 kapal pengangkut pengungsi Rohingya tersebut mendarat di lokasi dan waktu yang berbeda di Aceh. Informasi diperoleh, 2 buah kapal yang mengangkut pengungsi Rohingya tersebut mendarat di Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidi. Kedatangan mereka langsung diamankan dan didata oleh TNI atau Polri. Panglima Laut Aceh, Miftah Cut Ade mengatakan, di Desa Plengraya, Kecamatan Muatan 3, Kabupaten Pidi, mereka mendarat Minggu 10 Desember 2023 pukul 3:30. Mereka mendarat pada dini hari, jumlahnya sekitar 200-an, kata Miftah saat dikonfirmasi. Para pengungsi tiba dan mendarat di pantai Plengraya, Kecamatan Muara 3, Kabupaten Pidi. Mereka terdiri dari laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Selain di Kabupaten Pidi, kapal yang mengangkut ratusan etnis Rohingya mendarat di Kabupaten Aceh Besar. Kapolsek Krueng Raya, Ibda Roli Yuisa Awai mengatakan, di Gampong Blang, Ulam, Kecamatan Masjid Raya, jumlah etnis Rohingya yang mendarat sebanyak sekitar 135 orang. Sampai saat ini keberadaan ratusan pengungsi Rohingya di pesisir pantai Blang Raya belum dapat penolakan dari warga setempat. Saat ini lebih dari 1.400 pengungsi Rohingya ditampung di sejumlah tempat di Pidi, Lok Sumawe, dan Sabang. Detik-detik 16 pengungsi Rohingya kabur dari gedung penampungan, nekat jebol dinding sudah 2 kali. Sebanyak 16 pengungsi Rohingya melarikan diri dari lokasi penampungan di bekas gedung imigrasi Lo Seumawe, Aceh. Ke-16 pengungsi Rohingya itu kabur dari lokasi penampungan dengan merusak dan menjebol dinding kamar. Peristiwa 16 pengungsi Rohingya kabur dari lokasi penampungan itu menambah runyam permasalahan yang dihadapi imigran tersebut dengan masyarakat sekitar. Dikutip dari Serambi, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemerintah Kota Lo Sumawe, Darius mengatakan bahwa pengungsi Rohingya tersebut kabur dengan cara merusak dinding kamar dan melarikan diri melalui pagar arah toilet wanita. Darius menyebutkan lokasi penampungan pengungsi itu sebenarnya sudah dijaga oleh polisi, satpam, dan organisasi pendampingan pengungsi lainnya yang berada di sana. Hanya saja penjagaan selama ini hanya ada di depan gedung dan tidak menyeluruh hingga ke belakang. Peristiwa ini juga telah dinyatakan pemerintah Kota Lek Sumawe ke lembaga terkait yang menangani pengungsi internasional. Darius juga menyatakan kaburnya pengungsi Rohingya dari tempat penampungan bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya pada Senin 27 November 2023 juga terdapat 7 orang pengungsi etnis Rohingya yang kabur dari penampungan di gedung bekas kantor imigrasi. Kini pengungsi Rohingya yang tersisa di penampungan ada 498 orang dari sebelumnya 514 orang. Terpisah desakan dari warga muncul untuk Badan PBB Urusan Pengungsi atau UNHCR. Mereka mendesak untuk segera memindahkan para pengungsi Rohingya keluar dari Pulau W. Hal tersebut disampaikan Gaucik Gampong Kuta Barat Muhammad Hamim
yang melakukan audensi ke kantor Wali Kota Sabang bersama perwakilan masyarakat. Presiden Joko Widodo menyadari kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh mendapat penolakan dari masyarakat setempat, namun Presiden Jokowi menegaskan akan tetap menerima dan menampung pengungsi etnis Rohingya. Demikian disampaikan Presiden Jokowi dalam keterangan persnya usai meresmikan stasiun pompa Ancol Sentiong Pademangan, Jakarta pada Senin 11 Desember 2023. Presiden Jokowi menjelaskan penampungan etnis Rohingya di Aceh ini bersifat sementara. Saat ini pemerintah sedang melakukan pembicaraan dengan organisasi-organisasi internasional seperti UNHCR. Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah akan memberikan bantuan sementara sebagai bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Ia menyebut pemberian bantuan kepada Rohingya dengan mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Presiden ke-7 Indonesia itu menilai bahwa fenomena bertambahnya arus pengungsi Rohingya ke Indonesia juga diduga kuat adanya keterlibatan jaringan tindak pidana perdagangan orang. Oleh karena itu, Presiden Jokowi menekankan bahwa untuk menangani hal tersebut, pemerintah akan terus meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan sejumlah pihak. Saya sampaikan bahwa sementara kita tampung, dan kita masih berbicara dengan organisasi-organisasi internasional, UNHCR dan lain-lain, karena memang masyarakat lokal tidak menginginkannya. Ya. Warga Aceh melakukan penghadangan dan penolakan terhadap 137 pengungsi Rohingya yang baru saja tiba di Kem Pramuka Wilayah Sare, Aceh Besar. Akibat penolakan tersebut, truk yang mengangkat ratusan Rohingya putar balik pada Senin 11 Desember dini hari. Lantas beginilah nasib ratusan Rohingya yang terkatung-katung. Dikutip dari Serambi News, mereka ditempatkan di Gedung Balai Musiraya Aceh atau BMA. Adapun gedung tersebut berada di Kota Banda Aceh. Ratusan pengungsi menggunakan gedung tersebut untuk beristirahat, namun tempat tersebut hanya digunakan sementara waktu sembari menunggu keputusan mereka akan ditempatkan. Berdasar pantauan Serambi News, para pengungsi melakukan sholat asar berjamaah di lokasi tersebut, sementara beberapa dari mereka menyempatkan diri untuk membersihkan diri di kamar mandi setempat. Wajah lelah mereka tampak bisa beristirahat sejenak. Terlihat anak-anak bermain bersama di halaman gedung tersebut. Di satu sisi, PJ Bupati Aceh Besar Iswanto buka suara soal penolakan tersebut. Ia masih menunggu dan akan terus berkoordinasi dengan UNHCR dan IOM untuk penempatan sementara ratusan pengungsi Rohingya. Gigi bergilir patroli tengah laut cegah kapal pengungsi Rohingya. Mana patroli aparat? Kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh sudah meresahkan warga lokal sebab semakin hari jumlahnya semakin banyak. Tak ingin hal serupa terus terjadi, warga lokal berinisiatif untuk menghalau pengungsi Rohingya yang hendak masuk ke Aceh. Baru-baru ini viral aksi seorang nelayan menghalau kapal pengungsi Rohingya yang hendak berlabuh di pantai Aceh. Dalam video yang beredar, terlihat seorang pria parubaya yang diduga adalah nelayan setempat mencegat kapal pengungsi Rohingya. Nelayan tersebut langsung mendekati kapal pengungsi Rohingya yang ia lihat. Dari kode tangannya, nelayan tersebut mencoba menghalau para pengungsi yang menaiki kapal tua itu. Sementara itu, nelayan di Birawan mulai dari Kecamatan Samalanga hingga Gandapura sejak beberapa waktu lalu sampai kini terus melakukan pengawasan dan patroli di laut. Tujuan patroli ini agar jika ada kapal yang mengangkut para pengungsi Rohingya supaya tidak mendarat di Birawan. Patroli ini dilakukan para nelayan di Birawan saat mereka melaut. Ketua DPD Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Birawan, Badrudin Yunus menanggapi banyaknya pengungsi Rohingya mendarat di Aceh, termasuk di Birawan akhir-akhir ini. Menurut keterangan sejumlah nelayan, kata Badrudin, hingga kini masih ada kapal yang diduga pengungsi Rohingya di laut lepas. Keberadaan mereka dengan kapal terus dipantau kemana arahnya. Mereka diinformasikan berada di zona bebas dan bergerak tidak jelas arahnya. Wilayah laut Birawan hanya berjarak 150 mil. Mereka berada dan terlihat di kejauhan di kawasan zona ekonomi eksklusif atau ZEE batas negara. Selain meminta para nelayan untuk patroli, saat berpapasan dengan bot Rohingya, para nelayan juga diminta membantu apa yang bisa dibantu untuk mereka, namun diharapkan mereka tidak sempat mendarat. Mantan Panglima Laut Birawan menduga para pengungsi Rohingya akan terus menyasar ke kawasan pesisir Aceh untuk mereka mendarat. Pasalnya, pengalaman para pengungsi yang mendarat sebelumnya meski mereka ditolak warga tapi tetap ada tempat penampungan. Selaku Ketua DPD KNTI Birawan, kata Badrudin, Rohingya berhasil menembus keamanan laut di kawasan Aceh dan mendarat di PDA Aceh
saat Minggu 10 Desember 2023 subuh pukul 4. Diperkirakan satu kapal memuat 200 orang hingga diperkirakan jumlah Rohingya yang datang menyusul sekitar 400 orang. Miftah Cut Ade, Ketua Komunitas Nelayan di Aceh seperti dilansir dari Antara, 2 perahu mendarat di Aceh pada Minggu pagi mengatakan, masing-masing satu di Kabupaten Pidie dan Aceh Besar. Setiap perahu membawa sekitar 200 orang Rohingya katanya. Sementara dilansir dari Reuters dan Lanal Lok Sumawe, Kolonel Laut Andi Susanto mengatakan, orang Rohingya mendarat di Pidie dan petugas sedang berkoordinasi di lapangan untuk mengumpulkan data. Ia mengatakan pihaknya mengetahui adanya kapal kedua, namun tak memiliki informasi di mana kapal itu berlabuh atau berapa jumlah penumpang di dalamnya. Diduga kuat mafia perdagangan manusia sengaja menyelundupkan mereka ke Indonesia. Sebab hal ini diakui salah seorang pengungsi bernama Rohima yang membayar hingga 14-15 juta rupiah kepada mafia atau yang mereka sebut agen. Tujuan mereka memang Indonesia sebab informasi yang didapatkan Indonesia pernah menyambut mereka dengan baik. Sebab di pengungsian Bangladesh, Cox's Bazar, kami tak lagi tenang, ada gangguan. Kami berharap bisa mengadu nasib, jelasnya. Keluhan tak hanya datang dari Rohima, tetapi hampir semuanya berkata demikian. Namun akibatnya mereka jadi korban pada mafia. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona H. menilai pengungsi Rohingya di Aceh merupakan korban mafia tindak pidana penyelundupan orang. Para pelaku tidak bekerja perorangan, melainkan sebuah sindikat. Mereka, pengungsi Rohingya, juga adalah korban-korban dari mafia-mafia yang membawa mereka, kata Yasona saat ditemui awak media di lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu 10 Desember 2023. Sementara itu, kedatangan pengungsi ini menambah lonjakan. Sebelumnya sudah ada 1.200 orang Rohingya yang mendarat di Indonesia sejak bulan November. Tak terbendung, ratusan pengungsi Rohingya lolos pertahanan laut lagi. Kini 2 kapal mendarat di Aceh. Lagi 2 kapal yang mengangkut pengungsi Rohingya terdampar di Provinsi Aceh Minggu 10 Desember 2023. Laporan dari Serambi News, 2 kapal pengangkut pengungsi Rohingya tersebut mendarat di lokasi dan waktu yang berbeda di Aceh. Informasi diperoleh 2 buah kapal yang mengangkut pengungsi Rohingya tersebut mendarat di Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidi. Kedatangan mereka langsung diamankan dan didata oleh TNI atau Polri. Panglima Laut Aceh, Miftah Cut Ade mengatakan, di Desa Plangraya, Kecamatan Muatan 3, Kabupaten Pidi, mereka mendarat Minggu 10 Desember 2023 pukul 3:30. Mereka mendarat pada dini hari, jumlahnya sekitar 200-an, kata Miftah saat dikonfirmasi. Para pengungsi tiba dan mendarat di pantai Plangraya, Kecamatan Muara 3, Kabupaten Pidi. Mereka terdiri dari laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Selain di Kabupaten Pidi, kapal yang mengangkut ratusan etnis Rohingya mendarat di Kabupaten Aceh Besar. Kapolsek Krueng Raya, Ibda Roli Yuisa Awai mengatakan, di Gampong Blang, Ulam, Kecamatan Masjid Raya, jumlah etnis Rohingya yang mendarat sebanyak sekitar 135 orang. Sampai saat ini keberadaan ratusan pengungsi Rohingya di pesisir pantai Blang Raya belum dapat penolakan dari warga setempat. Saat ini lebih dari 1.400 pengungsi Rohingya ditampung di sejumlah tempat di Pidi, Lok Sumawe, dan Sabang. Detik-detik 16 pengungsi Rohingya kabur dari gedung penampungan, nekat jebol dinding sudah 2 kali. Sebanyak 16 pengungsi Rohingya melarikan diri dari lokasi penampungan di bekas gedung imigrasi Lo Seumawe, Aceh. Ke-16 pengungsi Rohingya itu kabur dari lokasi penampungan dengan merusak dan menjebol dinding kamar. Peristiwa 16 pengungsi Rohingya kabur dari lokasi penampungan itu menambah runyam permasalahan yang dihadapi imigran tersebut dengan masyarakat sekitar. Dikutip dari Serambi, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemerintah Kota Lo Sumawe, Darius mengatakan bahwa pengungsi Rohingya tersebut kabur dengan cara merusak dinding kamar dan melarikan diri melalui pagar arah toilet wanita. Darius menyebutkan lokasi penampungan pengungsi itu sebenarnya sudah dijaga oleh polisi, satpam, dan organisasi pendampingan pengungsi lainnya yang berada di sana. Hanya saja penjagaan selama ini hanya ada di depan gedung dan tidak menyeluruh hingga ke belakang. Peristiwa ini juga telah dinyatakan pemerintah Kota Lek Sumawe ke lembaga terkait yang menangani pengungsi internasional. Darius juga menyatakan kaburnya pengungsi Rohingya dari tempat penampungan bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya pada Senin 27 November 2023 juga terdapat 7 orang pengungsi etnis Rohingya yang kabur dari penampungan di gedung bekas kantor imigrasi. Kini pengungsi Rohingya yang tersisa di penampungan ada 498 orang dari sebelumnya 514 orang. Terpisah desakan dari warga muncul untuk Badan PBB Urusan Pengungsi atau UNHCR. Mereka mendesak untuk segera memindahkan para pengungsi Rohingya keluar dari Pulau W. Hal tersebut disampaikan Gaucik Gampong Kuta Barat Muhammad Hamim
yang melakukan audensi ke kantor Wali Kota Sabang bersama perwakilan masyarakat. Presiden Joko Widodo menyadari kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh mendapat penolakan dari masyarakat setempat, namun Presiden Jokowi menegaskan akan tetap menerima dan menampung pengungsi etnis Rohingya. Demikian disampaikan Presiden Jokowi dalam keterangan persnya usai meresmikan stasiun pompa Ancol Sentiong Pademangan, Jakarta pada Senin 11 Desember 2023. Presiden Jokowi menjelaskan penampungan etnis Rohingya di Aceh ini bersifat sementara. Saat ini pemerintah sedang melakukan pembicaraan dengan organisasi-organisasi internasional seperti UNHCR. Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah akan memberikan bantuan sementara sebagai bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Ia menyebut pemberian bantuan kepada Rohingya dengan mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Presiden ke-7 Indonesia itu menilai bahwa fenomena bertambahnya arus pengungsi Rohingya ke Indonesia juga diduga kuat adanya keterlibatan jaringan tindak pidana perdagangan orang. Oleh karena itu, Presiden Jokowi menekankan bahwa untuk menangani hal tersebut, pemerintah akan terus meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan sejumlah pihak. Saya sampaikan bahwa sementara kita tampung, dan kita masih berbicara dengan organisasi internasional, UNHCR dan lain-lain, karena memang masyarakat lokal tidak menginginkannya. Ya. Warga Aceh melakukan penghadangan dan penolakan terhadap 137 pengungsi Rohingya yang baru saja tiba di Kem Pramuka Wilayah Sare, Aceh Besar. Akibat penolakan tersebut, truk yang mengangkat ratusan Rohingya putar balik pada Senin 11 Desember dini hari. Lantas beginilah nasib ratusan Rohingya yang terkatung-katung. Dikutip dari Serambi News, mereka ditempatkan di Gedung Balai Musiraya Aceh atau BMA. Adapun gedung tersebut berada di Kota Banda Aceh. Ratusan pengungsi menggunakan gedung tersebut untuk beristirahat, namun tempat tersebut hanya digunakan sementara waktu sembari menunggu keputusan mereka akan ditempatkan. Berdasar pantauan Serambi News, para pengungsi melakukan sholat asar berjamaah di lokasi tersebut, sementara beberapa dari mereka menyempatkan diri untuk membersihkan diri di kamar mandi setempat. Wajah lelah mereka tampak bisa beristirahat sejenak. Terlihat anak-anak bermain bersama di halaman gedung tersebut. Di satu sisi, PJ Bupati Aceh Besar Iswanto buka suara soal penolakan tersebut. Ia masih menunggu dan akan terus berkoordinasi dengan UNHCR dan IOM untuk penempatan sementara ratusan pengungsi Rohingya. Gigih bergilir patroli tengah laut cegah kapal pengungsi Rohingya. Mana patroli aparat? Kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh sudah meresahkan warga lokal sebab semakin hari jumlahnya semakin banyak. Tak ingin hal serupa terus terjadi, warga lokal berinisiatif untuk menghalau pengungsi Rohingya yang hendak masuk ke Aceh. Baru-baru ini viral aksi seorang nelayan menghalau kapal pengungsi Rohingya yang hendak berlabuh di pantai Aceh. Dalam video yang beredar, terlihat seorang pria parubaya yang diduga adalah nelayan setempat mencegat kapal pengungsi Rohingya. Nelayan tersebut langsung mendekati kapal pengungsi Rohingya yang ia lihat. Dari kode tangannya, nelayan tersebut mencoba menghalau para pengungsi yang menaiki kapal tua itu. Sementara itu, nelayan di Birawan mulai dari Kecamatan Samalanga hingga Gandapura sejak beberapa waktu lalu sampai kini terus melakukan pengawasan dan patroli di laut. Tujuan patroli ini agar jika ada kapal yang mengangkut para pengungsi Rohingya supaya tidak mendarat di Birawan. Patroli ini dilakukan para nelayan di Birawan saat mereka melaut. Ketua DPD Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Birawan, Badrudin Yunus, menanggapi banyaknya pengungsi Rohingya mendarat di Aceh, termasuk di Birawan akhir-akhir ini. Menurut keterangan sejumlah nelayan, kata Badrudin, hingga kini masih ada kapal yang diduga pengungsi Rohingya di laut lepas. Keberadaan mereka dengan kapal terus dipantau kemana arahnya. Mereka diinformasikan berada di zona bebas dan bergerak tidak jelas arahnya. Wilayah laut Birawan hanya berjarak 150 mil. Mereka berada dan terlihat di kejauhan di kawasan zona ekonomi eksklusif atau ZEE batas negara. Selain meminta para nelayan untuk patroli, saat berpapasan dengan bot Rohingya, para nelayan juga diminta membantu apa yang bisa dibantu untuk mereka, namun diharapkan mereka tidak sempat mendarat. Mantan Panglima Laut Birawan menduga para pengungsi Rohingya akan terus menyasar ke kawasan pesisir Aceh untuk mereka mendarat. Pasalnya, pengalaman para pengungsi yang mendarat sebelumnya meski mereka ditolak warga tapi tetap ada tempat penampungan. Selaku Ketua DPD KNTI Birawan, kata Badrudin, Rohingya berhasil menembus keamanan laut di kawasan Aceh dan mendarat di PDA Aceh
saat Minggu 10 Desember 2023 subuh pukul 4. Diperkirakan satu kapal memuat 200 orang hingga diperkirakan jumlah Rohingya yang datang menyusul sekitar 400 orang. Miftah Cut Ade, Ketua Komunitas Nelayan di Aceh seperti dilansir dari Antara, 2 perahu mendarat di Aceh pada Minggu pagi mengatakan, masing-masing satu di Kabupaten Pidie dan Aceh Besar. Setiap perahu membawa sekitar 200 orang Rohingya, katanya. Sementara dilansir dari Reuters dan Lanal Lok Sumawe, Kolonel Laut Andi Susanto mengatakan, orang Rohingya mendarat di Pidie dan petugas sedang berkoordinasi di lapangan untuk mengumpulkan data. Ia mengatakan pihaknya mengetahui adanya kapal kedua, namun tak memiliki informasi di mana kapal itu berlabuh atau berapa jumlah penumpang di dalamnya. Diduga kuat mafia perdagangan manusia sengaja menyelundupkan mereka ke Indonesia. Sebab hal ini diakui salah seorang pengungsi bernama Rohima yang membayar hingga 14-15 juta rupiah kepada mafia atau yang mereka sebut agen. Tujuan mereka memang Indonesia, sebab informasi yang didapatkan Indonesia pernah menyambut mereka dengan baik. Sebab di pengungsian Bangladesh, Cox's Bazar, kami tak lagi tenang, ada gangguan. Kami berharap bisa mengadu nasib, jelasnya. Keluhan tak hanya datang dari Rohima, tetapi hampir semuanya berkata demikian. Namun akibatnya mereka jadi korban pada mafia. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona H. menilai pengungsi Rohingya di Aceh merupakan korban mafia tindak pidana penyelundupan orang. Para pelaku tidak bekerja perorangan, melainkan sebuah sindikat. Mereka, pengungsi Rohingya, juga adalah korban-korban dari mafia-mafia yang membawa mereka, kata Yasona saat ditemui awak media di lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu 10 Desember 2023. Sementara itu, kedatangan pengungsi ini menambah lonjakan. Sebelumnya sudah ada 1.200 orang Rohingya yang mendarat di Indonesia sejak bulan November. Tak terbendung, ratusan pengungsi Rohingya lolos pertahanan laut lagi. Kini 2 kapal mendarat di Aceh. Lagi 2 kapal yang mengangkut pengungsi Rohingya terdampar di Provinsi Aceh Minggu 10 Desember 2023. Laporan dari Serambi News, 2 kapal pengangkut pengungsi Rohingya tersebut mendarat di lokasi dan waktu yang berbeda di Aceh. Informasi diperoleh 2 buah kapal yang mengangkut pengungsi Rohingya tersebut mendarat di Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidi. Kedatangan mereka langsung diamankan dan didata oleh TNI atau Polri. Panglima Laut Aceh, Miftah Cut Ade mengatakan, di Desa Plangraya, Kecamatan Muatan 3, Kabupaten Pidi, mereka mendarat Minggu 10 Desember 2023 pukul 3:30. Mereka mendarat pada dini hari, jumlahnya sekitar 200-an, kata Miftah saat dikonfirmasi. Para pengungsi tiba dan mendarat di pantai Plangraya, Kecamatan Muara 3, Kabupaten Pidi. Mereka terdiri dari laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Selain di Kabupaten Pidi, kapal yang mengangkut ratusan etnis Rohingya mendarat di Kabupaten Aceh Besar. Kapolsek Krueng Raya, Ibda Roli Yuisa Awai mengatakan, di Gampong Blang, Ulam, Kecamatan Masjid Raya, jumlah etnis Rohingya yang mendarat sebanyak sekitar 135 orang. Sampai saat ini keberadaan ratusan pengungsi Rohingya di pesisir pantai Blang Raya belum dapat penolakan dari warga setempat. Saat ini lebih dari 1.400 pengungsi Rohingya ditampung di sejumlah tempat di Pidi, Lok Sumawe, dan Sabang. Detik-detik 16 pengungsi Rohingya kabur dari gedung penampungan, nekat jebol dinding sudah 2 kali. Sebanyak 16 pengungsi Rohingya melarikan diri dari lokasi penampungan di bekas gedung imigrasi Lo Seumawe, Aceh. Ke-16 pengungsi Rohingya itu kabur dari lokasi penampungan dengan merusak dan menjebol dinding kamar. Peristiwa 16 pengungsi Rohingya kabur dari lokasi penampungan itu menambah runyam permasalahan yang dihadapi imigran tersebut dengan masyarakat sekitar. Dikutip dari Serambi, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemerintah Kota Lo Sumawe, Darius mengatakan bahwa pengungsi Rohingya tersebut kabur dengan cara merusak dinding kamar dan melarikan diri melalui pagar arah toilet wanita. Darius menyebutkan lokasi penampungan pengungsi itu sebenarnya sudah dijaga oleh polisi, Satpam, dan organisasi pendampingan pengungsi lainnya yang berada di sana. Hanya saja, penjagaan selama ini hanya ada di depan gedung dan tidak menyeluruh hingga ke belakang. Peristiwa ini juga telah dinyatakan pemerintah Kota Lek Sumawe ke lembaga terkait yang menangani pengungsi internasional. Darius juga menyatakan kaburnya pengungsi Rohingya dari tempat penampungan bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya pada Senin 27 November 2023 juga terdapat 7 orang pengungsi etnis Rohingya yang kabur dari penampungan di gedung bekas kantor imigrasi. Kini pengungsi Rohingya yang tersisa di penampungan ada 498 orang dari sebelumnya 514 orang. Terpisah desakan dari warga muncul untuk Badan PBB Urusan Pengungsi atau UNHCR. Mereka mendesak untuk segera memindahkan para pengungsi Rohingya keluar dari Pulau W. Hal tersebut disampaikan Gaucik Gampong Kuta Barat Muhammad Hamim
yang melakukan audensi ke kantor wali kota Sabang bersama perwakilan masyarakat. Presiden Joko Widodo menyadari kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh mendapat penolakan dari masyarakat setempat, namun Presiden Jokowi menegaskan akan tetap menerima dan menampung pengungsi etnis Rohingya. Demikian disampaikan Presiden Jokowi dalam keterangan persnya usai meresmikan stasiun pompa Ancol Sentiong Pademangan, Jakarta pada Senin 11 Desember 2023. Presiden Jokowi menjelaskan penampungan etnis Rohingya di Aceh ini bersifat sementara. Saat ini pemerintah sedang melakukan pembicaraan dengan organisasi-organisasi internasional seperti UNHCR. Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah akan memberikan bantuan sementara sebagai bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Ia menyebut pemberian bantuan kepada Rohingya dengan mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Presiden ke-7 Indonesia itu menilai bahwa fenomena bertambahnya arus pengungsi Rohingya ke Indonesia juga diduga kuat adanya keterlibatan jaringan tindak pidana perdagangan orang. Oleh karena itu, Presiden Jokowi menekankan bahwa untuk menangani hal tersebut, pemerintah akan terus meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan sejumlah pihak. Saya sampaikan bahwa sementara kita tampung, dan kita masih berbicara dengan organisasi internasional, UNHCR dan lain-lain, karena memang masyarakat lokal tidak menginginkannya. Ya. Warga Aceh melakukan penghadangan dan penolakan terhadap 137 pengungsi Rohingya yang baru saja tiba di Kem Pramuka Wilayah Sare, Aceh Besar. Akibat penolakan tersebut, truk yang mengangkat ratusan Rohingya putar balik pada Senin 11 Desember dini hari. Lantas beginilah nasib ratusan Rohingya yang terkatung-katung. Dikutip dari Serambi News, mereka ditempatkan di Gedung Balai Musiraya Aceh atau BMA. Adapun gedung tersebut berada di Kota Banda Aceh. Ratusan pengungsi menggunakan gedung tersebut untuk beristirahat, namun tempat tersebut hanya digunakan sementara waktu sembari menunggu keputusan mereka akan ditempatkan. Berdasar pantauan Serambi News, para pengungsi melakukan sholat asar berjamaah di lokasi tersebut, sementara beberapa dari mereka menyempatkan diri untuk membersihkan diri di kamar mandi setempat. Wajah lelah mereka tampak bisa beristirahat sejenak. Terlihat anak-anak bermain bersama di halaman gedung tersebut. Di satu sisi, PJ Bupati Aceh Besar Iswanto buka suara soal penolakan tersebut. Ia masih menunggu dan akan terus berkoordinasi dengan UNHCR dan IOM untuk penempatan sementara ratusan pengungsi Rohingya. Gigih bergilir patroli tengah laut cegah kapal pengungsi Rohingya. Mana patroli aparat? Kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh sudah meresahkan warga lokal sebab semakin hari jumlahnya semakin banyak. Tak ingin hal serupa terus terjadi, warga lokal berinisiatif untuk menghalau pengungsi Rohingya yang hendak masuk ke Aceh. Baru-baru ini viral aksi seorang nelayan menghalau kapal pengungsi Rohingya yang hendak berlabuh di pantai Aceh. Dalam video yang beredar, terlihat seorang pria parubaya yang diduga adalah nelayan setempat mencegat kapal pengungsi Rohingya. Nelayan tersebut langsung mendekati kapal pengungsi Rohingya yang ia lihat. Dari kode tangannya, nelayan tersebut mencoba menghalau para pengungsi yang menaiki kapal tua itu. Sementara itu, nelayan di Birawan mulai dari Kecamatan Samalanga hingga Gandapura sejak beberapa waktu lalu sampai kini terus melakukan pengawasan dan patroli di laut. Tujuan patroli ini agar jika ada kapal yang mengangkut para pengungsi Rohingya supaya tidak mendarat di Birawan. Patroli ini dilakukan para nelayan di Birawan saat mereka melaut. Ketua DPD Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Birawan, Badrudin Yunus menanggapi banyaknya pengungsi Rohingya mendarat di Aceh, termasuk di Birawan akhir-akhir ini. Menurut keterangan sejumlah nelayan, kata Badrudin, hingga kini masih ada kapal yang diduga pengungsi Rohingya di laut lepas. Keberadaan mereka dengan kapal terus dipantau kemana arahnya. Mereka diinformasikan berada di zona bebas dan bergerak tidak jelas arahnya. Wilayah laut Birawan hanya berjarak 150 mil. Mereka berada dan terlihat di kejauhan di kawasan zona ekonomi eksklusif atau ZEE batas negara. Selain meminta para nelayan untuk patroli, saat berpapasan dengan bot Rohingya, para nelayan juga diminta membantu apa yang bisa dibantu untuk mereka, namun diharapkan mereka tidak sempat mendarat. Mantan Panglima Laut Birawan menduga para pengungsi Rohingya akan terus menyasar ke kawasan pesisir Aceh untuk mereka mendarat. Pasalnya, pengalaman para pengungsi yang mendarat sebelumnya meski mereka ditolak warga tapi tetap ada tempat penampungan. Selaku Ketua DPD KNTI Birawan, kata Badrudin, Rohingya berhasil menembus keamanan laut di kawasan Aceh dan mendarat di PDA Aceh
saat Minggu 10 Desember 2023 subuh pukul 4. Diperkirakan satu kapal memuat 200 orang hingga diperkirakan jumlah Rohingya yang datang menyusul sekitar 400 orang. Miftah Cut Ade, Ketua Komunitas Nelayan di Aceh seperti dilansir dari Antara, 2 perahu mendarat di Aceh pada Minggu pagi mengatakan, masing-masing satu di Kabupaten Pidie dan Aceh Besar. Setiap perahu membawa sekitar 200 orang Rohingya, katanya. Sementara dilansir dari Reuters dan Lanal Lok Sumawe, Kolonel Laut Andi Susanto mengatakan, orang Rohingya mendarat di Pidie dan petugas sedang berkoordinasi di lapangan untuk mengumpulkan data. Ia mengatakan pihaknya mengetahui adanya kapal kedua, namun tak memiliki informasi di mana kapal itu berlabuh atau berapa jumlah penumpang di dalamnya. Diduga kuat mafia perdagangan manusia sengaja menyelundupkan mereka ke Indonesia. Sebab hal ini diakui salah seorang pengungsi bernama Rohima yang membayar hingga 14-15 juta rupiah kepada mafia atau yang mereka sebut agen. Tujuan mereka memang Indonesia, sebab informasi yang didapatkan Indonesia pernah menyambut mereka dengan baik. Sebab di pengungsian Bangladesh, Cox's Bazar, kami tak lagi tenang, ada gangguan. Kami berharap bisa mengadu nasib, jelasnya. Keluhan tak hanya datang dari Rohima, tetapi hampir semuanya berkata demikian. Namun akibatnya mereka jadi korban pada mafia. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona H. menilai pengungsi Rohingya di Aceh merupakan korban mafia tindak pidana penyelundupan orang. Para pelaku tidak bekerja perorangan, melainkan sebuah sindikat. Mereka, pengungsi Rohingya, juga adalah korban-korban dari mafia-mafia yang membawa mereka, kata Yasona saat ditemui awak media di lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu 10 Desember 2023. Sementara itu, kedatangan pengungsi ini menambah lonjakan. Sebelumnya sudah ada 1.200 orang Rohingya yang mendarat di Indonesia sejak bulan November. Tak terbendung, ratusan pengungsi Rohingya lolos pertahanan laut lagi. Kini 2 kapal mendarat di Aceh. Lagi 2 kapal yang mengangkut pengungsi Rohingya terdampar di Provinsi Aceh Minggu 10 Desember 2023. Laporan dari Serambi News, 2 kapal pengangkut pengungsi Rohingya tersebut mendarat di lokasi dan waktu yang berbeda di Aceh. Informasi diperoleh 2 buah kapal yang mengangkut pengungsi Rohingya tersebut mendarat di Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidi. Kedatangan mereka langsung diamankan dan didata oleh TNI atau Polri. Panglima Laut Aceh, Miftah Cut Ade mengatakan, di Desa Plangraya, Kecamatan Muatan 3, Kabupaten Pidi, mereka mendarat Minggu 10 Desember 2023 pukul 3:30. Mereka mendarat pada dini hari, jumlahnya sekitar 200-an, kata Miftah saat dikonfirmasi. Para pengungsi tiba dan mendarat di pantai Plangraya, Kecamatan Muara 3, Kabupaten Pidi. Mereka terdiri dari laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Selain di Kabupaten Pidi, kapal yang mengangkut ratusan etnis Rohingya mendarat di Kabupaten Aceh Besar. Kapolsek Krueng Raya, Ibda Roli Yuisa Awai mengatakan, di Gampong Blang, Ulam, Kecamatan Masjid Raya, jumlah etnis Rohingya yang mendarat sebanyak sekitar 135 orang. Sampai saat ini keberadaan ratusan pengungsi Rohingya di pesisir pantai Blang Raya belum dapat penolakan dari warga setempat. Saat ini lebih dari 1.400 pengungsi Rohingya ditampung di sejumlah tempat di Pidi, Lok Sumawe, dan Sabang. Detik-detik 16 pengungsi Rohingya kabur dari gedung penampungan, nekat jebol dinding sudah 2 kali. Sebanyak 16 pengungsi Rohingya melarikan diri dari lokasi penampungan di bekas gedung imigrasi Lo Seumawe, Aceh. Ke-16 pengungsi Rohingya itu kabur dari lokasi penampungan dengan merusak dan menjebol dinding kamar. Peristiwa 16 pengungsi Rohingya kabur dari lokasi penampungan itu menambah runyam permasalahan yang dihadapi imigran tersebut dengan masyarakat sekitar. Dikutip dari Serambi, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemerintah Kota Lo Sumawe, Darius mengatakan bahwa pengungsi Rohingya tersebut kabur dengan cara merusak dinding kamar dan melarikan diri melalui pagar arah toilet wanita. Darius menyebutkan lokasi penampungan pengungsi itu sebenarnya sudah dijaga oleh polisi, Satpam, dan organisasi pendampingan pengungsi lainnya yang berada di sana. Hanya saja, penjagaan selama ini hanya ada di depan gedung dan tidak menyeluruh hingga ke belakang. Peristiwa ini juga telah dinyatakan pemerintah Kota Lek Sumawe ke lembaga terkait yang menangani pengungsi internasional. Darius juga menyatakan kaburnya pengungsi Rohingya dari tempat penampungan bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya pada Senin 27 November 2023 juga terdapat 7 orang pengungsi etnis Rohingya yang kabur dari penampungan di gedung bekas kantor imigrasi. Kini pengungsi Rohingya yang tersisa di penampungan ada 498 orang dari sebelumnya 514 orang. Terpisah desakan dari warga muncul untuk Badan PBB Urusan Pengungsi atau UNHCR. Mereka mendesak untuk segera memindahkan para pengungsi Rohingya keluar dari Pulau W. Hal tersebut disampaikan Gaucik Gampong Kuta Barat Muhammad Hamim
yang melakukan audensi ke kantor wali kota Sabang bersama perwakilan masyarakat. Presiden Joko Widodo menyadari kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh mendapat penolakan dari masyarakat setempat, namun Presiden Jokowi menegaskan akan tetap menerima dan menampung pengungsi etnis Rohingya. Demikian disampaikan Presiden Jokowi dalam keterangan persnya usai meresmikan stasiun pompa Ancol Sentiong Pademangan, Jakarta pada Senin 11 Desember 2023. Presiden Jokowi menjelaskan penampungan etnis Rohingya di Aceh ini bersifat sementara. Saat ini pemerintah sedang melakukan pembicaraan dengan organisasi-organisasi internasional seperti UNHCR. Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah akan memberikan bantuan sementara sebagai bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Ia menyebut pemberian bantuan kepada Rohingya dengan mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Presiden ke-7 Indonesia itu menilai bahwa fenomena bertambahnya arus pengungsi Rohingya ke Indonesia juga diduga kuat adanya keterlibatan jaringan tindak pidana perdagangan orang. Oleh karena itu, Presiden Jokowi menekankan bahwa untuk menangani hal tersebut, pemerintah akan terus meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan sejumlah pihak. Saya sampaikan bahwa sementara kita tampung, dan kita masih berbicara dengan organisasi internasional, UNHCR dan lain-lain, karena memang masyarakat lokal tidak menginginkannya. Ya. Warga Aceh melakukan penghadangan dan penolakan terhadap 137 pengungsi Rohingya yang baru saja tiba di Kem Pramuka Wilayah Sare, Aceh Besar. Akibat penolakan tersebut, truk yang mengangkat ratusan Rohingya putar balik pada Senin 11 Desember dini hari. Lantas beginilah nasib ratusan Rohingya yang terkatung-katung. Dikutip dari Serambi News, mereka ditempatkan di Gedung Balai Musiraya Aceh atau BMA. Adapun gedung tersebut berada di kota Banda Aceh. Ratusan pengungsi menggunakan gedung tersebut untuk beristirahat, namun tempat tersebut hanya digunakan sementara waktu sembari menunggu keputusan mereka akan ditempatkan. Berdasar pantauan Serambi News, para pengungsi melakukan sholat asar berjamaah di lokasi tersebut, sementara beberapa dari mereka menyempatkan diri untuk membersihkan diri di kamar mandi setempat. Wajah lelah mereka tampak bisa beristirahat sejenak. Terlihat anak-anak bermain bersama di halaman gedung tersebut. Di satu sisi, PJ Bupati Aceh Besar Iswanto buka suara soal penolakan tersebut. Ia masih menunggu dan akan terus berkoordinasi dengan UNHCR dan IOM untuk penempatan sementara ratusan pengungsi Rohingya. Gigih bergilir patroli tengah laut cegah kapal pengungsi Rohingya. Mana patroli aparat? Kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh sudah meresahkan warga lokal sebab semakin hari jumlahnya semakin banyak. Tak ingin hal serupa terus terjadi, warga lokal berinisiatif untuk menghalau pengungsi Rohingya yang hendak masuk ke Aceh. Baru-baru ini viral aksi seorang nelayan menghalau kapal pengungsi Rohingya yang hendak berlabuh di pantai Aceh. Dalam video yang beredar, terlihat seorang pria parubaya yang diduga adalah nelayan setempat mencegat kapal pengungsi Rohingya. Nelayan tersebut langsung mendekati kapal pengungsi Rohingya yang ia lihat. Dari kode tangannya, nelayan tersebut mencoba menghalau para pengungsi yang menaiki kapal tua itu. Sementara itu, nelayan di Birawan mulai dari Kecamatan Samalanga hingga Gandapura sejak beberapa waktu lalu sampai kini terus melakukan pengawasan dan patroli di laut. Tujuan patroli ini agar jika ada kapal yang mengangkut para pengungsi Rohingya supaya tidak mendarat di Birawan. Patroli ini dilakukan para nelayan di Birawan saat mereka melaut. Ketua DPD Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Birawan, Badrudin Yunus, menanggapi banyaknya pengungsi Rohingya mendarat di Aceh, termasuk di Birawan akhir-akhir ini. Menurut keterangan sejumlah nelayan, kata Badrudin, hingga kini masih ada kapal yang diduga pengungsi Rohingya di laut lepas. Keberadaan mereka dengan kapal terus dipantau kemana arahnya. Mereka diinformasikan berada di zona bebas dan bergerak tidak jelas arahnya. Wilayah laut Birawan hanya berjarak 150 mil. Mereka berada dan terlihat di kejauhan di kawasan zona ekonomi eksklusif atau ZEE batas negara. Selain meminta para nelayan untuk patroli, saat berpapasan dengan bot Rohingya, para nelayan juga diminta membantu apa yang bisa dibantu untuk mereka, namun diharapkan mereka tidak sempat mendarat. Mantan Panglima Laut Birawan menduga para pengungsi Rohingya akan terus menyasar ke kawasan pesisir Aceh untuk mereka mendarat. Pasalnya, pengalaman para pengungsi yang mendarat sebelumnya meski mereka ditolak warga tapi tetap ada tempat penampungan. Selaku Ketua DPD KNTI Birawan, kata Badrudin, Rohingya berhasil menembus keamanan laut di kawasan Aceh dan mendarat di PDA Aceh
saat Minggu 10 Desember 2023 subuh pukul 4. Diperkirakan satu kapal memuat 200 orang hingga diperkirakan jumlah Rohingya yang datang menyusul sekitar 400 orang. Miftah Cut Ade, Ketua Komunitas Nelayan di Aceh seperti dilansir dari Antara, 2 perahu mendarat di Aceh pada Minggu pagi mengatakan masing-masing satu di Kabupaten Pidie dan Aceh Besar. Setiap perahu membawa sekitar 200 orang Rohingya katanya. Sementara dilansir dari Reuters dan Lanal Lok Sumawe, Kolonel Laut Andi Susanto mengatakan orang Rohingya mendarat di Pidie dan petugas sedang berkoordinasi di lapangan untuk mengumpulkan data. Ia mengatakan pihaknya mengetahui adanya kapal kedua, namun tak memiliki informasi di mana kapal itu berlabuh atau berapa jumlah penumpang di dalamnya. Diduga kuat mafia perdagangan manusia sengaja menyelundupkan mereka ke Indonesia. Sebab hal ini diakui salah seorang pengungsi bernama Rohima yang membayar hingga 14-15 juta rupiah kepada mafia atau yang mereka sebut agen. Tujuan mereka memang Indonesia, sebab informasi yang didapatkan Indonesia pernah menyambut mereka dengan baik. Sebab di pengungsian Bangladesh, Cox's Bazar, kami tak lagi tenang, ada gangguan. Kami berharap bisa mengadu nasib, jelasnya. Keluhan tak hanya datang dari Rohima, tetapi hampir semuanya berkata demikian. Namun akibatnya mereka jadi korban pada mafia. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona H. menilai pengungsi Rohingya di Aceh merupakan korban mafia tindak pidana penyelundupan orang. Para pelaku tidak bekerja perorangan, melainkan sebuah sindikat. Mereka, pengungsi Rohingya, juga adalah korban-korban dari mafia-mafia yang membawa mereka, kata Yasona saat ditemui awak media di lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu 10 Desember 2023. Sementara itu, kedatangan pengungsi ini menambah lonjakan. Sebelumnya sudah ada 1.200 orang Rohingya yang mendarat di Indonesia sejak bulan November. Tak terbendung, ratusan pengungsi Rohingya lolos pertahanan laut lagi. Kini 2 kapal mendarat di Aceh. Lagi 2 kapal yang mengangkut pengungsi Rohingya terdampar di Provinsi Aceh Minggu 10 Desember 2023. Laporan dari Serambi News, 2 kapal pengangkut pengungsi Rohingya tersebut mendarat di lokasi dan waktu yang berbeda di Aceh. Informasi diperoleh 2 buah kapal yang mengangkut pengungsi Rohingya tersebut mendarat di Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidi. Kedatangan mereka langsung diamankan dan didata oleh TNI atau Polri. Panglima Laut Aceh, Miftah Cut Ade mengatakan, di Desa Plangraya, Kecamatan Muatan 3, Kabupaten Pidi, mereka mendarat Minggu 10 Desember 2023 pukul 3:30. Mereka mendarat pada dini hari, jumlahnya sekitar 200-an, kata Miftah saat dikonfirmasi. Para pengungsi tiba dan mendarat di pantai Plangraya, Kecamatan Muara 3, Kabupaten Pidi. Mereka terdiri dari laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Selain di Kabupaten Pidi, kapal yang mengangkut ratusan etnis Rohingya mendarat di Kabupaten Aceh Besar. Kapolsek Krueng Raya, Ibda Roli Yuisa Awai mengatakan, di Gampong Blang, Ulam, Kecamatan Masjid Raya, jumlah etnis Rohingya yang mendarat sebanyak sekitar 135 orang. Sampai saat ini keberadaan ratusan pengungsi Rohingya di pesisir pantai Blang Raya belum dapat penolakan dari warga setempat. Saat ini lebih dari 1.400 pengungsi Rohingya ditampung di sejumlah tempat di Pidi, Lok Sumawe, dan Sabang. Detik-detik 16 pengungsi Rohingya kabur dari gedung penampungan, nekat jebol dinding sudah 2 kali. Sebanyak 16 pengungsi Rohingya melarikan diri dari lokasi penampungan di bekas gedung imigrasi Lo Seumawe, Aceh. Ke-16 pengungsi Rohingya itu kabur dari lokasi penampungan dengan merusak dan menjebol dinding kamar. Peristiwa 16 pengungsi Rohingya kabur dari lokasi penampungan itu menambah runyam permasalahan yang dihadapi imigran tersebut dengan masyarakat sekitar. Dikutip dari Serambi, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemerintah Kota Lo Sumawe, Darius mengatakan bahwa pengungsi Rohingya tersebut kabur dengan cara merusak dinding kamar dan melarikan diri melalui pagar arah toilet wanita. Darius menyebutkan lokasi penampungan pengungsi itu sebenarnya sudah dijaga oleh polisi, satpam, dan organisasi pendampingan pengungsi lainnya yang berada di sana. Hanya saja penjagaan selama ini hanya ada di depan gedung dan tidak menyeluruh hingga ke belakang. Peristiwa ini juga telah dinyatakan pemerintah Kota Lek Sumawe ke lembaga terkait yang menangani pengungsi internasional. Darius juga menyatakan kaburnya pengungsi Rohingya dari tempat penampungan bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya pada Senin 27 November 2023 juga terdapat 7 orang pengungsi etnis Rohingya yang kabur dari penampungan di gedung bekas kantor imigrasi. Kini pengungsi Rohingya yang tersisa di penampungan ada 498 orang dari sebelumnya 514 orang. Terpisah desakan dari warga muncul untuk Badan PBB Urusan Pengungsi atau UNHCR. Mereka mendesak untuk segera memindahkan para pengungsi Rohingya keluar dari Pulau W. Hal tersebut disampaikan Gaucik Gampong Kuta Barat Muhammad Hamim
yang melakukan audensi ke kantor wali kota Sabang bersama perwakilan masyarakat. Presiden Joko Widodo menyadari kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh mendapat penolakan dari masyarakat setempat, namun Presiden Jokowi menegaskan akan tetap menerima dan menampung pengungsi etnis Rohingya. Demikian disampaikan Presiden Jokowi dalam keterangan persnya usai meresmikan stasiun pompa Ancol Sentiong Pademangan, Jakarta pada Senin 11 Desember 2023. Presiden Jokowi menjelaskan penampungan etnis Rohingya di Aceh ini bersifat sementara. Saat ini pemerintah sedang melakukan pembicaraan dengan organisasi-organisasi internasional seperti UNHCR. Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah akan memberikan bantuan sementara sebagai bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Ia menyebut pemberian bantuan kepada Rohingya dengan mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Presiden ke-7 Indonesia itu menilai bahwa fenomena bertambahnya arus pengungsi Rohingya ke Indonesia juga diduga kuat adanya keterlibatan jaringan tindak pidana perdagangan orang. Oleh karena itu, Presiden Jokowi menekankan bahwa untuk menangani hal tersebut, pemerintah akan terus meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan sejumlah pihak. Saya sampaikan bahwa sementara kita tampung, dan kita masih berbicara dengan organisasi internasional, UNHCR dan lain-lain, karena memang masyarakat lokal tidak menginginkannya. Ya. Warga Aceh melakukan penghadangan dan penolakan terhadap 137 pengungsi Rohingya yang baru saja tiba di Kem Pramuka Wilayah Sare, Aceh Besar. Akibat penolakan tersebut, truk yang mengangkat ratusan Rohingya putar balik pada Senin 11 Desember dini hari. Lantas beginilah nasib ratusan Rohingya yang terkatung-katung. Dikutip dari Serambi News, mereka ditempatkan di Gedung Balai Musiraya Aceh atau BMA. Adapun gedung tersebut berada di kota Banda Aceh. Ratusan pengungsi menggunakan gedung tersebut untuk beristirahat, namun tempat tersebut hanya digunakan sementara waktu sembari menunggu keputusan mereka akan ditempatkan. Berdasar pantauan Serambi News, para pengungsi melakukan sholat asar berjamaah di lokasi tersebut, sementara beberapa dari mereka menyempatkan diri untuk membersihkan diri di kamar mandi setempat. Wajah lelah mereka tampak bisa beristirahat sejenak. Terlihat anak-anak bermain bersama di halaman gedung tersebut. Di satu sisi, PJ Bupati Aceh Besar Iswanto buka suara soal penolakan tersebut. Ia masih menunggu dan akan terus berkoordinasi dengan UNHCR dan IOM untuk penempatan sementara ratusan pengungsi Rohingya. Gigih bergilir patroli tengah laut cegah kapal pengungsi Rohingya. Mana patroli aparat? Kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh sudah meresahkan warga lokal sebab semakin hari jumlahnya semakin banyak. Tak ingin hal serupa terus terjadi, warga lokal berinisiatif untuk menghalau pengungsi Rohingya yang hendak masuk ke Aceh. Baru-baru ini viral aksi seorang nelayan menghalau kapal pengungsi Rohingya yang hendak berlabuh di pantai Aceh. Dalam video yang beredar, terlihat seorang pria parubaya yang diduga adalah nelayan setempat mencegat kapal pengungsi Rohingya. Nelayan tersebut langsung mendekati kapal pengungsi Rohingya yang ia lihat. Dari kode tangannya, nelayan tersebut mencoba menghalau para pengungsi yang menaiki kapal tua itu. Sementara itu, nelayan di Birawan mulai dari Kecamatan Samalanga hingga Gandapura sejak beberapa waktu lalu sampai kini terus melakukan pengawasan dan patroli di laut. Tujuan patroli ini agar jika ada kapal yang mengangkut para pengungsi Rohingya supaya tidak mendarat di Birawan. Patroli ini dilakukan para nelayan di Birawan saat mereka melaut. Ketua DPD Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Birawan, Badrudin Yunus, menanggapi banyaknya pengungsi Rohingya mendarat di Aceh, termasuk di Birawan akhir-akhir ini. Menurut keterangan sejumlah nelayan, kata Badrudin, hingga kini masih ada kapal yang diduga pengungsi Rohingya di laut lepas. Keberadaan mereka dengan kapal terus dipantau kemana arahnya. Mereka diinformasikan berada di zona bebas dan bergerak tidak jelas arahnya. Wilayah laut Birawan hanya berjarak 150 mil. Mereka berada dan terlihat di kejauhan di kawasan zona ekonomi eksklusif atau ZEE batas negara. Selain meminta para nelayan untuk patroli, saat berpapasan dengan bot Rohingya, para nelayan juga diminta membantu apa yang bisa dibantu untuk mereka, namun diharapkan mereka tidak sempat mendarat. Mantan Panglima Laut Birawan menduga para pengungsi Rohingya akan terus menyasar ke kawasan pesisir Aceh untuk mereka mendarat. Pasalnya, pengalaman para pengungsi yang mendarat sebelumnya meski mereka ditolak warga tapi tetap ada tempat penampungan. Selaku Ketua DPD KNTI Birawan, kata Badrudin, Rohingya berhasil menembus keamanan laut di kawasan Aceh dan mendarat di PDA Aceh
saat Minggu 10 Desember 2023 subuh pukul 4. Diperkirakan satu kapal memuat 200 orang hingga diperkirakan jumlah Rohingya yang datang menyusul sekitar 400 orang. Miftah Jod Ade, Ketua Komunitas Nelayan di Aceh seperti dilansir dari Antara, 2 perahu mendarat di Aceh pada Minggu pagi mengatakan masing-masing satu di Kabupaten Pidie dan Aceh Besar. Setiap perahu membawa sekitar 200 orang Rohingya katanya. Sementara dilansir dari Reuters dan Lanal Lok Sumawe, Kolonel Laut Andi Susanto mengatakan orang Rohingya mendarat di Pidie dan petugas sedang berkoordinasi di lapangan untuk mengumpulkan data. Ia mengatakan pihaknya mengetahui adanya kapal kedua, namun tak memiliki informasi di mana kapal itu berlabuh atau berapa jumlah penumpang di dalamnya. Diduga kuat mafia perdagangan manusia sengaja menyelundupkan mereka ke Indonesia. Sebab hal ini diakui salah seorang pengungsi bernama Rohima yang membayar hingga 14-15 juta rupiah kepada mafia atau yang mereka sebut agen. Tujuan mereka memang Indonesia, sebab informasi yang didapatkan Indonesia pernah menyambut mereka dengan baik. Sebab di pengungsian Bangladesh, Cox's Bazar, kami tak lagi tenang, ada gangguan. Kami berharap bisa mengadu nasib, jelasnya. Keluhan tak hanya datang dari Rohima, tetapi hampir semuanya berkata demikian. Namun akibatnya mereka jadi korban pada mafia. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona H. menilai pengungsi Rohingya di Aceh merupakan korban mafia tindak pidana penyelundupan orang. Para pelaku tidak bekerja perorangan, melainkan sebuah sindikat. Mereka, pengungsi Rohingya, juga adalah korban-korban dari mafia-mafia yang membawa mereka, kata Yasona saat ditemui awak media di lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu 10 Desember 2023. Sementara itu, kedatangan pengungsi ini menambah lonjakan. Sebelumnya sudah ada 1.200 orang Rohingya yang mendarat di Indonesia sejak bulan November. Tak terbendung, ratusan pengungsi Rohingya lolos pertahanan laut lagi. Kini 2 kapal mendarat di Aceh. Lagi 2 kapal yang mengangkut pengungsi Rohingya terdampar di Provinsi Aceh Minggu 10 Desember 2023. Laporan dari Serambi News, 2 kapal pengangkut pengungsi Rohingya tersebut mendarat di lokasi dan waktu yang berbeda di Aceh. Informasi diperoleh 2 buah kapal yang mengangkut pengungsi Rohingya tersebut mendarat di Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidi. Kedatangan mereka langsung diamankan dan didata oleh TNI atau Polri. Panglima Laut Aceh, Miftah Jod Ade mengatakan, di Desa Plangraya, Kecamatan Muatan 3, Kabupaten Pidi, mereka mendarat Minggu 10 Desember 2023 pukul 3:30. Mereka mendarat pada dini hari, jumlahnya sekitar 200-an, kata Miftah saat dikonfirmasi. Para pengungsi tiba dan mendarat di pantai Plangraya, Kecamatan Muara 3, Kabupaten Pidi. Mereka terdiri dari laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Selain di Kabupaten Pidi, kapal yang mengangkut ratusan etnis Rohingya mendarat di Kabupaten Aceh Besar. Kapolsek Krueng Raya, Ibda Roli Yuisa Awai mengatakan, di Gampong Blang, Ulam, Kecamatan Masjid Raya, jumlah etnis Rohingya yang mendarat sebanyak sekitar 135 orang. Sampai saat ini keberadaan ratusan pengungsi Rohingya di pesisir pantai Blang Raya belum dapat penolakan dari warga setempat. Saat ini lebih dari 1.400 pengungsi Rohingya ditampung di sejumlah tempat di Pidi, Lok Sumawe, dan Sabang. Detik-detik 16 pengungsi Rohingya kabur dari gedung penampungan, nekat jebol dinding sudah 2 kali. Sebanyak 16 pengungsi Rohingya melarikan diri dari lokasi penampungan di bekas gedung imigrasi Lo Seumawe, Aceh. Ke-16 pengungsi Rohingya itu kabur dari lokasi penampungan dengan merusak dan menjebol dinding kamar. Peristiwa 16 pengungsi Rohingya kabur dari lokasi penampungan itu menambah runyam permasalahan yang dihadapi imigran tersebut dengan masyarakat sekitar. Dikutip dari Serambi, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemerintah Kota Lo Sumawe, Darius mengatakan bahwa pengungsi Rohingya tersebut kabur dengan cara merusak dinding kamar dan melarikan diri melalui pagar arah toilet wanita. Darius menyebutkan lokasi penampungan pengungsi itu sebenarnya sudah dijaga oleh polisi, Satpam, dan organisasi pendampingan pengungsi lainnya yang berada di sana. Hanya saja, penjagaan selama ini hanya ada di depan gedung dan tidak menyeluruh hingga ke belakang. Peristiwa ini juga telah dinyatakan pemerintah kota Lek Sumawe ke lembaga terkait yang menangani pengungsi internasional. Darius juga menyatakan kaburnya pengungsi Rohingya dari tempat penampungan bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya pada Senin 27 November 2023 juga terdapat 7 orang pengungsi etnis Rohingya yang kabur dari penampungan di gedung bekas kantor imigrasi. Kini pengungsi Rohingya yang tersisa di penampungan ada 498 orang dari sebelumnya 514 orang. Terpisah desakan dari warga muncul untuk Badan PBB Urusan Pengungsi atau UNHCR. Mereka mendesak untuk segera memindahkan para pengungsi Rohingya keluar dari Pulau W. Hal tersebut disampaikan Gaucik Gampong Kuta Barat Muhammad Hamim
yang melakukan audiensi ke kantor Wali Kota Sabang bersama perwakilan masyarakat. Presiden Joko Widodo menyadari kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh mendapat penolakan dari masyarakat setempat, namun Presiden Jokowi menegaskan akan tetap menerima dan menampung pengungsi etnis Rohingya. Demikian disampaikan Presiden Jokowi dalam keterangan persnya usai meresmikan stasiun pompa Ancol Sentiong Pademangan, Jakarta pada Senin 11 Desember 2023. Presiden Jokowi menjelaskan penampungan etnis Rohingya di Aceh ini bersifat sementara. Saat ini pemerintah sedang melakukan pembicaraan dengan organisasi-organisasi internasional seperti UNHCR. Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah akan memberikan bantuan sementara sebagai bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Ia menyebut pemberian bantuan kepada Rohingya dengan mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Presiden ke-7 Indonesia itu menilai bahwa fenomena bertambahnya arus pengungsi Rohingya ke Indonesia juga diduga kuat adanya keterlibatan jaringan tindak pidana perdagangan orang. Oleh karena itu, Presiden Jokowi menekankan bahwa untuk menangani hal tersebut, pemerintah akan terus meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan sejumlah pihak. Saya sampaikan bahwa sementara kita tampung, sementara, dan kita masih berbicara dengan organisasi-organisasi internasional, UNHCR dan lain-lain. Karena memang masyarakat lokal tidak menginginkannya. Ya. Warga Aceh melakukan penghadangan dan penolakan terhadap 137 pengungsi Rohingya yang baru saja tiba di Kem Pramuka Wilayah Sare, Aceh Besar. Akibat penolakan tersebut, truk yang mengangkat ratusan Rohingya putar balik pada Senin 11 Desember dini hari. Lantas beginilah nasib ratusan Rohingya yang terkatung-katung. Dikutip dari Serambi News, mereka ditempatkan di Gedung Balai Musiraya Aceh atau BMA. Adapun gedung tersebut berada di Kota Banda Aceh. Ratusan pengungsi menggunakan gedung tersebut untuk beristirahat, namun tempat tersebut hanya digunakan sementara waktu sembari menunggu keputusan mereka akan ditempatkan. Berdasar pantauan Serambi News, para pengungsi melakukan sholat asar berjamaah di lokasi tersebut, sementara beberapa dari mereka menyempatkan diri untuk membersihkan diri di kamar mandi setempat. Wajah lelah mereka tampak bisa beristirahat sejenak. Terlihat anak-anak bermain bersama di halaman gedung tersebut. Di satu sisi, PJ Bupati Aceh Besar Iswanto buka suara soal penolakan tersebut. Ia masih menunggu dan akan terus berkoordinasi dengan UNHCR dan IOM untuk penempatan sementara ratusan pengungsi Rohingya. Gigih bergilir patroli tengah laut cegah kapal pengungsi Rohingya. Mana patroli aparat? Kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh sudah meresahkan warga lokal sebab semakin hari jumlahnya semakin banyak. Tak ingin hal serupa terus terjadi, warga lokal berinisiatif untuk menghalau pengungsi Rohingya yang hendak masuk ke Aceh. Baru-baru ini viral aksi seorang nelayan menghalau kapal pengungsi Rohingya yang hendak berlabuh di pantai Aceh. Dalam video yang beredar, terlihat seorang pria parubaya yang diduga adalah nelayan setempat mencegat kapal pengungsi Rohingya. Nelayan tersebut langsung mendekati kapal pengungsi Rohingya yang ia lihat. Dari kode tangannya, nelayan tersebut mencoba menghalau para pengungsi yang menaiki kapal tua itu. Sementara itu, nelayan di Birawan mulai dari Kecamatan Samalanga hingga Gandapura sejak beberapa waktu lalu sampai kini terus melakukan pengawasan dan patroli di laut. Tujuan patroli ini agar jika ada kapal yang mengangkut para pengungsi Rohingya supaya tidak mendarat di Birawan. Patroli ini dilakukan para nelayan di Birawan saat mereka melaut. Ketua DPD Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Birawan, Badrudin Yunus, menanggapi banyaknya pengungsi Rohingya mendarat di Aceh, termasuk di Birawan akhir-akhir ini. Menurut keterangan sejumlah nelayan, kata Badrudin, hingga kini masih ada kapal yang diduga pengungsi Rohingya di laut lepas. Keberadaan mereka dengan kapal terus dipantau kemana arahnya. Mereka diinformasikan berada di zona bebas dan bergerak tidak jelas arahnya. Wilayah laut Birawan hanya berjarak 150 mil. Mereka berada dan terlihat di kejauhan di kawasan zona ekonomi eksklusif atau ZEE batas negara. Selain meminta para nelayan untuk patroli, saat berpapasan dengan bot Rohingya, para nelayan juga diminta membantu apa yang bisa dibantu untuk mereka, namun diharapkan mereka tidak sempat mendarat. Mantan Panglima Laut Birawan menduga para pengungsi Rohingya akan terus menyasar ke kawasan pesisir Aceh untuk mereka mendarat. Pasalnya, pengalaman para pengungsi yang mendarat sebelumnya meski mereka ditolak warga tapi tetap ada tempat penampungan. Selaku Ketua DPD KNTI Birawan, kata Badrudin, Rohingya berhasil menembus keamanan laut di kawasan Aceh dan mendarat di PDA Aceh
saat Minggu 10 Desember 2023 subuh pukul 4. Diperkirakan satu kapal memuat 200 orang hingga diperkirakan jumlah Rohingya yang datang menyusul sekitar 400 orang. Miftah Cut Ade, Ketua Komunitas Nelayan di Aceh seperti dilansir dari Antara, 2 perahu mendarat di Aceh pada Minggu pagi mengatakan, masing-masing satu di Kabupaten Pidie dan Aceh Besar. Setiap perahu membawa sekitar 200 orang Rohingya, katanya. Sementara dilansir dari Reuters dan Lanal Lok Sumawe, Kolonel Laut Andi Susanto mengatakan, orang Rohingya mendarat di Pidie dan petugas sedang berkoordinasi di lapangan untuk mengumpulkan data. Ia mengatakan pihaknya mengetahui adanya kapal kedua, namun tak memiliki informasi di mana kapal itu berlabuh atau berapa jumlah penumpang di dalamnya. Diduga kuat mafia perdagangan manusia sengaja menyelundupkan mereka ke Indonesia. Sebab hal ini diakui salah seorang pengungsi bernama Rohima yang membayar hingga 14-15 juta rupiah kepada mafia atau yang mereka sebut agen. Tujuan mereka memang Indonesia, sebab informasi yang didapatkan Indonesia pernah menyambut mereka dengan baik. Sebab di pengungsian Bangladesh, Cox's Bazar, kami tak lagi tenang, ada gangguan. Kami berharap bisa mengadu nasib, jelasnya. Keluhan tak hanya datang dari Rohima, tetapi hampir semuanya berkata demikian. Namun akibatnya mereka jadi korban pada mafia. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona H. menilai pengungsi Rohingya di Aceh merupakan korban mafia tindak pidana penyelundupan orang. Para pelaku tidak bekerja perorangan, melainkan sebuah sindikat. Mereka, pengungsi Rohingya, juga adalah korban-korban dari mafia-mafia yang membawa mereka, kata Yasona saat ditemui awak media di lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu 10 Desember 2023. Sementara itu, kedatangan pengungsi ini menambah lonjakan. Sebelumnya sudah ada 1.200 orang Rohingya yang mendarat di Indonesia sejak bulan November. Tak terbendung, ratusan pengungsi Rohingya lolos pertahanan laut lagi. Kini 2 kapal mendarat di Aceh. Lagi 2 kapal yang mengangkut pengungsi Rohingya terdampar di Provinsi Aceh Minggu 10 Desember 2023. Laporan dari Serambi News, 2 kapal pengangkut pengungsi Rohingya tersebut mendarat di lokasi dan waktu yang berbeda di Aceh. Informasi diperoleh, 2 buah kapal yang mengangkut pengungsi Rohingya tersebut mendarat di Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidi. Kedatangan mereka langsung diamankan dan didata oleh TNI atau Polri. Panglima Laut Aceh, Miftah Cut Ade mengatakan, di Desa Plangraya, Kecamatan Muatan 3, Kabupaten Pidi, mereka mendarat Minggu 10 Desember 2023 pukul 3:30. Mereka mendarat pada dini hari, jumlahnya sekitar 200-an, kata Miftah saat dikonfirmasi. Para pengungsi tiba dan mendarat di pantai Plangraya, Kecamatan Muara 3, Kabupaten Pidi. Mereka terdiri dari laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Selain di Kabupaten Pidi, kapal yang mengangkut ratusan etnis Rohingya mendarat di Kabupaten Aceh Besar. Kapolsek Krueng Raya, Ibda Roli Yuisa Awai mengatakan, di Gampong Blang, Ulam, Kecamatan Masjid Raya, jumlah etnis Rohingya yang mendarat sebanyak sekitar 135 orang. Sampai saat ini keberadaan ratusan pengungsi Rohingya di pesisir pantai Blang Raya belum dapat penolakan dari warga setempat. Saat ini lebih dari 1.400 pengungsi Rohingya ditampung di sejumlah tempat di Pidi, Lok Sumawe, dan Sabang. Detik-detik 16 pengungsi Rohingya kabur dari gedung penampungan, nekat jebol dinding sudah 2 kali. Sebanyak 16 pengungsi Rohingya melarikan diri dari lokasi penampungan di bekas gedung imigrasi Lo Seumawe, Aceh. Ke-16 pengungsi Rohingya itu kabur dari lokasi penampungan dengan merusak dan menjebol dinding kamar. Peristiwa 16 pengungsi Rohingya kabur dari lokasi penampungan itu menambah runyam permasalahan yang dihadapi imigran tersebut dengan masyarakat sekitar. Dikutip dari Serambi, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemerintah Kota Lo Sumawe, Darius mengatakan bahwa pengungsi Rohingya tersebut kabur dengan cara merusak dinding kamar dan melarikan diri melalui pagar arah toilet wanita. Darius menyebutkan lokasi penampungan pengungsi itu sebenarnya sudah dijaga oleh polisi, Satpam, dan organisasi pendampingan pengungsi lainnya yang berada di sana. Hanya saja, penjagaan selama ini hanya ada di depan gedung dan tidak menyeluruh hingga ke belakang. Peristiwa ini juga telah dinyatakan pemerintah kota Lek Sumawe ke lembaga terkait yang menangani pengungsi internasional. Darius juga menyatakan kaburnya pengungsi Rohingya dari tempat penampungan bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya pada Senin 27 November 2023 juga terdapat 7 orang pengungsi etnis Rohingya yang kabur dari penampungan di gedung bekas kantor imigrasi. Kini pengungsi Rohingya yang tersisa di penampungan ada 498 orang dari sebelumnya 514 orang. Terpisah desakan dari warga muncul untuk Badan PBB Urusan Pengungsi atau UNHCR. Mereka mendesak untuk segera memindahkan para pengungsi Rohingya keluar dari Pulau W. Hal tersebut disampaikan Gaucik Gampong Kuta Barat Muhammad Hamim
yang melakukan audiensi ke kantor Wali Kota Sabang bersama perwakilan masyarakat. Presiden Joko Widodo menyadari kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh mendapat penolakan dari masyarakat setempat, namun Presiden Jokowi menegaskan akan tetap menerima dan menampung pengungsi etnis Rohingya. Demikian disampaikan Presiden Jokowi dalam keterangan persnya usai meresmikan stasiun pompa Ancol Sentiong Pademangan, Jakarta pada Senin 11 Desember 2023. Presiden Jokowi menjelaskan penampungan etnis Rohingya di Aceh ini bersifat sementara. Saat ini pemerintah sedang melakukan pembicaraan dengan organisasi-organisasi internasional seperti UNHCR. Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah akan memberikan bantuan sementara sebagai bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Ia menyebut pemberian bantuan kepada Rohingya dengan mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Presiden ke-7 Indonesia itu menilai bahwa fenomena bertambahnya arus pengungsi Rohingya ke Indonesia juga diduga kuat adanya keterlibatan jaringan tindak pidana perdagangan orang. Oleh karena itu, Presiden Jokowi menekankan bahwa untuk menangani hal tersebut, pemerintah akan terus meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan sejumlah pihak. Saya sampaikan bahwa sementara kita tampung, sementara, dan kita masih berbicara dengan organisasi-organisasi internasional, UNHCR dan lain-lain, karena memang masyarakat lokal tidak menginginkannya. Ya. Warga Aceh melakukan penghadangan dan penolakan terhadap 137 pengungsi Rohingya yang baru saja tiba di Kem Pramuka Wilayah Sare, Aceh Besar. Akibat penolakan tersebut, truk yang mengangkat ratusan Rohingya putar balik pada Senin 11 Desember dini hari. Lantas beginilah nasib ratusan Rohingya yang terkatung-katung. Dikutip dari Serambi News, mereka ditempatkan di Gedung Balai Musiraya Aceh atau BMA. Adapun gedung tersebut berada di kota Banda Aceh. Ratusan pengungsi menggunakan gedung tersebut untuk beristirahat, namun tempat tersebut hanya digunakan sementara waktu sembari menunggu keputusan mereka akan ditempatkan. Berdasar pantauan Serambi News, para pengungsi melakukan sholat asar berjamaah di lokasi tersebut, sementara beberapa dari mereka menyempatkan diri untuk membersihkan diri di kamar mandi setempat. Wajah lelah mereka tampak bisa beristirahat sejenak. Terlihat anak-anak bermain bersama di halaman gedung tersebut. Di satu sisi, PJ Bupati Aceh Besar Iswanto buka suara soal penolakan tersebut. Ia masih menunggu dan akan terus berkoordinasi dengan UNHCR dan IOM untuk penempatan sementara ratusan pengungsi Rohingya. Gigi bergilir patroli tengah laut cegah kapal pengungsi Rohingya. Mana patroli aparat? Kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh sudah meresahkan warga lokal sebab semakin hari jumlahnya semakin banyak. Tak ingin hal serupa terus terjadi, warga lokal berinisiatif untuk menghalau pengungsi Rohingya yang hendak masuk ke Aceh. Baru-baru ini viral aksi seorang nelayan menghalau kapal pengungsi Rohingya yang hendak berlabuh di pantai Aceh. Dalam video yang beredar, terlihat seorang pria parubaya yang diduga adalah nelayan setempat mencegat kapal pengungsi Rohingya. Nelayan tersebut langsung mendekati kapal pengungsi Rohingya yang ia lihat. Dari kode tangannya, nelayan tersebut mencoba menghalau para pengungsi yang menaiki kapal tua itu. Sementara itu, nelayan di Birawan mulai dari Kecamatan Samalanga hingga Gandapura sejak beberapa waktu lalu sampai kini terus melakukan pengawasan dan patroli di laut. Tujuan patroli ini agar jika ada kapal yang mengangkut para pengungsi Rohingya supaya tidak mendarat di Birawan. Patroli ini dilakukan para nelayan di Birawan saat mereka melaut. Ketua DPD Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Birawan, Badrudin Yunus menanggapi banyaknya pengungsi Rohingya mendarat di Aceh, termasuk di Birawan akhir-akhir ini. Menurut keterangan sejumlah nelayan, kata Badrudin, hingga kini masih ada kapal yang diduga pengungsi Rohingya di laut lepas. Keberadaan mereka dengan kapal terus dipantau kemana arahnya. Mereka diinformasikan berada di zona bebas dan bergerak tidak jelas arahnya. Wilayah laut Birawan hanya berjarak 150 mil. Mereka berada dan terlihat di kejauhan di kawasan zona ekonomi eksklusif atau ZEE batas negara. Selain meminta para nelayan untuk patroli, saat berpapasan dengan bot Rohingya, para nelayan juga diminta membantu apa yang bisa dibantu untuk mereka, namun diharapkan mereka tidak sempat mendarat. Mantan Panglima Laut Birawan menduga para pengungsi Rohingya akan terus menyasar ke kawasan pesisir Aceh untuk mereka mendarat. Pasalnya, pengalaman para pengungsi yang mendarat sebelumnya meski mereka ditolak warga tapi tetap ada tempat penampungan. Selaku Ketua DPD KNTI Birawan, kata Badrudin, Rohingya berhasil menembus keamanan laut di kawasan Aceh dan mendarat di PDA Aceh
saat Minggu 10 Desember 2023 subuh pukul 4. Diperkirakan satu kapal memuat 200 orang hingga diperkirakan jumlah Rohingya yang datang menyusul sekitar 400 orang. Miftah Cut Ade, Ketua Komunitas Nelayan di Aceh seperti dilansir dari Antara, 2 perahu mendarat di Aceh pada Minggu pagi mengatakan masing-masing satu di Kabupaten Pidie dan Aceh Besar. Setiap perahu membawa sekitar 200 orang Rohingya katanya. Sementara dilansir dari Reuters dan Lanal Lok Sumawe, Kolonel Laut Andi Susanto mengatakan orang Rohingya mendarat di Pidie dan petugas sedang berkoordinasi di lapangan untuk mengumpulkan data. Ia mengatakan pihaknya mengetahui adanya kapal kedua, namun tak memiliki informasi di mana kapal itu berlabuh atau berapa jumlah penumpang di dalamnya. Diduga kuat mafia perdagangan manusia sengaja menyelundupkan mereka ke Indonesia. Sebab hal ini diakui salah seorang pengungsi bernama Rohima yang membayar hingga 14-15 juta rupiah kepada mafia atau yang mereka sebut agen. Tujuan mereka memang Indonesia sebab informasi yang didapatkan Indonesia pernah menyambut mereka dengan baik. Sebab di pengungsian Bangladesh, Cox's Bazar kami tak lagi tenang, ada gangguan. Kami berharap bisa mengadu nasib, jelasnya. Keluhan tak hanya datang dari Rohima, tetapi hampir semuanya berkata demikian. Namun akibatnya mereka jadi korban pada mafia. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Ha menilai pengungsi Rohingya di Aceh merupakan korban mafia tindak pidana penyelundupan orang. Para pelaku tidak bekerja perorangan, melainkan sebuah sindikat. Mereka, pengungsi Rohingya, juga adalah korban-korban dari mafia-mafia yang membawa mereka, kata Yasona saat ditemui awak media di lapangan Banteng, Jakarta Pusat Minggu 10 Desember 2023. Sementara itu kedatangan pengungsi ini menambah lonjakan. Sebelumnya sudah ada 1.200 orang Rohingya yang mendarat di Indonesia sejak bulan November. Tak terbendung, ratusan pengungsi Rohingya lolos pertahanan laut lagi. Kini 2 kapal mendarat di Aceh. Lagi 2 kapal yang mengangkut pengungsi Rohingya terdampar di Provinsi Aceh Minggu 10 Desember 2023. Laporan dari Serambi News, 2 kapal pengangkut pengungsi Rohingya tersebut mendarat di lokasi dan waktu yang berbeda di Aceh. Informasi diperoleh 2 buah kapal yang mengangkut pengungsi Rohingya tersebut mendarat di Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidi. Kedatangan mereka langsung diamankan dan didata oleh TNI atau Polri. Panglima Laut Aceh, Miftah Cut Ade mengatakan, di Desa Plangraya, Kecamatan Muatan 3, Kabupaten Pidi mereka mendarat Minggu 10 Desember 2023 pukul 3:30. Mereka mendarat pada dini hari, jumlahnya sekitar 200-an, kata Miftah saat dikonfirmasi. Para pengungsi tiba dan mendarat di Pantai Plangraya, Kecamatan Muara 3, Kabupaten Pidi. Mereka terdiri dari laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Selain di Kabupaten Pidi, kapal yang mengangkut ratusan etnis Rohingya mendarat di Kabupaten Aceh Besar. Kapolsek Krueng Raya Ibda Roli Yuisa Awai mengatakan, di Gampong Blang, Ulam, Kecamatan Masjid Raya, jumlah etnis Rohingya yang mendarat sebanyak sekitar 135 orang. Sampai saat ini keberadaan ratusan pengungsi Rohingya di pesisir pantai Blang Raya belum dapat penolakan dari warga setempat. Saat ini lebih dari 1.400 pengungsi Rohingya ditampung di sejumlah tempat di Pidi, Lok Sumawe, dan Sabang. Detik-detik 16 pengungsi Rohingya kabur dari gedung penampungan, nekat jebol dinding sudah 2 kali. Sebanyak 16 pengungsi Rohingya melarikan diri dari lokasi penampungan di bekas gedung imigrasi Lo Seumawe, Aceh. Ke-16 pengungsi Rohingya itu kabur dari lokasi penampungan dengan merusak dan menjebol dinding kamar. Peristiwa 16 pengungsi Rohingya kabur dari lokasi penampungan itu menambah runyam permasalahan yang dihadapi imigran tersebut dengan masyarakat sekitar. Dikutip dari Serambi, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemerintah Kota Lo Sumawe, Darius mengatakan bahwa pengungsi Rohingya tersebut kabur dengan cara merusak dinding kamar dan melarikan diri melalui pagar arah toilet wanita. Darius menyebutkan lokasi penampungan pengungsi itu sebenarnya sudah dijaga oleh polisi, Satpam, dan organisasi pendampingan pengungsi lainnya yang berada di sana. Hanya saja penjagaan selama ini hanya ada di depan gedung dan tidak menyeluruh hingga ke belakang. Peristiwa ini juga telah dinyatakan pemerintah kota Lek Sumawe ke lembaga terkait yang menangani pengungsi internasional. Darius juga menyatakan kaburnya pengungsi Rohingya dari tempat penampungan bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya pada Senin 27 November 2023 juga terdapat 7 orang pengungsi etnis Rohingya yang kabur dari penampungan di gedung bekas kantor imigrasi. Kini pengungsi Rohingya yang tersisa di penampungan ada 498 orang dari sebelumnya 514 orang. Terpisah desakan dari warga muncul untuk Badan PBB Urusan Pengungsi atau UNHCR. Mereka mendesak untuk segera memindahkan para pengungsi Rohingya keluar dari Pulau W. Hal tersebut disampaikan Gaucik Gampong Kuta Barat Muhammad Hamim
yang melakukan audiensi ke kantor Wali Kota Sabang bersama perwakilan masyarakat. Presiden Joko Widodo menyadari kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh mendapat penolakan dari masyarakat setempat, namun Presiden Jokowi menegaskan akan tetap menerima dan menampung pengungsi etnis Rohingya. Demikian disampaikan Presiden Jokowi dalam keterangan persnya usai meresmikan stasiun pompa Ancol Sentiong Pademangan, Jakarta pada Senin 11 Desember 2023. Presiden Jokowi menjelaskan penampungan etnis Rohingya di Aceh ini bersifat sementara. Saat ini pemerintah sedang melakukan pembicaraan dengan organisasi-organisasi internasional seperti UNHCR. Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah akan memberikan bantuan sementara sebagai bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Ia menyebut pemberian bantuan kepada Rohingya dengan mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Presiden ke-7 Indonesia itu menilai bahwa fenomena bertambahnya arus pengungsi Rohingya ke Indonesia juga diduga kuat adanya keterlibatan jaringan tindak pidana perdagangan orang. Oleh karena itu, Presiden Jokowi menekankan bahwa untuk menangani hal tersebut, pemerintah akan terus meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan sejumlah pihak. Saya sampaikan bahwa sementara kita tampung, dan kita masih berbicara dengan organisasi-organisasi internasional, UNHCR dan lain-lain, karena memang masyarakat lokal tidak menginginkannya. Ya. Warga Aceh melakukan penghadangan dan penolakan terhadap 137 pengungsi Rohingya yang baru saja tiba di Kem Pramuka Wilayah Sare, Aceh Besar. Akibat penolakan tersebut, truk yang mengangkat ratusan Rohingya putar balik pada Senin 11 Desember dini hari. Lantas beginilah nasib ratusan Rohingya yang terkatung-katung. Dikutip dari Serambi News, mereka ditempatkan di Gedung Balai Musiraya Aceh atau BMA. Adapun gedung tersebut berada di Kota Banda Aceh. Ratusan pengungsi menggunakan gedung tersebut untuk beristirahat, namun tempat tersebut hanya digunakan sementara waktu sembari menunggu keputusan mereka akan ditempatkan. Berdasar pantauan Serambi News, para pengungsi melakukan sholat asar berjamaah di lokasi tersebut, sementara beberapa dari mereka menyempatkan diri untuk membersihkan diri di kamar mandi setempat. Wajah lelah mereka tampak bisa beristirahat sejenak. Terlihat anak-anak bermain bersama di halaman gedung tersebut. Di satu sisi, PJ Bupati Aceh Besar Iswanto buka suara soal penolakan tersebut. Ia masih menunggu dan akan terus berkoordinasi dengan UNHCR dan IOM untuk penempatan sementara ratusan pengungsi Rohingya. Gigi bergilir patroli tengah laut cegah kapal pengungsi Rohingya. Mana patroli aparat? Kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh sudah meresahkan warga lokal sebab semakin hari jumlahnya semakin banyak. Tak ingin hal serupa terus terjadi, warga lokal berinisiatif untuk menghalau pengungsi Rohingya yang hendak masuk ke Aceh. Baru-baru ini viral aksi seorang nelayan menghalau kapal pengungsi Rohingya yang hendak berlabuh di pantai Aceh. Dalam video yang beredar, terlihat seorang pria parubaya yang diduga adalah nelayan setempat mencegat kapal pengungsi Rohingya. Nelayan tersebut langsung mendekati kapal pengungsi Rohingya yang ia lihat. Dari kode tangannya, nelayan tersebut mencoba menghalau para pengungsi yang menaiki kapal tua itu. Sementara itu, nelayan di Birawan mulai dari Kecamatan Samalanga hingga Gandapura sejak beberapa waktu lalu sampai kini terus melakukan pengawasan dan patroli di laut. Tujuan patroli ini agar jika ada kapal yang mengangkut para pengungsi Rohingya supaya tidak mendarat di Birawan. Patroli ini dilakukan para nelayan di Birawan saat mereka melaut. Ketua DPD Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Birawan, Badrudin Yunus menanggapi banyaknya pengungsi Rohingya mendarat di Aceh, termasuk di Birawan akhir-akhir ini. Menurut keterangan sejumlah nelayan, kata Badrudin, hingga kini masih ada kapal yang diduga pengungsi Rohingya di laut lepas. Keberadaan mereka dengan kapal terus dipantau kemana arahnya. Mereka diinformasikan berada di zona bebas dan bergerak tidak jelas arahnya. Wilayah laut Birawan hanya berjarak 150 mil. Mereka berada dan terlihat di kejauhan di kawasan zona ekonomi eksklusif atau ZEE batas negara. Selain meminta para nelayan untuk patroli, saat berpapasan dengan bot Rohingya, para nelayan juga diminta membantu apa yang bisa dibantu untuk mereka, namun diharapkan mereka tidak sempat mendarat. Mantan Panglima Laut Birawan menduga para pengungsi Rohingya akan terus menyasar ke kawasan pesisir Aceh untuk mereka mendarat. Pasalnya, pengalaman para pengungsi yang mendarat sebelumnya meski mereka ditolak warga tapi tetap ada tempat penampungan. Selaku Ketua DPD KNTI Birawan, kata Badrudin, Rohingya berhasil menembus keamanan laut di kawasan Aceh dan mendarat di PDA Aceh
saat Minggu 10 Desember 2023 subuh pukul 4. Diperkirakan satu kapal memuat 200 orang hingga diperkirakan jumlah Rohingya yang datang menyusul sekitar 400 orang. Miftah Jod Ade, Ketua Komunitas Nelayan di Aceh seperti dilansir dari Antara, 2 perahu mendarat di Aceh pada Minggu pagi mengatakan, masing-masing satu di Kabupaten Pidie dan Aceh Besar. Setiap perahu membawa sekitar 200 orang Rohingya, katanya. Sementara dilansir dari Reuters dan Lanal Lok Sumawe, Kolonel Laut Andi Susanto mengatakan, orang Rohingya mendarat di Pidie dan petugas sedang berkoordinasi di lapangan untuk mengumpulkan data. Ia mengatakan pihaknya mengetahui adanya kapal kedua, namun tak memiliki informasi di mana kapal itu berlabuh atau berapa jumlah penumpang di dalamnya. Diduga kuat mafia perdagangan manusia sengaja menyelundupkan mereka ke Indonesia. Sebab hal ini diakui salah seorang pengungsi bernama Rohima yang membayar hingga 14-15 juta rupiah kepada mafia atau yang mereka sebut agen. Tujuan mereka memang Indonesia, sebab informasi yang didapatkan Indonesia pernah menyambut mereka dengan baik. Sebab di pengungsian Bangladesh, Cox's Bazar, kami tak lagi tenang, ada gangguan. Kami berharap bisa mengadu nasib, jelasnya. Keluhan tak hanya datang dari Rohima, tetapi hampir semuanya berkata demikian. Namun akibatnya mereka jadi korban pada mafia. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona H. menilai pengungsi Rohingya di Aceh merupakan korban mafia tindak pidana penyelundupan orang. Para pelaku tidak bekerja perorangan, melainkan sebuah sindikat. Mereka, pengungsi Rohingya, juga adalah korban-korban dari mafia-mafia yang membawa mereka, kata Yasona saat ditemui awak media di lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu 10 Desember 2023. Sementara itu, kedatangan pengungsi ini menambah lonjakan. Sebelumnya sudah ada 1.200 orang Rohingya yang mendarat di Indonesia sejak bulan November. Tak terbendung, ratusan pengungsi Rohingya lolos pertahanan laut lagi. Kini 2 kapal mendarat di Aceh. Lagi 2 kapal yang mengangkut pengungsi Rohingya terdampar di Provinsi Aceh Minggu 10 Desember 2023. Laporan dari Serambi News, 2 kapal pengangkut pengungsi Rohingya tersebut mendarat di lokasi dan waktu yang berbeda di Aceh. Informasi diperoleh, 2 buah kapal yang mengangkut pengungsi Rohingya tersebut mendarat di Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidi. Kedatangan mereka langsung diamankan dan didata oleh TNI atau Polri. Panglima Laut Aceh, Miftah Jod Ade mengatakan, di Desa Plangraya, Kecamatan Muatan 3, Kabupaten Pidi, mereka mendarat Minggu 10 Desember 2023 pukul 3:30. Mereka mendarat pada dini hari, jumlahnya sekitar 200-an, kata Miftah saat dikonfirmasi. Para pengungsi tiba dan mendarat di pantai Plangraya, Kecamatan Muara 3, Kabupaten Pidi. Mereka terdiri dari laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Selain di Kabupaten Pidi, kapal yang mengangkut ratusan etnis Rohingya mendarat di Kabupaten Aceh Besar. Kapolsek Krueng Raya, Ibda Roli Yuisa Awai mengatakan, di Gampong Blang, Ulam, Kecamatan Masjid Raya, jumlah etnis Rohingya yang mendarat sebanyak sekitar 135 orang. Sampai saat ini keberadaan ratusan pengungsi Rohingya di pesisir pantai Blang Raya belum dapat penolakan dari warga setempat. Saat ini lebih dari 1.400 pengungsi Rohingya ditampung di sejumlah tempat di Pidi, Lok Sumawe, dan Sabang. Detik-detik 16 pengungsi Rohingya kabur dari gedung penampungan, nekat jebol dinding sudah 2 kali. Sebanyak 16 pengungsi Rohingya melarikan diri dari lokasi penampungan di bekas gedung imigrasi Lo Seumawe, Aceh. Ke-16 pengungsi Rohingya itu kabur dari lokasi penampungan dengan merusak dan menjebol dinding kamar. Peristiwa 16 pengungsi Rohingya kabur dari lokasi penampungan itu menambah runyam permasalahan yang dihadapi imigran tersebut dengan masyarakat sekitar. Dikutip dari Serambi, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemerintah Kota Lo Sumawe, Darius mengatakan bahwa pengungsi Rohingya tersebut kabur dengan cara merusak dinding kamar dan melarikan diri melalui pagar arah toilet wanita. Darius menyebutkan lokasi penampungan pengungsi itu sebenarnya sudah dijaga oleh polisi, satpam, dan organisasi pendampingan pengungsi lainnya yang berada di sana. Hanya saja penjagaan selama ini hanya ada di depan gedung dan tidak menyeluruh hingga ke belakang. Peristiwa ini juga telah dinyatakan pemerintah Kota Lek Sumawe ke lembaga terkait yang menangani pengungsi internasional. Darius juga menyatakan kaburnya pengungsi Rohingya dari tempat penampungan bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya pada Senin 27 November 2023 juga terdapat 7 orang pengungsi etnis Rohingya yang kabur dari penampungan di gedung bekas kantor imigrasi. Kini pengungsi Rohingya yang tersisa di penampungan ada 498 orang dari sebelumnya 514 orang. Terpisah desakan dari warga muncul untuk Badan PBB Urusan Pengungsi atau UNHCR. Mereka mendesak untuk segera memindahkan para pengungsi Rohingya keluar dari Pulau W. Hal tersebut disampaikan Gaucik Gampong Kuta Barat Muhammad